Mahkamah Konstitusi, (MK), menggelar pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU Pemilu, untuk nomor perkara 104/21, 2023. Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan pendahuluan gugatan terhadap pasal 169 ayat 1 huruf N UU Pemilu, yang membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal 2 periode untuk jabatan yang sama. Kuasa hukum pemohon, Doni Tri Istiqomah menilai, pasal tersebut belum cukup melindungi hak warga negara sesuai dengan pasal 28J ayat 1 UUD NRI 1945. Menurutnya, seorang warga negara yang mencalonkan diri sebagai capres-cawapres harus memiliki kedewasaan politik yang sudah teruji dan ditunjukkan melalui sikap kenegarawanan. Ternyata proses transisi demokrasi di Indonesia yang seharusnya dalam pandangan kami, dalam konteks etika politik, seorang warga negara yang berani mencalonkan diri sebagai calon presiden seharusnya memiliki kedewasaan dan kematangan politik yang harus teruji, kata Doni, dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 18 September tahun 2023. Meski demikian, ia menilai kurangnya kematangan berpolitik mengakibatkan seringnya hak warga negara dalam pasal 28J ayat 1 UUD 1945 dilanggar. Salah satunya dalam proses pemilihan presiden di mana seharusnya seseorang yang mencalonkan diri sebagai calon presiden, ketika sudah kalah 2 kali, dalam konteks etika politik dan sifat kenegarawanan, seharusnya dengan sendirinya mengundurkan diri atau tidak perlu mencalonkan diri lagi demi terjaganya tidak dilanggarnya pasal 28J ayat 1, yaitu demi menghormati hak orang lain. Salah satunya hak kami sebagai pemohon, jelas Doni. Ia mengakui, memang belum ada norma yang mengatur perihal calon presiden dan calon wakil presiden yang mencalonkan diri lebih dari 2 kali. Namun, Doni menilai saat ini tidak ada jaminan kedewasaan politik para tokoh bangsa dalam transisi demokrasi di Indonesia. Demi terlindunginya hak kami berdasarkan pasal 28J ayat 1, kami mohon dampaknya akhirnya kami mengalami kerugian konstitusional karena hak kami yang diatur terganggu, tidak bisa mencalonkan diri karena partai politik akan memilih itu lagi, ucap Doni. Perkara ini dimohonkan oleh Gulvino Guevarato yang meminta agar syarat calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, dan belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden sebanyak 2 kali dalam jabatan yang sama. Sebagai informasi, saat ini tokoh yang telah melewati lebih dari 2 kali pemilu, yakni Prabowo Subianto. Rekam jejak Prabowo, pada pemilu 2009, ia mengikuti kontestasi politik sebagai calon wakil presiden mendampingi Megawati. Kemudian pada 2014, Ketua Umum Partai Gerindra itu mencalonkan diri sebagai calon presiden bersama Hatta Rajasa. Selanjutnya, Prabowo kalah dan kembali mencalonkan diri bersama pasangannya Sandiaga Uno melawan Jokowi, di pemilu 2019. Terbaru, Prabowo dikabarkan kembali maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Saat ini, ia telah mendapat dukungan dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, PAN, dan Partai Golkar. Kuasa yang mewakili Presiden Joko Widodo tidak menghadirkan ahli dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait batas usia minimal bagi calon presiden dan juga calon wakil presiden. Hal ini disampaikan dalam sidang beragendakan mendengar keterangan ahli pemohon dan ahli presiden yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta pada Selasa 22 Agustus hari ini. Dikonfirmasi setelah persidangan sendiri, Kepala Biro Kepala Hukum, Administrasi dan Kepanitraan atau Kabiro Hak MK, Fajar Laksono mengatakan, momen kuasa presiden tidak menghadirkan ahli di persidangan merupakan hal yang lumrah dan biasa terjadi. Menurutnya, pemohon tak perlu mengajukan ahli lagi jika merasa sudah cukup dalam menyampaikan keterangannya kepada majelis hakim. Untuk informasi lebih lengkapnya, saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami, ada Ibriza Fasti Ifhami yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Ibriza, silakan dengan laporannya. Baik, Nila, terima kasih. Saat ini saya meliput langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum atau pemilu, di mana pada hari ini memang dijadwalkan untuk para pemohon dari perkara nomor 29, nomor 51, dan juga nomor 55, itu memang dijadwalkan hari ini mendengarkan keterangan ahli yang diajukan oleh pemohon perkara nomor 51 PUU garis miring 2023 seperti itu. Adapun memang pada kenyataannya pada hari ini persidangan berjalan begitu singkat karena memang tadi persidangan yang langsung dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi
Anwar Usman itu berjalan begitu singkat ketika ditanyakan kepada para pemohon, eh, khususnya yang mengajukan ahli, yaitu pemohon 51, eh, menyampaikan keterangan, ahli dari pemohon 51 menyampaikan keterangannya melalui secara tertulis seperti itu, tidak jadi eh, secara lisan langsung di depan majelis hakim seperti itu. Kemudian ditanyakan kembali oleh Ketua MK Anwar Usman kepada kuasa presiden, apakah dari kuasa presiden akan menyampaikan ahli pada persidangan barusan. Nyatanya memang dari kuasa presiden juga menyatakan tidak jadi mengajukan menghadirkan ahli dalam persidangan siang tadi seperti itu. Dan setelah dikonfirmasi lebih lanjut, memang hal tersebut lumrah menurut Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono, di mana memang ketika kuasa presiden ataupun pihak DPR merasa sudah cukup untuk menyampaikan keterangannya terkait undang-undang yang diujikan, itu memang sudah tidak lagi harus menyampaikan ahli seperti itu untuk mengajukan ahli kepada Mahkamah Konstitusi. Begitu nilai yang dapat saya laporkan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak wartawan Tribunnews.com Ibrizal Fasti Ifhami melaporkan langsung dari gedung MK, saudara. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan juru bicara MK Fajar Laksono. Berikut liputan lengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Saya harus cek lagi karena itu surat menyuratnya tentu ada, pemberitahuan ada, tetapi saya belum ada informasi apa yang menyebabkan tidak jadi hadir. Mas Fajar, kuasa presiden tidak mengajukan ahli, katanya emang keputusan bersama. Hal ini lumrah nggak sih Mas di MK kalau presiden itu tidak mengajukan ahli? Ya lumrah aja, biasa aja. Kalau memang dianggap keterangan yang disampaikan sebagai pemberi keterangan itu cukup, ya nggak ada masalah, nggak usah pakai ahli gitu kan. Itu wajar, itu biasa. Yang pasti pembentuk undang-undang, DPR dan Presiden dalam hal ini sudah memberikan keterangan. Kalau itu dianggap cukup, maka ahli mungkin. Aktivis Gulvino Guevarato menggugat 2 poin dalam pasal 169 Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan tersebut dilayangkan Vino lewat 6 kuasa hukumnya pada hari Senin 21 Agustus lalu. Dia menggugat 2 poin dalam Undang-Undang Pemilu, masing-masing pasal 169 huruf N dan pasal 169 huruf Q. Dalam gugatannya, Gulvino ingin agar MK bukan hanya memberi batasan pada jabatan presiden atau wakil presiden. Ia ingin agar syarat capres atau cawapres juga dibatasi, maksimal hanya 2 kali ikut serta. Artinya, seseorang tidak lagi bisa maju sebagai capres atau cawapres jika telah 2 kali maju dalam pencalonan yang sama. Selain pasal 169 huruf N, Gulvino juga menggugat pasal 169 huruf Q di Undang-Undang Pemilu. Poin itu mengatur soal batas usia capres dan cawapres minimal 40 tahun. Dia ingin capres-cawapres berusia paling rendah 21 tahun. Selain itu, ia mendorong agar pasal tersebut juga mengatur batas maksimal capres-cawapres menjadi 60 tahun. Merujuk usia produktif menurut Badan Pusat Statistik atau BPS. Hal ini membuat dia dituding sengaja ingin menjegal capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Sebab saat ini Prabowo sudah memasuki usia 71 tahun. Bahkan Prabowo tercatat beberapa kali maju sebagai calon presiden. Sebut saja pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Sebelumnya, dia juga pernah mendampingi Megawati Soekarno Putri maju sebagai cawapres di Pilpres 2009. Tidak dijelaskan siapa sosok Gulvino Guevarato yang menggugat pasal 169 huruf Q dan huruf N di Undang-Undang Pemilu. Mengutip dari Tribunnews Ultra, seorang bernama Gulvino Guevarato itu merupakan seorang advokat. Dia tergabung dalam
Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Seknas Fitra. Diketahui Seknas Fitra merupakan lembaga kajian dan advokasi independen yang didirikan pada 1999 sebagai pemantau anggaran dan belanja pemerintah pada tingkat nasional dan lokal. Seknas Fitra hendak mendorong transparansi anggaran dan pelibatan warga dalam proses anggarannya. Kegiatan di Seknas Fitra mencakup analisis mengenai anggaran negara, peningkatan kemawasan publik, advokasi untuk transparansi anggaran, dan reformasi hukum untuk menjadikan regulasi keuangan lebih transparan dan akuntabel. Dalam laman resmi Seknas Fitra, Gulvino Guevarato tercatat sebagai anggota. Dia juga merupakan seorang sarjana hukum yang lulus dari Fakultas Hukum Universitas Jember. Pengalamannya sebelum di Seknas Fitra, tercatat Gulvino pernah menjadi staf ahli di DPR RI. Dia masuk Seknas Fitra sejak tahun 2016, memiliki pengalaman 10 tahun pada gerakan sosial sejak mahasiswa hingga sekarang. Saat ini, Gulvino Guevarato menggawangi divisi advokasi dan kampanye publik. Selama aktif di Seknas Fitra, dia terlibat dalam berbagai penelitian dan advokasi. Namun dia lebih banyak berkecimpung pada isu pengelolaan anggaran dan kebijakan publik di sektor sumber daya alam, energi terbarukan, masyarakat hukum, adat, dan pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Selain itu, dalam kegiatan advokasi, dia juga terlibat dalam penguatan kelembagaan kelompok nelayan kecil, penguatan literasi anggaran di kalangan mahasiswa di Indonesia melalui kegiatan sekolah anggaran di berbagai daerah, dan juga berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga untuk melakukan reformasi kebijakan anggaran. Salah satu karya tulis yang pernah dibuatnya pada saat di Seknas Fitra adalah transformasi anggaran Kejaksaan Agung RI pada tahun 2019, yaitu mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan anggaran berbasis kinerja tahun 2019. Kemudian di tahun 2018, dia membuat meluruskan arah reformasi birokrasi di Indonesia. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman sempat menyinggung soal perkara yang ditangani Mahkamah Konstitusi terkait batas minimal dan maksimal capres saat mengisi kuliah umum di Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Jawa Tengah. Anwar Usman mengatakan dirinya tidak membicarakan kasus konkret yang saat ini sedang diuji oleh MK dan ditunggu banyak pihak. Anwar menuturkan saat ini ada 2 gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi soal kriteria capres dan juga cawapres. Yang pertama terkait batas usia minimal dan batas usia maksimal seseorang bisa mendaftar menjadi capres atau cawapres. Anwar Usman juga menyebut seandainya MK memutuskan bahwa usia presiden dan wakil presiden batasnya hanya di usia 70 tahun, maka akan ada capres yang gagal. Namun adik ipar Presiden Jokowi ini memastikan apa yang disampaikan tersebut tak ada kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani oleh MK. Ia hanya menjelaskan contoh tersebut sebagai bukti bahwa peran dan kedudukan MK begitu amat penting dalam keberlangsungan konstitusi. Diketahui Aliansi 98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM telah meminta agar batas capres dan cawapres ditetapkan maksimal 70 tahun. Mereka membandingkan aturan ini dengan pembatasan usia para pejabat pemerintahan seperti Hakim Mahkamah Konstitusi, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung hingga Hakim Agung yang diatur maksimal batas usianya. Nah, ini saya tidak berbicara kasus konkret yang sedang diuji di MK dan ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk oleh para capres. Masih menunggu putusan MK. Ada yang digugat mengenai batas usia minimal, dan masuk lagi gugatan yang terkait dengan batas maksimal. Ini umpama kalau nanti MK memutuskan bahwa untuk menjadi presiden atau wakil presiden batas maksimalnya 70 tahun, berarti akan ada capres yang gagal. Nah, ini saya tidak mengomentari apa putusannya,
Maksud saya begitu pentingnya kedudukan Mahkamah Konstitusi. Selamat pagi pemirsa, live breaking kembali hadir. Belakangan ini Mahkamah Konstitusi kebanjiran gugatan terkait batas usia Capres dan Cawapres. Terbaru penggugat bernama Govino Geovarato mengajukan uji materi pasal 169 huruf N dan huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dan terhadap pasal 28D ayat 3 dan pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ia meminta MK mengubah batas usia maksimal Capres dan Cawapres menjadi 65 tahun. Ada dugaan muncul bahwa Govino sengaja untuk mencegat Capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mencalonkan diri di Pilpres 2024. Prabowo sendiri saat ini diketahui berusia 71 tahun. Batas usia calon presiden dan calon wakil presiden kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi. Seorang warga bernama Govino Guevarato berusia 33 tahun pada hari Senin 21 Agustus 2023 mengajukan gugatan tersebut ke MK. Dia meminta agar batas usia maksimal Capres dan Cawapres menjadi 65 tahun. Govino mengajukan uji materi pasal 169 huruf N dan huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap pasal 28D ayat 3 dan pasal 28C ayat 1 UUD 1945. Kuasa hukum penggugat, Doni Tri Istiqomah mengatakan, pihaknya meminta agar pasal 169 huruf Q mengatur usia Capres-Cawapres minimal 21 tahun dan maksimal tinggi usianya 65 tahun pada saat pengangkatan pertama. Dia menilai pasal tersebut saat ini hanya mengatur batas usia minimum Capres-Cawapres yaitu 40 tahun. Doni juga menilai perlu dilakukan metode sinkronisasi horizontal sebagai acuan rasional mengapa usia Capres-Cawapres harus dibatasi pada usia tertentu. Sebagai batas usia minimum, Doni mengacu pada usia termuda yang dimungkinkan dalam jabatan lembaga tinggi negara, yaitu anggota legislatif. Merujuk Undang-Undang Pemilu, usia termuda yang dimungkinkan maju sebagai calon anggota legislatif adalah 21 tahun. Sementara batas maksimal Capres dan Cawapres bisa menggunakan usia 65 tahun sebagaimana yang menjadi batasan tertinggi calon hakim konstitusi. Doni sebagai praktisi tata negara ini merasa gelisah sehingga penting bagi pihaknya untuk membuat uji materi tandingan. Tujuannya untuk meluruskan agar pembatasan usia calon presiden tidak liar, tetapi tertib berdasarkan hukum sesuai dengan pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar dan tentunya pembatasan yang tidak diskriminatif. Menurut Doni, pihaknya tidak bermaksud untuk mengimbangi uji materi yang diajukan sejumlah elemen ke MK, melainkan ingin meluruskan simpang siur konstitusi melalui kajian hukum. Sementara itu, Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan MK, yaitu Fajar Laksono pada hari Selasa 22 Agustus 2023, memastikan tidak ada intervensi pihak lain dalam memutus perkara pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait batas usia Capres-Cawapres. Fajar Laksono mengatakan independensi MK hingga saat ini masih terus terjaga. Tak hanya itu, Fajar juga mempersilahkan awak media terus memantau proses yang berjalan untuk membuktikan independensi MK dalam putusannya nanti. Menurut Fajar, proses yang berjalan di MK saat ini masih berjalan sebagaimana mestinya. Dia juga menilai penanganan perkara ini sama seperti perkara lain. Secara normatif, kata Fajar, bahwa proses pengujian undang-undang di MK tidak memiliki limitasi waktu. Putusan pun tidak memiliki tenggat waktu tertentu. Sementara itu, dia juga menyampaikan bahwa hingga saat ini terdapat 9 gugatan uji materiil yang berkaitan dengan batas usia Capres-Cawapres. Adapun 3 dari 9 perkara itu telah masuk tahap pemeriksaan persidangan.
Usia, tapi beragam-ragam petitumnya itu. Ada yang minta 21, 25, 30, 35, dan seterusnya. Kalau yang maksimal usia berapa, Mas? Kalau di permohonan yang bisa kita baca, teman-teman juga bisa baca, saya kira ada 70 tahun. Nah, itu yang salah satu yang belum direvisi. Mas, ini kan sebentar lagi pendaftaran capres dan cawapres tinggal menghitung bulan. Sementara ini kan masih berproses nih sidangnya. Nah, ada deadline tersendiri nggak sih, Mas, dari MK? Ini target harus selesai putusan bulan apa atau tanggal berapa? Kalau secara normatif nggak ada deadline. Secara normatif pengujian undang-undang itu nggak ada limitasi waktunya, gitu ya. Tetapi bahwa kemudian ada agenda-agenda ketatanegaraan yang mengiringi itu mungkin akan menjadikan pertimbangan bagi hakim, tetapi itu tidak mutlak, itu tergantung kepada majelis hakim. Tapi secara umum tidak ada limitasi waktu terkait dengan MK kapan harus menyelesaikan atau memutus perkara pengujian undang-undang. Kan sebelumnya dulu Pak Mahfud pada saat menjadi hakim MK juga pernah membuat keputusan yang sekitar 20 hari. Bisa mungkin ada jaminan, Mas, bahwa apapun nanti hasilnya terkait dengan putusan di dalam ruang sidang ini independen gitu, Mas, kita tidak terpengaruh dengan urusan-urusan politik sendiri. Ya, kalau itu sudah pasti. Saya kira Mahkamah Konstitusi diawasi oleh semua mata, saya kira ya. Sidang terbuka, diikuti semua pihak, bahkan ini pihaknya banyak. Saya kira independensi MK saat ini masih terus terjaga, gitu ya. Teman-teman wartawan silakan memantau terus, memonitor. Mahkamah Konstitusi, MK, menggelar pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU Pemilu, untuk nomor perkara 140/21/2023. Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan pendahuluan gugatan terhadap pasal 169 ayat 1 huruf N UU Pemilu, yang membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal 2 periode untuk jabatan yang sama. Kuasa hukum pemohon, Doni Tri Istiqomah menilai, pasal tersebut belum cukup melindungi hak warga negara sesuai dengan pasal 28J ayat 1 UUD NRI 1945. Menurutnya, seorang warga negara yang mencalonkan diri sebagai capres-cawapres harus memiliki kedewasaan politik yang sudah teruji dan ditunjukkan melalui sikap kenegarawanan. Ternyata proses transisi demokrasi di Indonesia yang seharusnya dalam pandangan kami, dalam konteks etika politik, seorang warga negara yang berani mencalonkan diri sebagai calon presiden seharusnya memiliki kedewasaan dan kematangan politik yang harus teruji, kata Doni, dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 18 September tahun 2023. Meski demikian, ia menilai kurangnya kematangan berpolitik mengakibatkan seringnya hak warga negara dalam pasal 28J ayat 1 UUD 1945 dilanggar. Salah satunya dalam proses pemilihan presiden di mana seharusnya seseorang yang mencalonkan diri sebagai calon presiden, ketika sudah kalah 2 kali, dalam konteks etika politik dan sifat kenegarawanan, seharusnya dengan sendirinya mengundurkan diri atau tidak perlu mencalonkan diri lagi demi terjaganya tidak dilanggarnya pasal 28J ayat 1, yaitu demi menghormati hak orang lain. Salah satunya hak kami sebagai pemohon, jelas Doni. Ia mengakui, memang namun, Doni menilai saat ini tidak ada jaminan kedewasaan politik para tokoh bangsa dalam transisi demokrasi di Indonesia. Demi terlindunginya hak kami berdasarkan pasal 28J ayat 1, kami mohon dampaknya akhirnya kami mengalami kerugian konstitusional karena hak kami yang diatur terganggu, tidak bisa mencalonkan diri karena partai politik akan memilih itu lagi, ucap Doni. Perkara ini dimohonkan oleh Gulvino Guevarato yang meminta agar syarat calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, dan belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden sebanyak 2 kali dalam jabatan yang sama. Sebagai informasi, saat ini tokoh yang telah melewati lebih dari 2 kali pemilu, yakni Prabowo Subianto. Rekam jejak Prabowo, pada pemilu 2009, ia mengikuti kontestasi politik sebagai calon wakil presiden mendampingi Megawati. Kemudian pada 2014, Ketua Umum Partai Gerindra itu mencalonkan diri sebagai calon presiden bersama Hatta Rajasa. Selanjutnya, Prabowo kalah dan kembali mencalonkan diri bersama pasangannya Sandiaga Uno melawan Jokowi, di pemilu 2019. Terbaru, Prabowo dikabarkan kembali maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Saat ini, ia telah mendapat dukungan dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, PAN, dan Partai Golkar.
Kuasa yang mewakili Presiden Joko Widodo tidak menghadirkan ahli dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait batas usia minimal bagi calon presiden dan juga calon wakil presiden. Hal ini disampaikan dalam sidang beragendakan mendengar keterangan ahli pemohon dan ahli presiden yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta pada Selasa 22 Agustus hari ini. Dikonfirmasi setelah persidangan sendiri, Kepala Hukum, Administrasi dan Kepaniteraan atau Kabiro Hak MK, Fajar Laksono mengatakan momen kuasa presiden tidak menghadirkan ahli di persidangan merupakan hal yang lumrah dan biasa terjadi. Menurutnya pemohon tak perlu mengajukan ahli lagi jika merasa sudah cukup dalam menyampaikan keterangannya kepada majelis hakim. Untuk informasi lebih lengkapnya, saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami, ada Ibriza Fasti Ifhami yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Ibriza, silakan dengan laporannya. Baik, Nila, terima kasih. Saat ini saya meliput langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum atau pemilu, di mana pada hari ini memang dijadwalkan untuk para pemohon dari perkara nomor 29, nomor 51, dan juga nomor 55, itu memang dijadwalkan hari ini mendengarkan keterangan ahli yang diajukan oleh pemohon perkara nomor 51 PUU garis miring 2023 seperti itu. Adapun memang pada kenyataannya pada hari ini persidangan berjalan begitu singkat karena memang tadi persidangan yang langsung dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman itu berjalan begitu singkat ketika ditanyakan kepada para pemohon, khususnya yang mengajukan ahli yaitu pemohon 51, menyampaikan keterangan. Ahli dari pemohon 51 menyampaikan keterangannya melalui secara tertulis seperti itu, tidak jadi secara lisan langsung di depan majelis hakim seperti itu. Kemudian ditanyakan kembali oleh Ketua MK Anwar Usman kepada kuasa presiden, apakah dari kuasa presiden akan menyampaikan ahli pada persidangan barusan. Nyatanya memang dari kuasa presiden juga menyatakan tidak jadi mengajukan menghadirkan ahli dalam persidangan siang tadi seperti itu. Dan setelah dikonfirmasi lebih lanjut, memang hal tersebut lumrah menurut Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono, di mana memang ketika kuasa presiden ataupun pihak DPR merasa sudah cukup untuk menyampaikan keterangannya terkait undang-undang yang diujikan, itu memang sudah tidak lagi harus menyampaikan ahli seperti itu untuk mengajukan ahli kepada Mahkamah Konstitusi. Begitu nilai yang dapat saya laporkan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak wartawan Tribunnews.com, Ibriza Fasti Ifhami melaporkan langsung dari Gedung MK, saudara. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan juru bicara MK Fajar Laksono. Berikut liputan lengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Saya harus cek lagi karena itu surat menyuratnya tentu ada pemberitahuan ada, tetapi saya belum ada informasi apa yang menyebabkan tidak jadi hadir. Mas Fajar, kuasa presiden tidak mengajukan ahli, katanya emang keputusan bersama. Hal ini lumrah nggak sih Mas di MK kalau presiden itu tidak mengajukan ahli? Ya lumrah aja, biasa aja. Kalau memang dianggap keterangan yang disampaikan sebagai pemberi keterangan itu cukup, ya nggak ada masalah, nggak usah pakai ahli gitu kan. Itu wajar, itu biasa. Yang pasti pembentuk undang-undang, DPR dan Presiden dalam hal ini sudah memberikan keterangan. Kalau itu dianggap cukup, maka ahli Aktivis Gulvino Guevarato menggugat 2 poin dalam pasal 169 Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi.
Gugatan tersebut dilayangkan Vino lewat 6 kuasa hukumnya pada hari Senin 21 Agustus lalu. Dia menggugat 2 poin dalam Undang-Undang Pemilu, masing-masing pasal 169 huruf N dan pasal 169 huruf Q. Dalam gugatannya, Gulvino ingin agar MK bukan hanya memberi batasan pada jabatan presiden atau wakil presiden. Ia ingin agar syarat capres atau cawapres juga dibatasi, maksimal hanya 2 kali ikut serta. Artinya, seseorang tidak lagi bisa maju sebagai capres atau cawapres jika telah 2 kali maju dalam pencalonan yang sama. Selain pasal 169 huruf N, Gulvino juga menggugat pasal 169 huruf Q di Undang-Undang Pemilu. Poin itu mengatur soal batas usia capres dan cawapres minimal 40 tahun. Dia ingin capres-cawapres berusia paling rendah 21 tahun. Selain itu, ia mendorong agar pasal tersebut juga mengatur batas maksimal capres-cawapres menjadi 60 tahun, merujuk usia produktif menurut Badan Pusat Statistik atau BPS. Hal ini membuat dia dituding sengaja ingin menjegal capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Sebab saat ini Prabowo sudah memasuki usia 71 tahun. Bahkan Prabowo tercatat beberapa kali maju sebagai calon presiden. Sebut saja pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Sebelumnya dia juga pernah mendampingi Megawati Soekarno Putri maju sebagai cawapres di Pilpres 2009. Tidak dijelaskan siapa sosok Gulvino Guevarato yang menggugat pasal 169 huruf Q dan huruf N di Undang-Undang Pemilu. Mengutip dari Tribun News Ultra, seorang bernama Gulvino Guevarato itu lebih transparan dan akuntabel. Dalam laman resmi Seknas Fitra, Gulvino Guevarato tercatat sebagai anggota. Dia juga merupakan seorang sarjana hukum yang lulus dari Fakultas Hukum Universitas Jember. Pengalamannya sebelum di Seknas Fitra, tercatat Gulvino pernah menjadi staf ahli di DPR RI. Dia masuk Seknas Fitra sejak tahun 2016, memiliki pengalaman 10 tahun pada gerakan sosial sejak mahasiswa hingga sekarang. Saat ini, Gulvino Guevarato menggawangi divisi advokasi dan kampanye publik. Selama aktif di Seknas Fitra, dia terlibat dalam berbagai penelitian dan advokasi. Namun dia lebih banyak berkecimpung pada isu pengelolaan anggaran dan kebijakan publik di sektor sumber daya alam, energi terbarukan, masyarakat hukum, adat, dan pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Selain itu, dalam kegiatan advokasi, dia juga terlibat dalam penguatan kelembagaan kelompok nelayan kecil, penguatan literasi anggaran di kalangan mahasiswa di Indonesia melalui kegiatan sekolah anggaran di berbagai daerah, dan juga berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga untuk melakukan reformasi kebijakan anggaran. Salah satu karya tulis yang pernah dibuatnya pada saat di Seknas Fitra adalah transformasi anggaran Kejaksaan Agung RI pada tahun 2019, yaitu mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan anggaran berbasis kinerja tahun 2019. Kemudian di tahun 2018, dia membuat meluruskan arah reformasi birokrasi di Indonesia. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman sempat menyinggung soal perkara yang ditangani Mahkamah Konstitusi terkait batas minimal dan maksimal capres saat mengisi kuliah umum di Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Jawa Tengah. Anwar Usman mengatakan dirinya tidak membicarakan kasus konkret yang saat ini sedang diuji oleh MK dan ditunggu banyak pihak. Anwar menuturkan saat ini ada 2 gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi soal kriteria capres dan juga cawapres. Yang pertama terkait batas usia minimal dan batas usia maksimal seseorang bisa mendaftar menjadi capres atau cawapres. Andainya MK memutuskan bahwa usia presiden dan wakil presiden batasnya hanya di usia 70 tahun, maka akan ada capres yang gagal. Namun adik ipar Presiden Jokowi ini memastikan apa yang disampaikan tersebut
tak ada kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani oleh MK. Ia hanya menjelaskan contoh tersebut sebagai bukti bahwa peran Dahwi Aliansi 98 pengacara pengawal demokrasi dan HAM telah meminta agar batas Capres dan Cawapres ditetapkan maksimal 70 tahun. Mereka membandingkan aturan ini dengan pembatasan usia para pejabat pemerintahan seperti Hakim Mahkamah Konstitusi, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung hingga Hakim Agung yang diatur maksimal batas usianya. Nah, ini saya tidak berbicara kasus konkret yang sedang diuji di MK dan ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk oleh para capres. Masih menunggu putusan MK. Ada yang digugat mengenai batas usia minimal, dan masuk lagi gugatan yang terkait dengan batas maksimal. Ini umpama kalau nanti MK memutuskan bahwa untuk menjadi presiden atau wakil presiden batas maksimalnya 70 tahun, berarti akan ada capres yang gagal. Nah, ini saya tidak mengomentari apa putusannya. Maksud saya begitu pentingnya kedudukan Mahkamah Konstitusi. Selamat pagi pemirsa, live breaking kembali hadir. Belakangan ini Mahkamah Konstitusi kebanjiran gugatan terkait batas usia Capres dan Cawapres. Terbaru penggugat bernama Govino Geovarato mengajukan uji materi pasal 169 huruf N dan huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan terhadap pasal 28D ayat 3 dan pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ia meminta MK mengubah batas usia maksimal Capres dan Cawapres menjadi 65 tahun. Ada dugaan muncul bahwa Govino sengaja untuk mencegat Capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mencalonkan diri di Pilpres 2024. Prabowo sendiri saat ini diketahui berusia 71 tahun. Batas usia calon presiden dan calon wakil presiden kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi. Seorang warga bernama Govino Guevarato berusia 33 tahun pada hari Senin 21 Agustus 2023 mengajukan gugatan tersebut ke MK. Dia meminta agar batas usia maksimal Capres dan Cawapres menjadi 65 tahun. Govino mengajukan uji materi pasal 169 huruf N dan huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap pasal 28D ayat 3 dan pasal 28J ayat 1 UUD 1945. Kuasa hukum penggugat, Doni Tri Istiqomah mengatakan pihaknya meminta agar pasal 169 huruf Q mengatur usia Capres-Cawapres minimal 21 tahun dan maksimal tinggi usianya 65 tahun pada saat pengangkatan pertama. Dia menilai pasal tersebut saat ini hanya mengatur batas usia minimum Capres-Cawapres yaitu 40 tahun. Doni juga menilai perlu dilakukan metode sinkronisasi horizontal sebagai acuan rasional mengapa usia Capres-Cawapres harus dibatasi pada usia tertentu. Sebagai batas usia minimum, Doni mengacu pada usia termuda yang dimungkinkan dalam jabatan lembaga tinggi negara, yaitu anggota legislatif. Merujuk Undang-Undang Pemilu, usia termuda yang dimungkinkan maju sebagai calon anggota legislatif adalah 21 tahun. Sementara batas maksimal Capres dan Cawapres bisa menggunakan usia 65 tahun, sebagaimana yang menjadi batasan tertinggi calon hakim konstitusi. Doni sebagai praktisi tata negara ini merasa gelisah sehingga penting bagi pihaknya untuk membuat uji materi tandingan. Tujuannya untuk meluruskan agar pembatasan usia calon presiden tidak liar, tetapi tertib berdasarkan hukum sesuai dengan pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar dan tentunya pembatasan yang tidak diskriminatif.
Menurut Doni, pihaknya tidak bermaksud untuk mengimbangi uji materi yang diajukan sejumlah elemen ke MK, melainkan ingin meluruskan simpang siur konstitusi melalui kajian hukum. Sementara itu, Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan MK, yaitu Fajar Laksono pada hari Selasa 22 Agustus 2023, memastikan tidak ada intervensi pihak lain dalam memutus perkara pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait batas usia Capres-Cawapres. Fajar Laksono mengatakan independensi MK hingga saat ini masih terus terjaga. Tak hanya itu, Fajar juga mempersilahkan awak media terus memantau proses yang berjalan untuk membuktikan independensi MK dalam putusannya nanti. Menurut Fajar, proses yang berjalan di MK saat ini masih berjalan sebagaimana mestinya. Dia juga menilai penanganan perkara ini sama seperti perkara lain. Secara normatif, kata Fajar, bahwa proses pengujian undang-undang di MK tidak memiliki limitasi waktu. Putusan pun tidak memiliki tenggat waktu tertentu. Sementara itu, dia juga menyampaikan bahwa hingga saat ini terdapat 9 gugatan uji material yang berkaitan dengan batas usia Capres-Cawapres. Adapun 3 dari 9 perkara itu telah masuk tahap pemeriksaan persidangan. Usia, tapi beragam-ragam petitumnya itu. Ada yang minta 21, 25, 30, 35, dan seterusnya. Kalau yang maksimal usia berapa, Mas? Kalau di permohonan yang bisa kita baca, teman-teman juga bisa baca, saya kira ada 70 tahun. Nah, itu yang salah satu yang belum direvisi. Mas, ini kan sebentar lagi pendaftaran capres dan cawapres tinggal menghitung bulan. Sementara ini kan masih berproses nih sidangnya. Nah, ada deadline tersendiri nggak sih, Mas, dari MK? Ini target harus selesai putusan bulan apa atau tanggal berapa? Kalau secara normatif nggak ada deadline. Secara normatif pengujian undang-undang itu nggak ada limitasi waktunya, gitu ya. Tetapi bahwa kemudian ada agenda-agenda ketatanegaraan yang mengiringi itu mungkin akan menjadikan pertimbangan bagi hakim, tapi itu tidak mutlak, itu tergantung kepada majelis hakim nantinya. Tapi secara umum tidak ada limitasi waktu terkait dengan MK kapan harus menyelesaikan atau memutus perkara pengujian undang-undang. Kan sebelumnya dulu Pak Mahfud pada saat menjadi hakim MK juga pernah membuat keputusan yang bersifat 20 hari. Bisa mungkin ada jaminan, Mas, bahwa apapun nanti hasilnya terkait dengan putusan di dalam ruang sidang ini independen gitu, masyarakat tidak terpengaruh dengan urusan-urusan politik sendiri. Ya, kalau itu sudah pasti. Saya kira Mahkamah Konstitusi diawasi oleh semua mata, saya kira ya. Sidang terbuka, diikuti semua pihak, bahkan ini pihaknya banyak. Saya kira independensi MK saat ini masih terus terjaga, gitu ya. Teman-teman wartawan silakan memantau terus, memonitor. Mahkamah Konstitusi, MK, menggelar pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU Pemilu, untuk nomor perkara 140/21/2023. Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan pendahuluan gugatan terhadap pasal 169 ayat 1 huruf NUU Pemilu, yang membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal 2 periode untuk jabatan yang sama. Kuasa hukum pemohon, Doni Tri Istiqomah menilai, pasal tersebut belum cukup melindungi hak warga negara sesuai dengan pasal 28J ayat 1 UUD NRI 1945. Menurutnya, seorang warga negara yang mencalonkan diri sebagai capres-cawapres harus memiliki kedewasaan politik yang sudah teruji dan ditunjukkan melalui sikap kenegarawanan. Ternyata proses transisi demokrasi di Indonesia yang seharusnya dalam pandangan kami, dalam konteks etika politik, seorang warga negara yang berani mencalonkan diri sebagai calon presiden seharusnya memiliki kedewasaan dan kematangan politik yang harus teruji, kata Doni, dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 18 September tahun 2023. Meski demikian, ia menilai kurangnya kematangan berpolitik mengakibatkan seringnya hak warga negara dalam pasal 28J ayat 1 UUD 1945 dilanggar. Salah satunya dalam proses pemilihan presiden di mana seharusnya seseorang yang mencalonkan diri sebagai calon presiden, ketika sudah kalah 2 kali, dalam konteks etika politik dan sifat kenegarawanan, seharusnya dengan sendirinya mengundurkan diri atau tidak perlu mencalonkan diri lagi demi terjaganya tidak dilanggarnya pasal 28J ayat 1, yaitu demi menghormati hak orang lain. Salah satunya hak kami sebagai pemohon, jelas Doni. Ia mengakui,
memang belum ada norma yang mengatur perihal calon presiden dan calon wakil presiden yang mencalonkan diri lebih dari 2 kali. Namun, Doni menilai saat ini tidak ada jaminan kedewasaan politik para tokoh bangsa dalam transisi demokrasi di Indonesia. Demi terlindunginya hak kami berdasarkan pasal 28J ayat 1, kami mohon dampaknya akhirnya kami mengalami kerugian konstitusional karena hak kami yang diatur terganggu, tidak bisa mencalonkan diri karena partai politik akan memilih itu lagi, ucap Doni. Perkara ini dimohonkan oleh Gulvino Guevarato yang meminta agar syarat calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, dan belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden sebanyak 2 kali dalam jabatan yang sama. Sebagai informasi, saat ini tokoh yang telah melewati lebih dari 2 kali pemilu, yakni Prabowo Subianto. Rekam jejak Prabowo, pada pemilu 2009, ia mengikuti kontestasi politik sebagai calon wakil presiden mendampingi Megawati. Kemudian pada 2014, Ketua Umum Partai Gerindra itu mencalonkan diri sebagai calon presiden bersama Hatta Rajasa. Selanjutnya, Prabowo kalah dan kembali mencalonkan diri bersama pasangannya Sandiaga Uno melawan Jokowi, di pemilu 2019. Terbaru, Prabowo dikabarkan kembali maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Saat ini, ia telah mendapat dukungan dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang terdiri dari Gerindra, Partai Amanat Nasional, PAN, dan Partai Golkar. Kuasa yang mewakili Presiden Joko Widodo tidak menghadirkan ahli dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu tergendakan mendengar keterangan ahli pemohon dan ahli presiden yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta pada Selasa 22 Agustus hari ini. Dikonfirmasi setelah persidangan sendiri, Kepala Hukum, Administrasi, dan Kepaniteraan atau Kabiro Hak MK, Fajar Laksono mengatakan, momen kuasa presiden tidak menghadirkan ahli di persidangan merupakan hal yang lumrah dan biasa terjadi. Menurutnya, pemohon tak perlu mengajukan ahli lagi jika merasa sudah cukup dalam menyampaikan keterangannya kepada majelis hakim. Untuk informasi lebih lengkapnya, saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami, ada Ibriza akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Ibriza, silakan dengan laporannya. Baik, Nila, terima kasih. Saat ini saya meliput langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum atau pemilu, di mana pada hari ini memang dijadwalkan untuk para pemohon dari perkara nomor 29, nomor 51, dan juga nomor 55, itu memang dijadwalkan hari ini mendengarkan keterangan ahli yang diajukan oleh pemohon perkara nomor 51 PUU garis miring 2023 seperti itu. Adapun memang pada kenyataannya pada hari ini persidangan berjalan begitu singkat karena memang tadi persidangan yang langsung dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman itu berjalan begitu singkat ketika ditanyakan kepada para pemohon, khususnya yang mengajukan ahli, yaitu pemohon 51, menyampaikan keterangan. Ahli dari pemohon 51 menyampaikan keterangannya melalui secara tertulis seperti itu, tidak jadi secara lisan langsung di depan majelis hakim seperti itu. Kemudian ditanyakan kembali oleh Ketua MK Anwar Usman kepada kuasa presiden, apakah dari kuasa presiden akan menyampaikan ahli pada persidangan barusan. Nyatanya memang dari kuasa presiden juga menyatakan tidak jadi mengajukan menghadirkan siang tadi seperti itu. Dan setelah dikonfirmasi lebih lanjut, memang hal tersebut lumrah menurut Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono, di mana memang ketika kuasa presiden ataupun pihak DPR merasa sudah cukup untuk menyampaikan keterangannya terkait undang-undang yang diujikan, itu memang sudah tidak lagi harus menyampaikan ahli seperti itu untuk mengajukan ahli kepada Mahkamah Konstitusi. Begitu nilai yang dapat saya laporkan. Terima kasih.
Ya, terima kasih banyak wartawan Tribunnews.com, Ibrizal Fasti Ifhami melaporkan langsung dari gedung MK, Saudara. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan juru bicara MK Fajar Laksono. Berikut liputan lengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Saya harus cek lagi karena itu surat menyuratnya tentu ada, pemberitahuan ada, tetapi saya belum ada informasi apa yang menyebabkan tidak jadi hadir. Mas Fajar, kuasa presiden tidak mengajukan ahli, katanya emang keputusan bersama. Hal ini lumrah nggak sih Mas di MK kalau presiden itu tidak mengajukan ahli? Ya lumrah aja, biasa aja. Kalau memang dianggap keterangan yang disampaikan sebagai pemberi keterangan itu cukup, ya nggak ada masalah, nggak usah pakai ahli gitu kan. Itu wajar, itu biasa. Yang pasti pembentuk undang-undang, DPR dan Presiden dalam hal ini sudah memberikan keterangan. Kalau itu dianggap cukup, maka ahli Aktivis Gulvino Guevarato menggugat 2 poin dalam pasal 169 Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan tersebut dilayangkan Vino lewat 6 kuasa hukumnya pada hari Senin 21 Agustus lalu. Dia menggugat 2 poin dalam Undang-Undang Pemilu, masing-masing pasal 169 huruf N dan pasal 169 huruf Q. Dalam gugatannya, Gulvino ingin agar MK bukan hanya memberi batasan pada jabatan presiden atau wakil presiden. Ia ingin agar syarat cawapres juga dibatasi, maksimal hanya 2 kali ikut serta. Artinya, seseorang tidak lagi bisa maju sebagai capres atau cawapres jika telah calonan yang sama. Selain pasal 169 huruf N, Gulvino juga menggugat pasal 169 huruf Q di Undang-Undang Pemilu. Poin itu mengatur soal batas usia capres dan cawapres minimal 40 tahun. Dia ingin capres-cawapres berusia paling rendah 21 tahun. Selain itu, ia mendorong agar pasal tersebut juga mengatur batas maksimal capres-cawapres menjadi 60 tahun. Merujuk usia produktif menurut Badan Pusat Statistik atau BPS. Hal ini membuat dia dituding sengaja ingin menjegal capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Sebab saat ini Prabowo sudah memasuki usia 71 tahun. Bahkan Prabowo tercatat beberapa kali maju sebagai calon presiden. Sebut saja pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Sebelumnya, dia juga pernah mendampingi Megawati Soekarno Putri maju sebagai cawapres di Pilpres 2009. Tidak dijelaskan siapa sosok Gulvino Guevarato yang menggugat pasal 169 huruf Q dan huruf N di Undang-Undang Pemilu. Mengutip dari Tribunnews Ultra, seorang bernama Gulvino Guevarato itu merupakan seorang advokat. Dia tergabung dalam Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Seknas Fitra. Diketahui Seknas Fitra merupakan lembaga kajian dan advokasi independen yang didirikan pada 1999 sebagai pemantau anggaran dan belanja pemerintah pada tingkat nasional dan lokal. Seknas Fitra hendak mendorong transparansi anggaran dan pelibatan warga dalam proses anggarannya. Kegiatan di Seknas Fitra mencakup analisis mengenai anggaran negara, peningkatan kemawasan publik, advokasi untuk transparansi anggaran, dan reformasi hukum untuk menjadikan regulasi keuangan lebih transparan dan akuntabel. Dalam laman resmi Seknas Fitra, Gulvino Guevarato tercatat sebagai anggota. Dia juga merupakan seorang sarjana hukum yang lulus dari Fakultas Hukum Universitas Jember. Pengalamannya sebelum di Seknas Fitra, tercatat Gulvino pernah menjadi staf ahli di DPR RI. Dia masuk Seknas Fitra sejak tahun 2016. Memiliki pengalaman 10 tahun pada gerakan sosial sejak mahasiswa hingga sekarang. Saat ini, Gulvino Guevarato menggawangi divisi advokasi dan kampanye publik. Selama aktif di Seknas Fitra, dia terlibat dalam berbagai penelitian dan advokasi. Namun dia lebih banyak berkecimpung pada isu pengelolaan anggaran dan kebijakan publik di sektor sumber daya alam, energi terbarukan, masyarakat hukum, adat, dan pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Selain itu, dalam kegiatan advokasi, dia juga terlibat dalam penguatan kelembagaan kelompok nelayan kecil,
penguatan literasi anggaran di kalangan mahasiswa di Indonesia melalui kegiatan sekolah anggaran di berbagai daerah, dan juga berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga untuk melakukan reformasi kebijakan anggaran. Salah satu karya tulis yang pernah dibuatnya pada saat di Seknas Fitra adalah transformasi anggaran Kejaksaan Agung RI pada tahun 2019, yaitu mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan anggaran berbasis kinerja tahun 2019. Kemudian di tahun 2018, dia membuat meluruskan arah reformasi birokrasi di Indonesia. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman sempat menyinggung soal perkara yang ditangani Mahkamah Konstitusi terkait batas minimal dan maksimal capres saat mengisi kuliah umum di Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Jawa Tengah. Anwar Usman mengatakan dirinya tidak membicarakan kasus konkret yang saat ini sedang diuji oleh MK dan ditunggu banyak pihak. Anwar menuturkan saat ini ada 2 gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi soal kriteria capres dan juga cawapres. Yang pertama terkait batas usia minimal dan batas usia maksimal seseorang bisa mendaftar menjadi capres atau cawapres. Anwar Usman juga menyebut seandainya MK memutuskan bahwa usia presiden dan wakil presiden batasnya hanya di usia 70 tahun, maka akan ada capres yang gagal. Namun adik ipar Presiden Jokowi ini memastikan apa yang disampaikan tersebut tak ada kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani oleh MK. Ia hanya menjelaskan contoh tersebut sebagai bukti bahwa peran dan kedudukan MK begitu amat penting dalam keberlangsungan konstitusi. Diketahui Aliansi 98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM telah meminta agar batas capres dan cawapres ditetapkan maksimal 70 tahun. Mereka membandingkan aturan ini dengan pembatasan usia para pejabat pemerintahan seperti Hakim Mahkamah Konstitusi, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung hingga Hakim Agung yang diatur maksimal batas usianya. Nah, ini saya tidak berbicara kasus konkret yang sedang diuji di MK dan ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk oleh para capres. Masih menunggu putusan MK. Ada yang digugat mengenai batas usia minimal, dan masuk lagi gugatan yang terkait dengan batas maksimal. Ini umpama kalau nanti MK memutuskan bahwa untuk menjadi presiden atau wakil presiden batas maksimalnya 70 tahun, berarti akan ada capres yang gagal. Nah, ini saya tidak mengomentari apa putusannya. Maksud saya begitu pentingnya kedudukan Mahkamah Konstitusi. Selamat pagi pemirsa, live breaking kembali hadir. Belakangan ini Mahkamah Konstitusi kebanjiran gugatan terkait batas usia capres dan cawapres. Terbaru penggugat bernama Govino Geovarato mengajukan uji materi pasal 169 huruf N dan huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2070 Undang-Undang Dasar 1945. Ia meminta MK mengubah batas usia maksimal capres dan cawapres menjadi 65 tahun. Ada dugaan muncul bahwa Govino sengaja untuk mencegat capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mencalonkan diri di Pilpres 2024. Prabowo sendiri saat ini diketahui berusia 71 tahun. Batas usia calon presiden dan calon wakil presiden kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi. Seorang warga bernama Govino Geovarato berusia 33 tahun pada hari Senin 21 Agustus 2023 mengajukan gugatan tersebut ke MK. Dia meminta agar batas usia maksimal capres dan cawapres menjadi 65 tahun. Govino mengajukan uji materi pasal 169 huruf N dan huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap pasal 28 di ayat 3 dan pasal 28 J ayat 1 UUD 1945. Kuasa hukum penggugat, Doni Tri Istiqomah mengatakan pihaknya meminta agar pasal 169 huruf Q
mengatur usia capres-cawapres minimal 21 tahun dan maksimal tinggi usianya 65 tahun pada saat pengangkatan pertama. Dia menilai pasal tersebut saat ini hanya mengatur batas usia minimum capres-cawapres yaitu 40 tahun. Doni juga menilai perlu dilakukan metode sinkronisasi horizontal sebagai acuan rasional mengapa usia capres-cawapres harus dibatasi pada usia tertentu. Sebagai batas usia minimum, Doni mengacu pada usia termuda yang dimungkinkan dalam jabatan lembaga tinggi negara, yaitu anggota legislatif. Merujuk Undang-Undang Pemilu, usia termuda yang dimungkinkan maju sebagai calon anggota legislatif adalah 21 tahun. Sementara batas maksimal capres dan cawapres bisa menggunakan usia 65 tahun sebagaimana yang menjadi batasan tertinggi calon hakim konstitusi. Doni sebagai praktisi tata negara ini merasa gelisah sehingga penting bagi pihaknya untuk membuat uji materi tandingan. Tujuannya untuk meluruskan agar pembatasan usia calon presiden tidak liar, tetapi tertib berdasarkan hukum sesuai dengan pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar, dan tentunya pembatasan yang tidak diskriminatif. Menurut Doni, pihaknya tidak bermaksud untuk mengimbangi uji materi yang diajukan sejumlah elemen ke MK, melainkan ingin meluruskan simpang siur konstitusi melalui kajian hukum. Sementara itu, Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan MK, yaitu Fajar Laksono pada hari Selasa 22 Agustus 2023, memastikan tidak ada intervensi pihak lain dalam memutus perkara pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait batas usia capres-cawapres. Fajar Laksono mengatakan independensi MK hingga saat ini masih terus terjaga. Tak hanya itu, Fajar juga mempersilahkan awak media terus memantau proses yang berjalan untuk membuktikan independensi MK dalam putusannya nanti. Menurut Fajar, proses yang berjalan di MK saat ini masih berjalan sebagaimana mestinya. Dia juga menilai penanganan perkara ini sama seperti perkara lain. Secara normatif, kata Fajar, bahwa proses pengujian undang-undang di MK tidak memiliki limitasi waktu. Putusan pun tidak memiliki tenggat waktu tertentu. Sementara itu, dia juga menyampaikan bahwa hingga saat ini terdapat 9 gugatan uji material yang berkaitan dengan batas usia capres-cawapres. Adapun 3 dari 9 perkara itu telah masuk tahap pemeriksaan persidangan. Usia, tapi beragam-ragam petitumnya itu. Ada yang minta 21, 25, 30, 35, dan seterusnya. Kalau yang maksimal usia berapa, Mas? Kalau di permohonan yang bisa kita baca, teman-teman juga bisa baca, saya kira ada 70 tahun. Nah, itu yang salah satu yang belum direvisi. Mas, ini kan sebentar lagi pendaftaran capres dan cawapres tinggal menghitung bulan. Sementara ini kan masih berproses nih sidangnya. Nah, ada deadline tersendiri nggak sih, Mas, dari MK? Ini target harus selesai putusan bulan apa atau kapan? Kalau secara normatif nggak ada deadline. Secara normatif kemudian undang-undang itu nggak ada limitasi waktunya, gitu ya. Tetapi bahwa kemudian ada agenda-agenda ketatanegaraan yang mengiringi itu mungkin akan menjadikan pertimbangan bagi hakim, tetapi itu tidak mutlak, itu tergantung kepada majelis hakim nantinya. Tapi secara umum tidak ada limitasi waktu terkait dengan MK kapan harus menyelesaikan atau memutus perkara pengujian undang-undang. Kan sebelumnya dulu Pak Mahfud pada saat menjadi hakim MK juga pernah membuat keputusan yang singkat 20 hari. Bisa mungkin ada jaminan, Mas, bahwa apapun nanti hasilnya terkait dengan putusan di dalam ruang sidang ini independen gitu, masyarakat tidak terpengaruh dengan urusan-urusan politik sendiri. Ya, kalau itu sudah pasti. Saya kira Mahkamah Konstitusi diawasi oleh semua mata, saya kira ya. Sidang terbuka, diikuti semua pihak, bahkan ini pihaknya banyak. Saya kira independensi MK saat ini masih terus terjaga, gitu ya. Teman-teman wartawan silakan memantau terus, memonitor. Mahkamah Konstitusi, MK, menggelar pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
UU Pemilu, untuk nomor perkara 104/21/2023. Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan pendahuluan gugatan terhadap pasal 169 ayat 1 huruf NUU Pemilu, yang membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal 2 periode untuk jabatan yang sama. Kuasa hukum pemohon, Doni Tri Istiqomah menilai, pasal tersebut belum cukup melindungi hak warga negara sesuai dengan pasal 28J ayat 1 UUD NRI 1945. Menurutnya, seorang warga negara yang mencalonkan diri sebagai capres-cawapres harus memiliki kedewasaan politik yang sudah teruji dan ditunjukkan melalui sikap kenegarawanan. Ternyata proses transisi demokrasi di Indonesia yang seharusnya dalam pandangan kami, dalam konteks etika politik, seorang warga negara yang berani mencalonkan diri sebagai calon presiden seharusnya memiliki kedewasaan dan kematangan politik yang harus teruji, kata Doni, dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 18 September tahun 2023. Meski demikian, ia menilai kurangnya kematangan berpolitik mengakibatkan seringnya hak warga negara dalam pasal 28J ayat 1 UUD 1945 dilanggar. Salah satunya dalam proses pemilihan presiden di mana seharusnya seseorang yang mencalonkan diri sebagai calon presiden, ketika sudah kalah 2 kali, dalam konteks etika politik dan sifat kenegarawanan, seharusnya dengan sendirinya mengundurkan diri atau tidak perlu mencalonkan diri lagi demi terjaganya tidak dilanggarnya pasal 28J ayat 1, yaitu demi menghormati hak orang lain. Salah satunya hak kami sebagai pemohon, jelas Doni. Ia mengakui, memang belum ada norma yang mengatur perihal calon presiden dan calon wakil presiden yang mencalonkan diri lebih dari 2 kali. Namun, Doni menilai saat ini tidak ada jaminan kedewasaan politik para tokoh bangsa dalam transisi demokrasi di Indonesia. Demi terlindunginya hak kami berdasarkan pasal 28J ayat 1, kami mohon dampaknya akhirnya kami mengalami kerugian konstitusional karena hak kami yang diatur terganggu, tidak bisa mencalonkan diri karena partai politik akan memilih itu lagi, ucap Doni. Perkara ini dimohonkan oleh Gulvino Guevarato yang meminta agar syarat calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, dan belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden sebanyak 2 kali dalam jabatan yang sama. Sebagai informasi, saat ini tokoh yang telah melewati lebih dari 2 kali pemilu, yakni Prabowo Subianto. Rekam jejak Prabowo, pada pemilu 2009, ia mengikuti kontestasi politik sebagai calon wakil presiden mendampingi Megawati. Kemudian pada 2014, Ketua Umum Partai Gerindra itu mencalonkan diri sebagai calon presiden bersama Hatta Rajasa. Selanjutnya, Prabowo kalah dan kembali mencalonkan diri bersama pasangannya Sandiaga Uno melawan Jokowi, di pemilu 2019. Terbaru, Prabowo dikabarkan kembali maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Saat ini, ia telah mendapat dukungan dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, PAN, dan Partai Golkar. Kuasa yang mewakili Presiden Joko Widodo tidak menghadirkan ahli dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait batas usia minimal bagi calon presiden dan juga calon wakil presiden. Hal ini disampaikan dalam sidang beragendakan mendengar keterangan ahli pemohon dan ahli presiden yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta pada Selasa 22 Agustus hari ini. Dikonfirmasi setelah persidangan sendiri, Kepala Hukum, Administrasi dan Kepaniteraan atau Kabiro Hak MK, Fajar Laksono mengatakan, momen kuasa presiden tidak menghadirkan ahli di persidangan merupakan hal yang lumrah dan biasa terjadi. Menurutnya, pemohon tak perlu mengajukan ahli lagi jika merasa sudah cukup dalam menyampaikan keterangannya kepada majelis hakim. Untuk informasi lebih lengkapnya, saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami, ada Ibriza Fasti Ifhami yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Ibriza, silakan dengan laporannya. Baik, Nila, terima kasih. Saat ini saya meliput langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum atau pemilu, di mana pada hari ini memang dijadwalkan untuk para pemohon dari perkara nomor 29, nomor 51, dan juga nomor 55, itu memang dijadwalkan hari ini mendengarkan keterangan ahli yang diajukan oleh pemohon perkara nomor 51 PUU garis miring 2023 seperti itu. Adapun memang pada kenyataannya pada hari ini persidangan berjalan begitu singkat karena memang tadi persidangan yang langsung dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman itu berjalan begitu singkat ketika ditanyakan kepada
para pemohon, eh, khususnya yang mengajukan ahli, yaitu pemohon 51, eh, menyampaikan keterangan, ahli dari pemohon 51 menyampaikan keterangannya melalui secara tertulis seperti itu, tidak jadi eh, secara lisan langsung di depan majelis hakim seperti itu. Kemudian ditanyakan kembali oleh Ketua MK Anwar Usman kepada kuasa presiden, apakah dari kuasa presiden akan menyampaikan ahli pada persidangan barusan. Nyatanya memang dari kuasa presiden juga menyatakan tidak jadi mengajukan menghadirkan ahli dalam persidangan siang tadi seperti itu. Dan setelah dikonfirmasi lebih lanjut, memang hal tersebut lumrah menurut Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono, di mana memang ketika kuasa presiden ataupun pihak DPR merasa sudah cukup untuk menyampaikan keterangannya terkait undang-undang yang diujikan, itu memang sudah tidak lagi harus menyampaikan ahli seperti itu untuk mengajukan ahli kepada Mahkamah Konstitusi. Begitu nilai yang dapat saya laporkan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak wartawan Tribunnews.com Ibrizal Fasti Ifhami melaporkan langsung dari gedung MK, saudara. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan juru bicara MK Fajar Laksono. Berikut liputan lengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Saya harus cek lagi karena itu surat menyuratnya tentu ada pemberitahuan ada, tetapi saya belum ada informasi apa yang menyebabkan tidak jadi hadir. Mas Fajar, kuasa presiden tidak mengajukan ahli, katanya emang keputusan bersama. Hal ini lumrah nggak sih Mas di MK kalau presiden itu tidak mengajukan ahli? Ya lumrah aja, biasa aja. Kalau memang dianggap keterangan yang disampaikan sebagai pemberi keterangan itu cukup, ya nggak ada masalah, nggak usah pakai ahli gitu kan. Itu wajar, itu biasa. Yang pasti pembentuk undang-undang, DPR dan Presiden dalam hal ini sudah memberikan keterangan. Kalau itu dianggap cukup, maka ahli Aktivis Gulvino Guevarato menggugat 2 poin dalam pasal 169 Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan tersebut dilayangkan Vino lewat 6 kuasa hukumnya pada hari Senin 21 Agustus lalu. Dia menggugat 2 poin dalam Undang-Undang Pemilu, masing-masing pasal 169 huruf N dan pasal 169 huruf Q. Dalam gugatannya, Gulvino ingin agar MK bukan hanya memberi batasan pada jabatan presiden atau wakil presiden. Ia ingin agar syarat capres atau cawapres juga dibatasi, maksimal hanya 2 kali ikut serta. Artinya, seseorang tidak lagi bisa maju sebagai capres atau cawapres jika telah 2 kali maju dalam pencalonan yang sama. Selain pasal 169 huruf N, Gulvino juga menggugat pasal 169 huruf Q di Undang-Undang Pemilu. Poin itu mengatur soal batas usia capres dan cawapres minimal 40 tahun. Dia ingin capres-cawapres berusia paling rendah 21 tahun. Selain itu, ia mendorong agar pasal tersebut juga mengatur batas maksimal capres-cawapres menjadi 60 tahun, merujuk usia produktif menurut Badan Pusat Statistik atau BPS. Hal ini membuat dia dituding sengaja ingin menjegal capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Sebab saat ini Prabowo sudah memasuki usia 71 tahun. Bahkan Prabowo tercatat beberapa kali maju sebagai calon presiden. Sebut saja pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Sebelumnya dia juga pernah mendampingi Megawati Soekarno Putri maju sebagai cawapres di Pilpres 2009. Tidak dijelaskan siapa sosok Gulvino Guevarato yang menggugat pasal 169 huruf Q dan huruf N di Undang-Undang Pemilu. Mengutip dari Tribunnews Ultra, seorang bernama Gulvino Guevarato itu merupakan seorang advokat. Dia tergabung dalam Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Seknas Fitra.
Diketahui Seknas Fitra merupakan lembaga kajian dan advokasi independen yang didirikan pada 1999 sebagai pemantau anggaran dan belanja pemerintah pada tingkat nasional dan lokal. Seknas Fitra hendak mendorong transparansi anggaran dan pelibatan warga dalam proses anggarannya. Kegiatan di Seknas Fitra mencakup analisis mengenai anggaran negara, peningkatan kemawasan publik, advokasi untuk transparansi anggaran, dan reformasi hukum untuk menjadikan regulasi keuangan lebih transparan dan akuntabel. Dalam laman resmi Seknas Fitra, Gulvino Guevarato tercatat sebagai anggota. Dia juga merupakan seorang sarjana hukum yang lulus dari Fakultas Hukum Universitas Jember. Pengalamannya sebelum di Seknas Fitra, tercatat Gulvino pernah menjadi staf ahli di DPR RI. Dia masuk Seknas Fitra sejak tahun 2016, memiliki pengalaman 10 tahun pada gerakan sosial sejak mahasiswa hingga sekarang. Saat ini, Gulvino Guevarato menggawangi divisi advokasi dan kampanye publik. Selama aktif di Seknas Fitra, dia terlibat dalam berbagai penelitian dan advokasi. Namun dia lebih banyak berkecimpung pada isu pengelolaan anggaran dan kebijakan publik di sektor sumber daya alam, energi terbarukan, masyarakat hukum, adat, dan pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Selain itu, dalam kegiatan advokasi, dia juga terlibat dalam penguatan kelembagaan kelompok nelayan kecil, penguatan literasi anggaran di kalangan mahasiswa di Indonesia melalui kegiatan sekolah anggaran di berbagai daerah, dan juga berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga untuk melakukan reformasi kebijakan anggaran. Salah satu karya tulis yang pernah dibuatnya pada saat di Seknas Fitra adalah transformasi anggaran Kejaksaan Agung RI pada tahun 2019, yaitu mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan anggaran berbasis kinerja tahun 2019. Kemudian di tahun 2018, dia membuat meluruskan arah reformasi birokrasi di Indonesia. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman sempat menyinggung soal perkara yang ditangani Mahkamah Konstitusi terkait batas minimal dan maksimal capres saat mengisi kuliah umum di Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Jawa Tengah. Anwar Usman mengatakan dirinya tidak membicarakan kasus konkret yang saat ini sedang diuji oleh MK dan ditunggu banyak pihak. Anwar menuturkan saat ini ada 2 gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi soal kriteria capres dan juga cawapres. Yang pertama terkait batas usia minimal dan batas usia maksimal seseorang bisa mendaftar menjadi capres atau cawapres. Anwar Usman juga menyebut seandainya MK memutuskan bahwa usia presiden dan wakil presiden batasnya hanya di usia 70 tahun, maka akan ada capres yang gagal. Namun adik ipar Presiden Jokowi ini memastikan apa yang disampaikan tersebut tak ada kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani oleh MK. Ia hanya menjelaskan contoh tersebut sebagai bukti bahwa peran dan kedudukan MK begitu amat penting dalam keberlangsungan konstitusi. Diketahui Aliansi 98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM telah meminta agar batas capres dan cawapres ditetapkan maksimal 70 tahun. Mereka membandingkan aturan ini dengan pembatasan usia para pejabat pemerintahan seperti Hakim Mahkamah Konstitusi, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung hingga Hakim Agung yang diatur maksimal batas usianya. Nah, ini saya tidak berbicara kasus konkret yang sedang diuji di MK dan ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk oleh para capres. Masih menunggu putusan MK. Ada yang digugat mengenai batas usia minimal, dan masuk lagi gugatan yang terkait dengan batas maksimal. Ini umpama kalau nanti MK memutuskan bahwa untuk menjadi presiden atau wakil presiden batas maksimalnya 70 tahun, berarti akan ada capres yang gagal. Nah, ini saya tidak mengomentari apa putusannya. Maksud saya begitu pentingnya kedudukan Mahkamah Konstitusi.
Selamat pagi pemirsa, live breaking kembali hadir. Belakangan ini Mahkamah Konstitusi kebanjiran gugatan terkait batas usia Capres dan Cawapres. Terbaru penggugat bernama Govino Geovarato mengajukan uji materi pasal 169 huruf N dan huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dan terhadap pasal 28D ayat 3 dan pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ia meminta MK mengubah batas usia maksimal Capres dan Cawapres menjadi 65 tahun. Ada dugaan muncul bahwa Govino sengaja untuk mencegat Capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mencalonkan diri di Pilpres 2024. Prabowo sendiri saat ini diketahui berusia 71 tahun. Batas usia calon presiden dan calon wakil presiden kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi. Seorang warga bernama Govino Geovarato berusia 33 tahun pada hari Senin 21 Agustus 2023 mengajukan gugatan tersebut ke MK. Dia meminta agar batas usia maksimal Capres dan Cawapres menjadi 65 tahun. Govino mengajukan uji materi pasal 169 huruf N dan huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap pasal 28D ayat 3 dan pasal 28J ayat 1 UUD 1945. Kuasa hukum penggugat, Doni Tri Istiqomah mengatakan, pihaknya meminta agar pasal 169 huruf Q mengatur usia Capres-Cawapres minimal 21 tahun dan maksimal tinggi usianya 65 tahun pada saat pengangkatan pertama. Dia menilai pasal tersebut saat ini hanya mengatur batas usia minimum Capres-Cawapres yaitu 40 tahun. Doni juga menilai perlu dilakukan metode sinkronisasi horizontal sebagai acuan rasional mengapa usia Capres-Cawapres harus dibatasi pada usia tertentu. Sebagai batas usia minimum, Doni mengacu pada usia termuda yang dimungkinkan dalam jabatan lembaga tinggi negara, yaitu anggota legislatif. Merujuk Undang-Undang Pemilu, usia termuda yang dimungkinkan maju sebagai calon anggota legislatif adalah 21 tahun. Sementara batas maksimal Capres dan Cawapres bisa menggunakan usia 65 tahun sebagaimana yang menjadi batasan tertinggi calon hakim konstitusi. Doni sebagai praktisi tata negara ini merasa gelisah sehingga penting bagi pihaknya untuk membuat uji materi tandingan. Tujuannya untuk meluruskan agar pembatasan usia calon presiden tidak liar, tetapi tertib berdasarkan hukum sesuai dengan pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar dan tentunya pembatasan yang tidak diskriminatif. Menurut Doni, pihaknya tidak bermaksud untuk mengimbangi uji materi yang diajukan sejumlah elemen ke MK, melainkan ingin meluruskan simpang siur konstitusi melalui kajian hukum. Sementara itu, Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan MK, yaitu Fajar Laksono pada hari Selasa 22 Agustus 2023, memastikan tidak ada intervensi pihak lain dalam memutus perkara pengujian materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait batas usia Capres-Cawapres. Fajar Laksono mengatakan independensi MK hingga saat ini masih terus terjaga. Tak hanya itu, Fajar juga mempersilahkan awak media terus memantau proses yang berjalan untuk membuktikan independensi MK dalam putusannya nanti. Menurut Fajar, proses yang berjalan di MK saat ini masih berjalan sebagaimana mestinya. Dia juga menilai penanganan perkara ini sama seperti perkara lain. Secara normatif, kata Fajar, bahwa proses pengujian undang-undang di MK tidak memiliki limitasi waktu. Putusan pun tidak memiliki tenggat waktu tertentu. Sementara itu, dia juga menyampaikan bahwa hingga saat ini terdapat 9 gugatan uji materi yang berkaitan dengan batas usia Capres-Cawapres. Adapun 3 dari 9 perkara itu telah masuk tahap pemeriksaan persidangan. Usia tapi beragam-ragam petitumnya itu. Ada yang minta 21, 25, 30, 35 dan seterusnya. Kalau yang maksimal usia berapa, Mas?
Kalau di permohonan yang bisa kita baca, teman-teman juga bisa baca, saya kira ada 70 tahun. Nah itu yang salah satu yang belum direvisi. Mas, ini kan sebentar lagi pendaftaran capres dan cawapres tinggal menghitung bulan. Sementara ini kan masih berproses nih sidangnya. Nah, ada deadline tersendiri nggak sih Mas dari MK? Ini target harus selesai putusan bulan apa atau tanggal berapa? Kalau secara normatif nggak ada deadline. Secara normatif kemudian undang-undang itu nggak ada limitasi waktunya, gitu ya. Tetapi bahwa kemudian ada agenda-agenda ketatanegaraan yang mengiringi itu mungkin akan menjadikan pertimbangan bagi hakim, tetapi itu tidak mutlak, itu tergantung kepada majelis hakim nantinya. Tapi secara umum tidak ada limitasi waktu terkait dengan MK kapan harus menyelesaikan atau memutus perkara pengujian undang-undang. Kan sebelumnya dulu Pak Mahfud pada saat menjadi hakim MK juga pernah membuat keputusan yang singkat 20 hari. Bisa mungkin ada jaminan Mas bahwa apapun nanti hasilnya terkait dengan putusan di dalam ruang sidang ini independen gitu Mas, ketika tidak terpengaruh dengan urusan-urusan politik sendiri. Ya kalau itu sudah pasti, saya kira Mahkamah Konstitusi diawasi oleh semua mata, saya kira ya. Sidang terbuka, diikuti semua pihak, bahkan ini pihaknya banyak. Saya kira independensi MK saat ini masih terus terjaga, gitu ya. Teman-teman wartawan silakan memantau terus, memonitor. Mahkamah Konstitusi, MK, menggelar pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU Pemilu, untuk nomor perkara 140/21/2023. Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan pendahuluan gugatan terhadap pasal 169 ayat 1 huruf NUU Pemilu, yang membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal 2 periode untuk jabatan yang sama. Kuasa hukum pemohon, Doni Tri Istiqomah menilai, pasal tersebut belum cukup melindungi hak warga negara sesuai dengan pasal 28J ayat 1 UUD NRI 1945. Menurutnya, seorang warga negara yang mencalonkan diri sebagai capres-cawapres harus memiliki kedewasaan politik yang sudah teruji dan ditunjukkan melalui sikap kenegarawanan. Ternyata proses transisi demokrasi di Indonesia yang seharusnya dalam pandangan kami, dalam konteks etika politik, seorang warga negara yang berani mencalonkan diri sebagai calon presiden seharusnya memiliki kedewasaan dan kematangan politik yang harus teruji, kata Doni, dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 18 September tahun 2023. Meski demikian, ia menilai kurangnya kematangan berpolitik mengakibatkan seringnya hak warga negara dalam pasal 28J ayat 1 UUD 1945 dilanggar. Salah satunya dalam proses pemilihan presiden di mana seharusnya seseorang yang mencalonkan diri sebagai calon presiden, ketika sudah kalah 2 kali, dalam konteks etika politik dan sifat kenegarawanan, seharusnya dengan sendirinya mengundurkan diri atau tidak perlu mencalonkan diri lagi demi terjaganya tidak dilanggarnya pasal 28J ayat 1, yaitu demi menghormati hak orang lain. Salah satunya hak kami sebagai pemohon, jelas Doni. Ia mengakui, memang belum ada norma yang mengatur perihal calon presiden dan calon wakil presiden yang mencalonkan diri lebih dari 2 kali. Namun, Doni menilai saat ini tidak ada jaminan kedewasaan politik para tokoh bangsa dalam transisi demokrasi di Indonesia. Demi terlindunginya hak kami berdasarkan pasal 28J ayat 1, kami mohon dampaknya akhirnya kami mengalami kerugian konstitusional karena hak kami yang diatur terganggu, tidak bisa mencalonkan diri karena partai politik akan memilih itu lagi, ucap Doni. Perkara ini dimohonkan oleh Gulvino Guevarato yang meminta agar syarat calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, dan belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden sebanyak 2 kali dalam jabatan yang sama. Sebagai informasi, saat ini tokoh yang telah melewati lebih dari 2 kali pemilu, yakni Prabowo Subianto. Rekam jejak Prabowo, pada pemilu 2009, ia mengikuti kontestasi politik sebagai calon wakil presiden mendampingi Megawati. Kemudian pada 2014, Ketua Umum Partai Gerindra itu mencalonkan diri sebagai calon presiden bersama Hatta Rajasa. Selanjutnya, Prabowo kalah dan kembali mencalonkan diri bersama pasangannya Sandiaga Uno melawan Jokowi, di pemilu 2019. Terbaru, Prabowo dikabarkan kembali maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Saat ini, ia telah mendapat dukungan dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, PAN, dan Partai Golkar.
Kuasa yang mewakili Presiden Joko Widodo tidak menghadirkan ahli dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait batas usia minimal bagi calon presiden dan juga calon wakil presiden. Hal ini disampaikan dalam sidang beragendakan mendengar keterangan ahli pemohon dan ahli presiden yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta pada Selasa 22 Agustus hari ini. Dikonfirmasi setelah persidangan sendiri, Kepala Biro Kepala Hukum, Administrasi dan Kepaniteraan atau Kabiro Hak MK, Fajar Laksono mengatakan momen kuasa presiden tidak menghadirkan ahli di persidangan merupakan hal yang lumrah dan biasa terjadi. Menurutnya pemohon tak perlu mengajukan ahli lagi jika merasa sudah cukup dalam menyampaikan keterangannya kepada majelis hakim. Untuk informasi lebih lengkapnya, saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami, ada Ibriza Fasti Ifhami yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Ibriza, silakan dengan laporannya. Baik, Nila, terima kasih. Saat ini saya meliput langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum atau pemilu, di mana pada hari ini memang dijadwalkan untuk para pemohon dari perkara nomor 29, nomor 51, dan juga nomor 55, itu memang dijadwalkan hari ini mendengarkan keterangan ahli yang diajukan oleh pemohon perkara nomor 51 PUU garis miring 2023 seperti itu. Adapun memang pada kenyataannya pada hari ini persidangan berjalan begitu singkat karena memang tadi persidangan yang langsung dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman itu berjalan begitu singkat ketika ditanyakan kepada para pemohon khususnya yang mengajukan ahli yaitu pemohon 51 menyampaikan keterangan. Ahli dari pemohon 51 menyampaikan keterangannya melalui secara tertulis seperti itu, tidak jadi secara lisan langsung di depan majelis hakim seperti itu. Kemudian ditanyakan kembali oleh Ketua MK Anwar Usman kepada kuasa presiden, apakah dari kuasa presiden akan menyampaikan ahli pada persidangan barusan. Nyatanya memang dari kuasa presiden juga menyatakan tidak jadi mengajukan menghadirkan ahli dalam persidangan siang tadi seperti itu. Dan setelah dikonfirmasi lebih lanjut, memang hal tersebut lumrah menurut Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono, di mana memang ketika kuasa presiden ataupun pihak DPR merasa sudah cukup untuk menyampaikan keterangannya terkait undang-undang yang diujikan kembali kepada Mahkamah Konstitusi. Begitu nilai yang dapat saya laporkan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak wartawan Tribunnews.com, Ibriza Fasti Ifhami melaporkan langsung dari Gedung MK, saudara. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan juru bicara MK Fajar Laksono. Berikut liputan lengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Saya harus cek lagi karena itu surat menyuratnya tentu ada, pemberitahunya ada, tetapi saya belum ada informasi apa yang menyebabkan tidak jadi hadir. Mas Fajar, kuasa presiden tidak mengajukan ahli, katanya emang keputusan bersama. Hal ini lumrah nggak sih Mas di MK kalau presiden itu tidak mengajukan ahli? Ya lumrah aja, biasa aja. Kalau memang dianggap keterangan yang disampaikan sebagai pemberi keterangan itu cukup, ya nggak ada masalah, nggak usah pakai ahli gitu kan. Itu wajar, itu biasa. Yang pasti pembentuk undang-undang, DPR dan Presiden dalam hal ini sudah memberikan keterangan. Kalau itu dianggap cukup, maka ahli Aktivis Gulvino Guevarato menggugat 2 poin dalam pasal 169 Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan tersebut dilayangkan Vino lewat 6 kuasa hukumnya pada hari Senin 21 Agustus lalu. Dia menggugat 2 poin dalam Undang-Undang Pemilu,
masing-masing pasal 169 huruf N dan pasal 169 huruf Q. Dalam gugatannya, Gulvino ingin agar MK bukan hanya memberi batasan pada jabatan presiden atau wakil presiden. Ia ingin agar syarat capres atau cawapres juga dibatasi, maksimal hanya 2 kali ikut serta. Artinya, seseorang tidak lagi bisa maju sebagai capres atau cawapres jika telah 2 kali maju dalam pencalonan yang sama. Selain pasal 169 huruf N, Gulvino juga menggugat pasal 169 huruf Q di Undang-Undang Pemilu. Poin itu mengatur soal batas usia capres dan cawapres minimal 40 tahun. Dia ingin capres-cawapres berusia paling rendah 21 tahun. Selain itu, ia mendorong agar pasal tersebut juga mengatur batas maksimal capres-cawapres menjadi 60 tahun. Merujuk usia produktif menurut Badan Pusat Statistik atau BPS. Hal ini membuat dia dituding sengaja ingin menjegal capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Sebab saat ini Prabowo sudah memasuki usia 71 tahun. Bahkan Prabowo tercatat beberapa kali maju sebagai calon presiden. Sebut saja pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Sebelumnya, dia juga pernah mendampingi Megawati Soekarno Putri maju sebagai cawapres di Pilpres 2009. Tidak dijelaskan siapa sosok Gulvino Guevarato yang menggugat pasal 169 huruf Q dan huruf N di Undang-Undang Pemilu. Mengutip dari Tribun News Ultra, seorang bernama Gulvino Guevarato itu merupakan seorang advokat. Dia tergabung dalam Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Seknas Fitra. Diketahui Seknas Fitra merupakan lembaga kajian dan advokasi independen yang didirikan pada 1999 sebagai pemantau anggaran dan belanja pemerintah pada tingkat nasional dan lokal. Seknas Fitra hendak mendorong transparansi anggaran dan pelibatan warga dalam proses anggarannya. Kegiatan di Seknas Fitra mencakup analisis mengenai anggaran negara, peningkatan kemawasan publik, advokasi untuk transparansi anggaran, dan reformasi hukum untuk menjadikan regulasi keuangan lebih transparan dan akuntabel. Dalam laman resmi Seknas Fitra, Gulvino Guevarato tercatat sebagai anggota. Dia juga merupakan seorang sarjana hukum yang lulus dari Fakultas Hukum Universitas Jember. Pengalamannya sebelum di Seknas Fitra, tercatat Gulvino pernah menjadi staf ahli di DPR RI. Dia masuk Seknas Fitra sejak tahun 2016, memiliki pengalaman 10 tahun pada gerakan sosial sejak mahasiswa hingga sekarang. Saat ini, Gulvino Guevarato menggawangi divisi advokasi dan kampanye publik. Selama aktif di Seknas Fitra, dia terlibat dalam berbagai penelitian dan advokasi. Namun dia lebih banyak berkecimpung pada isu pengelolaan anggaran dan kebijakan publik di sektor sumber daya alam, energi terbarukan, masyarakat hukum, adat, dan pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Selain itu, dalam kegiatan advokasi, dia juga terlibat dalam penguatan kelembagaan kelompok nelayan kecil, penguatan literasi anggaran di kalangan mahasiswa di Indonesia melalui kegiatan sekolah anggaran di berbagai daerah, dan juga berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga untuk melakukan reformasi kebijakan anggaran. Salah satu karya tulis yang pernah dibuatnya pada saat di Seknas Fitra adalah transformasi anggaran Kejaksaan Agung RI pada tahun 2019, yaitu mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan anggaran berbasis kinerja tahun 2019. Kemudian di tahun 2018, dia membuat meluruskan arah reformasi birokrasi di Indonesia. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman sempat menyinggung soal perkara yang ditangani Mahkamah Konstitusi terkait batas minimal dan maksimal capres saat mengisi kuliah umum di Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Jawa Tengah. Anwar Usman mengatakan dirinya tidak membicarakan kasus konkret yang saat ini sedang diuji oleh MK dan ditunggu banyak pihak. Anwar menuturkan saat ini ada 2 gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi soal kriteria capres dan juga cawapres. Yang pertama terkait batas usia minimal dan batas usia maksimal seseorang bisa mendaftar menjadi capres atau cawapres.
Anwar Usman juga menyebut seandainya MK memutuskan bahwa usia presiden dan wakil presiden batasnya hanya di usia 70 tahun, maka akan ada capres yang gagal. Namun adik ipar Presiden Jokowi ini memastikan apa yang disampaikan tersebut tak ada kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani oleh MK. Ia hanya menjelaskan contoh tersebut sebagai bukti bahwa peran dan kedudukan MK begitu amat penting dalam keberlangsungan konstitusi. Diketahui Aliansi 98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM telah meminta agar batas capres dan cawapres ditetapkan maksimal 70 tahun. Mereka membandingkan aturan ini dengan pembatasan usia para pejabat pemerintahan seperti Hakim Mahkamah Konstitusi, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung hingga Hakim Agung yang diatur maksimal batas usianya. Nah, ini saya tidak berbicara kasus konkret yang sedang diuji di MK dan ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk oleh para capres, masih menunggu putusan MK. Ada yang digugat minimal, dan masuk lagi gugatan yang terkait dengan batas maksimal. Ini umpama kalau nanti MK memutuskan bahwa untuk menjadi presiden atau wakil presiden batas maksimalnya 70 tahun, berarti akan ada capres yang gagal. Nah, ini saya tidak mengomentari apa putusannya. Maksud saya begitu pentingnya kedudukan Mahkamah Konstitusi. Selamat pagi pemirsa, live breaking kembali hadir. Belakangan ini Mahkamah Konstitusi kebanjiran gugatan terkait batas usia capres dan cawapres. Terbaru penggugat bernama Govino Geovarato mengajukan uji materi pasal 169 huruf N dan huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dan terhadap pasal 28D ayat 3 dan pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ia meminta MK mengubah batas usia maksimal capres dan cawapres menjadi 65 tahun. Ada dugaan muncul bahwa Govino sengaja untuk mencegat capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mencalonkan diri di Pilpres 2024. Prabowo sendiri saat ini diketahui berusia 71 tahun. Batas usia calon presiden dan calon wakil presiden kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi. Seorang warga bernama Govino Geovarato berusia 33 tahun pada hari Senin 21 Agustus 2023 mengajukan gugatan tersebut ke MK. Dia meminta agar huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap pasal 28D ayat 3 dan pasal 28J ayat 1 UUD 1945. Kuasa hukum penggugat Doni Tri Istiqomah mengatakan pihaknya meminta agar pasal 169 huruf Q mengatur usia capres-cawapres minimal 21 tahun dan maksimal tinggi usianya 65 tahun pada saat pengangkatan pertama. Dia menilai pasal tersebut saat ini hanya mengatur batas usia minimum capres-cawapres yaitu 40 tahun. Doni juga menilai perlu dilakukan metode sinkronisasi horizontal sebagai acuan rasional mengapa usia capres-cawapres harus dibatasi pada usia tertentu. Sebagai batas usia minimum, Doni mengacu pada usia termuda yang dimungkinkan dalam jabatan lembaga tinggi negara, yaitu anggota legislatif. Merujuk Undang-Undang Pemilu, usia termuda yang dimungkinkan maju sebagai calon anggota legislatif adalah 21 tahun. Sementara batas maksimal capres dan cawapres bisa menggunakan usia 65 tahun, sebagaimana yang menjadi batasan tertinggi calon hakim konstitusi. Doni sebagai praktisi tata negara ini merasa gelisah sehingga penting bagi pihaknya untuk membuat uji materi tandingan. Tujuannya untuk meluruskan agar pembatasan usia calon presiden tidak liar.
Tetapi tertib berdasarkan hukum sesuai dengan pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar dan tentunya pembatasan yang tidak diskriminatif. Menurut Doni, pihaknya tidak bermaksud untuk mengimbangi uji materi yang diajukan sejumlah elemen ke MK, melainkan ingin meluruskan simpang siur konstitusi melalui kajian hukum. Sementara itu, Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan MK, yaitu Fajar Laksono pada hari Selasa 22 Agustus 2023, memastikan tidak ada intervensi pihak lain dalam memutus perkara pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait batas usia Capres-Cawapres. Fajar Laksono mengatakan independensi MK hingga saat ini masih terus terjaga. Tak hanya itu, Fajar juga mempersilahkan awak media terus memantau proses yang berjalan untuk membuktikan independensi MK dalam putusannya nanti. Menurut Fajar, proses yang berjalan di MK saat ini masih berjalan sebagaimana mestinya. Dia juga menilai penanganan perkara ini sama seperti perkara lain. Secara normatif, kata Fajar, bahwa proses pengujian undang-undang di MK tidak memiliki limitasi waktu. Putusan pun tidak memiliki tenggat waktu tertentu. Sementara itu, dia juga menyampaikan bahwa hingga saat ini terdapat 9 gugatan uji material yang berkaitan dengan batas usia Capres-Cawapres. Adapun 3 dari 9 perkara itu telah masuk tahap pemeriksaan persidangan. Usia, tapi beragam-ragam petitumnya itu. Ada yang minta 21, 25, 30, 35, dan seterusnya. Kalau yang maksimal usia berapa, Mas? Kalau di permohonan yang bisa kita baca, teman-teman juga bisa baca, saya kira ada 70 tahun. Nah, itu yang salah satu yang belum direvisi. Mas, ini kan sebentar lagi pendaftaran capres dan cawapres tinggal menghitung bulan. Sementara ini kan masih berproses nih sidangnya. Nah, ada deadline tersendiri nggak sih, Mas, dari MK? Ini target harus selesai putusan bulan apa atau kapan? Kalau secara normatif nggak ada deadline. Secara normatif kemudian undang-undang itu nggak ada limitasi waktunya, gitu ya. Tetapi bahwa kemudian ada agenda-agenda ketatanegaraan yang mengiringi itu mungkin akan menjadikan pertimbangan bagi hakim, tetapi itu tidak mutlak, itu tergantung kepada majelis hakim nantinya. Tapi secara umum tidak ada limitasi waktu terkait dengan MK kapan harus menyelesaikan atau memutus perkara pengujian undang-undang. Kan sebelumnya dulu Pak Mahfud pada saat menjadi hakim MK juga pernah membuat keputusan yang singkat 20 hari. Bisa mungkin ada jaminan, Mas, bahwa apapun nanti hasilnya terkait dengan putusan di dalam ruang sidang ini independen gitu, Mas, tidak terpengaruh dengan urusan-urusan politik sendiri. Ya, kalau itu sudah pasti, saya kira Mahkamah Konstitusi diawasi oleh semua mata, saya kira ya. Sidang terbuka, diikuti semua pihak, bahkan ini pihaknya banyak. Saya kira independensi MK saat ini masih terus terjaga, gitu ya. Teman-teman wartawan silakan memantau terus, memonitor. Mahkamah Konstitusi, MK, menggelar pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU Pemilu, untuk nomor perkara 140/21/2023. Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan pendahuluan gugatan terhadap pasal 169 ayat 1 huruf NUU Pemilu, yang membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal 2 periode untuk jabatan yang sama. Kuasa hukum pemohon, Doni Tri Istiqomah menilai, pasal tersebut belum cukup melindungi hak warga negara sesuai dengan pasal 28J ayat 1 UUD NRI 1945. Menurutnya, seorang warga negara yang mencalonkan diri sebagai capres-cawapres harus memiliki kedewasaan politik yang sudah teruji dan ditunjukkan melalui sikap kenegarawanan. Ternyata proses transisi demokrasi di Indonesia yang seharusnya dalam pandangan kami, dalam konteks etika politik, seorang warga negara yang berani mencalonkan diri sebagai calon presiden seharusnya memiliki kedewasaan dan kematangan politik yang harus teruji, kata Doni, dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 18 September tahun 2023. Meski demikian, ia menilai kurangnya kematangan berpolitik mengakibatkan seringnya hak warga negara dalam pasal 28J ayat 1 UUD 1945 dilanggar. Salah satunya dalam proses pemilihan presiden di mana seharusnya seseorang yang mencalonkan diri sebagai calon presiden, ketika sudah kalah 2 kali, dalam konteks etika politik dan sifat kenegarawanan,
seharusnya dengan sendirinya mengundurkan diri atau tidak perlu mencalonkan diri lagi demi terjaganya tidak dilanggarnya pasal 28J ayat 1, yaitu demi menghormati hak orang lain. Salah satunya hak kami sebagai pemohon, jelas Doni. Ia mengakui, memang belum ada norma yang mengatur perihal calon presiden dan calon wakil presiden yang mencalonkan diri lebih dari 2 kali. Namun, Doni menilai saat ini tidak ada jaminan kedewasaan politik para tokoh bangsa dalam transisi demokrasi di Indonesia. Demi terlindunginya hak kami berdasarkan pasal 28J ayat 1, kami mohon dampaknya akhirnya kami mengalami kerugian konstitusional karena hak kami yang diatur terganggu, tidak bisa mencalonkan diri karena partai politik akan memilih itu lagi, ucap Doni. Perkara ini dimohonkan oleh Gulvino Guevarato yang meminta agar syarat calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, dan belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden sebanyak 2 kali dalam jabatan yang sama. Sebagai informasi, saat ini tokoh yang telah melewati lebih dari 2 kali pemilu, yakni Prabowo Subianto. Rekam jejak Prabowo, pada pemilu 2009, ia mengikuti kontestasi politik sebagai calon wakil presiden mendampingi Megawati. Kemudian pada 2014, Ketua Umum Partai Gerindra itu mencalonkan diri sebagai calon presiden bersama Hatta Rajasa. Selanjutnya, Prabowo kalah dan kembali mencalonkan diri bersama pasangannya Sandiaga Uno melawan Jokowi, di pemilu 2019. Terbaru, Prabowo dikabarkan kembali maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Saat ini, ia telah mendapat dukungan dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, PAN, dan Partai Golkar. Kuasa yang mewakili Presiden Joko Widodo tidak menghadirkan ahli dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait batas usia minimal bagi calon presiden dan juga calon wakil presiden. Hal ini disampaikan dalam sidang beragendakan mendengar keterangan ahli pemohon dan ahli presiden yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta pada Selasa 22 Agustus hari ini. Dikonfirmasi setelah persidangan sendiri, Kepala Hukum, Administrasi, dan Kepaniteraan atau Kabiro Hak MK, Fajar Laksono mengatakan, momen kuasa presiden tidak menghadirkan ahli di persidangan merupakan hal yang lumrah dan biasa terjadi. Perlu mengajukan ahli lagi jika merasa sudah cukup dalam menyampaikan keterangannya kepada majelis hakim. Untuk informasi lebih lengkapnya, saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami, ada Ibriza Fasti Ifhami yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Ibriza, silakan dengan laporannya. Baik, Nila, terima kasih. Saat ini saya meliput langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum atau pemilu, di mana pada hari ini memang dijadwalkan untuk para pemohon dari perkara nomor 29, nomor 51, dan juga nomor 55, itu memang dijadwalkan hari ini mendengarkan keterangan ahli yang diajukan oleh pemohon perkara nomor 51 PUU garis miring 2023. Adapun memang pada kenyataannya pada hari ini persidangan berjalan begitu singkat karena memang tadi persidangan yang langsung dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman itu berjalan begitu singkat ketika ditanyakan kepada para pemohon itu menyampaikan keterangan, ahli dari pemohon 51 menyampaikan keterangannya melalui secara tertulis seperti itu, tidak jadi secara lisan langsung. Kuasa presiden ataupun pihak DPR merasa sudah cukup untuk menyampaikan keterangannya terkait undang-undang yang diujikan, itu memang sudah tidak lagi harus menyampaikan ahli seperti itu untuk mengajukan ahli kepada Mahkamah Konstitusi. Begitu nilai yang dapat saya laporkan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak wartawan Tribunnews.com, Ibriza Fasti Ifhami melaporkan langsung dari Gedung MK, saudara. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan juru bicara MK Fajar Laksono berikut. Tetapi saya belum ada informasi apa yang menyebabkan tidak jadi hadir. Mas Fajar, kuasa presiden tidak mengajukan ahli, katanya emang keputusan bersama. Hal ini lumrah nggak sih Mas di MK kalau presiden itu tidak mengajukan ahli? Ya lumrah aja, biasa aja. Kalau memang dianggap
keterangan yang disampaikan sebagai pemberi keterangan itu cukup, ya nggak ada masalah, nggak usah pakai ahli gitu kan. Itu wajar, itu biasa. Yang pasti pembentuk undang-undang, DPR dan Presiden dalam hal ini sudah memberikan keterangan. Kalau itu dianggap cukup, maka ahli Aktivis Gulvino Guevarato menggugat dua poin kuasa hukumnya pada hari Senin 21 Agustus lalu. Dia menggugat 2 poin dalam Undang-Undang Pemilu, masing-masing pasal 169 huruf N dan pasal 169 huruf Q. Dalam gugatannya, Gulvino ingin agar MK bukan hanya memberi batasan pada jabatan presiden atau wakil presiden. Ia ingin agar syarat capres atau cawapres juga dibatasi, maksimal hanya 2 kali ikut serta. Artinya, seseorang tidak lagi bisa maju sebagai capres atau cawapres jika telah 2 kali maju dalam pencalonan yang sama. Selain pasal 169 huruf N, Gulvino juga menggugat pasal 169 huruf Q di Undang-Undang Pemilu. Poin itu mengatur soal batas usia capres dan cawapres minimal 40 tahun. Dia ingin capres-cawapres berusia paling rendah 21 tahun. Selain itu, ia mendorong agar pasal tersebut juga mengatur batas maksimal capres-cawapres menjadi 60 tahun, merujuk usia produktif menurut Badan Pusat Statistik atau BPS. Hal ini membuat dia dituding sengaja ingin menjegal capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Sebab saat ini Prabowo sudah memasuki usia 71 tahun. Bahkan Prabowo tercatat beberapa kali maju sebagai calon presiden. Sebut saja pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Sebelumnya, dia juga pernah mendampingi Megawati Soekarno Putri maju sebagai cawapres di Pilpres 2009. Tidak dijelaskan siapa sosok Gulvino Guevarato yang menggugat pasal 169 huruf Q dan huruf N di Undang-Undang Pemilu. Mengutip dari Tribun News Ultra, seorang bernama Gulvino Guevarato itu merupakan seorang advokat. Dia tergabung dalam Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Seknas Fitra. Diketahui Seknas Fitra merupakan lembaga kajian dan advokasi independen yang didirikan pada 1999 sebagai pemantau anggaran dan belanja pemerintah pada tingkat nasional dan lokal. Seknas Fitra hendak mendorong transparansi anggaran dan pelibatan warga dalam proses anggarannya. Kegiatan di Seknas Fitra mencakup analisis mengenai anggaran negara, peningkatan kemawasan publik, advokasi untuk transparansi anggaran, dan reformasi hukum untuk menjadikan regulasi keuangan lebih transparan dan akuntabel. Dalam laman resmi Seknas Fitra, Gulvino Guevarato tercatat sebagai anggota. Dia juga merupakan seorang sarjana hukum yang lulus dari Fakultas Hukum Universitas Jember. Pengalamannya sebelum di Seknas Fitra, tercatat Gulvino pernah menjadi staf ahli di DPR RI. Dia masuk Seknas Fitra sejak tahun 2016, memiliki pengalaman 10 tahun pada gerakan sosial sejak mahasiswa hingga sekarang. Saat ini, Gulvino Guevarato menggawangi divisi advokasi dan kampanye publik. Selama aktif di Seknas Fitra, dia terlibat dalam berbagai penelitian. Menurutnya, seorang warga negara yang mencalonkan diri sebagai capres-cawapres harus memiliki kedewasaan politik yang sudah teruji dan ditunjukkan melalui sikap kenegarawanan. Ternyata proses transisi demokrasi di Indonesia yang seharusnya dalam pandangan kami, dalam konteks etika politik, seorang warga negara yang berani mencalonkan diri sebagai calon presiden seharusnya memiliki kedewasaan dan kematangan politik yang harus teruji, kata Doni, dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 18 September tahun 2023. Meski demikian, ia menilai kurangnya kematangan berpolitik mengakibatkan seringnya hak warga negara dalam pasal 28J ayat 1 UUD 1945 dilanggar. Salah satunya dalam proses pemilihan presiden di mana seharusnya seseorang yang mencalonkan diri sebagai calon presiden, ketika sudah kalah 2 kali, dalam konteks etika politik dan sifat kenegarawanan, seharusnya dengan sendirinya mengundurkan diri atau tidak perlu mencalonkan diri lagi demi terjaganya tidak dilanggarnya pasal 28J ayat 1, yaitu demi menghormati hak orang lain. Salah satunya hak kami sebagai pemohon, jelas Doni. Ia mengakui, memang belum ada norma yang mengatur perihal calon presiden dan calon wakil presiden yang mencalonkan diri lebih dari 2 kali. Namun,
Doni menilai saat ini tidak ada jaminan kedewasaan politik para tokoh bangsa dalam transisi demokrasi di Indonesia. Demi terlindunginya hak kami berdasarkan pasal 28J ayat 1, kami mohon dampaknya akhirnya kami mengalami kerugian konstitusional karena hak kami yang diatur terganggu, tidak bisa mencalonkan diri karena partai politik akan memilih itu lagi, ucap Doni. Perkara ini dimohonkan oleh Gulvino Guevarato yang meminta agar syarat calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, dan belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden sebanyak 2 kali dalam jabatan yang sama. Sebagai informasi, saat ini tokoh yang telah melewati lebih dari 2 kali pemilu, yakni Prabowo Subianto. Rekam jejak Prabowo, pada pemilu 2009, ia mengikuti kontestasi politik sebagai calon wakil presiden mendampingi Megawati. Kemudian pada 2014, Ketua Umum Partai Gerindra itu mencalonkan diri sebagai calon presiden bersama Hatta Rajasa. Selanjutnya, Prabowo kalah dan kembali mencalonkan diri bersama pasangannya Sandiaga Uno melawan Jokowi di pemilu 2019. Terbaru, Prabowo dikabarkan kembali maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Saat ini, ia telah mendapat dukungan dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, PAN, dan Partai Golkar. Kuasa yang mewakili Presiden Joko Widodo tidak menghadirkan ahli dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait batas usia minimal bagi calon presiden dan juga calon wakil presiden. Hal ini disampaikan dalam sidang beragendakan mendengar keterangan ahli pemohon dan ahli presiden yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta pada Selasa 22 Agustus hari ini. Dikonfirmasi setelah persidangan sendiri, Kepala Kepala Hukum, Administrasi dan Kepaniteraan atau Kabiro Hak MK, Fajar Laksono mengatakan, momen kuasa presiden tidak menghadirkan ahli di persidangan merupakan hal yang lumrah dan biasa terjadi. Menurutnya, pemohon tak perlu mengajukan ahli lagi jika merasa sudah cukup dalam menyampaikan keterangannya kepada majelis hakim. Untuk informasi lebih lengkapnya, saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami, ada Ibriza Fasti Ifhami yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Ibriza, silakan dengan laporannya. Baik, Nila, terima kasih. Saat ini saya meliput langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum atau pemilu, di mana pada hari ini memang dijadwalkan untuk para pemohon dari perkara nomor 29, nomor 51, dan juga nomor 55, itu memang dijadwalkan hari ini mendengarkan keterangan ahli yang diajukan oleh pemohon perkara nomor 51 PUU garis miring 2023 seperti itu. Adapun memang pada kenyataannya pada hari ini persidangan berjalan begitu singkat karena memang tadi persidangan yang langsung dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman itu berjalan begitu singkat ketika ditanyakan kepada para pemohon khususnya yang mengajukan ahli yaitu pemohon 51 menyampaikan keterangan, ahli dari pemohon 51 menyampaikan keterangannya melalui secara tertulis seperti itu, tidak jadi secara lisan langsung di depan majelis hakim seperti itu. Kemudian ditanyakan kembali oleh Ketua MK Anwar Usman kepada kuasa presiden, apakah dari kuasa presiden akan menyampaikan ahli pada persidangan barusan. Nyatanya memang dari kuasa presiden juga menyatakan tidak jadi mengajukan menghadirkan ahli dalam persidangan siang tadi seperti itu. Dan setelah dikonfirmasi lebih lanjut, memang hal tersebut lumrah menurut Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono, di mana memang ketika kuasa presiden ataupun pihak DPR merasa sudah cukup untuk menyampaikan keterangannya terkait undang-undang yang diujikan, itu memang sudah tidak lagi harus menyampaikan ahli seperti itu untuk mengajukan ahli kepada Mahkamah Konstitusi.
Begitu nilai yang dapat saya laporkan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak wartawan Tribunnews.com, Ibrizal Fasti Ifhami melaporkan langsung dari gedung MK, Saudara. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan juru bicara MK Fajar Laksono. Berikut liputan lengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Saya harus cek lagi karena itu surat menyuratnya tentu ada, pemberitahuan ada, tetapi saya belum ada informasi apa yang menyebabkan tidak jadi hadir. Mas Fajar, kuasa presiden tidak mengajukan ahli, katanya emang keputusan bersama. Hal ini lumrah nggak sih Mas di MK kalau presiden itu tidak mengajukan ahli? Ya lumrah aja, biasa aja. Kalau memang dianggap keterangan yang disampaikan sebagai pemberi keterangan itu cukup, ya nggak ada masalah, nggak usah pakai ahli gitu kan. Itu wajar, itu biasa. Yang pasti pembentuk undang-undang, DPR dan Presiden dalam hal ini sudah memberikan keterangan. Kalau itu dianggap cukup, maka ahli Aktivis Gulvino Guevarato menggugat 2 poin dalam pasal 169 Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan tersebut dilayangkan Vino lewat 6 kuasa hukumnya pada hari Senin 21 Agustus lalu. Dia menggugat 2 poin dalam Undang-Undang Pemilu, masing-masing pasal 169 huruf N dan pasal 169 huruf Q. Dalam gugatannya, Gulvino ingin agar MK bukan hanya memberi batasan pada jabatan presiden atau wakil presiden. Ia ingin agar syarat capres atau cawapres juga dibatasi, maksimal hanya 2 kali ikut serta. Artinya, seseorang tidak lagi bisa maju sebagai capres atau cawapres jika telah 2 kali maju dalam pencalonan yang sama. Selain pasal 169 huruf N, Gulvino juga menggugat pasal 169 huruf Q di Undang-Undang Pemilu. Poin itu mengatur soal batas usia capres dan cawapres minimal 40 tahun. Dia ingin capres-cawapres berusia paling rendah 21 tahun. Selain itu, ia mendorong agar pasal tersebut juga mengatur batas maksimal capres-cawapres menjadi 60 tahun, merujuk usia produktif menurut Badan Pusat Statistik atau BPS. Hal ini membuat dia dituding sengaja ingin menjegal capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Sebab saat ini Prabowo sudah memasuki usia 71 tahun. Bahkan Prabowo tercatat beberapa kali maju sebagai calon presiden. Sebut saja pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Sebelumnya, dia juga pernah mendampingi Megawati Soekarno Putri maju sebagai cawapres di Pilpres 2009. Tidak dijelaskan siapa sosok Gulvino Guevarato yang menggugat pasal 169 huruf Q dan huruf N di Undang-Undang Pemilu. Mengutip dari Tribunnews Ultra, seorang bernama Gulvino Guevarato itu merupakan seorang advokat. Dia tergabung dalam Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Seknas Fitra. Diketahui Seknas Fitra merupakan lembaga kajian dan advokasi independen yang didirikan pada 1999 sebagai pemantau anggaran dan belanja pemerintah pada tingkat nasional dan lokal. Seknas Fitra hendak mendorong transparansi anggaran dan pelibatan warga dalam proses anggarannya. Kegiatan di Seknas Fitra mencakup analisis mengenai anggaran negara, peningkatan kemawasan publik, advokasi untuk transparansi anggaran, dan reformasi hukum untuk menjadikan regulasi keuangan lebih transparan dan akuntabel. Dalam laman resmi Seknas Fitra, Gulvino Guevarato tercatat sebagai anggota. Dia juga merupakan seorang sarjana hukum yang lulus dari Fakultas Hukum Universitas Jember. Pengalamannya sebelum di Seknas Fitra, tercatat Gulvino pernah menjadi staf ahli di DPR RI. Dia masuk Seknas Fitra sejak tahun 2016. Memiliki pengalaman 10 tahun pada gerakan sosial sejak mahasiswa hingga sekarang. Saat ini, Gulvino Guevarato menggawangi divisi advokasi dan kampanye publik. Selama aktif di Seknas Fitra, dia terlibat dalam berbagai penelitian dan advokasi. Namun dia lebih banyak berkecimpung pada isu pengelolaan anggaran dan kebijakan publik di sektor sumber daya alam, energi terbarukan, masyarakat hukum, adat, dan pengelolaan anggaran pemerintah daerah.
Selain itu, dalam kegiatan advokasi, dia juga terlibat dalam penguatan kelembagaan kelompok nelayan kecil, penguatan literasi anggaran di kalangan mahasiswa di Indonesia melalui kegiatan sekolah anggaran di berbagai daerah, dan juga berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga untuk melakukan reformasi kebijakan anggaran. Salah satu karya tulis yang pernah dibuatnya pada saat di Seknas Fitra adalah transformasi anggaran Kejaksaan Agung RI pada tahun 2019, yaitu mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan anggaran berbasis kinerja tahun 2019. Kemudian di tahun 2018, dia membuat meluruskan arah reformasi birokrasi di Indonesia. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman sempat menyinggung soal perkara yang ditangani Mahkamah Konstitusi terkait batas minimal dan maksimal capres saat mengisi kuliah umum di Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Jawa Tengah. Anwar Usman mengatakan dirinya tidak membicarakan kasus konkret yang saat ini sedang diuji oleh MK dan ditunggu banyak pihak. Anwar menuturkan saat ini ada 2 gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi soal kriteria capres dan juga cawapres. Yang pertama terkait batas usia minimal dan batas usia maksimal seseorang bisa mendaftar menjadi capres atau cawapres. Anwar Usman juga menyebut seandainya MK memutuskan bahwa usia presiden dan wakil presiden batasnya hanya di usia 70 tahun, maka akan ada capres yang gagal. Namun adik ipar Presiden Jokowi ini memastikan apa yang disampaikan tersebut tak ada kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani oleh MK. Ia hanya menjelaskan contoh tersebut sebagai bukti bahwa peran dan kedudukan MK begitu amat penting dalam keberlangsungan konstitusi. Diketahui Aliansi 98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM telah meminta agar batas capres dan cawapres ditetapkan maksimal 70 tahun. Mereka membandingkan aturan ini dengan pembatasan usia para pejabat pemerintahan seperti Hakim Mahkamah Konstitusi, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung hingga Hakim Agung yang diatur maksimal batas usianya. Nah, ini saya tidak berbicara kasus konkret yang sedang diuji di MK dan ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk oleh para capres. Masih menunggu putusan MK. Ada yang digugat mengenai batas usia minimal, dan masuk lagi gugatan yang terkait dengan batas maksimal. Ini umpama kalau nanti MK memutuskan bahwa untuk menjadi presiden atau wakil presiden batas maksimalnya 70 tahun, berarti akan ada capres yang gagal. Nah, ini saya tidak mengomentari apa putusannya. Maksud saya begitu pentingnya kedudukan Mahkamah Konstitusi. Selamat pagi pemirsa, live breaking kembali hadir. Belakangan ini Mahkamah Konstitusi kebanjiran gugatan terkait batas usia capres dan cawapres. Terbaru penggugat bernama Govino Geovarato mengajukan uji materi pasal 169 huruf N dan huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dan terhadap pasal 28D ayat 3 dan pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ia meminta MK mengubah batas usia maksimal capres dan cawapres menjadi 65 tahun. Ada dugaan muncul bahwa Govino sengaja untuk mencegat capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mencalonkan diri di Pilpres 2024. Prabowo sendiri saat ini diketahui berusia 71 tahun. Batas usia calon presiden dan calon wakil presiden kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi. Seorang warga bernama Govino Guevarato berusia 33 tahun pada hari Senin 21 Agustus 2023 mengajukan gugatan tersebut ke MK. Dia meminta agar batas usia maksimal capres dan cawapres menjadi 65 tahun. Govino mengajukan uji materi pasal 169 huruf N dan huruf Q
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap Pasal 28D ayat 3 dan Pasal 28C ayat 1 UUD 1945. Kuasa hukum penggugat, Doni Tri Istiqomah mengatakan, pihaknya meminta agar pasal 169 huruf Q mengatur usia capres-cawapres minimal 21 tahun dan maksimal tinggi usianya 65 tahun pada saat pengangkatan pertama. Dia menilai pasal tersebut saat ini hanya mengatur batas usia minimum capres-cawapres yaitu 40 tahun. Doni juga menilai perlu dilakukan metode sinkronisasi horizontal sebagai acuan rasional mengapa usia capres-cawapres harus dibatasi pada usia tertentu. Sebagai batas usia minimum, Doni mengacu pada usia termuda yang dimungkinkan dalam jabatan lembaga tinggi negara, yaitu anggota legislatif. Merujuk Undang-Undang Pemilu, usia termuda yang dimungkinkan maju sebagai calon anggota legislatif adalah 21 tahun. Sementara batas maksimal capres dan cawapres bisa menggunakan usia 65 tahun sebagaimana yang menjadi batasan tertinggi calon hakim konstitusi. Doni sebagai praktisi tata negara ini merasa gelisah sehingga penting bagi pihaknya untuk membuat uji materi tandingan. Tujuannya untuk meluruskan agar pembatasan usia calon presiden tidak liar, tetapi tertib berdasarkan hukum sesuai dengan pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar dan tentunya pembatasan yang tidak diskriminatif. Menurut Doni, pihaknya tidak bermaksud untuk mengimbangi uji materi yang diajukan sejumlah elemen ke MK, melainkan ingin meluruskan simpang siur konstitusi melalui kajian hukum. Sementara itu, Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan MK, yaitu Fajar Laksono pada hari Selasa 22 Agustus 2023, memastikan tidak ada intervensi pihak lain dalam memutus perkara pengujian materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait batas usia capres-cawapres. Fajar Laksono mengatakan independensi MK hingga saat ini masih terus terjaga. Tak hanya itu, Fajar juga mempersilahkan awak media terus memantau proses yang berjalan untuk membuktikan independensi MK dalam putusannya nanti. Menurut Fajar, proses yang berjalan di MK saat ini masih berjalan sebagaimana mestinya. Dia juga menilai penanganan perkara ini sama seperti perkara lain. Secara normatif, kata Fajar, bahwa proses pengujian undang-undang di MK tidak memiliki limitasi waktu. Putusan pun tidak memiliki tenggat waktu tertentu. Sementara itu, dia juga menyampaikan bahwa hingga saat ini terdapat 9 gugatan uji materi yang berkaitan dengan batas usia capres-cawapres. Adapun 3 dari 9 perkara itu telah masuk tahap pemeriksaan persidangan. Usia, tapi beragam-ragam petitumnya itu. Ada yang minta 21, 25, 30, 35, dan seterusnya. Kalau yang maksimal usia berapa, Mas? Kalau di permohonan yang bisa kita baca, teman-teman juga bisa baca, saya kira ada 70 tahun. Nah, itu yang salah satu yang belum diregistrasi. Mas, ini kan sebentar lagi pendaftaran capres dan cawapres tinggal menghitung bulan. Sementara ini kan masih berproses nih sidangnya. Nah, ada deadline tersendiri nggak sih, Mas, dari MK? Ini target harus selesai putusan bulan apa atau tanggal berapa? Kalau secara normatif nggak ada deadline. Secara normatif pengujian undang-undang itu nggak ada limitasi waktunya, gitu ya. Tetapi bahwa kemudian ada agenda-agenda ketatanegaraan yang mengiringi itu mungkin akan menjadikan pertimbangan bagi hakim, tapi itu tidak mutlak, itu tergantung kepada majelis hakim nantinya. Tapi secara umum tidak ada limitasi waktu terkait dengan MK kapan harus menyelesaikan atau memutus perkara pengujian undang-undang. Kan sebelumnya dulu Pak Mahfud pada saat menjadi hakim MK juga pernah membuat keputusan yang bersifat 20 hari. Bisa mungkin ada jaminan, Mas, bahwa apapun nanti hasilnya terkait dengan putusan di dalam ruang sidang ini independen gitu, Mas, kita tidak terpengaruh dengan urusan-urusan politik sendiri. Ya, kalau itu sudah pasti, saya kira Mahkamah Konstitusi diawasi oleh semua mata, saya kira ya, sidang terbuka,
diikuti semua pihak, bahkan ini pihaknya banyak. Saya kira independensi MK saat ini masih terus terjaga gitu ya. Teman-teman wartawan silakan memantau terus, memonitor. Mahkamah Konstitusi, MK, menggelar pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU Pemilu, untuk nomor perkara 140/21, 2023. Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan pendahuluan gugatan terhadap pasal 169 ayat 1 huruf NUU Pemilu, yang membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal 2 periode untuk jabatan yang sama. Kuasa hukum pemohon, Doni Tri Istiqomah menilai, pasal tersebut belum cukup melindungi hak warga negara sesuai dengan pasal 28J ayat 1 UUD NRI 1945. Menurutnya, seorang warga negara yang mencalonkan diri sebagai capres-cawapres harus memiliki kedewasaan politik yang sudah teruji dan ditunjukkan melalui sikap kenegarawanan. Ternyata proses transisi demokrasi di Indonesia yang seharusnya dalam pandangan kami, dalam konteks etika politik, seorang warga negara yang berani mencalonkan diri sebagai calon presiden seharusnya memiliki kedewasaan dan kematangan politik yang harus teruji, kata Doni, dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 18 September tahun 2023. Meski demikian, ia menilai kurangnya kematangan berpolitik mengakibatkan seringnya hak warga negara dalam pasal 28J ayat 1 UUD 1945 dilanggar. Salah satunya dalam proses pemilihan presiden di mana seharusnya seseorang yang mencalonkan diri sebagai calon presiden, ketika sudah kalah 2 kali, dalam konteks etika politik dan sifat kenegarawanan, seharusnya dengan sendirinya mengundurkan diri atau tidak perlu mencalonkan diri lagi demi terjaganya tidak dilanggarnya pasal 28J ayat 1, yaitu demi menghormati hak orang lain. Salah satunya hak kami sebagai pemohon, jelas Doni. Ia mengakui, memang belum ada norma yang mengatur perihal calon presiden dan calon wakil presiden yang mencalonkan diri lebih dari 2 kali. Namun, Doni menilai saat ini tidak ada jaminan kedewasaan politik para tokoh bangsa dalam transisi demokrasi di Indonesia. Demi terlindunginya hak kami berdasarkan pasal 28J ayat 1, kami mohon dampaknya akhirnya kami mengalami kerugian konstitusional karena hak kami yang diatur terganggu, tidak bisa mencalonkan diri karena partai politik akan memilih itu lagi, ucap Doni. Perkara ini dimohonkan oleh Gulvino Guevarato yang meminta agar syarat calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, dan belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden sebanyak 2 kali dalam jabatan yang sama. Sebagai informasi, saat ini tokoh yang telah melewati lebih dari 2 kali pemilu, yakni Prabowo Subianto. Rekam jejak Prabowo, pada pemilu 2009, ia mengikuti kontestasi politik sebagai calon wakil presiden mendampingi Megawati. Kemudian pada 2014, Ketua Umum Partai Gerindra itu mencalonkan diri sebagai calon presiden bersama Hatta Rajasa. Selanjutnya, Prabowo kalah dan kembali mencalonkan diri bersama pasangannya Sandiaga Uno melawan Jokowi, di pemilu 2019. Terbaru, Prabowo dikabarkan kembali maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Saat ini, ia telah mendapat dukungan dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, PAN, dan Partai Golkar. Kuasa yang mewakili Presiden Joko Widodo tidak menghadirkan ahli dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait batas usia minimal bagi calon presiden dan juga calon wakil presiden. Hal ini disampaikan dalam sidang beragendakan mendengar keterangan ahli pemohon dan ahli presiden yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta pada Selasa 22 Agustus hari ini. Dikonfirmasi setelah persidangan sendiri, Kepala Hukum, Administrasi, dan Kepaniteraan atau Kabiro Hak MK, Fajar Laksono mengatakan, momen kuasa presiden tidak menghadirkan ahli di persidangan merupakan hal yang lumrah dan biasa terjadi. Menurutnya, pemohon tak perlu mengajukan ahli lagi jika merasa sudah cukup dalam menyampaikan keterangannya kepada majelis hakim. Untuk informasi lebih lengkapnya, saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami, ada Ibriza Fasti Ifhami yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Ibriza, silakan dengan laporannya. Baik, Nila, terima kasih. Saat ini saya meliput langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum atau pemilu, di mana pada hari ini memang dijadwalkan untuk para pemohon dari perkara nomor 29, nomor 51, dan juga nomor 55, itu memang dijadwalkan hari ini mendengarkan keterangan ahli yang diajukan oleh pemohon perkara nomor 51 PUU garis miring 2023 seperti itu. Adapun memang
pada kenyataannya pada hari ini persidangan berjalan begitu singkat karena memang tadi persidangan yang langsung dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman itu berjalan begitu singkat ketika ditanyakan kepada para pemohon, khususnya yang mengajukan ahli yaitu pemohon 51, menyampaikan keterangan. Ahli dari pemohon 51 menyampaikan keterangannya melalui secara tertulis seperti itu, tidak jadi secara lisan langsung di depan majelis hakim seperti itu. Kemudian ditanyakan kembali oleh Ketua MK Anwar Usman kepada kuasa presiden, apakah dari kuasa presiden akan menyampaikan ahli pada persidangan barusan. Nyatanya memang dari kuasa presiden juga menyatakan tidak jadi mengajukan menghadirkan ahli dalam persidangan siang tadi seperti itu. Dan setelah dikonfirmasi lebih lanjut, memang hal tersebut lumrah menurut Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono, di mana memang ketika kuasa presiden ataupun pihak DPR merasa sudah cukup untuk menyampaikan keterangannya terkait undang-undang yang diujikan, itu memang sudah tidak lagi harus menyampaikan ahli seperti itu untuk mengajukan ahli kepada Mahkamah Konstitusi. Begitu nilai yang dapat saya laporkan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak wartawan Tribunnews.com, Ibrizal Fasti Ifhami melaporkan langsung dari gedung MK, Saudara. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan juru bicara MK Fajar Laksono. Berikut liputan lengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Saya harus cek lagi karena itu surat menyuratnya tentu ada, pemberitahunya ada, tetapi saya belum ada informasi apa yang menyebabkan tidak jadi hadir. Mas Fajar, kuasa presiden tidak mengajukan ahli, katanya emang keputusan bersama. Hal ini lumrah nggak sih Mas di MK kalau presiden itu tidak mengajukan ahli? Ya lumrah aja, biasa aja. Kalau memang dianggap keterangan yang disampaikan sebagai pemberi keterangan itu cukup, ya nggak ada masalah, nggak usah pakai ahli gitu kan. Itu wajar, itu biasa. Yang pasti pembentuk undang-undang, DPR dan Presiden dalam hal ini sudah memberikan keterangan. Kalau itu dianggap cukup, maka ahli mungkin. Aktivis Gulvino Guevarato menggugat 2 poin dalam pasal 169 Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan tersebut dilayangkan Vino lewat 6 kuasa hukumnya pada hari Senin 21 Agustus lalu. Dia menggugat 2 poin dalam Undang-Undang Pemilu, masing-masing pasal 169 huruf N dan pasal 169 huruf Q. Dalam gugatannya, Gulvino ingin agar MK bukan hanya memberi batasan pada jabatan presiden atau wakil presiden. Ia ingin agar syarat capres atau cawapres juga dibatasi, maksimal hanya 2 kali ikut serta. Artinya, seseorang tidak lagi bisa maju sebagai capres atau cawapres jika telah 2 kali maju dalam pencalonan yang sama. Selain pasal 169 huruf N, Gulvino juga menggugat pasal 169 huruf Q di Undang-Undang Pemilu. Poin itu mengatur soal batas usia capres dan cawapres minimal 40 tahun. Dia ingin capres-cawapres berusia paling rendah 21 tahun. Selain itu, ia mendorong agar pasal tersebut juga mengatur batas maksimal capres-cawapres menjadi 60 tahun. Merujuk usia produktif menurut Badan Pusat Statistik atau BPS. Hal ini membuat dia dituding sengaja ingin menjegal capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Sebab saat ini Prabowo sudah memasuki usia 71 tahun. Bahkan Prabowo tercatat beberapa kali maju sebagai calon presiden. Sebut saja pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Sebelumnya, dia juga pernah mendampingi Megawati Soekarno Putri maju sebagai cawapres di Pilpres 2009. Tidak dijelaskan siapa sosok Gulvino Guevarato yang menggugat pasal 169 huruf Q dan huruf N di Undang-Undang Pemilu.
Mengutip dari Tribun News Ultra, seorang bernama Gulvino Guevarato itu merupakan seorang advokat. Dia tergabung dalam Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Seknas Fitra. Diketahui Seknas Fitra merupakan lembaga kajian dan advokasi independen yang didirikan pada 1999 sebagai pemantau anggaran dan belanja pemerintah pada tingkat nasional dan lokal. Seknas Fitra hendak mendorong transparansi anggaran dan pelibatan warga dalam proses anggarannya. Kegiatan di Seknas Fitra mencakup analisis mengenai anggaran negara, peningkatan kemawasan publik, advokasi untuk transparansi anggaran, dan reformasi hukum untuk menjadikan regulasi keuangan lebih transparan dan akuntabel. Dalam laman resmi Seknas Fitra, Gulvino Guevarato tercatat sebagai anggota. Dia juga merupakan seorang sarjana hukum yang lulus dari Fakultas Hukum Universitas Jember. Pengalamannya sebelum di Seknas Fitra, tercatat Gulvino pernah menjadi staf ahli di DPR RI. Dia masuk Seknas Fitra sejak tahun 2016. Memiliki pengalaman 10 tahun pada gerakan sosial sejak mahasiswa hingga sekarang. Saat ini, Gulvino Guevarato menggawangi divisi advokasi dan kampanye publik. Selama aktif di Seknas Fitra, dia terlibat dalam berbagai penelitian dan advokasi. Namun dia lebih banyak berkecimpung pada isu pengelolaan anggaran dan kebijakan publik di sektor sumber daya alam, energi terbarukan, masyarakat hukum, adat, dan pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Selain itu, dalam kegiatan advokasi, dia juga terlibat dalam penguatan kelembagaan kelompok nelayan kecil, penguatan literasi anggaran di kalangan mahasiswa di Indonesia melalui kegiatan sekolah anggaran di berbagai daerah, dan juga berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga untuk melakukan reformasi kebijakan anggaran. Salah satu karya tulis yang pernah dibuatnya pada saat di Seknas Fitra adalah transformasi anggaran Kejaksaan Agung RI pada tahun 2019, yaitu mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan anggaran berbasis kinerja tahun 2019. Kemudian di tahun 2018, dia membuat meluruskan arah reformasi birokrasi di Indonesia. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman sempat menyinggung soal perkara yang ditangani Mahkamah Konstitusi terkait batas minimal dan maksimal capres saat mengisi kuliah umum di Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Jawa Tengah. Anwar Usman mengatakan dirinya tidak membicarakan kasus konkret yang saat ini sedang diuji oleh MK dan ditunggu banyak pihak. Anwar menuturkan saat ini ada 2 gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi soal kriteria capres dan juga cawapres. Yang pertama terkait batas usia minimal dan batas usia maksimal seseorang bisa mendaftar menjadi capres atau cawapres. Anwar Usman juga menyebut seandainya MK memutuskan bahwa usia presiden dan wakil presiden batasnya hanya di usia 70 tahun, maka akan ada capres yang gagal. Namun adik ipar Presiden Jokowi ini memastikan apa yang disampaikan tersebut tak ada kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani oleh MK. Ia hanya menjelaskan contoh tersebut sebagai bukti bahwa peran dan kedudukan MK begitu amat penting dalam keberlangsungan konstitusi. Diketahui Aliansi 98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM telah meminta agar batas capres dan cawapres ditetapkan maksimal 70 tahun. Mereka membandingkan aturan ini dengan pembatasan usia para pejabat pemerintahan seperti Hakim Mahkamah Konstitusi, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung hingga Hakim Agung yang diatur maksimal batas usianya. Nah, ini saya tidak berbicara kasus konkret yang sedang diuji di MK dan ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk oleh para capres, masih menunggu putusan MK. Ada yang digugat mengenai batas usia minimal, dan masuk lagi gugatan yang terkait dengan batas maksimal. Ini umpama kalau nanti MK memutuskan bahwa untuk menjadi presiden atau wakil presiden batas maksimalnya 70 tahun, berarti akan ada
capres yang gagal. Nah, ini saya belum tidak mengomentari apa putusannya. Maksud saya begitu pentingnya kedudukan Mahkamah Konstitusi. Selamat pagi pemirsa, live breaking kembali hadir. Belakangan ini Mahkamah Konstitusi kebanjiran gugatan terkait batas usia Capres dan Cawapres. Terbaru penggugat bernama Govino Geovarato mengajukan uji materi pasal 169 huruf N dan huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dan terhadap pasal 28D ayat 3 dan pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ia meminta MK mengubah batas usia maksimal Capres dan Cawapres menjadi 65 tahun. Ada dugaan muncul bahwa Govino sengaja untuk mencegat Capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mencalonkan diri di Pilpres 2024. Prabowo sendiri saat ini diketahui berusia 71 tahun. Batas usia calon presiden dan calon wakil presiden kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi. Seorang warga bernama Govino Geovarato berusia 33 tahun pada hari Senin 21 Agustus 2023 mengajukan gugatan tersebut ke MK. Dia meminta agar batas usia maksimal Capres dan Cawapres menjadi 65 tahun. Govino mengajukan uji materi pasal 169 huruf N dan huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap pasal 28D ayat 3 dan pasal 28J ayat 1 UUD 1945. Kuasa hukum penggugat, Doni Tri Istiqomah mengatakan, pihaknya meminta agar pasal 169 huruf Q mengatur usia Capres-Cawapres minimal 21 tahun dan maksimal tinggi usianya 65 tahun pada saat pengangkatan pertama. Dia menilai pasal tersebut saat ini hanya mengatur batas usia minimum Capres-Cawapres yaitu 40 tahun. Doni juga menilai perlu dilakukan metode sinkronisasi horizontal sebagai acuan rasional mengapa usia Capres-Cawapres harus dibatasi pada usia tertentu. Sebagai batas usia minimum, Doni mengacu pada usia termuda yang dimungkinkan dalam jabatan lembaga tinggi negara, yaitu anggota legislatif. Merujuk Undang-Undang Pemilu, usia termuda yang dimungkinkan maju sebagai calon anggota legislatif adalah 21 tahun. Sementara batas maksimal Capres dan Cawapres bisa menggunakan usia 65 tahun, sebagaimana yang menjadi batasan tertinggi calon hakim konstitusi. Doni sebagai praktisi tata negara ini merasa gelisah sehingga penting bagi pihaknya untuk membuat uji materi tandingan. Tujuannya untuk meluruskan agar pembatasan usia calon presiden tidak liar, tetapi tertib berdasarkan hukum sesuai dengan pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar dan tentunya pembatasan yang tidak diskriminatif. Menurut Doni, pihaknya tidak bermaksud untuk mengimbangi uji materi yang diajukan sejumlah elemen ke MK, melainkan ingin meluruskan simpang siur konstitusi melalui kajian hukum. Sementara itu, Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan MK, yaitu Fajar Laksono pada hari Selasa 22 Agustus 2023, memastikan tidak ada intervensi pihak lain dalam memutus perkara pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait batas usia Capres-Cawapres. Fajar Laksono mengatakan independensi MK hingga saat ini masih terus terjaga. Tak hanya itu, Fajar juga mempersilahkan awak media terus memantau proses yang berjalan untuk membuktikan independensi MK dalam putusannya nanti. Menurut Fajar, proses yang berjalan di MK saat ini masih berjalan sebagaimana mestinya. Dia juga menilai penanganan perkara ini sama seperti perkara lain. Secara normatif, kata Fajar, bahwa proses pengujian undang-undang di MK tidak memiliki limitasi waktu. Putusan pun tidak memiliki tenggat waktu tertentu. Sementara itu, dia juga menyampaikan bahwa hingga saat ini terdapat 9 gugatan uji materiil yang berkaitan dengan batas usia Capres-Cawapres. Adapun 3 dari 9 perkara itu
telah masuk tahap pemeriksaan persidangan. Usia, tapi beragam-ragam petitumnya itu. Ada yang minta 21, 25, 30, 35, dan seterusnya. Kalau yang maksimal usia berapa, Mas? Kalau di permohonan yang bisa kita baca, teman-teman juga bisa baca, saya kira ada 70 tahun. Nah itu yang salah satu yang belum diregistrasi. Mas, ini kan sebentar lagi pendaftaran capres dan cawapres tinggal menghitung bulan. Sementara ini kan masih berproses nih sidangnya. Nah, ada deadline tersendiri nggak sih Mas dari MK? Ini target harus selesai putusan bulan apa atau tanggal berapa? Kalau secara normatif nggak ada deadline. Secara normatif pengujian undang-undang itu nggak ada limitasi waktunya, gitu ya. Tetapi bahwa kemudian ada agenda-agenda ketatanegaraan yang mengiringi itu mungkin akan menjadikan pertimbangan bagi hakim, tetapi itu tidak mutlak, itu tergantung kepada majelis hakim nantinya. Tapi secara umum tidak ada limitasi waktu terkait dengan MK kapan harus menyelesaikan atau memutus perkara pengujian undang-undang. Kan sebelumnya dulu Pak Mahfud pada saat menjadi hakim MK juga pernah membuat keputusan yang sekitar 20 hari. Bisa mungkin ada jaminan Mas bahwa apapun nanti hasilnya terkait dengan putusan di dalam ruang sidang ini independen gitu Mas, kita tidak terpengaruh dengan urusan-urusan politik sendiri. Ya kalau itu sudah pasti, saya kira Mahkamah Konstitusi diawasi oleh semua mata, saya kira ya. Sidang terbuka, diikuti semua pihak, bahkan ini pihaknya banyak. Saya kira independensi MK saat ini masih terus terjaga, gitu ya. Teman-teman wartawan silakan memantau terus, memonitor. Mahkamah Konstitusi, MK, menggelar pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU Pemilu, untuk nomor perkara 140/21/2023. Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan pendahuluan gugatan terhadap pasal 169 ayat 1 huruf NUU Pemilu, yang membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal 2 periode untuk jabatan yang sama. Kuasa hukum pemohon, Doni Tri Istiqomah menilai, pasal tersebut belum cukup melindungi hak warga negara sesuai dengan pasal 28J ayat 1 UUD NRI 1945. Menurutnya, seorang warga negara yang mencalonkan diri sebagai capres-cawapres harus memiliki kedewasaan politik yang sudah teruji dan ditunjukkan melalui sikap kenegarawanan. Ternyata proses transisi demokrasi di Indonesia yang seharusnya dalam pandangan kami, dalam konteks etika politik, seorang warga negara yang berani mencalonkan diri sebagai calon presiden seharusnya memiliki kedewasaan dan kematangan politik yang harus teruji, kata Doni, dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 18 September tahun 2023. Meski demikian, ia menilai kurangnya kematangan berpolitik mengakibatkan seringnya hak warga negara dalam pasal 28J ayat 1 UUD 1945 dilanggar. Salah satunya dalam proses pemilihan presiden di mana seharusnya seseorang yang mencalonkan diri sebagai calon presiden, ketika sudah kalah 2 kali, dalam konteks etika politik dan sifat kenegarawanan, seharusnya dengan sendirinya mengundurkan diri atau tidak perlu mencalonkan diri lagi demi terjaganya tidak dilanggarnya pasal 28J ayat 1, yaitu demi menghormati hak orang lain. Salah satunya hak kami sebagai pemohon, jelas Doni. Ia mengakui, memang belum ada norma yang mengatur perihal calon presiden dan calon wakil presiden yang mencalonkan diri lebih dari 2 kali. Namun, Doni menilai saat ini tidak ada jaminan kedewasaan politik para tokoh bangsa dalam transisi demokrasi di Indonesia. Demi terlindunginya hak kami berdasarkan pasal 28J ayat 1, kami mohon dampaknya akhirnya kami mengalami kerugian konstitusional karena hak kami yang diatur terganggu, tidak bisa mencalonkan diri karena partai politik akan memilih itu lagi, ucap Doni. Perkara ini dimohonkan oleh Gulvino Guevarato yang meminta agar syarat calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, dan belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden sebanyak 2 kali dalam jabatan yang sama. Sebagai informasi, saat ini tokoh yang telah melewati lebih dari 2 kali pemilu, yakni Prabowo Subianto. Rekam jejak Prabowo, pada pemilu 2009, ia mengikuti kontestasi politik sebagai calon wakil presiden mendampingi Megawati. Kemudian pada 2014, Ketua Umum Partai Gerindra itu mencalonkan diri sebagai calon presiden bersama Hatta Rajasa. Selanjutnya, Prabowo kalah dan kembali mencalonkan diri bersama pasangannya Sandiaga Uno melawan Jokowi, di pemilu 2019. Terbaru, Prabowo dikabarkan kembali maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Saat ini, ia telah mendapat dukungan dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, PAN, dan Partai Golkar.
Kuasa yang mewakili Presiden Joko Widodo tidak menghadirkan ahli dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait batas usia minimal bagi calon presiden dan juga calon wakil presiden. Hal ini disampaikan dalam sidang beragendakan mendengar keterangan ahli pemohon dan ahli presiden yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta pada Selasa 22 Agustus hari ini. Dikonfirmasi setelah persidangan sendiri, Kepala Biro Kepala Hukum, Administrasi dan Kepaniteraan atau Kabiro Hak MK, Fajar Laksono mengatakan momen kuasa presiden tidak menghadirkan ahli di persidangan merupakan hal yang lumrah dan biasa terjadi. Menurutnya pemohon tak perlu mengajukan ahli lagi jika merasa sudah cukup dalam menyampaikan keterangannya kepada majelis hakim. Untuk informasi lebih lengkapnya, saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami, ada Ibriza Fasti Ifhami yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Ibriza, silakan dengan laporannya. Baik, Nila, terima kasih. Saat ini saya meliput langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum atau pemilu, di mana pada hari ini memang dijadwalkan untuk para pemohon dari perkara nomor 29, nomor 51, dan juga nomor 55, itu memang dijadwalkan hari ini mendengarkan keterangan ahli yang diajukan oleh pemohon perkara nomor 51 PUU garis miring 2023 seperti itu. Adapun memang pada kenyataannya pada hari ini persidangan berjalan begitu singkat karena memang tadi persidangan yang langsung dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman itu berjalan begitu singkat ketika ditanyakan kepada para pemohon khususnya yang mengajukan ahli yaitu pemohon 51 menyampaikan keterangan. Ahli dari pemohon 51 menyampaikan keterangannya melalui secara tertulis seperti itu, tidak jadi secara lisan langsung di depan majelis hakim seperti itu. Kemudian ditanyakan kembali oleh Ketua MK Anwar Usman kepada kuasa presiden, apakah dari kuasa presiden akan menyampaikan ahli pada persidangan barusan. Nyatanya memang dari kuasa presiden juga menyatakan tidak jadi mengajukan menghadirkan ahli dalam persidangan siang tadi seperti itu. Dan setelah dikonfirmasi lebih lanjut, memang hal tersebut lumrah menurut Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono, di mana memang ketika kuasa presiden ataupun pihak DPR merasa sudah cukup untuk menyampaikan keterangannya terkait undang-undang yang diujikan, itu memang sudah tidak lagi harus menyampaikan ahli seperti itu untuk mengajukan ahli kepada Mahkamah Konstitusi. Begitu nilai yang dapat saya laporkan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak wartawan Tribunnews.com, Ibriza Fasti Ifhami melaporkan langsung dari Gedung MK, saudara. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan juru bicara MK Fajar Laksono. Berikut liputan lengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Saya harus cek lagi karena itu surat menyuratnya tentu ada, pemberitahuan ada, tetapi saya belum ada informasi apa yang menyebabkan tidak jadi hadir. Mas Fajar, kuasa presiden tidak mengajukan ahli, katanya emang keputusan bersama. Hal ini lumrah nggak sih Mas di MK kalau presiden itu tidak mengajukan ahli? Ya lumrah aja, biasa aja. Kalau memang dianggap keterangan yang disampaikan sebagai pemberi keterangan itu cukup, ya nggak ada masalah, nggak usah pakai ahli gitu kan. Itu wajar, itu biasa. Yang pasti pembentuk undang-undang, DPR dan Presiden dalam hal ini sudah memberikan keterangan. Kalau itu dianggap cukup, maka ahli mungkin. Aktivis Gulvino Guevarato menggugat 2 poin dalam pasal 169 Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi.
Gugatan tersebut dilayangkan Vino lewat 6 kuasa hukumnya pada hari Senin 21 Agustus lalu. Dia menggugat 2 poin dalam Undang-Undang Pemilu, masing-masing pasal 169 huruf N dan pasal 169 huruf Q. Dalam gugatannya, Gulvino ingin agar MK bukan hanya memberi batasan pada jabatan presiden atau wakil presiden. Ia ingin agar syarat capres atau cawapres juga dibatasi, maksimal hanya 2 kali ikut serta. Artinya, seseorang tidak lagi bisa maju sebagai capres atau cawapres jika telah 2 kali maju dalam pencalonan yang sama. Selain pasal 169 huruf N, Gulvino juga menggugat pasal 169 huruf Q di Undang-Undang Pemilu. Poin itu mengatur soal batas usia capres dan cawapres minimal 40 tahun. Dia ingin capres-cawapres berusia paling rendah 21 tahun. Selain itu, ia mendorong agar pasal tersebut juga mengatur batas maksimal capres-cawapres menjadi 60 tahun, merujuk usia produktif menurut Badan Pusat Statistik atau BPS. Hal ini membuat dia dituding sengaja ingin menjegal capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Sebab saat ini Prabowo sudah memasuki usia 71 tahun. Bahkan Prabowo tercatat beberapa kali maju sebagai calon presiden. Sebut saja pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Sebelumnya dia juga pernah mendampingi Megawati Soekarno Putri maju sebagai cawapres di Pilpres 2009. Tidak dijelaskan siapa sosok Gulvino Guevarato yang menggugat pasal 169 huruf Q dan huruf N di Undang-Undang Pemilu. Mengutip dari Tribun News Ultra, seorang bernama Gulvino Guevarato itu merupakan seorang advokat. Dia tergabung dalam Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Seknas Fitra. Diketahui Seknas Fitra merupakan lembaga kajian dan advokasi independen yang didirikan pada 1999 sebagai pemantau anggaran dan belanja pemerintah pada tingkat nasional dan lokal. Seknas Fitra hendak mendorong transparansi anggaran dan pelibatan warga dalam proses anggarannya. Kegiatan di Seknas Fitra mencakup analisis mengenai anggaran negara, peningkatan kemawasan publik, advokasi untuk transparansi anggaran, dan reformasi hukum untuk menjadikan regulasi keuangan lebih transparan dan akuntabel. Dalam laman resmi Seknas Fitra, Gulvino Guevarato tercatat sebagai anggota. Dia juga merupakan seorang sarjana hukum yang lulus dari Fakultas Hukum Universitas Jember. Pengalamannya sebelum di Seknas Fitra, tercatat Gulvino pernah menjadi staf ahli di DPR RI. Dia masuk Seknas Fitra sejak tahun 2016, memiliki pengalaman 10 tahun pada gerakan sosial sejak mahasiswa hingga sekarang. Saat ini, Gulvino Guevarato menggawangi divisi advokasi dan kampanye publik. Selama aktif di Seknas Fitra, dia terlibat dalam berbagai penelitian dan advokasi. Namun dia lebih banyak berkecimpung pada isu pengelolaan anggaran dan kebijakan publik di sektor sumber daya alam, energi terbarukan, masyarakat hukum, adat, dan pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Selain itu, dalam kegiatan advokasi, dia juga terlibat dalam penguatan kelembagaan kelompok nelayan kecil, penguatan literasi anggaran di kalangan mahasiswa di Indonesia melalui kegiatan sekolah anggaran di berbagai daerah, dan juga berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga untuk melakukan reformasi kebijakan anggaran. Salah satu karya tulis yang pernah dibuatnya pada saat di Seknas Fitra adalah transformasi anggaran Kejaksaan Agung RI pada tahun 2019, yaitu mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan anggaran berbasis kinerja tahun 2019. Kemudian di tahun 2018, dia membuat meluruskan arah reformasi birokrasi di Indonesia. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman sempat menyinggung soal perkara yang ditangani Mahkamah Konstitusi terkait batas minimal dan maksimal capres saat mengisi kuliah umum di Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Jawa Tengah. Anwar Usman mengatakan dirinya tidak membicarakan kasus konkret yang saat ini sedang diuji oleh MK dan ditunggu banyak pihak. Anwar menuturkan saat ini ada 2 gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi soal kriteria capres dan juga cawapres
Yang pertama, terkait batas usia minimal dan batas usia maksimal seseorang bisa mendaftar menjadi capres atau cawapres. Anwar Usman juga menyebut seandainya MK memutuskan bahwa usia presiden dan wakil presiden batasnya hanya di usia 70 tahun, maka akan ada capres yang gagal. Namun adik ipar Presiden Jokowi ini memastikan apa yang disampaikan tersebut tak ada kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani oleh MK. Ia hanya menjelaskan contoh tersebut sebagai bukti bahwa peran dan kedudukan MK begitu amat penting dalam keberlangsungan konstitusi. Diketahui Aliansi 98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM telah meminta agar batas capres dan cawapres ditetapkan maksimal 70 tahun. Mereka membandingkan aturan ini dengan pembatasan usia para pejabat pemerintahan seperti Hakim Mahkamah Konstitusi, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung hingga Hakim Agung yang diatur maksimal batas usianya. Nah, ini saya tidak berbicara kasus konkret yang sedang diuji di MK dan ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk oleh para capres. Masih menunggu putusan MK. Ada yang digugat mengenai batas usia minimal, dan masuk lagi gugatan yang terkait dengan batas maksimal. Ini umpama kalau nanti MK memutuskan bahwa untuk menjadi presiden atau wakil presiden batas maksimalnya 70 tahun, berarti akan ada capres yang gagal. Nah, ini saya tidak mengomentari apa putusannya. Maksud saya begitu pentingnya kedudukan Mahkamah Konstitusi. Selamat pagi pemirsa, live breaking kembali hadir. Belakangan ini Mahkamah Konstitusi kebanjiran gugatan terkait batas usia capres dan cawapres. Terbaru penggugat bernama Govino Geovarato mengajukan uji materi pasal 169 huruf N dan huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dan terhadap pasal 28D ayat 3 dan pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ia meminta MK mengubah batas usia maksimal capres dan cawapres menjadi 65 tahun. Ada dugaan muncul bahwa Govino sengaja untuk mencegat capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mencalonkan diri di Pilpres 2024. Prabowo sendiri saat ini diketahui berusia 71 tahun. Batas usia calon presiden dan calon wakil presiden kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi. Seorang warga bernama Govino Guevarato berusia 33 tahun pada hari Senin 21 Agustus 2023 mengajukan gugatan tersebut ke MK. Dia meminta agar batas usia maksimal capres dan cawapres menjadi 65 tahun. Govino mengajukan uji materi pasal 169 huruf N dan huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap pasal 28D ayat 3 dan pasal 28C ayat 1 UUD 1945. Kuasa hukum penggugat, Doni Tri Istiqomah mengatakan, pihaknya meminta agar pasal 169 huruf Q mengatur usia capres-cawapres minimal 21 tahun dan maksimal tinggi usianya 65 tahun pada saat pengangkatan pertama. Dia menilai pasal tersebut saat ini hanya mengatur batas usia minimum capres-cawapres yaitu 40 tahun. Doni juga menilai perlu dilakukan metode sinkronisasi horizontal sebagai acuan rasional mengapa usia capres-cawapres harus dibatasi pada usia tertentu. Sebagai batas usia minimum, Doni mengacu pada usia termuda yang dimungkinkan dalam jabatan lembaga tinggi negara, yaitu anggota legislatif. Merujuk Undang-Undang Pemilu, usia termuda yang dimungkinkan maju sebagai calon anggota legislatif adalah 21 tahun. Sementara batas maksimal capres dan cawapres bisa menggunakan usia 65 tahun
sebagaimana yang menjadi batasan tertinggi calon hakim konstitusi. Doni sebagai praktisi tata negara ini merasa gelisah sehingga penting bagi pihaknya untuk membuat uji materi tandingan. Tujuannya untuk meluruskan agar pembatasan usia calon presiden tidak liar, tetapi tertib berdasarkan hukum sesuai dengan pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar dan tentunya pembatasan yang tidak diskriminatif. Menurut Doni, pihaknya tidak bermaksud untuk mengimbangi uji materi yang diajukan sejumlah elemen ke MK, melainkan ingin meluruskan simpang siur konstitusi melalui kajian hukum. Sementara itu, Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan MK, yaitu Fajar Laksono pada hari Selasa 22 Agustus 2023, memastikan tidak ada intervensi pihak lain dalam memutus perkara pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait batas usia Capres-Cawapres. Fajar Laksono mengatakan independensi MK hingga saat ini masih terus terjaga. Tak hanya itu, Fajar juga mempersilahkan awak media terus memantau proses yang berjalan untuk membuktikan independensi MK dalam putusannya nanti. Menurut Fajar, proses yang berjalan di MK saat ini masih berjalan sebagaimana mestinya. Dia juga menilai penanganan perkara ini sama seperti perkara lain. Secara normatif, kata Fajar, bahwa proses pengujian undang-undang di MK tidak memiliki limitasi waktu. Putusan pun tidak memiliki tenggat waktu tertentu. Sementara itu, dia juga menyampaikan bahwa hingga saat ini terdapat 9 gugatan uji materiil yang berkaitan dengan batas usia Capres-Cawapres. Adapun 3 dari 9 perkara itu telah masuk tahap pemeriksaan persidangan. Usia, tapi beragam-ragam petitumnya itu. Ada yang minta 21, 25, 30, 35, dan seterusnya. Kalau yang maksimal usia berapa, Mas? Kalau di permohonan yang bisa kita baca, teman-teman juga bisa baca, saya kira ada 70 tahun. Nah, itu yang salah satu yang belum direvisi. Mas, ini kan sebentar lagi pendaftaran capres dan cawapres tinggal menghitung bulan. Sementara ini kan masih berproses nih sidangnya. Nah, ada deadline tersendiri nggak sih, Mas, dari MK? Ini target harus selesai putusan bulan apa atau tanggal berapa? Kalau secara normatif nggak ada deadline. Secara normatif pengujian undang-undang itu nggak ada limitasi waktunya, gitu ya. Tetapi bahwa kemudian ada agenda-agenda ketatanegaraan yang mengiringi itu mungkin akan menjadikan pertimbangan bagi hakim, tetapi itu tidak mutlak, itu tergantung kepada majelis hakim nantinya. Tapi secara umum tidak ada limitasi waktu terkait dengan MK kapan harus menyelesaikan atau memutus perkara pengujian undang-undang. Kan sebelumnya dulu Pak Mahfud pada saat menjadi hakim MK juga pernah membuat keputusan yang sekitar 20 hari. Bisa mungkin ada jaminan, Mas, bahwa apapun nanti hasilnya terkait dengan putusan di dalam ruang sidang ini independen gitu, Mas, tidak terpengaruh dengan urusan-urusan politik sendiri. Ya, kalau itu sudah pasti, saya kira Mahkamah Konstitusi diawasi oleh semua mata, saya kira ya. Sidang terbuka, diikuti semua pihak, bahkan ini pihaknya banyak. Saya kira independensi MK saat ini masih terus terjaga, gitu ya. Teman-teman wartawan silakan memantau terus, memonitor. Mahkamah Konstitusi, MK, menggelar pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU Pemilu, untuk nomor perkara 140/21/2023. Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan pendahuluan gugatan terhadap pasal 169 ayat 1 huruf NUU Pemilu, yang membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal 2 periode untuk jabatan yang sama. Kuasa hukum pemohon, Doni Tri Istiqomah menilai, pasal tersebut belum cukup melindungi hak warga negara sesuai dengan pasal 28J ayat 1 UUD NRI 1945. Menurutnya, seorang warga negara yang mencalonkan diri sebagai capres-cawapres harus memiliki kedewasaan politik yang sudah teruji dan ditunjukkan melalui sikap kenegarawanan. Ternyata proses transisi demokrasi di Indonesia yang seharusnya dalam pandangan kami, dalam konteks etika politik, seorang warga negara yang berani mencalonkan diri sebagai calon presiden seharusnya memiliki kedewasaan dan kematangan politik yang harus teruji, kata Doni, dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 18 September tahun 2023. Meski demikian,
Ia menilai kurangnya kematangan berpolitik mengakibatkan seringnya hak warga negara dalam pasal 28J ayat 1 UUD 1945 dilanggar. Salah satunya dalam proses pemilihan presiden di mana seharusnya seseorang yang mencalonkan diri sebagai calon presiden, ketika sudah kalah 2 kali, dalam konteks etika politik dan sifat kenegarawanan, seharusnya dengan sendirinya mengundurkan diri atau tidak perlu mencalonkan diri lagi demi terjaganya tidak dilanggarnya pasal 28J ayat 1, yaitu demi menghormati hak orang lain. Salah satunya hak kami sebagai pemohon, jelas Doni. Ia mengakui, memang belum ada norma yang mengatur perihal calon presiden dan calon wakil presiden yang mencalonkan diri lebih dari 2 kali. Namun, Doni menilai saat ini tidak ada jaminan kedewasaan politik para tokoh bangsa dalam transisi demokrasi di Indonesia. Demi terlindunginya hak kami berdasarkan pasal 28J ayat 1, kami mohon dampaknya akhirnya kami mengalami kerugian konstitusional karena hak kami yang diatur terganggu, tidak bisa mencalonkan diri karena partai politik akan memilih itu lagi, ucap Doni. Perkara ini dimohonkan oleh Gulvino Guevarato yang meminta agar syarat calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, dan belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden sebanyak 2 kali dalam jabatan yang sama. Sebagai informasi, saat ini tokoh yang telah melewati lebih dari 2 kali pemilu, yakni Prabowo Subianto. Rekam jejak Prabowo, pada pemilu 2009, ia mengikuti kontestasi politik sebagai calon wakil presiden mendampingi Megawati. Kemudian pada 2014, Ketua Umum Partai Gerindra itu mencalonkan diri sebagai calon presiden bersama Hatta Rajasa. Selanjutnya, Prabowo kalah dan kembali mencalonkan diri bersama pasangannya Sandiaga Uno melawan Jokowi, di pemilu 2019. Terbaru, Prabowo dikabarkan kembali maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Saat ini, ia telah mendapat dukungan dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, PAN, dan Partai Golkar. Kuasa yang mewakili Presiden Joko Widodo tidak menghadirkan ahli dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait batas usia minimal bagi calon presiden dan juga calon wakil presiden. Hal ini disampaikan dalam sidang beragendakan mendengar keterangan ahli pemohon dan ahli presiden yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta pada Selasa 22 Agustus hari ini. Dikonfirmasi setelah persidangan sendiri, Kepala Hukum, Administrasi, dan Kepaniteraan atau Kabiro Hak MK, Fajar Laksono mengatakan, momen kuasa presiden tidak menghadirkan ahli di persidangan merupakan hal yang lumrah dan biasa terjadi. Menurutnya, pemohon tak perlu mengajukan ahli lagi jika merasa sudah cukup dalam menyampaikan keterangannya kepada majelis hakim. Untuk informasi lebih lengkapnya, saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami, ada Ibriza Fasti Ifhami yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Ibriza, silakan dengan laporannya. Baik, Nila, terima kasih. Saat ini saya meliput langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum atau pemilu, di mana pada hari ini memang dijadwalkan untuk para pemohon dari perkara nomor 29, nomor 51, dan juga nomor 55, itu memang dijadwalkan hari ini mendengarkan keterangan ahli yang diajukan oleh pemohon perkara nomor 51 PUU garis miring 2023 seperti itu. Adapun memang pada kenyataannya pada hari ini persidangan berjalan begitu singkat karena memang tadi persidangan yang langsung dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman itu berjalan begitu singkat ketika ditanyakan kepada para pemohon, khususnya yang mengajukan ahli, yaitu pemohon 51, menyampaikan keterangan, ahli dari pemohon 51 menyampaikan keterangannya melalui secara tertulis seperti itu, tidak jadi secara lisan langsung di depan majelis hakim seperti itu. Kemudian ditanyakan kembali oleh Ketua MK Anwar Usman kepada kuasa presiden, apakah dari kuasa presiden akan menyampaikan ahli pada persidangan barusan. Nyatanya memang dari kuasa presiden juga menyatakan tidak jadi mengajukan menghadirkan ahli dalam persidangan siang tadi seperti itu.
Dan setelah dikonfirmasi lebih lanjut, memang hal tersebut lumrah menurut Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono, di mana memang ketika kuasa presiden ataupun pihak DPR merasa sudah cukup untuk menyampaikan keterangannya terkait undang-undang yang diujikan, itu memang sudah tidak lagi harus menyampaikan ahli seperti itu untuk mengajukan ahli kepada Mahkamah Konstitusi. Begitu nilai yang dapat saya laporkan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak wartawan Tribunnews.com, Ibrizal Fasti Ifhami melaporkan langsung dari gedung MK, Saudara. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan juru bicara MK Fajar Laksono. Berikut liputan lengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Saya harus cek lagi karena itu surat menyuratnya tentu ada, pemberitahunya ada, tetapi saya belum ada informasi apa yang menyebabkan tidak jadi hadir. Mas Fajar, kuasa presiden tidak mengajukan ahli, katanya emang keputusan bersama. Hal ini lumrah nggak sih Mas di MK kalau presiden itu tidak mengajukan ahli? Ya lumrah aja, biasa aja. Kalau memang dianggap keterangan yang disampaikan sebagai pemberi keterangan itu cukup, ya nggak ada masalah, nggak usah pakai ahli gitu kan. Itu wajar, itu biasa. Yang pasti pembentuk undang-undang, DPR dan Presiden dalam hal ini sudah memberikan keterangan. Kalau itu dianggap cukup, maka ahli Aktivis Gulvino Guevarato menggugat 2 poin dalam pasal 169 Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan tersebut dilayangkan Vino lewat 6 kuasa hukumnya pada hari Senin 21 Agustus lalu. Dia menggugat 2 poin dalam Undang-Undang Pemilu, masing-masing pasal 169 huruf N dan pasal 169 huruf Q. Dalam gugatannya, Gulvino ingin agar MK bukan hanya memberi batasan pada jabatan presiden atau wakil presiden. Ia ingin agar syarat capres atau cawapres juga dibatasi, maksimal hanya 2 kali ikut serta. Artinya, seseorang tidak lagi bisa maju sebagai capres atau cawapres jika telah 2 kali maju dalam pencalonan yang sama. Selain pasal 169 huruf N, Gulvino juga menggugat pasal 169 huruf Q di Undang-Undang Pemilu. Poin itu mengatur soal batas usia capres dan cawapres minimal 40 tahun. Dia ingin capres-cawapres berusia paling rendah 21 tahun. Selain itu, ia mendorong agar pasal tersebut juga mengatur batas maksimal capres-cawapres menjadi 60 tahun, merujuk usia produktif menurut Badan Pusat Statistik atau BPS. Hal ini membuat dia dituding sengaja ingin menjegal capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Sebab saat ini Prabowo sudah memasuki usia 71 tahun. Bahkan Prabowo tercatat beberapa kali maju sebagai calon presiden. Sebut saja pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Sebelumnya, dia juga pernah mendampingi Megawati Soekarno Putri maju sebagai cawapres di Pilpres 2009. Tidak dijelaskan siapa sosok Gulvino Guevarato yang menggugat pasal 169 huruf Q dan huruf N di Undang-Undang Pemilu. Mengutip dari Tribunnews Ultra, seorang bernama Gulvino Guevarato itu merupakan seorang advokat. Dia tergabung dalam Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Seknas Fitra. Diketahui Seknas Fitra merupakan lembaga kajian dan advokasi independen yang didirikan pada 1999 sebagai pemantau anggaran dan belanja pemerintah pada tingkat nasional dan lokal. Seknas Fitra hendak mendorong transparansi anggaran dan pelibatan warga dalam proses anggarannya. Kegiatan di Seknas Fitra mencakup analisis mengenai anggaran negara, peningkatan kemawasan publik, advokasi untuk transparansi anggaran, dan reformasi hukum untuk menjadikan regulasi keuangan lebih transparan dan akuntabel. Dalam laman resmi Seknas Fitra, Gulvino Guevarato tercatat sebagai anggota. Dia juga merupakan seorang sarjana hukum yang lulus dari Fakultas Hukum Universitas Jember. Pengalamannya sebelum di Seknas Fitra tercatat Gulvino
pernah menjadi staf ahli di DPR RI. Dia masuk Seknas Fitra sejak tahun 2016. Memiliki pengalaman 10 tahun pada gerakan sosial sejak mahasiswa hingga sekarang. Saat ini, Gulvino Guevarato menggawangi divisi advokasi dan kampanye publik. Selama aktif di Seknas Fitra, dia terlibat dalam berbagai penelitian dan advokasi. Namun dia lebih banyak berkecimpung pada isu pengelolaan anggaran dan kebijakan publik di sektor sumber daya alam, energi terbarukan, masyarakat hukum, adat, dan pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Selain itu, dalam kegiatan advokasi, dia juga terlibat dalam penguatan kelembagaan kelompok nelayan kecil, penguatan literasi anggaran di kalangan mahasiswa di Indonesia melalui kegiatan sekolah anggaran di berbagai daerah, dan juga berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga untuk melakukan reformasi kebijakan anggaran. Salah satu karya tulis yang pernah dibuatnya pada saat di Seknas Fitra adalah transformasi anggaran Kejaksaan Agung RI pada tahun 2019, yaitu mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan anggaran berbasis kinerja tahun 2019. Kemudian di tahun 2018, dia membuat meluruskan arah reformasi birokrasi di Indonesia. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman sempat menyinggung soal perkara yang ditangani Mahkamah Konstitusi terkait batas minimal dan maksimal capres saat mengisi kuliah umum di Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Jawa Tengah. Anwar Usman mengatakan dirinya tidak membicarakan kasus konkret yang saat ini sedang diuji oleh MK dan ditunggu banyak pihak. Anwar menuturkan saat ini ada 2 gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi soal kriteria capres dan juga cawapres. Yang pertama terkait batas usia minimal dan batas usia maksimal seseorang bisa mendaftar menjadi capres atau cawapres. Anwar Usman juga menyebut seandainya MK memutuskan bahwa usia presiden dan wakil presiden batasnya hanya di usia 70 tahun, maka akan ada capres yang gagal. Namun adik ipar Presiden Jokowi ini memastikan apa yang disampaikan tersebut tak ada kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani oleh MK. Ia hanya menjelaskan contoh tersebut sebagai bukti bahwa peran dan kedudukan MK begitu amat penting dalam keberlangsungan konstitusi. Diketahui Aliansi 98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM telah meminta agar batas capres dan cawapres ditetapkan maksimal 70 tahun. Mereka membandingkan aturan ini dengan pembatasan usia para pejabat pemerintahan seperti Hakim Mahkamah Konstitusi, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung hingga Hakim Agung yang diatur maksimal batas usianya. Nah, ini saya tidak berbicara kasus konkret yang sedang diuji di MK dan ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk oleh para capres. Masih menunggu putusan MK. Ada yang digugat mengenai batas usia minimal, dan masuk lagi gugatan yang terkait dengan batas maksimal. Ini umpama. Kalau nanti MK memutuskan bahwa untuk menjadi presiden atau wakil presiden batas maksimalnya 70 tahun, berarti akan ada capres yang gagal. Nah, ini saya tidak mengomentari apa putusannya. Maksud saya begitu pentingnya kedudukan Mahkamah Konstitusi. Selamat pagi pemirsa, live breaking kembali hadir. Belakangan ini Mahkamah Konstitusi kebanjiran gugatan terkait batas usia capres dan cawapres. Terbaru penggugat bernama Gulvino Guevarato mengajukan uji materi pasal 169 huruf N dan huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dan terhadap pasal 28D ayat 3 dan pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ia meminta MK mengubah batas usia maksimal capres dan cawapres menjadi 65 tahun. Ada dugaan muncul bahwa Gulvino sengaja untuk mencegat capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mencalonkan diri di Pilpres 2024. Prabowo sendiri saat ini diketahui berusia 71 tahun.
Batas usia calon presiden dan calon wakil presiden kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi. Seorang warga bernama Golfino Guevarato berusia 33 tahun pada hari Senin 21 Agustus 2023 mengajukan gugatan tersebut ke MK. Dia meminta agar batas usia maksimal capres dan cawapres menjadi 65 tahun. Golfino mengajukan uji materi pasal 169 huruf N dan huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap pasal 28D ayat 3 dan pasal 28J ayat 1 UUD 1945. Kuasa hukum penggugat, Doni Tri Istiqomah mengatakan pihaknya meminta agar pasal 169 huruf Q mengatur usia capres-cawapres minimal 21 tahun dan maksimal tinggi usianya 65 tahun pada saat pengangkatan pertama. Dia menilai pasal tersebut saat ini hanya mengatur batas usia minimum capres-cawapres yaitu 40 tahun. Doni juga menilai perlu dilakukan metode sinkronisasi horizontal sebagai acuan rasional mengapa usia capres-cawapres harus dibatasi pada usia tertentu. Sebagai batas usia minimum, Doni mengacu pada usia termuda yang dimungkinkan dalam jabatan lembaga tinggi negara, yaitu anggota legislatif. Merujuk Undang-Undang Pemilu, usia termuda yang dimungkinkan maju sebagai calon anggota legislatif adalah 21 tahun. Sementara batas maksimal capres dan cawapres bisa menggunakan usia 65 tahun, sebagaimana yang menjadi batasan tertinggi calon hakim konstitusi. Doni sebagai praktisi tata negara ini merasa gelisah sehingga penting bagi pihaknya untuk membuat uji materi tandingan. Tujuannya untuk meluruskan agar pembatasan usia calon presiden tidak liar, tetapi tertib berdasarkan hukum sesuai dengan pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar dan tentunya pembatasan yang tidak diskriminatif. Menurut Doni, pihaknya tidak bermaksud untuk mengimbangi uji materi yang diajukan sejumlah elemen ke MK, melainkan ingin meluruskan simpang siur konstitusi melalui kajian hukum. Sementara itu, Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan MK, yaitu Fajar Laksono pada hari Selasa 22 Agustus 2023, memastikan tidak ada intervensi pihak lain dalam memutus perkara pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait batas usia capres-cawapres. Fajar Laksono mengatakan independensi MK hingga saat ini masih terus terjaga. Tak hanya itu, Fajar juga mempersilahkan awak media terus memantau proses yang berjalan untuk membuktikan independensi MK dalam putusannya nanti. Menurut Fajar, proses yang berjalan di MK saat ini masih berjalan sebagaimana mestinya. Dia juga menilai penanganan perkara ini sama seperti perkara lain. Secara normatif, kata Fajar, bahwa proses pengujian undang-undang di MK tidak memiliki limitasi waktu. Putusan pun tidak memiliki tenggat waktu tertentu. Sementara itu, dia juga menyampaikan bahwa hingga saat ini terdapat 9 gugatan uji materiil yang berkaitan dengan batas usia capres-cawapres. Adapun 3 dari 9 perkara itu telah masuk tahap pemeriksaan persidangan. Usia, tapi beragam-ragam petitumnya itu. Ada yang minta 21, 25, 30, 35, dan seterusnya. Kalau yang maksimal usia berapa, Mas? Kalau di permohonan yang bisa kita baca, teman-teman juga bisa baca, saya kira ada 70 tahun. Nah, itu yang salah satu yang belum direvisi. Mas, ini kan sebentar lagi pendaftaran capres dan cawapres tinggal menghitung bulan. Sementara ini kan masih berproses nih sidangnya. Nah, ada deadline tersendiri nggak sih, Mas, dari MK? Ini target harus selesai putusan bulan apa atau kapan? Kalau secara normatif nggak ada deadline. Secara normatif pengujian undang-undang itu nggak ada limitasi waktunya, gitu ya. Tetapi bahwa kemudian ada agenda-agenda ketatanegaraan yang mengiringi itu mungkin akan menjadikan pertimbangan bagi hakim, tapi itu tidak mutlak, itu tergantung kepada majelis hakim nantinya. Tapi secara umum tidak ada limitasi waktu.
terkait dengan MK kapan harus menyelesaikan atau memutus perkara pengujian undang-undang. Kan sebelumnya dulu Pak Mahfud pada saat menjadi hakim MK juga pernah membuat keputusan yang bersifat 20 hari. Bisa mungkin ada jaminan Mas bahwa apapun nanti hasilnya terkait dengan putusan di dalam ruang sidang ini independen gitu Mas, kita tidak terpengaruh dengan urusan-urusan politik sendiri. Ya kalau itu sudah pasti, saya kira Mahkamah Konstitusi diawasi oleh semua mata, saya kira ya. Sidang terbuka, diikuti semua pihak, bahkan ini pihaknya banyak. Saya kira independensi MK saat ini masih terus terjaga gitu ya. Teman-teman wartawan silakan memantau terus, memonitor. Mahkamah Konstitusi, MK, menggelar pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU Pemilu, untuk nomor perkara 140/21/2023. Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan pendahuluan gugatan terhadap pasal 169 ayat 1 huruf NUU Pemilu, yang membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal 2 periode untuk jabatan yang sama. Kuasa hukum pemohon, Doni Tri Istiqomah menilai, pasal tersebut belum cukup melindungi hak warga negara sesuai dengan pasal 28J ayat 1 UUD NRI 1945. Menurutnya, seorang warga negara yang mencalonkan diri sebagai capres-cawapres harus memiliki kedewasaan politik yang sudah teruji dan ditunjukkan melalui sikap kenegarawanan. Ternyata proses transisi demokrasi di Indonesia yang seharusnya dalam pandangan kami, dalam konteks etika politik, seorang warga negara yang berani mencalonkan diri sebagai calon presiden seharusnya memiliki kedewasaan dan kematangan politik yang harus teruji, kata Doni, dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 18 September tahun 2023. Meski demikian, ia menilai kurangnya kematangan berpolitik mengakibatkan seringnya hak warga negara dalam pasal 28J ayat 1 UUD 1945 dilanggar. Salah satunya dalam proses pemilihan presiden di mana seharusnya seseorang yang mencalonkan diri sebagai calon presiden, ketika sudah kalah 2 kali, dalam konteks etika politik dan sifat kenegarawanan, seharusnya dengan sendirinya mengundurkan diri atau tidak perlu mencalonkan diri lagi demi terjaganya tidak dilanggarnya pasal 28J ayat 1, yaitu demi menghormati hak orang lain. Salah satunya hak kami sebagai pemohon, jelas Doni. Ia mengakui, memang belum ada norma yang mengatur perihal calon presiden dan calon wakil presiden yang mencalonkan diri lebih dari 2 kali. Namun, Doni menilai saat ini tidak ada jaminan kedewasaan politik para tokoh bangsa dalam transisi demokrasi di Indonesia. Demi terlindunginya hak kami berdasarkan pasal 28J ayat 1, kami mohon dampaknya akhirnya kami mengalami kerugian konstitusional karena hak kami yang diatur terganggu, tidak bisa mencalonkan diri karena partai politik akan memilih itu lagi, ucap Doni. Perkara ini dimohonkan oleh Gulvino Guevarato yang meminta agar syarat calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, dan belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden sebanyak 2 kali dalam jabatan yang sama. Sebagai informasi, saat ini tokoh yang telah melewati lebih dari 2 kali pemilu, yakni Prabowo Subianto. Rekam jejak Prabowo, pada pemilu 2009, ia mengikuti kontestasi politik sebagai calon wakil presiden mendampingi Megawati. Kemudian pada 2014, Ketua Umum Partai Gerindra itu mencalonkan diri sebagai calon presiden bersama Hatta Rajasa. Selanjutnya, Prabowo kalah dan kembali mencalonkan diri bersama pasangannya Sandiaga Uno melawan Jokowi, di pemilu 2019. Terbaru, Prabowo dikabarkan kembali maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Saat ini, ia telah mendapat dukungan dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, PAN, dan Partai Golkar. Kuasa yang mewakili Presiden Joko Widodo tidak menghadirkan ahli dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait batas usia minimal bagi calon presiden dan juga calon wakil presiden. Hal ini disampaikan dalam sidang beragendakan mendengar keterangan ahli pemohon dan ahli presiden yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta pada Selasa 22 Agustus hari ini. Dikonfirmasi setelah persidangan sendiri, Kepala Biro Kepala Hukum, Administrasi dan Kepaniteraan atau Kabiro Hak MK, Fajar Laksono mengatakan, momen kuasa presiden tidak menghadirkan ahli di persidangan merupakan hal yang lumrah dan biasa terjadi. Menurutnya pemohon tak perlu mengajukan ahli lagi jika merasa sudah cukup dalam menyampaikan keterangannya kepada majelis hakim. Untuk informasi lebih lengkapnya, saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami, ada Ibriza Fasti Ifhami yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Ibriza, silakan dengan laporannya. Baik, Nila, terima kasih. Saat ini saya meliput langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian material
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum atau pemilu, di mana pada hari ini memang dijadwalkan untuk para pemohon dari perkara nomor 29, nomor 51, dan juga nomor 55, itu memang dijadwalkan hari ini mendengarkan keterangan ahli yang diajukan oleh pemohon perkara nomor 51 PUU garis miring 2023 seperti itu. Adapun memang pada kenyataannya pada hari ini persidangan berjalan begitu singkat karena memang tadi persidangan yang langsung dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman itu berjalan begitu singkat ketika ditanyakan kepada para pemohon, khususnya yang mengajukan ahli, yaitu pemohon 51, menyampaikan keterangan, ahli dari pemohon 51 menyampaikan keterangannya melalui secara tertulis seperti itu, tidak jadi secara lisan langsung di depan majelis hakim seperti itu. Kemudian ditanyakan kembali oleh Ketua MK Anwar Usman kepada kuasa presiden, apakah dari kuasa presiden akan menyampaikan ahli pada persidangan barusan. Nyatanya memang dari kuasa presiden juga menyatakan tidak jadi mengajukan menghadirkan ahli dalam persidangan siang tadi seperti itu. Dan setelah dikonfirmasi lebih lanjut, memang hal tersebut lumrah menurut Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono, di mana memang ketika kuasa presiden ataupun pihak DPR merasa sudah cukup untuk menyampaikan keterangannya terkait undang-undang yang diujikan, itu memang sudah tidak lagi harus menyampaikan ahli seperti itu untuk mengajukan ahli kepada Mahkamah Konstitusi. Begitu nilai yang dapat saya laporkan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak wartawan Tribunnews.com, Ibrizal Fasti Ifhami melaporkan langsung dari gedung MK, Saudara. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan juru bicara MK Fajar Laksono. Berikut liputan lengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Saya harus cek lagi karena itu surat menyuratnya tentu ada, pemberitahuan ada, tetapi saya belum ada informasi apa yang menyebabkan tidak jadi hadir. Mas Fajar, kuasa presiden tidak mengajukan ahli, katanya emang keputusan bersama. Hal ini lumrah nggak sih Mas di MK kalau presiden itu tidak mengajukan ahli? Ya lumrah aja, biasa aja. Kalau memang dianggap keterangan yang disampaikan sebagai pemberi keterangan itu cukup, ya nggak ada masalah, nggak usah pakai ahli gitu kan. Itu wajar, itu biasa. Yang pasti pembentuk undang-undang, DPR dan Presiden dalam hal ini sudah memberikan keterangan. Kalau itu dianggap cukup, maka ahli Aktivis Gulvino Guevarato menggugat 2 poin dalam pasal 169 Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan tersebut dilayangkan Vino lewat 6 kuasa hukumnya pada hari Senin 21 Agustus lalu. Dia menggugat 2 poin dalam Undang-Undang Pemilu, masing-masing pasal 169 huruf N dan pasal 169 huruf Q. Dalam gugatannya, Gulvino ingin agar MK bukan hanya memberi batasan pada jabatan presiden atau wakil presiden. Ia ingin agar syarat capres atau cawapres juga dibatasi, maksimal hanya 2 kali ikut serta. Artinya, seseorang tidak lagi bisa maju sebagai capres atau cawapres jika telah 2 kali maju dalam pencalonan yang sama. Selain pasal 169 huruf N, Gulvino juga menggugat pasal 169 huruf Q di Undang-Undang Pemilu. Poin itu mengatur soal batas usia capres dan cawapres minimal 40 tahun. Dia ingin capres-cawapres berusia paling rendah 21 tahun. Selain itu, ia mendorong agar pasal tersebut juga mengatur batas maksimal capres-cawapres menjadi 60 tahun, merujuk usia produktif menurut Badan Pusat Statistik atau BPS. Hal ini membuat dia dituding sengaja ingin menjegal capres dari Partai Gerindra,
Prabowo Subianto. Sebab saat ini Prabowo sudah memasuki usia 71 tahun. Bahkan Prabowo tercatat beberapa kali maju sebagai calon presiden. Sebut saja pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Sebelumnya dia juga pernah mendampingi Megawati Soekarno Putri maju sebagai cawapres di Pilpres 2009. Tidak dijelaskan siapa sosok Gufino Guevarato yang menggugat pasal 169 huruf Q dan huruf N di Undang-Undang Pemilu. Mengutip dari Tribun News Ultra, seorang bernama Gufino Guevarato itu merupakan seorang advokat. Dia tergabung dalam Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Seknas Fitra. Diketahui Seknas Fitra merupakan lembaga kajian dan advokasi independen yang didirikan pada 1999 sebagai pemantau anggaran dan belanja pemerintah pada tingkat nasional dan lokal. Seknas Fitra hendak mendorong transparansi anggaran dan pelibatan warga dalam proses anggarannya. Kegiatan di Seknas Fitra mencakup analisis mengenai anggaran negara, peningkatan kemawasan publik, advokasi untuk transparansi anggaran, dan reformasi hukum untuk menjadikan regulasi keuangan lebih transparan dan akuntabel. Dalam laman resmi Seknas Fitra, Gufino Guevarato tercatat sebagai anggota. Dia juga merupakan seorang sarjana hukum yang lulus dari Fakultas Hukum Universitas Jember. Pengalamannya sebelum di Seknas Fitra, tercatat Gufino pernah menjadi staf ahli di DPR RI. Dia masuk Seknas Fitra sejak tahun 2016, memiliki pengalaman 10 tahun pada gerakan sosial sejak mahasiswa hingga sekarang. Saat ini, Gufino Guevarato menggawangi divisi advokasi dan kampanye publik. Selama aktif di Seknas Fitra, dia terlibat dalam berbagai penelitian dan advokasi. Namun dia lebih banyak berkecimpung pada isu pengelolaan anggaran dan kebijakan publik di sektor sumber daya alam, energi terbarukan, masyarakat hukum, adat, dan pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Selain itu, dalam kegiatan advokasi, dia juga terlibat dalam penguatan kelembagaan kelompok nelayan kecil, penguatan literasi anggaran di kalangan mahasiswa di Indonesia melalui kegiatan sekolah anggaran di berbagai daerah, dan juga berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga untuk melakukan reformasi kebijakan anggaran. Salah satu karya tulis yang pernah dibuatnya pada saat di Seknas Fitra adalah transformasi anggaran Kejaksaan Agung RI pada tahun 2019, yaitu mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan anggaran berbasis kinerja tahun 2019. Kemudian di tahun 2018, dia membuat meluruskan arah reformasi birokrasi di Indonesia. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman sempat menyinggung soal perkara yang ditangani Mahkamah Konstitusi terkait batas minimal dan maksimal capres saat mengisi kuliah umum di Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Jawa Tengah. Anwar Usman mengatakan dirinya tidak membicarakan kasus konkret yang saat ini sedang diuji oleh MK dan ditunggu banyak pihak. Anwar menuturkan saat ini ada 2 gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi soal kriteria capres dan juga cawapres. Yang pertama terkait batas usia minimal dan batas usia maksimal seseorang bisa mendaftar menjadi capres atau cawapres. Anwar Usman juga menyebut seandainya MK memutuskan bahwa usia presiden dan wakil presiden batasnya hanya di usia 70 tahun, maka akan ada capres yang gagal. Namun adik ipar Presiden Jokowi ini memastikan apa yang disampaikan tersebut tak ada kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani oleh MK. Ia hanya menjelaskan contoh tersebut sebagai bukti bahwa peran dan kedudukan MK begitu amat penting dalam keberlangsungan konstitusi. Diketahui Aliansi 98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM telah meminta agar batas capres dan cawapres ditetapkan maksimal 70 tahun. Mereka membandingkan aturan ini dengan pembatasan usia para pejabat pemerintahan seperti Hakim Mahkamah Konstitusi, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung hingga Hakim Agung yang diatur maksimal batas usianya. Nah, ini saya tidak berbicara kasus konkret yang sedang diuji di MK dan ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk oleh para capres.
masih menunggu putusan MK. Ada yang digugat mengenai batas usia minimal, dan masuk lagi gugatan yang terkait dengan batas maksimal. Ini umpama kalau nanti MK memutuskan bahwa untuk menjadi presiden atau wakil presiden batas maksimalnya 70 tahun, berarti akan ada capres yang gagal. Nah, ini saya tidak mengomentari apa putusannya. Maksud saya begitu pentingnya kedudukan Mahkamah Konstitusi. Selamat pagi pemirsa, live breaking kembali hadir. Belakangan ini Mahkamah Konstitusi kebanjiran gugatan terkait batas usia Capres dan Cawapres. Terbaru penggugat bernama Govino Geovarato mengajukan uji materi pasal 169 huruf N dan huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dan terhadap pasal 28D ayat 3 dan pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ia meminta MK mengubah batas usia maksimal Capres dan Cawapres menjadi 65 tahun. Ada dugaan muncul bahwa Govino sengaja untuk mencegat Capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mencalonkan diri di Pilpres 2024. Prabowo sendiri saat ini diketahui berusia 71 tahun. Batas usia calon presiden dan calon wakil presiden kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi. Seorang warga bernama Govino Geovarato berusia 33 tahun pada hari Senin 21 Agustus 2023 mengajukan gugatan tersebut ke MK. Dia meminta agar batas usia maksimal Capres dan Cawapres menjadi 65 tahun. Govino mengajukan uji materi pasal 169 huruf N dan huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap pasal 28D ayat 3 dan pasal 28J ayat 1 UUD 1945. Kuasa hukum penggugat, Doni Tri Istiqomah mengatakan, pihaknya meminta agar pasal 169 huruf Q mengatur usia Capres-Cawapres minimal 21 tahun dan maksimal tinggi usianya 65 tahun pada saat pengangkatan pertama. Dia menilai pasal tersebut saat ini hanya mengatur batas usia minimum Capres-Cawapres yaitu 40 tahun. Doni juga menilai perlu dilakukan metode sinkronisasi horizontal sebagai acuan rasional mengapa usia Capres-Cawapres harus dibatasi pada usia tertentu. Sebagai batas usia minimum, Doni mengacu pada usia termuda yang dimungkinkan dalam jabatan lembaga tinggi negara, yaitu anggota legislatif. Merujuk Undang-Undang Pemilu, usia termuda yang dimungkinkan maju sebagai calon anggota legislatif adalah 21 tahun. Sementara batas maksimal Capres dan Cawapres bisa menggunakan usia 65 tahun sebagaimana yang menjadi batasan tertinggi calon hakim konstitusi. Doni sebagai praktisi tata negara ini merasa gelisah sehingga penting bagi pihaknya untuk membuat uji materi tandingan. Tujuannya untuk meluruskan agar pembatasan usia calon presiden tidak liar, tetapi tertib berdasarkan hukum sesuai dengan pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar dan tentunya pembatasan yang tidak diskriminatif. Menurut Doni, pihaknya tidak bermaksud untuk mengimbangi uji materi yang diajukan sejumlah elemen ke MK, melainkan ingin meluruskan simpang siur konstitusi melalui kajian hukum. Sementara itu, Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan MK, yaitu Fajar Laksono pada hari Selasa 22 Agustus 2023, memastikan tidak ada intervensi pihak lain dalam memutus perkara pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait batas usia Capres-Cawapres. Fajar Laksono mengatakan independensi MK hingga saat ini masih terus terjaga. Tak hanya itu, Fajar juga mempersilahkan awak media terus memantau proses
yang berjalan untuk membuktikan independensi MK dalam putusannya nanti. Menurut Fajar, proses yang berjalan di MK saat ini masih berjalan sebagaimana mestinya. Dia juga menilai penanganan perkara ini sama seperti perkara lain. Secara normatif, kata Fajar, bahwa proses pengujian undang-undang di MK tidak memiliki limitasi waktu. Putusan pun tidak memiliki tenggat waktu tertentu. Sementara itu, dia juga menyampaikan bahwa hingga saat ini terdapat 9 gugatan uji material yang berkaitan dengan batas usia Capres-Cawapres. Adapun 3 dari 9 perkara itu telah masuk tahap pemeriksaan persidangan. Usia, tapi beragam-ragam petitumnya itu. Ada yang minta 21, 25, 30, 35, dan seterusnya. Kalau yang maksimal usia berapa, Mas? Kalau di permohonan yang bisa kita baca, teman-teman juga bisa baca, saya kira ada 70 tahun. Nah, itu yang salah satu yang belum diregistrasi. Mas, ini kan sebentar lagi pendaftaran capres dan cawapres tinggal menghitung bulan. Sementara ini kan masih berproses nih sidangnya. Nah, ada deadline tersendiri nggak sih Mas dari MK? Ini target harus selesai putusan bulan apa atau kapan? Kalau secara normatif nggak ada deadline. Secara normatif pengujian undang-undang itu nggak ada limitasi waktunya, gitu ya. Tetapi bahwa kemudian ada agenda-agenda ketatanegaraan yang mengiringi itu mungkin akan menjadikan pertimbangan bagi hakim, tetapi itu tidak mutlak, itu tergantung kepada majelis hakim nantinya. Tapi secara umum tidak ada limitasi waktu terkait dengan MK kapan harus menyelesaikan atau memutus perkara pengujian undang-undang. Kan sebelumnya dulu Pak Mahfud pada saat menjadi hakim MK juga pernah membuat keputusan yang bersifat 20 hari. Bisa mungkin ada jaminan Mas bahwa apapun nanti hasilnya terkait dengan putusan di dalam ruang sidang ini independen gitu Mas, kita tidak terpengaruh dengan urusan-urusan politik sendiri. Ya, kalau itu sudah pasti, saya kira Mahkamah Konstitusi diawasi oleh semua mata, saya kira ya. Sidang terbuka, diikuti semua pihak, bahkan ini pihaknya banyak. Saya kira independensi MK saat ini masih terus terjaga, gitu ya. Teman-teman wartawan silakan memantau terus, memonitor. Mahkamah Konstitusi, MK, menggelar pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU Pemilu, untuk nomor perkara 104/21/2023. Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan pendahuluan gugatan terhadap pasal 169 ayat 1 huruf NUU Pemilu, yang membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal 2 periode untuk jabatan yang sama. Kuasa hukum pemohon, Doni Tri Istiqomah menilai, pasal tersebut belum cukup melindungi hak warga negara sesuai dengan pasal 28J ayat 1 UUD NRI 1945. Menurutnya, seorang warga negara yang mencalonkan diri sebagai capres-cawapres harus memiliki kedewasaan politik yang sudah teruji dan ditunjukkan melalui sikap kenegarawanan. Ternyata proses transisi demokrasi di Indonesia yang seharusnya dalam pandangan kami, dalam konteks etika politik, seorang warga negara yang berani mencalonkan diri sebagai calon presiden seharusnya memiliki kedewasaan dan kematangan politik yang harus teruji, kata Doni, dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 18 September tahun 2023. Meski demikian, ia menilai kurangnya kematangan berpolitik mengakibatkan seringnya hak warga negara dalam pasal 28J ayat 1 UUD 1945 dilanggar. Salah satunya dalam proses pemilihan presiden di mana seharusnya seseorang yang mencalonkan diri sebagai calon presiden, ketika sudah kalah 2 kali, dalam konteks etika politik dan sifat kenegarawanan, seharusnya dengan sendirinya mengundurkan diri atau tidak perlu mencalonkan diri lagi demi terjaganya tidak dilanggarnya pasal 28J ayat 1, yaitu demi menghormati hak orang lain. Salah satunya hak kami sebagai pemohon, jelas Doni. Ia mengakui, memang belum ada norma yang mengatur perihal calon presiden dan calon wakil presiden yang mencalonkan diri lebih dari 2 kali. Namun, Doni menilai saat ini tidak ada jaminan kedewasaan politik para tokoh bangsa dalam transisi demokrasi di Indonesia. Demi terlindunginya hak kami berdasarkan pasal 28J ayat 1, kami mohon dampaknya akhirnya kami mengalami kerugian konstitusional karena hak kami yang diatur terganggu, tidak bisa mencalonkan diri karena partai politik akan memilih itu lagi, ucap Doni. Perkara ini dimohonkan oleh Gulvino Guevarato yang meminta agar syarat calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, dan belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden sebanyak 2 kali dalam jabatan yang sama. Sebagai informasi, saat ini tokoh yang telah melewati lebih dari 2 kali pemilu, yakni Prabowo Subianto.
Rekam jejak Prabowo, pada pemilu 2009, ia mengikuti kontestasi politik sebagai calon wakil presiden mendampingi Megawati. Kemudian pada 2014, Ketua Umum Partai Gerindra itu mencalonkan diri sebagai calon presiden bersama Hatta Rajasa. Selanjutnya, Prabowo kalah dan kembali mencalonkan diri bersama pasangannya Sandiaga Uno melawan Jokowi di pemilu 2019. Terbaru, Prabowo dikabarkan kembali maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Saat ini, ia telah mendapat dukungan dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, PAN, dan Partai Golkar. Kuasa yang mewakili Presiden Joko Widodo tidak menghadirkan ahli dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait batas usia minimal bagi calon presiden dan juga calon wakil presiden. Hal ini disampaikan dalam sidang beragendakan mendengar keterangan ahli pemohon dan ahli presiden yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta pada Selasa 22 Agustus hari ini. Dikonfirmasi setelah persidangan sendiri, Kepala Biro Kepala Hukum, Administrasi dan Kepanitraan atau Kabiro Hak MK, Fajar Laksono mengatakan momen kuasa presiden tidak menghadirkan ahli di persidangan merupakan hal yang lumrah dan biasa terjadi. Menurutnya pemohon tak perlu mengajukan ahli lagi jika merasa sudah cukup dalam menyampaikan keterangannya kepada majelis hakim. Untuk informasi lebih lengkapnya, saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami, ada Ibriza Fasti Ifhami yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Ibriza, silakan dengan laporannya. Baik, Nila, terima kasih. Saat ini saya meliput langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum atau pemilu, di mana pada hari ini memang dijadwalkan untuk para pemohon dari perkara nomor 29, nomor 51, dan juga nomor 55, itu memang dijadwalkan hari ini mendengarkan keterangan ahli yang diajukan oleh pemohon perkara nomor 51 PUU garis miring 2023 seperti itu. Adapun memang pada kenyataannya pada hari ini persidangan berjalan begitu singkat karena memang tadi persidangan yang langsung dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman itu berjalan begitu singkat ketika ditanyakan kepada para pemohon khususnya yang mengajukan ahli yaitu pemohon 51 menyampaikan keterangan. Ahli dari pemohon 51 menyampaikan keterangannya melalui secara tertulis seperti itu, tidak jadi secara lisan langsung di depan majelis hakim seperti itu. Kemudian ditanyakan kembali oleh Ketua MK Anwar Usman kepada kuasa presiden, apakah dari kuasa presiden akan menyampaikan ahli pada persidangan barusan. Nyatanya memang dari kuasa presiden juga menyatakan tidak jadi mengajukan menghadirkan ahli dalam persidangan siang tadi seperti itu. Dan setelah dikonfirmasi lebih lanjut, memang hal tersebut lumrah menurut Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono, di mana memang ketika kuasa presiden ataupun pihak DPR merasa sudah cukup untuk menyampaikan keterangannya terkait undang-undang yang diujikan, itu memang sudah tidak lagi harus menyampaikan ahli seperti itu untuk mengajukan ahli kepada Mahkamah Konstitusi. Begitu nilai yang dapat saya laporkan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak wartawan Tribunnews.com, Ibriza Fasti Ifhami melaporkan langsung dari Gedung MK, saudara. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan juru bicara MK Fajar Laksono. Berikut liputan lengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Saya harus cek lagi karena itu surat menyuratnya tentu ada pemberitahuan ada, tetapi saya belum ada informasi apa yang menyebabkan tidak jadi hadir. Mas Fajar, kuasa presiden tidak mengajukan ahli, katanya emang keputusan bersama. Hal ini lumrah nggak sih Mas di MK kalau presiden itu tidak mengajukan ahli?
Ya lumrah aja, biasa aja. Kalau memang dianggap keterangan yang disampaikan sebagai pemberi keterangan itu cukup, ya nggak ada masalah, nggak usah pakai ahli gitu kan. Itu wajar, itu biasa. Yang pasti pembentuk undang-undang, DPR dan Presiden dalam hal ini sudah memberikan keterangan. Kalau itu dianggap cukup, maka ahli mungkin. Aktivis Gulvino Guevarato menggugat 2 poin dalam pasal 169 Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan tersebut dilayangkan Vino lewat 6 kuasa hukumnya pada hari Senin 21 Agustus lalu. Dia menggugat 2 poin dalam Undang-Undang Pemilu, masing-masing pasal 169 huruf N dan pasal 169 huruf Q. Dalam gugatannya, Gulvino ingin agar MK bukan hanya memberi batasan pada jabatan presiden atau wakil presiden. Ia ingin agar syarat capres atau cawapres juga dibatasi, maksimal hanya 2 kali ikut serta. Artinya, seseorang tidak lagi bisa maju sebagai capres atau cawapres jika telah 2 kali maju dalam pencalonan yang sama. Selain pasal 169 huruf N, Gulvino juga menggugat pasal 169 huruf Q di Undang-Undang Pemilu. Poin itu mengatur soal batas usia capres dan cawapres minimal 40 tahun. Dia ingin capres-cawapres berusia paling rendah 21 tahun. Selain itu, ia mendorong agar pasal tersebut juga mengatur batas maksimal capres-cawapres menjadi 60 tahun, merujuk usia produktif menurut Badan Pusat Statistik atau BPS. Hal ini membuat dia dituding sengaja ingin menjegal capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Sebab saat ini Prabowo sudah memasuki usia 71 tahun. Bahkan Prabowo tercatat beberapa kali maju sebagai calon presiden. Sebut saja pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Sebelumnya dia juga pernah mendampingi Megawati Soekarno Putri maju sebagai cawapres di Pilpres 2009. Tidak dijelaskan siapa sosok Gulvino Guevarato yang menggugat pasal 169 huruf Q dan huruf N di Undang-Undang Pemilu. Mengutip dari Tribun News Ultra, seorang bernama Gulvino Guevarato itu merupakan seorang advokat. Dia tergabung dalam Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Seknas Fitra. Diketahui Seknas Fitra merupakan lembaga kajian dan advokasi independen yang didirikan pada 1999 sebagai pemantau anggaran dan belanja pemerintah pada tingkat nasional dan lokal. Seknas Fitra hendak mendorong transparansi anggaran dan pelibatan warga dalam proses anggarannya. Kegiatan di Seknas Fitra mencakup analisis mengenai anggaran negara, peningkatan kemawasan publik, advokasi untuk transparansi anggaran, dan reformasi hukum untuk menjadikan regulasi keuangan lebih transparan dan akuntabel. Dalam laman resmi Seknas Fitra, Gulvino Guevarato tercatat sebagai anggota. Dia juga merupakan seorang sarjana hukum yang lulus dari Fakultas Hukum Universitas Jember. Pengalamannya sebelum di Seknas Fitra, tercatat Gulvino pernah menjadi staf ahli di DPR RI. Dia masuk Seknas Fitra sejak tahun 2016, memiliki pengalaman 10 tahun pada gerakan sosial sejak mahasiswa hingga sekarang. Saat ini, Gulvino Guevarato menggawangi divisi advokasi dan kampanye publik. Selama aktif di Seknas Fitra, dia terlibat dalam berbagai penelitian dan advokasi. Namun dia lebih banyak berkecimpung pada isu pengelolaan anggaran dan kebijakan publik di sektor sumber daya alam, energi terbarukan, masyarakat hukum, adat, dan pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Selain itu, dalam kegiatan advokasi, dia juga terlibat dalam penguatan kelembagaan kelompok nelayan kecil, penguatan literasi anggaran di kalangan mahasiswa di Indonesia melalui kegiatan sekolah anggaran di berbagai daerah, dan juga berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga untuk melakukan reformasi kebijakan anggaran. Salah satu karya tulis yang pernah dibuatnya pada saat di Seknas Fitra adalah transformasi anggaran Kejaksaan Agung RI pada tahun 2019, yaitu mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan anggaran berbasis kinerja tahun 2019
Kemudian di tahun 2018, dia membuat meluruskan arah reformasi birokrasi di Indonesia. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman sempat menyinggung soal perkara yang ditangani Mahkamah Konstitusi terkait batas minimal dan maksimal capres saat mengisi kuliah umum di Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Jawa Tengah. Anwar Usman mengatakan dirinya tidak membicarakan kasus konkret yang saat ini sedang diuji oleh MK dan ditunggu banyak pihak. Anwar menuturkan saat ini ada 2 gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi soal kriteria capres dan juga cawapres. Yang pertama terkait batas usia minimal dan batas usia maksimal seseorang bisa mendaftar menjadi capres atau cawapres. Anwar Usman juga menyebut seandainya MK memutuskan bahwa usia presiden dan wakil presiden batasnya hanya di usia 70 tahun, maka akan ada capres yang gagal. Namun adik ipar Presiden Jokowi ini memastikan apa yang disampaikan tersebut tak ada kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani oleh MK. Ia hanya menjelaskan contoh tersebut sebagai bukti bahwa peran dan kedudukan MK begitu amat penting dalam keberlangsungan konstitusi. Diketahui Aliansi 98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM telah meminta agar batas capres dan cawapres ditetapkan maksimal 70 tahun. Mereka membandingkan aturan ini dengan pembatasan usia para pejabat pemerintahan seperti Hakim Mahkamah Konstitusi, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung hingga Hakim Agung yang diatur maksimal batas usianya. Nah, ini saya tidak berbicara kasus konkret yang sedang diuji di MK dan ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk oleh para capres. Masih menunggu putusan MK. Ada yang digugat mengenai batas usia minimal, dan masuk lagi gugatan yang terkait dengan batas maksimal. Ini umpama kalau nanti MK memutuskan bahwa untuk menjadi presiden atau wakil presiden batas maksimalnya 70 tahun, berarti akan ada capres yang gagal. Nah, ini saya tidak mengomentari apa putusannya. Maksud saya begitu pentingnya kedudukan Mahkamah Konstitusi. Selamat pagi pemirsa, live breaking kembali hadir. Belakangan ini Mahkamah Konstitusi kebanjiran gugatan terkait batas usia capres dan cawapres. Terbaru penggugat bernama Govino Geovarato mengajukan uji materi pasal 169 huruf N dan huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dan terhadap pasal 28D ayat 3 dan pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ia meminta MK mengubah batas usia maksimal capres dan cawapres menjadi 65 tahun. Ada dugaan muncul bahwa Govino sengaja untuk mencegat capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mencalonkan diri di Pilpres 2024. Prabowo sendiri saat ini diketahui berusia 71 tahun. Batas usia calon presiden dan calon wakil presiden kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi. Seorang warga bernama Govino Guevarato berusia 33 tahun pada hari Senin 21 Agustus 2023 mengajukan gugatan tersebut ke MK. Dia meminta agar batas usia maksimal capres dan cawapres menjadi 65 tahun. Govino mengajukan uji materi pasal 169 huruf N dan huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap pasal 28D ayat 3 dan pasal 28J ayat 1 UUD 1945. Kuasa hukum penggugat, Doni Tri Istiqomah mengatakan, pihaknya meminta agar pasal 169 huruf Q mengatur usia capres-cawapres minimal 21 tahun dan maksimal tinggi usianya 65 tahun pada saat pengangkatan pertama. Dia menilai pasal tersebut saat ini hanya mengatur batas usia minimum capres-cawapres yaitu 40 tahun.
Doni juga menilai perlu dilakukan metode sinkronisasi horizontal sebagai acuan rasional mengapa usia capres-cawapres harus dibatasi pada usia tertentu. Sebagai batas usia minimum, Doni mengacu pada usia termuda yang dimungkinkan dalam jabatan lembaga tinggi negara, yaitu anggota legislatif. Merujuk Undang-Undang Pemilu, usia termuda yang dimungkinkan maju sebagai calon anggota legislatif adalah 21 tahun. Sementara batas maksimal capres dan cawapres bisa menggunakan usia 65 tahun sebagaimana yang menjadi batasan tertinggi calon hakim konstitusi. Doni sebagai praktisi tata negara ini merasa gelisah sehingga penting bagi pihaknya untuk membuat uji materi tandingan. Tujuannya untuk meluruskan agar pembatasan usia calon presiden tidak liar, tetapi tertib berdasarkan hukum sesuai dengan pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar dan tentunya pembatasan yang tidak diskriminatif. Menurut Doni, pihaknya tidak bermaksud untuk mengimbangi uji materi yang diajukan sejumlah elemen ke MK, melainkan ingin meluruskan simpang siur konstitusi melalui kajian hukum. Sementara itu, Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan MK, yaitu Fajar Laksono pada hari Selasa 22 Agustus 2023, memastikan tidak ada intervensi pihak lain dalam memutus perkara pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait batas usia Capres-Cawapres. Fajar Laksono mengatakan independensi MK hingga saat ini masih terus terjaga. Tak hanya itu, Fajar juga mempersilahkan awak media terus memantau proses yang berjalan untuk membuktikan independensi MK dalam putusannya nanti. Menurut Fajar, proses yang berjalan di MK saat ini masih berjalan sebagaimana mestinya. Dia juga menilai penanganan perkara ini sama seperti perkara lain. Secara normatif, kata Fajar, bahwa proses pengujian undang-undang di MK tidak memiliki limitasi waktu. Putusan pun tidak memiliki tenggat waktu tertentu. Sementara itu, dia juga menyampaikan bahwa hingga saat ini terdapat 9 gugatan uji materiil yang berkaitan dengan batas usia Capres-Cawapres. Adapun 3 dari 9 perkara itu telah masuk tahap pemeriksaan persidangan. Usia, tapi beragam-ragam petitumnya itu. Ada yang minta 21, 25, 30, 35, dan seterusnya. Kalau yang maksimal usia berapa, Mas? Kalau di permohonan yang bisa kita baca, teman-teman juga bisa baca, saya kira ada 70 tahun. Nah, itu yang salah satu yang belum direvisi. Mas, ini kan sebentar lagi pendaftaran capres dan cawapres tinggal menghitung bulan. Sementara ini kan masih berproses nih sidangnya. Nah, ada deadline tersendiri nggak sih, Mas, dari MK? Ini target harus selesai putusan bulan apa atau tertentu? Kalau secara normatif nggak ada deadline. Secara normatif pengujian undang-undang itu nggak ada limitasi waktunya, gitu ya. Tetapi bahwa kemudian ada agenda-agenda ketatanegaraan yang mengiringi itu mungkin akan menjadikan pertimbangan bagi hakim, tapi itu tidak mutlak, itu tergantung kepada majelis hakim nantinya. Tapi secara umum tidak ada limitasi waktu terkait dengan MK kapan harus menyelesaikan atau memutus perkara pengujian undang-undang. Kan sebelumnya dulu Pak Mahfud pada saat menjadi hakim MK juga pernah membuat keputusan yang singkat 20 hari. Bisa mungkin ada jaminan, Mas, bahwa apapun nanti hasilnya terkait dengan putusan di dalam ruang sidang ini independen gitu, Mas, kita tidak terpengaruh dengan urusan-urusan politik sendiri. Ya, kalau itu sudah pasti. Saya kira Mahkamah Konstitusi diawasi oleh semua mata, saya kira ya. Sidang terbuka, diikuti semua pihak, bahkan ini pihaknya banyak. Saya kira independensi MK saat ini masih terus terjaga, gitu ya. Teman-teman wartawan silakan memantau terus, memonitor. Mahkamah Konstitusi, MK, menggelar pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU Pemilu, untuk nomor perkara 140/21/2023. Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan pendahuluan gugatan terhadap pasal 169 ayat 1 huruf NUU Pemilu, yang membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal 2 periode untuk jabatan yang sama. Kuasa hukum pemohon, Doni Tri Istiqomah menilai,
Pasal tersebut belum cukup melindungi hak warga negara sesuai dengan pasal 28J ayat 1 UUD NRI 1945. Menurutnya, seorang warga negara yang mencalonkan diri sebagai capres-cawapres harus memiliki kedewasaan politik yang sudah teruji dan ditunjukkan melalui sikap kenegarawanan. Ternyata proses transisi demokrasi di Indonesia yang seharusnya dalam pandangan kami, dalam konteks etika politik, seorang warga negara yang berani mencalonkan diri sebagai calon presiden seharusnya memiliki kedewasaan dan kematangan politik yang harus teruji, kata Doni, dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 18 September tahun 2023. Meski demikian, ia menilai kurangnya kematangan berpolitik mengakibatkan seringnya hak warga negara dalam pasal 28J ayat 1 UUD 1945 dilanggar. Salah satunya dalam proses pemilihan presiden di mana seharusnya seseorang yang mencalonkan diri sebagai calon presiden, ketika sudah kalah 2 kali, dalam konteks etika politik dan sifat kenegarawanan, seharusnya dengan sendirinya mengundurkan diri atau tidak perlu mencalonkan diri lagi demi terjaganya tidak dilanggarnya pasal 28J ayat 1, yaitu demi menghormati hak orang lain. Salah satunya hak kami sebagai pemohon, jelas Doni. Ia mengakui, memang belum ada norma yang mengatur perihal calon presiden dan calon wakil presiden yang mencalonkan diri lebih dari 2 kali. Namun, Doni menilai saat ini tidak ada jaminan kedewasaan politik para tokoh bangsa dalam transisi demokrasi di Indonesia. Demi terlindunginya hak kami berdasarkan pasal 28J ayat 1, kami mohon dampaknya akhirnya kami mengalami kerugian konstitusional karena hak kami yang diatur terganggu, tidak bisa mencalonkan diri karena partai politik akan memilih itu lagi, ucap Doni. Perkara ini dimohonkan oleh Gulvino Guevarato yang meminta agar syarat calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, dan belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden sebanyak 2 kali dalam jabatan yang sama. Sebagai informasi, saat ini tokoh yang telah melewati lebih dari 2 kali pemilu, yakni Prabowo Subianto. Rekam jejak Prabowo, pada pemilu 2009, ia mengikuti kontestasi politik sebagai calon wakil presiden mendampingi Megawati. Kemudian pada 2014, Ketua Umum Partai Gerindra itu mencalonkan diri sebagai calon presiden bersama Hatta Rajasa. Selanjutnya, Prabowo kalah dan kembali mencalonkan diri bersama pasangannya Sandiaga Uno melawan Jokowi, di pemilu 2019. Terbaru, Prabowo dikabarkan kembali maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Saat ini, ia telah mendapat dukungan dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, PAN, dan Partai Golkar. Kuasa yang mewakili Presiden Joko Widodo tidak menghadirkan ahli dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait batas usia minimal bagi calon presiden dan juga calon wakil presiden. Hal ini disampaikan dalam sidang beragendakan mendengar keterangan ahli pemohon dan ahli presiden yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta pada Selasa 22 Agustus hari ini. Dikonfirmasi setelah persidangan sendiri, Kepala Hukum, Administrasi, dan Kepanitraan atau Kabiro Hak MK, Fajar Laksono mengatakan, momen kuasa presiden tidak menghadirkan ahli di persidangan merupakan hal yang lumrah dan biasa terjadi. Menurutnya, pemohon tak perlu mengajukan ahli lagi jika merasa sudah cukup dalam menyampaikan keterangannya kepada majelis hakim. Untuk informasi lebih lengkapnya, saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami, ada Ibriza Fasti Ifhami yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Ibriza, silakan dengan laporannya. Baik, Nila, terima kasih. Saat ini saya meliput langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum atau pemilu, di mana pada hari ini memang dijadwalkan untuk para pemohon dari perkara nomor 29, nomor 51, dan juga nomor 55, itu memang dijadwalkan hari ini mendengarkan keterangan ahli yang diajukan oleh pemohon perkara nomor 51 PUU garis miring 2023 seperti itu. Adapun memang pada kenyataannya pada hari ini persidangan berjalan begitu singkat karena memang tadi persidangan yang langsung dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman itu berjalan begitu singkat ketika ditanyakan kepada para pemohon khususnya yang mengajukan ahli yaitu pemohon 51 menyampaikan keterangan, ahli dari pemohon 51 menyampaikan keterangannya melalui secara tertulis seperti itu. Tidak jadi
secara lisan langsung di depan majelis hakim seperti itu. Kemudian ditanyakan kembali oleh Ketua MK Anwar Usman kepada kuasa presiden, apakah dari kuasa presiden akan menyampaikan ahli pada persidangan barusan. Nyatanya memang dari kuasa presiden juga menyatakan tidak jadi mengajukan menghadirkan ahli dalam persidangan siang tadi seperti itu. Dan setelah dikonfirmasi lebih lanjut, memang hal tersebut lumrah menurut Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono, di mana memang ketika kuasa presiden ataupun pihak DPR merasa sudah cukup untuk menyampaikan keterangannya terkait undang-undang yang diujikan, itu memang sudah tidak lagi harus menyampaikan ahli seperti itu untuk mengajukan ahli kepada Mahkamah Konstitusi. Begitu nilai yang dapat saya laporkan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak wartawan Tribunnews.com, Ibrizal Fasti Ifhami melaporkan langsung dari gedung MK, Saudara. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan juru bicara MK Fajar Laksono. Berikut liputan lengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Saya harus cek lagi karena itu surat menyuratnya tentu ada, pemberitahunya ada, tetapi saya belum ada informasi apa yang menyebabkan tidak jadi hadir. Mas Fajar, kuasa presiden tidak mengajukan ahli, katanya emang keputusan bersama. Hal ini lumrah nggak sih Mas di MK kalau presiden itu tidak mengajukan ahli? Ya lumrah aja, biasa aja. Kalau memang dianggap keterangan yang disampaikan sebagai pemberi keterangan itu cukup, ya nggak ada masalah, nggak usah pakai ahli gitu kan. Itu wajar, itu biasa. Yang pasti pembentuk undang-undang, DPR dan Presiden dalam hal ini sudah memberikan keterangan. Kalau itu dianggap cukup, maka ahli mungkin. Aktivis Gulvino Guevarato menggugat 2 poin dalam pasal 169 Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan tersebut dilayangkan Vino lewat 6 kuasa hukumnya pada hari Senin 21 Agustus lalu. Dia menggugat 2 poin dalam Undang-Undang Pemilu, masing-masing pasal 169 huruf N dan pasal 169 huruf Q. Dalam gugatannya, Gulvino ingin agar MK bukan hanya memberi batasan pada jabatan presiden atau wakil presiden. Ia ingin agar syarat capres atau cawapres juga dibatasi, maksimal hanya 2 kali ikut serta. Artinya, seseorang tidak lagi bisa maju sebagai capres atau cawapres jika telah 2 kali maju dalam pencalonan yang sama. Selain pasal 169 huruf N, Gulvino juga menggugat pasal 169 huruf Q di Undang-Undang Pemilu. Poin itu mengatur soal batas usia capres dan cawapres minimal 40 tahun. Dia ingin capres-cawapres berusia paling rendah 21 tahun. Selain itu, ia mendorong agar pasal tersebut juga mengatur batas maksimal capres-cawapres menjadi 60 tahun. Merujuk usia produktif menurut Badan Pusat Statistik atau BPS. Hal ini membuat dia dituding sengaja ingin menjegal capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Sebab saat ini Prabowo sudah memasuki usia 71 tahun. Bahkan Prabowo tercatat beberapa kali maju sebagai calon presiden. Sebut saja pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Sebelumnya dia juga pernah mendampingi Megawati Soekarno Putri maju sebagai cawapres di Pilpres 2009. Tidak dijelaskan siapa sosok Gulvino Guevarato yang menggugat pasal 169 huruf Q dan huruf N di Undang-Undang Pemilu. Mengutip dari Tribunnews Ultra, seorang bernama Gulvino Guevarato itu merupakan seorang advokat. Dia tergabung dalam Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Seknas Fitra. Diketahui Seknas Fitra merupakan lembaga kajian dan advokasi independen yang didirikan pada 1999 sebagai pemantau anggaran dan belanja pemerintah pada tingkat nasional dan lokal. Seknas Fitra hendak mendorong transparansi anggaran dan pelibatan warga dalam proses anggarannya.
Kegiatan di Seknas Fitra mencakup analisis mengenai anggaran negara, peningkatan kemawasan publik, advokasi untuk transparansi anggaran, dan reformasi hukum untuk menjadikan regulasi keuangan lebih transparan dan akuntabel. Dalam laman resmi Seknas Fitra, Gulvino Guevarato tercatat sebagai anggota. Dia juga merupakan seorang sarjana hukum yang lulus dari Fakultas Hukum Universitas Jember. Pengalamannya sebelum di Seknas Fitra, tercatat Gulvino pernah menjadi staf ahli di DPR RI. Dia masuk Seknas Fitra sejak tahun 2016, memiliki pengalaman 10 tahun pada gerakan sosial sejak mahasiswa hingga sekarang. Saat ini, Gulvino Guevarato menggawangi divisi advokasi dan kampanye publik. Selama aktif di Seknas Fitra, dia terlibat dalam berbagai penelitian dan advokasi. Namun dia lebih banyak berkecimpung pada isu pengelolaan anggaran dan kebijakan publik di sektor sumber daya alam, energi terbarukan, masyarakat hukum, adat, dan pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Selain itu, dalam kegiatan advokasi, dia juga terlibat dalam penguatan kelembagaan kelompok nelayan kecil, penguatan literasi anggaran di kalangan mahasiswa di Indonesia melalui kegiatan sekolah anggaran di berbagai daerah, dan juga berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga untuk melakukan reformasi kebijakan anggaran. Salah satu karya tulis yang pernah dibuatnya pada saat di Seknas Fitra adalah transformasi anggaran Kejaksaan Agung RI pada tahun 2019, yaitu mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan anggaran berbasis kinerja tahun 2019. Kemudian di tahun 2018, dia membuat meluruskan arah reformasi birokrasi di Indonesia. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman sempat menyinggung soal perkara yang ditangani Mahkamah Konstitusi terkait batas minimal dan maksimal capres saat mengisi kuliah umum di Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Jawa Tengah. Anwar Usman mengatakan dirinya tidak membicarakan kasus konkret yang saat ini sedang diuji oleh MK dan ditunggu banyak pihak. Anwar menuturkan saat ini ada 2 gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi soal kriteria capres dan juga cawapres. Yang pertama terkait batas usia minimal dan batas usia maksimal seseorang bisa mendaftar menjadi capres atau cawapres. Anwar Usman juga menyebut seandainya MK memutuskan bahwa usia presiden dan wakil presiden batasnya hanya di usia 70 tahun, maka akan ada capres yang gagal. Namun adik ipar Presiden Jokowi ini memastikan apa yang disampaikan tersebut tak ada kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani oleh MK. Ia hanya menjelaskan contoh tersebut sebagai bukti bahwa peran dan kedudukan MK begitu amat penting dalam keberlangsungan konstitusi. Diketahui Aliansi 98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM telah meminta agar batas capres dan cawapres ditetapkan maksimal 70 tahun. Mereka membandingkan aturan ini dengan pembatasan usia para pejabat pemerintahan seperti Hakim Mahkamah Konstitusi, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung hingga Hakim Agung yang diatur maksimal batas usianya. Nah, ini saya tidak berbicara kasus konkret yang sedang diuji di MK dan ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk oleh para capres, masih menunggu putusan MK. Ada yang digugat mengenai batas usia minimal, dan masuk lagi gugatan yang terkait dengan batas maksimal. Ini umpama kalau nanti MK memutuskan bahwa untuk menjadi presiden atau wakil presiden batas maksimalnya 70 tahun, berarti akan ada capres yang gagal. Nah, ini saya tidak mengomentari apa putusannya. Maksud saya begitu pentingnya kedudukan Mahkamah Konstitusi. Selamat pagi pemirsa, live breaking kembali hadir. Belakangan ini Mahkamah Konstitusi kebanjiran gugatan terkait batas usia capres dan cawapres. Terbaru penggugat bernama Gulvino Guevarato mengajukan uji materi pasal 169 huruf N dan huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
dan terhadap pasal 28D ayat 3 dan pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ia meminta MK mengubah batas usia maksimal Capres dan Cawapres menjadi 65 tahun. Ada dugaan muncul bahwa Gufino sengaja untuk mencegat Capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mencalonkan diri di Pilpres 2024. Prabowo sendiri saat ini diketahui berusia 71 tahun. Batas usia calon presiden dan calon wakil presiden kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi. Seorang warga bernama Gufino Guevarato berusia 33 tahun pada hari Senin 21 Agustus 2023 mengajukan gugatan tersebut ke MK. Dia meminta agar batas usia maksimal Capres dan Cawapres menjadi 65 tahun. Gufino mengajukan uji materi pasal 169 huruf N dan huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap pasal 28D ayat 3 dan pasal 28J ayat 1 UUD 1945. Kuasa hukum penggugat, Doni Tri Istiqomah mengatakan, pihaknya meminta agar pasal 169 huruf Q mengatur usia Capres-Cawapres minimal 21 tahun dan maksimal tinggi usianya 65 tahun pada saat pengangkatan pertama. Dia menilai pasal tersebut saat ini hanya mengatur batas usia minimum Capres-Cawapres yaitu 40 tahun. Doni juga menilai perlu dilakukan metode sinkronisasi horizontal sebagai acuan rasional mengapa usia Capres-Cawapres harus dibatasi pada usia tertentu. Sebagai batas usia minimum, Doni mengacu pada usia termuda yang dimungkinkan dalam jabatan lembaga tinggi negara, yaitu anggota legislatif. Merujuk Undang-Undang Pemilu, usia termuda yang dimungkinkan maju sebagai calon anggota legislatif adalah 21 tahun. Sementara batas maksimal Capres dan Cawapres bisa menggunakan usia 65 tahun, sebagaimana yang menjadi batasan tertinggi calon hakim konstitusi. Doni sebagai praktisi tata negara ini merasa gelisah sehingga penting bagi pihaknya untuk membuat uji materi tandingan. Tujuannya untuk meluruskan agar pembatasan usia calon presiden tidak liar, tetapi tertib berdasarkan hukum sesuai dengan pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar dan tentunya pembatasan yang tidak diskriminatif. Menurut Doni, pihaknya tidak bermaksud untuk mengimbangi uji materi yang diajukan sejumlah elemen ke MK, melainkan ingin meluruskan simpang siur konstitusi melalui kajian hukum. Sementara itu, Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan MK, yaitu Fajar Laksono pada hari Selasa 22 Agustus 2023, memastikan tidak ada intervensi pihak lain dalam memutus perkara pengujian materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait batas usia Capres-Cawapres. Fajar Laksono mengatakan independensi MK hingga saat ini masih terus terjaga. Tak hanya itu, Fajar juga mempersilahkan awak media terus memantau proses yang berjalan untuk membuktikan independensi MK dalam putusannya nanti. Menurut Fajar, proses yang berjalan di MK saat ini masih berjalan sebagaimana mestinya. Dia juga menilai penanganan perkara ini sama seperti perkara lain. Secara normatif, kata Fajar, bahwa proses pengujian undang-undang di MK tidak memiliki limitasi waktu. Putusan pun tidak memiliki tenggat waktu tertentu. Sementara itu, dia juga menyampaikan bahwa hingga saat ini terdapat 9 gugatan uji materi yang berkaitan dengan batas usia Capres-Cawapres. Adapun 3 dari 9 perkara itu telah masuk tahap pemeriksaan persidangan. Usia tapi beragam-ragam petitumnya itu. Ada yang minta 21, 25, 30, 35 dan seterusnya. Kalau yang maksimal usia berapa, Mas? Kalau di permohonan yang bisa kita baca, teman-teman juga bisa baca, saya kira ada 70 tahun. Nah, itu yang salah satu yang belum direvisi. Mas, ini kan sebentar lagi pendaftaran capres dan cawapres tinggal menghitung bulan. Sementara ini kan masih berproses nih sih.
Nah, ada deadline tersendiri nggak sih Mas dari MK? Ini target harus selesai putusan bulan apa atau tanggal berapa? Kalau secara normatif nggak ada deadline. Secara normatif kemudian undang-undang itu nggak ada limitasi waktunya, gitu ya. Tetapi bahwa kemudian ada agenda-agenda ketatanegaraan yang mengiringi itu mungkin akan menjadikan pertimbangan bagi hakim, tetapi itu tidak mutlak, itu tergantung kepada majelis hakim nantinya. Tapi secara umum tidak ada limitasi waktu terkait dengan MK kapan harus menyelesaikan atau memutus perkara pengujian undang-undang. Kan sebelumnya dulu Pak Mahfud pada saat menjadi hakim MK juga pernah membuat keputusan yang bersifat 20 hari. Bisa mungkin ada jaminan Mas bahwa apapun nanti hasilnya terkait dengan putusan di dalam ruang sidang ini independen gitu Mas, kita tidak terpengaruh dengan urusan-urusan politik sendiri. Ya kalau itu sudah pasti, saya kira Mahkamah Konstitusi diawasi oleh semua mata, saya kira ya. Sidang terbuka, diikuti semua pihak, bahkan ini pihaknya banyak. Saya kira independensi MK saat ini masih terus terjaga, gitu ya. Teman-teman wartawan silakan memantau terus, memonitor. Mahkamah Konstitusi, MK, menggelar pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU Pemilu, untuk nomor perkara 140/21/2023. Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan pendahuluan gugatan terhadap pasal 169 ayat 1 huruf NUU Pemilu, yang membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal 2 periode untuk jabatan yang sama. Kuasa hukum pemohon, Doni Tri Istiqomah menilai, pasal tersebut belum cukup melindungi hak warga negara sesuai dengan pasal 28J ayat 1 UUD NRI 1945. Menurutnya, seorang warga negara yang mencalonkan diri sebagai capres-cawapres harus memiliki kedewasaan politik yang sudah teruji dan ditunjukkan melalui sikap kenegarawanan. Ternyata proses transisi demokrasi di Indonesia yang seharusnya dalam pandangan kami, dalam konteks etika politik, seorang warga negara yang berani mencalonkan diri sebagai calon presiden seharusnya memiliki kedewasaan dan kematangan politik yang harus teruji, kata Doni, dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 18 September tahun 2023. Meski demikian, ia menilai kurangnya kematangan berpolitik mengakibatkan seringnya hak warga negara dalam pasal 28J ayat 1 UUD 1945 dilanggar. Salah satunya dalam proses pemilihan presiden di mana seharusnya seseorang yang mencalonkan diri sebagai calon presiden, ketika sudah kalah 2 kali, dalam konteks etika politik dan sifat kenegarawanan, seharusnya dengan sendirinya mengundurkan diri atau tidak perlu mencalonkan diri lagi demi terjaganya tidak dilanggarnya pasal 28J ayat 1, yaitu demi menghormati hak orang lain. Salah satunya hak kami sebagai pemohon, jelas Doni. Ia mengakui, memang belum ada norma yang mengatur perihal calon presiden dan calon wakil presiden yang mencalonkan diri lebih dari 2 kali. Namun, Doni menilai saat ini tidak ada jaminan kedewasaan politik para tokoh bangsa dalam transisi demokrasi di Indonesia. Demi terlindunginya hak kami berdasarkan pasal 28J ayat 1, kami mohon dampaknya akhirnya kami mengalami kerugian konstitusional karena hak kami yang diatur terganggu, tidak bisa mencalonkan diri karena partai politik akan memilih itu lagi, ucap Doni. Perkara ini dimohonkan oleh Gulvino Guevarato yang meminta agar syarat calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, dan belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden sebanyak 2 kali dalam jabatan yang sama. Sebagai informasi, saat ini tokoh yang telah melewati lebih dari 2 kali pemilu, yakni Prabowo Subianto. Rekam jejak Prabowo, pada pemilu 2009, ia mengikuti kontestasi politik sebagai calon wakil presiden mendampingi Megawati. Kemudian pada 2014, Ketua Umum Partai Gerindra itu mencalonkan diri sebagai calon presiden bersama Hatta Rajasa. Selanjutnya, Prabowo kalah dan kembali mencalonkan diri bersama pasangannya Sandiaga Uno melawan Jokowi di pemilu 2019. Terbaru, Prabowo dikabarkan kembali maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Saat ini, ia telah mendapat dukungan dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, PAN, dan Partai Golkar. Kuasa yang mewakili Presiden Joko Widodo tidak menghadirkan ahli dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait batas usia minimal bagi calon presiden dan juga calon wakil presiden. Hal ini disampaikan dalam sidang beragendakan mendengar keterangan ahli pemohon dan ahli presiden yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta pada Selasa 22 Agustus hari ini.
Dikonfirmasi setelah persidangan sendiri, Kepala Biro Kepala Hukum, Administrasi dan Kepanitraan atau Kabiro Hak MK, Fajar Laksono mengatakan momen kuasa presiden tidak menghadirkan ahli di persidangan merupakan hal yang lumrah dan biasa terjadi. Menurutnya pemohon tak perlu mengajukan ahli lagi jika merasa sudah cukup dalam menyampaikan keterangannya kepada majelis hakim. Untuk informasi lebih lengkapnya, saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami, ada Ibriza Fasti Ifhami yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Ibriza, silakan dengan laporannya. Baik Nila, terima kasih. Saat ini saya meliput langsung dari gedung Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum atau pemilu, di mana pada hari ini memang dijadwalkan untuk para pemohon dari perkara nomor 29, nomor 51, dan juga nomor 55, itu memang dijadwalkan hari ini mendengarkan keterangan ahli yang diajukan oleh pemohon perkara nomor 51 PUU garis miring 2023 seperti itu. Adapun memang pada kenyataannya pada hari ini persidangan berjalan begitu singkat karena memang tadi persidangan yang langsung dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman itu berjalan begitu singkat ketika ditanyakan kepada para pemohon, khususnya yang mengajukan ahli, yaitu pemohon 51, menyampaikan keterangan, ahli dari pemohon 51 menyampaikan keterangannya melalui secara tertulis seperti itu, tidak jadi secara lisan langsung di depan majelis hakim seperti itu. Kemudian ditanyakan kembali oleh Ketua MK Anwar Usman kepada kuasa presiden, apakah dari kuasa presiden akan menyampaikan ahli pada persidangan barusan. Nyatanya memang dari kuasa presiden juga menyatakan tidak jadi mengajukan menghadirkan ahli dalam persidangan siang tadi seperti itu. Dan setelah dikonfirmasi lebih lanjut, memang hal tersebut lumrah menurut Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono, di mana memang ketika kuasa presiden ataupun pihak DPR merasa sudah cukup untuk menyampaikan keterangannya terkait undang-undang yang diujikan, itu memang sudah tidak lagi harus menyampaikan ahli seperti itu untuk mengajukan ahli kepada Mahkamah Konstitusi. Begitu nilai yang dapat saya laporkan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak wartawan Tribunnews.com, Ibriza Fasti Ifhami melaporkan langsung dari gedung MK, saudara. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan juru bicara MK Fajar Laksono. Berikut liputan lengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Saya harus cek lagi karena itu surat menyuratnya tentu ada, pemberitahuan ada, tetapi saya belum ada informasi apa yang menyebabkan tidak jadi hadir. Mas Fajar, kuasa presiden tidak mengajukan ahli, katanya emang keputusan bersama. Hal ini lumrah nggak sih Mas di MK kalau presiden itu tidak mengajukan ahli? Ya lumrah aja, biasa aja. Kalau memang dianggap keterangan yang disampaikan sebagai pemberi keterangan itu cukup, ya nggak ada masalah, nggak usah pakai ahli gitu kan. Itu wajar, itu biasa. Yang pasti pembentuk undang-undang, DPR dan Presiden dalam hal ini sudah memberikan keterangan. Kalau itu dianggap cukup, maka ahli mungkin. Aktivis Gulvino Guevarato menggugat 2 poin dalam pasal 169 Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan tersebut dilayangkan Vino lewat 6 kuasa hukumnya pada hari Senin 21 Agustus lalu. Dia menggugat 2 poin dalam Undang-Undang Pemilu, masing-masing pasal 169 huruf N dan pasal 169 huruf Q. Dalam gugatannya, Gulvino ingin agar MK bukan hanya memberi batasan pada jabatan presiden atau wakil presiden.
Ia ingin agar syarat capres atau cawapres juga dibatasi, maksimal hanya 2 kali ikut serta. Artinya, seseorang tidak lagi bisa maju sebagai capres atau cawapres jika telah 2 kali maju dalam pencalonan yang sama. Selain pasal 169 huruf N, Gulvino juga menggugat pasal 169 huruf Q di Undang-Undang Pemilu. Poin itu mengatur soal batas usia capres dan cawapres minimal 40 tahun. Dia ingin capres-cawapres berusia paling rendah 21 tahun. Selain itu, ia mendorong agar pasal tersebut juga mengatur batas maksimal capres-cawapres menjadi 60 tahun, merujuk usia produktif menurut Badan Pusat Statistik atau BPS. Hal ini membuat dia dituding sengaja ingin menjegal capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Sebab saat ini Prabowo sudah memasuki usia 71 tahun. Bahkan Prabowo tercatat beberapa kali maju sebagai calon presiden. Sebut saja pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Sebelumnya dia juga pernah mendampingi Megawati Soekarno Putri maju sebagai cawapres di Pilpres 2009. Tidak dijelaskan siapa sosok Gulvino Guevarato yang menggugat pasal 169 huruf Q dan huruf N di Undang-Undang Pemilu. Mengutip dari Tribun News Ultra, seorang bernama Gulvino Guevarato itu merupakan seorang advokat. Dia tergabung dalam Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Seknas Fitra. Diketahui Seknas Fitra merupakan lembaga kajian dan advokasi independen yang didirikan pada 1999 sebagai pemantau anggaran dan belanja pemerintah pada tingkat nasional dan lokal. Seknas Fitra hendak mendorong transparansi anggaran dan pelibatan warga dalam proses anggarannya. Kegiatan di Seknas Fitra mencakup analisis mengenai anggaran negara, peningkatan kemawasan publik, advokasi untuk transparansi anggaran, dan reformasi hukum untuk menjadikan regulasi keuangan lebih transparan dan akuntabel. Dalam laman resmi Seknas Fitra, Gulvino Guevarato tercatat sebagai anggota. Dia juga merupakan seorang sarjana hukum yang lulus dari Fakultas Hukum Universitas Jember. Pengalamannya sebelum di Seknas Fitra, tercatat Gulvino pernah menjadi staf ahli di DPR RI. Dia masuk Seknas Fitra sejak tahun 2016, memiliki pengalaman 10 tahun pada gerakan sosial sejak mahasiswa hingga sekarang. Saat ini, Gulvino Guevarato menggawangi divisi advokasi dan kampanye publik. Selama aktif di Seknas Fitra, dia terlibat dalam berbagai penelitian dan advokasi. Namun dia lebih banyak berkecimpung pada isu pengelolaan anggaran dan kebijakan publik di sektor sumber daya alam, energi terbarukan, masyarakat hukum, adat, dan pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Selain itu, dalam kegiatan advokasi, dia juga terlibat dalam penguatan kelembagaan kelompok nelayan kecil, penguatan literasi anggaran di kalangan mahasiswa di Indonesia melalui kegiatan sekolah anggaran di berbagai daerah, dan juga berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga untuk melakukan reformasi kebijakan anggaran. Salah satu karya tulis yang pernah dibuatnya pada saat di Seknas Fitra adalah transformasi anggaran Kejaksaan Agung RI pada tahun 2019, yaitu mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan anggaran berbasis kinerja tahun 2019. Kemudian di tahun 2018, dia membuat meluruskan arah reformasi birokrasi di Indonesia. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman sempat menyinggung soal perkara yang ditangani Mahkamah Konstitusi terkait batas minimal dan maksimal capres saat mengisi kuliah umum di Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Jawa Tengah. Anwar Usman mengatakan dirinya tidak membicarakan kasus konkret yang saat ini sedang diuji oleh MK dan ditunggu banyak pihak. Anwar menuturkan saat ini ada 2 gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi soal kriteria capres dan juga cawapres. Yang pertama terkait batas usia minimal dan batas usia maksimal seseorang bisa mendaftar menjadi capres atau cawapres. Anwar Usman juga menyebut seandainya MK memutuskan bahwa usia presiden dan wakil presiden batasnya hanya di usia 70 tahun, maka akan ada capres yang gagal. Namun adik ipar Presiden Jokowi ini memastikan apa yang disampaikan tersebut
tak ada kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani oleh MK. Ia hanya menjelaskan contoh tersebut sebagai bukti bahwa peran dan kedudukan MK begitu amat penting dalam keberlangsungan konstitusi. Diketahui Aliansi 98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM telah meminta agar batas Capres dan Cawapres ditetapkan maksimal 70 tahun. Mereka membandingkan aturan ini dengan pembatasan usia para pejabat pemerintahan seperti Hakim Mahkamah Konstitusi, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung hingga Hakim Agung yang diatur maksimal batas usianya. Nah, ini saya tidak berbicara kasus konkret yang sedang diuji di MK dan ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk oleh para capres. Masih menunggu putusan MK. Ada yang digugat mengenai batas usia minimal, dan masuk lagi gugatan yang terkait dengan batas maksimal. Ini umpama kalau nanti MK memutuskan bahwa untuk menjadi presiden atau wakil presiden batas maksimalnya 70 tahun, berarti akan ada capres yang gagal. Nah, ini saya tidak mengomentari apa putusannya. Maksud saya begitu pentingnya kedudukan Mahkamah Konstitusi. Selamat pagi pemirsa, live breaking kembali hadir. Belakangan ini Mahkamah Konstitusi kebanjiran gugatan terkait batas usia Capres dan Cawapres. Terbaru penggugat bernama Govino Geovarato mengajukan uji materi pasal 169 huruf N dan huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dan terhadap pasal 28D ayat 3 dan pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ia meminta MK mengubah batas usia maksimal Capres dan Cawapres menjadi 65 tahun. Ada dugaan muncul bahwa Govino sengaja untuk mencegat Capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mencalonkan diri di Pilpres 2024. Prabowo sendiri saat ini diketahui berusia 71 tahun. Batas usia calon presiden dan calon wakil presiden kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi. Seorang warga bernama Govino Geovarato berusia 33 tahun pada hari Senin 21 Agustus 2023 mengajukan gugatan tersebut ke MK. Dia meminta agar batas usia maksimal Capres dan Cawapres menjadi 65 tahun. Govino mengajukan uji materi pasal 169 huruf N dan huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap pasal 28D ayat 3 dan pasal 28J ayat 1 UUD 1945. Kuasa hukum penggugat, Doni Tri Istiqomah mengatakan, pihaknya meminta agar pasal 169 huruf Q mengatur usia Capres-Cawapres minimal 21 tahun dan maksimal tinggi usianya 65 tahun pada saat pengangkatan pertama. Dia menilai pasal tersebut saat ini hanya mengatur batas usia minimum Capres-Cawapres yaitu 40 tahun. Doni juga menilai perlu dilakukan metode sinkronisasi horizontal sebagai acuan rasional mengapa usia Capres-Cawapres harus dibatasi pada usia tertentu. Sebagai batas usia minimum, Doni mengacu pada usia termuda yang dimungkinkan dalam jabatan lembaga tinggi negara, yaitu anggota legislatif. Merujuk Undang-Undang Pemilu, usia termuda yang dimungkinkan maju sebagai calon anggota legislatif adalah 21 tahun. Sementara batas maksimal Capres dan Cawapres bisa menggunakan usia 65 tahun sebagaimana yang menjadi batasan tertinggi calon hakim konstitusi. Doni sebagai praktisi tata negara ini merasa gelisah sehingga penting bagi pihaknya untuk membuat uji materi tandingan. Tujuannya untuk meluruskan agar pembatasan usia calon presiden tidak liar, tetapi tertib berdasarkan hukum sesuai dengan pasal 28J ayat 2
Undang-Undang Dasar, dan tentunya pembatasan yang tidak diskriminatif. Menurut Doni, pihaknya tidak bermaksud untuk mengimbangi uji materi yang diajukan sejumlah elemen ke MK, melainkan ingin meluruskan simpang siur konstitusi melalui kajian hukum. Sementara itu, Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan MK, yaitu Fajar Laksono pada hari Selasa 22 Agustus 2023, memastikan tidak ada intervensi pihak lain dalam memutus perkara pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait batas usia Capres-Cawapres. Fajar Laksono mengatakan independensi MK hingga saat ini masih terus terjaga. Tak hanya itu, Fajar juga mempersilahkan awak media terus memantau proses yang berjalan untuk membuktikan independensi MK dalam putusannya nanti. Menurut Fajar, proses yang berjalan di MK saat ini masih berjalan sebagaimana mestinya. Dia juga menilai penanganan perkara ini sama seperti perkara lain. Secara normatif, kata Fajar, bahwa proses pengujian undang-undang di MK tidak memiliki limitasi waktu. Putusan pun tidak memiliki tenggat waktu tertentu. Sementara itu, dia juga menyampaikan bahwa hingga saat ini terdapat 9 gugatan uji material yang berkaitan dengan batas usia Capres-Cawapres. Adapun 3 dari 9 perkara itu telah masuk tahap pemeriksaan persidangan. Usia, tapi beragam-ragam petitumnya itu. Ada yang minta 21, 25, 30, 35, dan seterusnya. Kalau yang maksimal usia berapa, Mas? Kalau di permohonan yang bisa kita baca, teman-teman juga bisa baca, saya kira ada 70 tahun. Nah, itu yang salah satu yang belum direvisi. Mas, ini kan sebentar lagi pendaftaran capres dan cawapres tinggal menghitung bulan. Sementara ini kan masih berproses nih sidangnya. Nah, ada deadline tersendiri nggak sih Mas dari MK? Ini target harus selesai putusan bulan apa atau tanggalnya? Kalau secara normatif nggak ada deadline. Secara normatif pengujian undang-undang itu nggak ada limitasi waktunya, gitu ya. Tetapi bahwa kemudian ada agenda-agenda ketatanegaraan yang mengiringi itu mungkin akan menjadikan pertimbangan bagi hakim, tetapi itu tidak mutlak, itu tergantung kepada majelis hakim nantinya. Tapi secara umum tidak ada limitasi waktu terkait dengan MK kapan harus menyelesaikan atau memutus perkara pengujian undang-undang. Kan sebelumnya dulu Pak Mahfud pada saat menjadi hakim MK juga pernah membuat keputusan yang sekitar 20 hari. Bisa mungkin ada jaminan Mas bahwa apapun nanti hasilnya terkait dengan putusan di dalam ruang sidang ini independen gitu Mas, kita tidak terpengaruh dengan urusan-urusan politik sendiri. Ya, kalau itu sudah pasti. Saya kira Mahkamah Konstitusi diawasi oleh semua mata, saya kira ya. Sidang terbuka, diikuti semua pihak, bahkan ini pihaknya banyak. Saya kira independensi MK saat ini masih terus terjaga, gitu ya. Teman-teman wartawan silakan memantau terus, memonitor. Mahkamah Konstitusi, MK, menggelar pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU Pemilu, untuk nomor perkara 140/21/2023. Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan pendahuluan gugatan terhadap pasal 169 ayat 1 huruf NUU Pemilu, yang membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal 2 periode untuk jabatan yang sama. Kuasa hukum pemohon, Doni Tri Istiqomah menilai, pasal tersebut belum cukup melindungi hak warga negara sesuai dengan pasal 28J ayat 1 UUD NRI 1945. Menurutnya, seorang warga negara yang mencalonkan diri sebagai capres-cawapres harus memiliki kedewasaan politik yang sudah teruji dan ditunjukkan melalui sikap kenegarawanan. Ternyata proses transisi demokrasi di Indonesia yang seharusnya dalam pandangan kami, dalam konteks etika politik, seorang warga negara yang berani mencalonkan diri sebagai calon presiden seharusnya memiliki kedewasaan dan kematangan politik yang harus teruji, kata Doni, dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 18 September tahun 2023. Meski demikian, ia menilai kurangnya kematangan berpolitik mengakibatkan seringnya hak warga negara dalam pasal 28J ayat 1 UUD 1945 dilanggar. Salah satunya dalam proses pemilihan presiden di mana seharusnya seseorang yang mencalonkan diri sebagai calon presiden, ketika sudah kalah 2 kali, dalam konteks etika politik dan sifat kenegarawanan, seharusnya dengan sendirinya mengundurkan diri atau tidak perlu mencalonkan diri lagi demi terjaganya tidak dilanggarnya pasal 28J ayat 1, yaitu demi menghormati hak orang lain.
Salah satunya hak kami sebagai pemohon, jelas Doni. Ia mengakui, memang belum ada norma yang mengatur perihal calon presiden dan calon wakil presiden yang mencalonkan diri lebih dari 2 kali. Namun, Doni menilai saat ini tidak ada jaminan kedewasaan politik para tokoh bangsa dalam transisi demokrasi di Indonesia. Demi terlindunginya hak kami berdasarkan pasal 28J ayat 1, kami mohon dampaknya akhirnya kami mengalami kerugian konstitusional karena hak kami yang diatur terganggu, tidak bisa mencalonkan diri karena partai politik akan memilih itu lagi, ucap Doni. Perkara ini dimohonkan oleh Gulvino Guevarato yang meminta agar syarat calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, dan belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden sebanyak 2 kali dalam jabatan yang sama. Sebagai informasi, saat ini tokoh yang telah melewati lebih dari 2 kali pemilu, yakni Prabowo Subianto. Rekam jejak Prabowo, pada pemilu 2009, ia mengikuti kontestasi politik sebagai calon wakil presiden mendampingi Megawati. Kemudian pada 2014, Ketua Umum Partai Gerindra itu mencalonkan diri sebagai calon presiden bersama Hatta Rajasa. Selanjutnya, Prabowo kalah dan kembali mencalonkan diri bersama pasangannya Sandiaga Uno melawan Jokowi, di pemilu 2019. Terbaru, Prabowo dikabarkan kembali maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Saat ini, ia telah mendapat dukungan dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, PAN, dan Partai Golkar. Kuasa yang mewakili Presiden Joko Widodo tidak menghadirkan ahli dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait batas usia minimal bagi calon presiden dan juga calon wakil presiden. Hal ini disampaikan dalam sidang beragendakan mendengar keterangan ahli pemohon dan ahli presiden yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta pada Selasa 22 Agustus hari ini. Dikonfirmasi setelah persidangan sendiri, Kepala Biro Kepala Hukum, Administrasi dan Kepaniteraan atau Kabiro Hak MK, Fajar Laksono mengatakan, momen kuasa presiden tidak menghadirkan ahli di persidangan merupakan hal yang lumrah dan biasa terjadi. Menurutnya pemohon tak perlu mengajukan ahli lagi jika merasa sudah cukup dalam menyampaikan keterangannya kepada majelis hakim. Untuk informasi lebih lengkapnya, saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami, ada Ibriza Fasti Ifhami yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Ibriza, silakan dengan laporannya. Baik, Nila, terima kasih. Saat ini saya meliput langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum atau pemilu, di mana pada hari ini memang dijadwalkan untuk para pemohon dari perkara nomor 29, nomor 51, dan juga nomor 55, itu memang dijadwalkan hari ini mendengarkan keterangan ahli yang diajukan oleh pemohon perkara nomor 51 PUU garis miring 2023 seperti itu. Adapun memang pada kenyataannya pada hari ini persidangan berjalan begitu singkat karena memang tadi persidangan yang langsung dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman itu berjalan begitu singkat ketika ditanyakan kepada para pemohon, khususnya yang mengajukan ahli yaitu pemohon 51, menyampaikan keterangan. Ahli dari pemohon 51 menyampaikan keterangannya melalui secara tertulis seperti itu, tidak jadi secara lisan langsung di depan majelis hakim seperti itu. Kemudian ditanyakan kembali oleh Ketua MK Anwar Usman kepada kuasa presiden, apakah dari kuasa presiden akan menyampaikan ahli pada persidangan barusan. Nyatanya memang dari kuasa presiden juga menyatakan tidak jadi mengajukan menghadirkan ahli dalam persidangan siang tadi seperti itu. Dan setelah dikonfirmasi lebih lanjut, memang hal tersebut lumrah menurut Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono, di mana memang ketika kuasa presiden ataupun pihak DPR merasa sudah cukup untuk menyampaikan keterangannya terkait undang-undang yang diujikan, itu
memang sudah tidak lagi harus menyampaikan ahli seperti itu untuk mengajukan ahli kepada Mahkamah Konstitusi. Begitu nilai yang dapat saya laporkan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak wartawan Tribunnews.com, Ibrizal Fasti Ifhami melaporkan langsung dari gedung MK, Saudara. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan juru bicara MK Fajar Laksono. Berikut liputan lengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Saya harus cek lagi karena itu surat menyuratnya tentu ada pemberitahuan ada, tetapi saya belum ada informasi apa yang menyebabkan tidak jadi hadir. Mas Fajar, kuasa presiden tidak mengajukan ahli, katanya emang keputusan bersama. Hal ini lumrah nggak sih Mas di MK kalau presiden itu tidak mengajukan ahli? Ya lumrah aja, biasa aja. Kalau memang dianggap keterangan yang disampaikan sebagai pemberi keterangan itu cukup, ya nggak ada masalah, nggak usah pakai ahli gitu kan. Itu wajar, itu biasa. Yang pasti pembentuk undang-undang, DPR dan Presiden dalam hal ini sudah memberikan keterangan. Kalau itu dianggap cukup, maka ahli Aktivis Gulvino Guevarato menggugat 2 poin dalam pasal 169 Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan tersebut dilayangkan Vino lewat 6 kuasa hukumnya pada hari Senin 21 Agustus lalu. Dia menggugat 2 poin dalam Undang-Undang Pemilu, masing-masing pasal 169 huruf N dan pasal 169 huruf Q. Dalam gugatannya, Gulvino ingin agar MK bukan hanya memberi batasan pada jabatan presiden atau wakil presiden. Ia ingin agar syarat capres atau cawapres juga dibatasi, maksimal hanya 2 kali ikut serta. Artinya, seseorang tidak lagi bisa maju sebagai capres atau cawapres jika telah 2 kali maju dalam pencalonan yang sama. Selain pasal 169 huruf N, Gulvino juga menggugat pasal 169 huruf Q di Undang-Undang Pemilu. Poin itu mengatur soal batas usia capres dan cawapres minimal 40 tahun. Dia ingin capres-cawapres berusia paling rendah 21 tahun. Selain itu, ia mendorong agar pasal tersebut juga mengatur batas maksimal capres-cawapres menjadi 60 tahun, merujuk usia produktif menurut Badan Pusat Statistik atau BPS. Hal ini membuat dia dituding sengaja ingin menjegal capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Sebab saat ini Prabowo sudah memasuki usia 71 tahun. Bahkan Prabowo tercatat beberapa kali maju sebagai calon presiden. Sebut saja pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Sebelumnya, dia juga pernah mendampingi Megawati Soekarno Putri maju sebagai cawapres di Pilpres 2009. Tidak dijelaskan siapa sosok Gulvino Guevarato yang menggugat pasal 169 huruf Q dan huruf N di Undang-Undang Pemilu. Mengutip dari Tribunnews Ultra, seorang bernama Gulvino Guevarato itu merupakan seorang advokat. Dia tergabung dalam Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Seknas Fitra. Diketahui Seknas Fitra merupakan lembaga kajian dan advokasi independen yang didirikan pada 1999 sebagai pemantau anggaran dan belanja pemerintah pada tingkat nasional dan lokal. Seknas Fitra hendak mendorong transparansi anggaran dan pelibatan warga dalam proses anggarannya. Kegiatan di Seknas Fitra mencakup analisis mengenai anggaran negara, peningkatan kemawasan publik, advokasi untuk transparansi anggaran, dan reformasi hukum untuk menjadikan regulasi keuangan lebih transparan dan akuntabel. Dalam laman resmi Seknas Fitra, Gulvino Guevarato tercatat sebagai anggota. Dia juga merupakan seorang sarjana hukum yang lulus dari Fakultas Hukum Universitas Jember. Pengalamannya sebelum di Seknas Fitra, tercatat Gulvino pernah menjadi staf ahli di DPR RI. Dia masuk Seknas Fitra sejak tahun 2016, memiliki pengalaman 10 tahun pada gerakan sosial sejak mahasiswa hingga sekarang. Saat ini, Gulvino Guevarato menggawangi divisi advokasi dan kampanye publik. Selama aktif di Seknas Fitra, dia terlibat dalam berbagai penelitian dan advokasi.
Namun dia lebih banyak berkecimpung pada isu pengelolaan anggaran dan kebijakan publik di sektor sumber daya alam, energi terbarukan, masyarakat hukum, adat, dan pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Selain itu, dalam kegiatan advokasi, dia juga terlibat dalam penguatan kelembagaan kelompok nelayan kecil, penguatan literasi anggaran di kalangan mahasiswa di Indonesia melalui kegiatan sekolah anggaran di berbagai daerah, dan juga berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga untuk melakukan reformasi kebijakan anggaran. Salah satu karya tulis yang pernah dibuatnya pada saat di Seknas Fitra adalah transformasi anggaran Kejaksaan Agung RI pada tahun 2019, yaitu mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan anggaran berbasis kinerja tahun 2019. Kemudian di tahun 2018, dia membuat meluruskan arah reformasi birokrasi di Indonesia. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman sempat menyinggung soal perkara yang ditangani Mahkamah Konstitusi terkait batas minimal dan maksimal capres saat mengisi kuliah umum di Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Jawa Tengah. Anwar Usman mengatakan dirinya tidak membicarakan kasus konkret yang saat ini sedang diuji oleh MK dan ditunggu banyak pihak. Anwar menuturkan saat ini ada 2 gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi soal kriteria capres dan juga cawapres. Yang pertama terkait batas usia minimal dan batas usia maksimal seseorang bisa mendaftar menjadi capres atau cawapres. Anwar Usman juga menyebut seandainya MK memutuskan bahwa usia presiden dan wakil presiden batasnya hanya di usia 70 tahun, maka akan ada capres yang gagal. Namun adik ipar Presiden Jokowi ini memastikan apa yang disampaikan tersebut tak ada kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani oleh MK. Ia hanya menjelaskan contoh tersebut sebagai bukti bahwa peran dan kedudukan MK begitu amat penting dalam keberlangsungan konstitusi. Diketahui Aliansi 98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM telah meminta agar batas capres dan cawapres ditetapkan maksimal 70 tahun. Mereka membandingkan aturan ini dengan pembatasan usia para pejabat pemerintahan seperti Hakim Mahkamah Konstitusi, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung hingga Hakim Agung yang diatur maksimal batas usianya. Nah, ini saya tidak berbicara kasus konkret yang sedang diuji di MK dan ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk oleh para capres, masih menunggu putusan MK. Ada yang digugat mengenai batas usia minimal, dan masuk lagi gugatan yang terkait dengan batas maksimal. Ini umpama kalau nanti MK memutuskan bahwa untuk menjadi presiden atau wakil presiden batas maksimalnya 70 tahun, berarti akan ada capres yang gagal. Nah, ini saya tidak mengomentari apa putusannya. Maksud saya begitu pentingnya kedudukan Mahkamah Konstitusi. Selamat pagi pemirsa, live breaking kembali hadir. Belakangan ini Mahkamah Konstitusi kebanjiran gugatan terkait batas usia capres dan cawapres. Terbaru penggugat bernama Golfino Geovarato mengajukan uji materi pasal 169 huruf N dan huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dan terhadap pasal 28D ayat 3 dan pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ia meminta MK mengubah batas usia maksimal capres dan cawapres menjadi 65 tahun. Ada dugaan muncul bahwa Golfino sengaja untuk mencegat capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mencalonkan diri di Pilpres 2024. Prabowo sendiri saat ini diketahui berusia 71 tahun. Batas usia calon presiden dan calon wakil presiden kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi. Seorang warga bernama Golfino Guevarato berusia 33 tahun pada hari Senin 21 Agustus 2023 mengajukan gugatan tersebut ke MK.
Dia meminta agar batas usia maksimal Capres dan Cawapres menjadi 65 tahun. Kulvino mengajukan uji materi pasal 169 huruf N dan huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap pasal 28 di ayat 3 dan pasal 28 J ayat 1 UUD 1945. Kuasa hukum penggugat, Doni Tri Istiqomah mengatakan, pihaknya meminta agar pasal 169 huruf Q mengatur usia Capres-Cawapres minimal 21 tahun dan maksimal tinggi usianya 65 tahun pada saat pengangkatan pertama. Dia menilai pasal tersebut saat ini hanya mengatur batas usia minimum Capres-Cawapres yaitu 40 tahun. Doni juga menilai perlu dilakukan metode sinkronisasi horizontal sebagai acuan rasional mengapa usia Capres-Cawapres harus dibatasi pada usia tertentu. Sebagai batas usia minimum, Doni mengacu pada usia termuda yang dimungkinkan dalam jabatan lembaga tinggi negara, yaitu anggota legislatif. Merujuk Undang-Undang Pemilu, usia termuda yang dimungkinkan maju sebagai calon anggota legislatif adalah 21 tahun. Sementara batas maksimal Capres dan Cawapres bisa menggunakan usia 65 tahun sebagaimana yang menjadi batasan tertinggi calon hakim konstitusi. Doni sebagai praktisi tata negara ini merasa gelisah sehingga penting bagi pihaknya untuk membuat uji materi tandingan. Tujuannya untuk meluruskan agar pembatasan usia calon presiden tidak liar, tetapi tertib berdasarkan hukum sesuai dengan pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar dan tentunya pembatasan yang tidak diskriminatif. Menurut Doni, pihaknya tidak bermaksud untuk mengimbangi uji materi yang diajukan sejumlah elemen ke MK, melainkan ingin meluruskan simpang siur konstitusi melalui kajian hukum. Sementara itu, Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan MK, yaitu Fajar Laksono pada hari Selasa 22 Agustus 2023, memastikan tidak ada intervensi pihak lain dalam memutus perkara pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait batas usia Capres-Cawapres. Fajar Laksono mengatakan independensi MK hingga saat ini masih terus terjaga. Tak hanya itu, Fajar juga mempersilahkan awak media terus memantau proses yang berjalan untuk membuktikan independensi MK dalam putusannya nanti. Menurut Fajar, proses yang berjalan di MK saat ini masih berjalan sebagaimana mestinya. Dia juga menilai penanganan perkara ini sama seperti perkara lain. Secara normatif, kata Fajar, bahwa proses pengujian undang-undang di MK tidak memiliki limitasi waktu. Putusan pun tidak memiliki tenggat waktu tertentu. Sementara itu, dia juga menyampaikan bahwa hingga saat ini terdapat 9 gugatan uji material yang berkaitan dengan batas usia Capres-Cawapres. Adapun 3 dari 9 perkara itu telah masuk tahap pemeriksaan persidangan. Usia, tapi beragam-ragam petitumnya itu. Ada yang minta 21, 25, 30, 35, dan seterusnya. Kalau yang maksimal usia berapa, Mas? Kalau di permohonan yang bisa kita baca, teman-teman juga bisa baca, saya kira ada 70 tahun. Nah, itu yang salah satu yang belum direvisi. Mas, ini kan sebentar lagi pendaftaran Capres dan Cawapres tinggal menghitung bulan. Sementara ini kan masih berproses nih sidangnya. Nah, ada deadline tersendiri nggak sih, Mas, dari MK? Ini target harus selesai putusan bulan apa atau kapan? Kalau secara normatif nggak ada deadline. Secara normatif pengujian undang-undang itu nggak ada limitasi waktunya, gitu ya. Tetapi bahwa kemudian ada agenda-agenda ketatanegaraan yang mengiringi itu mungkin akan menjadikan pertimbangan bagi hakim, tetapi itu tidak mutlak, itu tergantung kepada majelis hakim nantinya. Tapi secara umum tidak ada limitasi waktu terkait dengan MK kapan harus menyelesaikan atau memutus perkara pengujian undang-undang.
kan sebelumnya dulu Pak Mahfud pada saat menjadi hakim MK juga pernah membuat keputusan yang bersifat 20 hari. Bisa mungkin ada jaminan Mas bahwa apapun nanti hasilnya terkait dengan putusan di dalam ruang sidang ini independen gitu Mas, kita tidak terpengaruh dengan urusan-urusan politik sendiri. Ya kalau itu sudah pasti, saya kira Mahkamah Konstitusi diawasi oleh semua mata, saya kira ya. Sidang terbuka, diikuti semua pihak, bahkan ini pihaknya banyak. Saya kira independensi MK saat ini masih terus terjaga gitu ya. Teman-teman wartawan silakan memantau terus, memonitor. Mahkamah Konstitusi, MK, menggelar pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU Pemilu, untuk nomor perkara 140/21/2023. Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan pendahuluan gugatan terhadap pasal 169 ayat 1 huruf NUU Pemilu, yang membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal 2 periode untuk jabatan yang sama. Kuasa hukum pemohon, Doni Tri Istiqomah menilai, pasal tersebut belum cukup melindungi hak warga negara sesuai dengan pasal 28J ayat 1 UUD NRI 1945. Menurutnya, seorang warga negara yang mencalonkan diri sebagai capres-cawapres harus memiliki kedewasaan politik yang sudah teruji dan ditunjukkan melalui sikap kenegarawanan. Ternyata proses transisi demokrasi di Indonesia yang seharusnya dalam pandangan kami, dalam konteks etika politik, seorang warga negara yang berani mencalonkan diri sebagai calon presiden seharusnya memiliki kedewasaan dan kematangan politik yang harus teruji, kata Doni, dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 18 September tahun 2023. Meski demikian, ia menilai kurangnya kematangan berpolitik mengakibatkan seringnya hak warga negara dalam pasal 28J ayat 1 UUD 1945 dilanggar. Salah satunya dalam proses pemilihan presiden di mana seharusnya seseorang yang mencalonkan diri sebagai calon presiden, ketika sudah kalah 2 kali, dalam konteks etika politik dan sifat kenegarawanan, seharusnya dengan sendirinya mengundurkan diri atau tidak perlu mencalonkan diri lagi demi terjaganya tidak dilanggarnya pasal 28J ayat 1, yaitu demi menghormati hak orang lain. Salah satunya hak kami sebagai pemohon, jelas Doni. Ia mengakui, memang belum ada norma yang mengatur perihal calon presiden dan calon wakil presiden yang mencalonkan diri lebih dari 2 kali. Namun, Doni menilai saat ini tidak ada jaminan kedewasaan politik para tokoh bangsa dalam transisi demokrasi di Indonesia. Demi terlindunginya hak kami berdasarkan pasal 28J ayat 1, kami mohon dampaknya akhirnya kami mengalami kerugian konstitusional karena hak kami yang diatur terganggu, tidak bisa mencalonkan diri karena partai politik akan memilih itu lagi, ucap Doni. Perkara ini dimohonkan oleh Gulvino Guevarato yang meminta agar syarat calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, dan belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden sebanyak 2 kali dalam jabatan yang sama. Sebagai informasi, saat ini tokoh yang telah melewati lebih dari 2 kali pemilu, yakni Prabowo Subianto. Rekam jejak Prabowo, pada pemilu 2009, ia mengikuti kontestasi politik sebagai calon wakil presiden mendampingi Megawati. Kemudian pada 2014, Ketua Umum Partai Gerindra itu mencalonkan diri sebagai calon presiden bersama Hatta Rajasa. Selanjutnya, Prabowo kalah dan kembali mencalonkan diri bersama pasangannya Sandiaga Uno melawan Jokowi, di pemilu 2019. Terbaru, Prabowo dikabarkan kembali maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Saat ini, ia telah mendapat dukungan dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, PAN, dan Partai Golkar. Kuasa yang mewakili Presiden Joko Widodo tidak menghadirkan ahli dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait batas usia minimal bagi calon presiden dan juga calon wakil presiden. Hal ini disampaikan dalam sidang beragendakan mendengar keterangan ahli pemohon dan ahli presiden yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta pada Selasa 22 Agustus hari ini. Dikonfirmasi setelah persidangan sendiri, Kepala Hukum, Administrasi dan Kepanitraan atau Kabiro Hak MK, Fajar Laksono mengatakan, momen kuasa presiden tidak menghadirkan ahli di persidangan merupakan hal yang lumrah dan biasa terjadi. Menurutnya, pemohon tak perlu mengajukan ahli lagi jika merasa sudah cukup dalam menyampaikan keterangannya kepada majelis hakim. Untuk informasi lebih lengkapnya, saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami, ada Ibriza Fasti Ifhami yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Ibriza, silakan dengan laporannya. Baik, Nila, terima kasih. Saat ini saya meliput langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum atau pemilu
di mana pada hari ini memang dijadwalkan untuk para pemohon dari perkara nomor 29, nomor 51, dan juga nomor 55, itu memang dijadwalkan hari ini mendengarkan keterangan ahli yang diajukan oleh pemohon perkara nomor 51 PUU garis miring 2023 seperti itu. Adapun memang pada kenyataannya pada hari ini persidangan berjalan begitu singkat karena memang tadi persidangan yang langsung dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman itu berjalan begitu singkat ketika ditanyakan kepada para pemohon khususnya yang mengajukan ahli yaitu pemohon 51 menyampaikan keterangan ahli dari pemohon 51 menyampaikan keterangannya melalui secara tertulis seperti itu, tidak jadi secara lisan langsung di depan majelis hakim seperti itu. Kemudian ditanyakan kembali oleh Ketua MK Anwar Usman kepada kuasa presiden, apakah dari kuasa presiden akan menyampaikan ahli pada persidangan barusan. Nyatanya memang dari kuasa presiden juga menyatakan tidak jadi mengajukan menghadirkan ahli dalam persidangan siang tadi seperti itu. Dan setelah dikonfirmasi lebih lanjut, memang hal tersebut lumrah menurut Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono, di mana memang ketika kuasa presiden ataupun pihak DPR merasa sudah cukup untuk menyampaikan keterangannya terkait undang-undang yang diujikan, itu memang sudah tidak lagi harus menyampaikan ahli seperti itu untuk mengajukan ahli kepada Mahkamah Konstitusi. Begitu nilai yang dapat saya laporkan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak wartawan Tribunnews.com Ibrizal Fasti Ifhami melaporkan langsung dari gedung MK, saudara. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan juru bicara MK Fajar Laksono. Berikut liputan lengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Saya harus cek lagi karena itu surat menyuratnya tentu ada pemberitahuan ada, tetapi saya belum ada informasi sampai sana apa yang menyebabkan tidak jadi hadir. Mas Fajar, kuasa presiden tidak mengajukan ahli, katanya emang keputusan bersama. Hal ini lumrah nggak sih Mas di MK kalau presiden itu tidak mengajukan ahli? Ya lumrah aja, biasa aja. Kalau memang dianggap keterangan yang disampaikan sebagai pemberi keterangan itu cukup, ya nggak ada masalah, nggak usah pakai ahli gitu kan. Itu wajar, itu biasa. Yang pasti pembentuk undang-undang, DPR dan Presiden dalam hal ini sudah memberikan keterangan. Kalau itu dianggap cukup, maka ahli Aktivis Gulvino Guevarato menggugat 2 poin dalam pasal 169 Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan tersebut dilayangkan Vino lewat 6 kuasa hukumnya pada hari Senin 21 Agustus lalu. Dia menggugat 2 poin dalam Undang-Undang Pemilu, masing-masing pasal 169 huruf N dan pasal 169 huruf Q. Dalam gugatannya, Gulvino ingin agar MK bukan hanya memberi batasan pada jabatan presiden atau wakil presiden. Ia ingin agar syarat capres atau cawapres juga dibatasi, maksimal hanya 2 kali ikut serta. Artinya, seseorang tidak lagi bisa maju sebagai capres atau cawapres jika telah 2 kali maju dalam pencalonan yang sama. Selain pasal 169 huruf N, Gulvino juga menggugat pasal 169 huruf Q di Undang-Undang Pemilu. Poin itu mengatur soal batas usia capres dan cawapres minimal 40 tahun. Dia ingin capres-cawapres berusia paling rendah 21 tahun. Selain itu, ia mendorong agar pasal tersebut juga mengatur batas maksimal capres-cawapres menjadi 60 tahun, merujuk usia produktif menurut Badan Pusat Statistik atau BPS. Hal ini membuat dia dituding sengaja ingin menjegal capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
Sebab saat ini Prabowo sudah memasuki usia 71 tahun. Bahkan Prabowo tercatat beberapa kali maju sebagai calon presiden. Sebut saja pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Sebelumnya, dia juga pernah mendampingi Megawati Soekarno Putri maju sebagai cawapres di Pilpres 2009. Tidak dijelaskan siapa sosok Rufino Guevarato yang menggugat pasal 169 huruf Q dan huruf N di Undang-Undang Pemilu. Mengutip dari Tribun News Ultra, seorang bernama Rufino Guevarato itu merupakan seorang advokat. Dia tergabung dalam Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Seknas Fitra. Diketahui Seknas Fitra merupakan lembaga kajian dan advokasi independen yang didirikan pada 1999 sebagai pemantau anggaran dan belanja pemerintah pada tingkat nasional dan lokal. Seknas Fitra hendak mendorong transparansi anggaran dan pelibatan warga dalam proses anggarannya. Kegiatan di Seknas Fitra mencakup analisis mengenai anggaran negara, peningkatan kemawasan publik, advokasi untuk transparansi anggaran, dan reformasi hukum untuk menjadikan regulasi keuangan lebih transparan dan akuntabel. Dalam laman resmi Seknas Fitra, Rufino Guevarato tercatat sebagai anggota. Dia juga merupakan seorang sarjana hukum yang lulus dari Fakultas Hukum Universitas Jember. Pengalamannya sebelum di Seknas Fitra, tercatat Rufino pernah menjadi staf ahli di DPR RI. Dia masuk Seknas Fitra sejak tahun 2016, memiliki pengalaman 10 tahun pada gerakan sosial sejak mahasiswa hingga sekarang. Saat ini, Rufino Guevarato menggawangi divisi advokasi dan kampanye publik. Selama aktif di Seknas Fitra, dia terlibat dalam berbagai penelitian dan advokasi. Namun dia lebih banyak berkecimpung pada isu pengelolaan anggaran dan kebijakan publik di sektor sumber daya alam, energi terbarukan, masyarakat hukum, adat, dan pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Selain itu, dalam kegiatan advokasi, dia juga terlibat dalam penguatan kelembagaan kelompok nelayan kecil, penguatan literasi anggaran di kalangan mahasiswa di Indonesia melalui kegiatan sekolah anggaran di berbagai daerah, dan juga berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga untuk melakukan reformasi kebijakan anggaran. Salah satu karya tulis yang pernah dibuatnya pada saat di Seknas Fitra adalah transformasi anggaran Kejaksaan Agung RI pada tahun 2019, yaitu mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan anggaran berbasis kinerja tahun 2019. Kemudian di tahun 2018, dia membuat meluruskan arah reformasi birokrasi di Indonesia. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman sempat menyinggung soal perkara yang ditangani Mahkamah Konstitusi terkait batas minimal dan maksimal capres saat mengisi kuliah umum di Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Jawa Tengah. Anwar Usman mengatakan dirinya tidak membicarakan kasus konkret yang saat ini sedang diuji oleh MK dan ditunggu banyak pihak. Anwar menuturkan saat ini ada 2 gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi soal kriteria capres dan juga cawapres. Yang pertama terkait batas usia minimal dan batas usia maksimal seseorang bisa mendaftar menjadi capres atau cawapres. Anwar Usman juga menyebut seandainya MK memutuskan bahwa usia presiden dan wakil presiden batasnya hanya di usia 70 tahun, maka akan ada capres yang gagal. Namun adik ipar Presiden Jokowi ini memastikan apa yang disampaikan tersebut tak ada kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani oleh MK. Ia hanya menjelaskan contoh tersebut sebagai bukti bahwa peran dan kedudukan MK begitu amat penting dalam keberlangsungan konstitusi. Diketahui Aliansi 98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM telah meminta agar batas capres dan cawapres ditetapkan maksimal 70 tahun. Mereka membandingkan aturan ini dengan pembatasan usia para pejabat pemerintahan seperti Hakim Mahkamah Konstitusi, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung hingga Hakim Agung yang diatur maksimal batas usianya. Nah, ini saya tidak berbicara kasus konkret yang sedang diuji di MK dan ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk oleh para capres. Masih menunggu putusan MK.
ada yang digugat mengenai batas usia minimal, dan masuk lagi gugatan yang terkait dengan batas maksimal. Ini umpama kalau nanti MK memutuskan bahwa untuk menjadi presiden atau wakil presiden batas maksimalnya 70 tahun, berarti akan ada capres yang gagal. Nah, ini saya tidak mengomentari apa putusannya. Maksud saya begitu pentingnya kedudukan Mahkamah Konstitusi. Selamat pagi pemirsa, live breaking kembali hadir. Belakangan ini Mahkamah Konstitusi kebanjiran gugatan terkait batas usia Capres dan Cawapres. Terbaru penggugat bernama Govino Geovarato mengajukan uji materi pasal 169 huruf N dan huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan terhadap pasal 28D ayat 3 dan pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ia meminta MK mengubah batas usia maksimal Capres dan Cawapres menjadi 65 tahun. Ada dugaan muncul bahwa Govino sengaja untuk mencegat Capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mencalonkan diri di Pilpres 2024. Prabowo sendiri saat ini diketahui berusia 71 tahun. Batas usia calon presiden dan calon wakil presiden kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi. Seorang warga bernama Govino Guevarato berusia 33 tahun pada hari Senin 21 Agustus 2023 mengajukan gugatan tersebut ke MK. Dia meminta agar batas usia maksimal Capres dan Cawapres menjadi 65 tahun. Govino mengajukan uji materi pasal 169 huruf N dan huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap pasal 28D ayat 3 dan pasal 28C ayat 1 UUD 1945. Kuasa hukum penggugat, Doni Tri Istiqomah, mengatakan pihaknya meminta agar pasal 169 huruf Q mengatur usia Capres-Cawapres minimal 21 tahun dan maksimal tinggi usianya 65 tahun pada saat pengangkatan pertama. Dia menilai pasal tersebut saat ini hanya mengatur batas usia minimum Capres-Cawapres yaitu 40 tahun. Doni juga menilai perlu dilakukan metode sinkronisasi horizontal sebagai acuan rasional mengapa usia Capres-Cawapres harus dibatasi pada usia tertentu. Sebagai batas usia minimum, Doni mengacu pada usia termuda yang dimungkinkan dalam jabatan lembaga tinggi negara, yaitu anggota legislatif. Merujuk Undang-Undang Pemilu, usia termuda yang dimungkinkan maju sebagai calon anggota legislatif adalah 21 tahun. Sementara batas maksimal Capres dan Cawapres bisa menggunakan usia 65 tahun, sebagaimana yang menjadi batasan tertinggi calon hakim konstitusi. Doni sebagai praktisi tata negara ini merasa gelisah sehingga penting bagi pihaknya untuk membuat uji materi tandingan. Tujuannya untuk meluruskan agar pembatasan usia calon presiden tidak liar, tetapi tertib berdasarkan hukum sesuai dengan pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar, dan tentunya pembatasan yang tidak diskriminatif. Menurut Doni, pihaknya tidak bermaksud untuk mengimbangi uji materi yang diajukan sejumlah elemen ke MK, melainkan ingin meluruskan simpang siur konstitusi melalui kajian hukum. Sementara itu, Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan MK, yaitu Fajar Laksono, pada hari Selasa 22 Agustus 2023, memastikan tidak ada intervensi pihak lain dalam memutus perkara pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait batas usia Capres-Cawapres. Fajar Laksono mengatakan independensi MK hingga saat ini masih terus terjaga. Tak hanya itu, Fajar juga mempersilahkan awak media terus memantau proses yang berjalan untuk membuktikan independensi MK dalam putusannya nanti. Menurut Fajar,
proses yang berjalan di MK saat ini masih berjalan sebagaimana mestinya. Dia juga menilai penanganan perkara ini sama seperti perkara lain. Secara normatif, kata Fajar, bahwa proses pengujian undang-undang di MK tidak memiliki limitasi waktu. Putusan pun tidak memiliki tenggat waktu tertentu. Sementara itu, dia juga menyampaikan bahwa hingga saat ini terdapat 9 gugatan uji material yang berkaitan dengan batas usia Capres-Cawapres. Adapun 3 dari 9 perkara itu telah masuk tahap pemeriksaan persidangan. Usia, tapi beragam-ragam petitumnya itu. Ada yang minta 21, 25, 30, 35, dan seterusnya. Kalau yang maksimal usia berapa, Mas? Kalau di permohonan yang bisa kita baca, teman-teman juga bisa baca, saya kira ada 70 tahun. Nah, itu yang salah satu yang belum direvisi. Mas, ini kan sebentar lagi pendaftaran capres dan cawapres tinggal menghitung bulan. Sementara ini kan masih berproses nih sidangnya. Nah, ada deadline tersendiri nggak sih Mas dari MK? Ini target harus selesai putusan bulan apa atau tertentu? Kalau secara normatif nggak ada deadline. Secara normatif pengujian undang-undang itu nggak ada limitasi waktunya, gitu ya. Tetapi bahwa kemudian ada agenda-agenda ketatanegaraan yang mengiringi itu mungkin akan menjadikan pertimbangan bagi hakim, tapi itu tidak mutlak, itu tergantung kepada majelis hakim. Tapi secara umum tidak ada limitasi waktu terkait dengan MK kapan harus menyelesaikan atau memutus perkara pengujian undang-undang. Kan sebelumnya dulu Pak Mahfud pada saat menjadi hakim MK juga pernah membuat keputusan yang bersifat 20 hari. Bisa mungkin ada jaminan Mas bahwa apapun nanti hasilnya terkait dengan putusan di dalam ruang sidang ini independen gitu Mas, kita tidak terpengaruh dengan urusan-urusan politik sendiri. Ya, kalau itu sudah pasti. Saya kira Mahkamah Konstitusi diawasi oleh semua mata, saya kira ya. Sidang terbuka, diikuti semua pihak, bahkan ini pihaknya banyak. Saya kira independensi MK saat ini masih terus terjaga, gitu ya. Teman-teman wartawan silakan memantau terus, memonitor. Mahkamah Konstitusi, MK, menggelar pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU Pemilu, untuk nomor perkara 140/21/2023. Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan pendahuluan gugatan terhadap pasal 169 ayat 1 huruf NUU Pemilu, yang membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal 2 periode untuk jabatan yang sama. Kuasa hukum pemohon, Doni Tri Istiqomah menilai, pasal tersebut belum cukup melindungi hak warga negara sesuai dengan pasal 28J ayat 1 UUD NRI 1945. Menurutnya, seorang warga negara yang mencalonkan diri sebagai capres-cawapres harus memiliki kedewasaan politik yang sudah teruji dan ditunjukkan melalui sikap kenegarawanan. Ternyata proses transisi demokrasi di Indonesia yang seharusnya dalam pandangan kami, dalam konteks etika politik, seorang warga negara yang berani mencalonkan diri sebagai calon presiden seharusnya memiliki kedewasaan dan kematangan politik yang harus teruji, kata Doni, dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 18 September tahun 2023. Meski demikian, ia menilai kurangnya kematangan berpolitik mengakibatkan seringnya hak warga negara dalam pasal 28J ayat 1 UUD 1945 dilanggar. Salah satunya dalam proses pemilihan presiden di mana seharusnya seseorang yang mencalonkan diri sebagai calon presiden, ketika sudah kalah 2 kali, dalam konteks etika politik dan sifat kenegarawanan, seharusnya dengan sendirinya mengundurkan diri atau tidak perlu mencalonkan diri lagi demi terjaganya tidak dilanggarnya pasal 28J ayat 1, yaitu demi menghormati hak orang lain. Salah satunya hak kami sebagai pemohon, jelas Doni. Ia mengakui, memang belum ada norma yang mengatur perihal calon presiden dan calon wakil presiden yang mencalonkan diri lebih dari 2 kali. Namun, Doni menilai saat ini tidak ada jaminan kedewasaan politik para tokoh bangsa dalam transisi demokrasi di Indonesia. Demi terlindunginya hak kami berdasarkan pasal 28J ayat 1, kami mohon dampaknya akhirnya kami mengalami kerugian konstitusional karena hak kami yang diatur terganggu, tidak bisa mencalonkan diri karena partai politik akan memilih itu lagi, ucap Doni. Perkara ini dimohonkan oleh Gulvino Guevarato yang meminta agar syarat calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, dan belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden sebanyak 2 kali dalam jabatan yang sama. Sebagai informasi, saat ini tokoh yang telah melewati lebih dari 2 kali pemilu, yakni Prabowo Subianto. Rekam jejak Prabowo, pada pemilu 2009, ia mengikuti kontestasi politik sebagai calon wakil presiden mendampingi Megawati. Kemudian pada 2014,
Ketua Umum Partai Gerindra itu mencalonkan diri sebagai calon presiden bersama Hatta Rajasa. Selanjutnya, Prabowo kalah dan kembali mencalonkan diri bersama pasangannya Sandiaga Uno melawan Jokowi di pemilu 2019. Terbaru, Prabowo dikabarkan kembali maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Saat ini, ia telah mendapat dukungan dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, PAN, dan Partai Golkar. Kuasa yang mewakili Presiden Joko Widodo tidak menghadirkan ahli dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait batas usia minimal bagi calon presiden dan juga calon wakil presiden. Hal ini disampaikan dalam sidang beragendakan mendengar keterangan ahli pemohon dan ahli presiden yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta pada Selasa 22 Agustus hari ini. Dikonfirmasi setelah persidangan sendiri, Kepala Hukum, Administrasi, dan Kepanitraan atau Kabiro Hak MK, Fajar Laksono mengatakan momen kuasa presiden tidak menghadirkan ahli di persidangan merupakan hal yang lumrah dan biasa terjadi. Menurutnya pemohon tak perlu mengajukan ahli lagi jika merasa sudah cukup dalam menyampaikan keterangannya kepada majelis hakim. Untuk informasi lebih lengkapnya, saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami, ada Ibriza Fasti Ifhami yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Ibriza, silakan dengan laporannya. Baik, Nila, terima kasih. Saat ini saya meliput langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum atau pemilu, di mana pada hari ini memang dijadwalkan untuk para pemohon dari perkara nomor 29, nomor 51, dan juga nomor 55, itu memang dijadwalkan hari ini mendengarkan keterangan ahli yang diajukan oleh pemohon perkara nomor 51 PUU garis miring 2023 seperti itu. Adapun memang pada kenyataannya pada hari ini persidangan berjalan begitu singkat karena memang tadi persidangan yang langsung dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman itu berjalan begitu singkat ketika ditanyakan kepada para pemohon khususnya yang mengajukan ahli yaitu pemohon 51 menyampaikan keterangan, ahli dari pemohon 51 menyampaikan keterangannya melalui secara tertulis seperti itu, tidak jadi secara lisan langsung di depan majelis hakim seperti itu. Kemudian ditanyakan kembali oleh Ketua MK Anwar Usman kepada kuasa presiden, apakah dari kuasa presiden akan menyampaikan ahli pada persidangan barusan. Nyatanya memang dari kuasa presiden juga menyatakan tidak jadi mengajukan menghadirkan ahli dalam persidangan siang tadi seperti itu. Dan setelah dikonfirmasi lebih lanjut, memang hal tersebut lumrah menurut Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono, di mana memang ketika kuasa presiden ataupun pihak DPR merasa sudah cukup untuk menyampaikan keterangannya terkait undang-undang yang diujikan, itu memang sudah tidak lagi harus menyampaikan ahli seperti itu untuk mengajukan ahli kepada Mahkamah Konstitusi. Begitu nilai yang dapat saya laporkan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak wartawan Tribunnews.com, Ibriza Fasti Ifhami melaporkan langsung dari Gedung MK, saudara. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan juru bicara MK Fajar Laksono. Berikut liputan lengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Saya harus cek lagi karena itu surat menyuratnya tentu ada pemberitahuan ada, tetapi saya belum ada informasi sampai sana apa yang menyebabkan tidak jadi hadir. Mas Fajar, kuasa presiden tidak mengajukan ahli, katanya emang keputusan bersama. Hal ini lumrah nggak sih Mas di MK kalau presiden itu tidak mengajukan ahli? Ya lumrah aja, biasa aja. Kalau memang dianggap keterangannya
keterangan yang disampaikan sebagai pemberi keterangan itu cukup, ya nggak ada masalah, nggak usah pakai ahli gitu kan. Itu wajar, itu biasa. Yang pasti pembentuk undang-undang, DPR dan Presiden dalam hal ini sudah memberikan keterangan. Kalau itu dianggap cukup, maka ahli Aktivis Gulvino Guevarato menggugat 2 poin dalam pasal 169 Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan tersebut dilayangkan Vino lewat 6 kuasa hukumnya pada hari Senin 21 Agustus lalu. Dia menggugat 2 poin dalam Undang-Undang Pemilu, masing-masing pasal 169 huruf N dan pasal 169 huruf Q. Dalam gugatannya, Gulvino ingin agar MK bukan hanya memberi batasan pada jabatan presiden atau wakil presiden. Ia ingin agar syarat capres atau cawapres juga dibatasi, maksimal hanya 2 kali ikut serta. Artinya, seseorang tidak lagi bisa maju sebagai capres atau cawapres jika telah 2 kali maju dalam pencalonan yang sama. Selain pasal 169 huruf N, Gulvino juga menggugat pasal 169 huruf Q di Undang-Undang Pemilu. Poin itu mengatur soal batas usia capres dan cawapres minimal 40 tahun. Dia ingin capres-cawapres berusia paling rendah 21 tahun. Selain itu, ia mendorong agar pasal tersebut juga mengatur batas maksimal capres-cawapres menjadi 60 tahun, merujuk usia produktif menurut Badan Pusat Statistik atau BPS. Hal ini membuat dia dituding sengaja ingin menjegal capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Sebab saat ini Prabowo sudah memasuki usia 71 tahun. Bahkan Prabowo tercatat beberapa kali maju sebagai calon presiden. Sebut saja pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Sebelumnya dia juga pernah mendampingi Megawati Soekarno Putri maju sebagai cawapres di Pilpres 2009. Tidak dijelaskan siapa sosok Gulvino Guevarato yang menggugat pasal 169 huruf Q dan huruf N di Undang-Undang Pemilu. Mengutip dari Tribun News Ultra, seorang bernama Gulvino Guevarato itu merupakan seorang advokat. Dia tergabung dalam Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Seknas Fitra. Diketahui Seknas Fitra merupakan lembaga kajian dan advokasi independen yang didirikan pada 1999 sebagai pemantau anggaran dan belanja pemerintah pada tingkat nasional dan lokal. Seknas Fitra hendak mendorong transparansi anggaran dan pelibatan warga dalam proses anggarannya. Kegiatan di Seknas Fitra mencakup analisis mengenai anggaran negara, peningkatan kemawasan publik, advokasi untuk transparansi anggaran, dan reformasi hukum untuk menjadikan regulasi keuangan lebih transparan dan akuntabel. Dalam laman resmi Seknas Fitra, Gulvino Guevarato tercatat sebagai anggota. Dia juga merupakan seorang sarjana hukum yang lulus dari Fakultas Hukum Universitas Jember. Pengalamannya sebelum di Seknas Fitra, tercatat Gulvino pernah menjadi staf ahli di DPR RI. Dia masuk Seknas Fitra sejak tahun 2016, memiliki pengalaman 10 tahun pada gerakan sosial sejak mahasiswa hingga sekarang. Saat ini, Gulvino Guevarato menggawangi divisi advokasi dan kampanye publik. Selama aktif di Seknas Fitra, dia terlibat dalam berbagai penelitian dan advokasi. Namun dia lebih banyak berkecimpung pada isu pengelolaan anggaran dan kebijakan publik di sektor sumber daya alam, energi terbarukan, masyarakat hukum, adat, dan pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Selain itu, dalam kegiatan advokasi, dia juga terlibat dalam penguatan kelembagaan kelompok nelayan kecil, penguatan literasi anggaran di kalangan mahasiswa di Indonesia melalui kegiatan sekolah anggaran di berbagai daerah, dan juga berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga untuk melakukan reformasi kebijakan anggaran. Salah satu karya tulis yang pernah dibuatnya pada saat di Seknas Fitra adalah transformasi anggaran Kejaksaan Agung RI pada tahun 2019, yaitu mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan anggaran berbasis kinerja tahun 2019. Kemudian di tahun 2018, dia membuat meluruskan arah reformasi birokrasi di Indonesia.
Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman sempat menyinggung soal perkara yang ditangani Mahkamah Konstitusi terkait batas minimal dan maksimal capres saat mengisi kuliah umum di Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Jawa Tengah. Anwar Usman mengatakan dirinya tidak membicarakan kasus konkret yang saat ini sedang diuji oleh MK dan ditunggu banyak pihak. Anwar menuturkan saat ini ada 2 gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi soal kriteria capres dan juga cawapres. Yang pertama terkait batas usia minimal dan batas usia maksimal seseorang bisa mendaftar menjadi capres atau cawapres. Anwar Usman juga menyebut seandainya MK memutuskan bahwa usia presiden dan wakil presiden batasnya hanya di usia 70 tahun, maka akan ada capres yang gagal. Namun adik ipar Presiden Jokowi ini memastikan apa yang disampaikan tersebut tak ada kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani oleh MK. Ia hanya menjelaskan contoh tersebut sebagai bukti bahwa peran dan kedudukan MK begitu amat penting dalam keberlangsungan konstitusi. Diketahui Aliansi 98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM telah meminta agar batas capres dan cawapres ditetapkan maksimal 70 tahun. Mereka membandingkan aturan ini dengan pembatasan usia para pejabat pemerintahan seperti Hakim Mahkamah Konstitusi, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung hingga Hakim Agung yang diatur maksimal batas usianya. Nah, ini saya tidak berbicara kasus konkret yang sedang diuji di MK dan ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk oleh para capres, masih menunggu putusan MK. Ada yang digugat mengenai batas usia minimal, dan masuk lagi gugatan yang terkait dengan batas maksimal. Ini umpama kalau nanti MK memutuskan bahwa untuk menjadi presiden atau wakil presiden batas maksimalnya 70 tahun, berarti akan ada capres yang gagal. Nah, ini saya tidak mengomentari apa putusannya. Maksud saya begitu pentingnya kedudukan Mahkamah Konstitusi. Selamat pagi pemirsa, live breaking kembali hadir. Belakangan ini Mahkamah Konstitusi kebanjiran gugatan terkait batas usia capres dan cawapres. Terbaru penggugat bernama Govino Geovarato mengajukan uji materi pasal 169 huruf N dan huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dan terhadap pasal 28D ayat 3 dan pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ia meminta MK mengubah batas usia maksimal capres dan cawapres menjadi 65 tahun. Ada dugaan muncul bahwa Govino sengaja untuk mencegat capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mencalonkan diri di Pilpres 2024. Prabowo sendiri saat ini diketahui berusia 71 tahun. Batas usia calon presiden dan calon wakil presiden kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi. Seorang warga bernama Govino Geovarato berusia 33 tahun pada hari Senin 21 Agustus 2023 mengajukan gugatan tersebut ke MK. Dia meminta agar batas usia maksimal capres dan cawapres menjadi 65 tahun. Govino mengajukan uji materi pasal 169 huruf N dan huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap pasal 28D ayat 3 dan pasal 28J ayat 1 UUD 1945. Kuasa hukum penggugat, Doni Tri Istiqomah mengatakan, pihaknya meminta agar pasal 169 huruf Q mengatur usia capres-cawapres minimal 21 tahun dan maksimal tinggi usianya 65 tahun pada saat pengangkatan pertama. Dia menilai pasal tersebut saat ini hanya mengatur batas usia minimum capres-cawapres yaitu 40 tahun. Doni juga menilai perlu dilakukan metode sinkronisasi horizontal sebagai acuan rasional
mengapa usia capres-cawapres harus dibatasi pada usia tertentu. Sebagai batas usia minimum, Doni mengacu pada usia termuda yang dimungkinkan dalam jabatan lembaga tinggi negara, yaitu anggota legislatif. Merujuk Undang-Undang Pemilu, usia termuda yang dimungkinkan maju sebagai calon anggota legislatif adalah 21 tahun. Sementara batas maksimal capres dan cawapres bisa menggunakan usia 65 tahun sebagaimana yang menjadi batasan tertinggi calon hakim konstitusi. Doni sebagai praktisi tata negara ini merasa gelisah sehingga penting bagi pihaknya untuk membuat uji materi tandingan. Tujuannya untuk meluruskan agar pembatasan usia calon presiden tidak liar, tetapi tertib berdasarkan hukum sesuai dengan pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar dan tentunya pembatasan yang tidak diskriminatif. Menurut Doni, pihaknya tidak bermaksud untuk mengimbangi uji materi yang diajukan sejumlah elemen ke MK, melainkan ingin meluruskan simpang siur konstitusi melalui kajian hukum. Sementara itu, Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan MK, yaitu Fajar Laksono pada hari Selasa 22 Agustus 2023, memastikan tidak ada intervensi pihak lain dalam memutus perkara pengujian materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait batas usia Capres-Cawapres. Fajar Laksono mengatakan independensi MK hingga saat ini masih terus terjaga. Tak hanya itu, Fajar juga mempersilahkan awak media terus memantau proses yang berjalan untuk membuktikan independensi MK dalam putusannya nanti. Menurut Fajar, proses yang berjalan di MK saat ini masih berjalan sebagaimana mestinya. Dia juga menilai penanganan perkara ini sama seperti perkara lain. Secara normatif, kata Fajar, bahwa proses pengujian undang-undang di MK tidak memiliki limitasi waktu. Putusan pun tidak memiliki tenggat waktu tertentu. Sementara itu, dia juga menyampaikan bahwa hingga saat ini terdapat 9 gugatan uji materi yang berkaitan dengan batas usia Capres-Cawapres. Adapun 3 dari 9 perkara itu telah masuk tahap pemeriksaan persidangan. Usia, tapi beragam-ragam petitumnya itu. Ada yang minta 21, 25, 30, 35, dan seterusnya. Kalau yang maksimal usia berapa, Mas? Kalau di permohonan yang bisa kita baca, teman-teman juga bisa baca, saya kira ada 70 tahun. Nah, itu yang salah satu yang belum direvisi. Mas, ini kan sebentar lagi pendaftaran capres dan cawapres tinggal menghitung bulan. Sementara ini kan masih berproses nih sidangnya. Nah, ada deadline tersendiri nggak sih, Mas, dari MK? Ini target harus selesai putusan bulan apa atau tanggal berapa? Kalau secara normatif nggak ada deadline. Secara normatif kemudian undang-undang itu nggak ada limitasi waktunya, gitu ya. Tetapi bahwa kemudian ada agenda-agenda ketatanegaraan yang mengiringi itu mungkin akan menjadikan pertimbangan bagi hakim, tetapi itu tidak mutlak, itu tergantung kepada majelis hakim nantinya. Tapi secara umum tidak ada limitasi waktu terkait dengan MK kapan harus menyelesaikan atau memutus perkara pengujian. Kan sebelumnya dulu Pak Mahfud pada saat menjadi hakim MK juga pernah membuat keputusan yang bersifat 20 hari. Bisa mungkin ada jaminan, Mas, bahwa apapun nanti hasilnya terkait dengan putusan di dalam ruang sidang ini independen gitu, Mas, kita tidak terpengaruh dengan urusan-urusan politik sendiri. Ya, kalau itu sudah pasti. Saya kira Mahkamah Konstitusi diawasi oleh semua mata, saya kira ya. Sidang terbuka, diikuti semua pihak, bahkan ini pihaknya banyak. Saya kira independensi MK saat ini masih terus terjaga, gitu ya. Teman-teman wartawan silakan memantau terus, memonitor. Mahkamah Konstitusi, MK, menggelar pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU Pemilu, untuk nomor perkara 140/21/2023. Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan pendahuluan gugatan terhadap pasal 169 ayat 1 huruf NUU Pemilu, yang membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal 2 periode untuk jabatan yang sama. Kuasa hukum pemohon, Doni Tri Istiqomah menilai, pasal tersebut belum cukup melindungi hak warga negara sesuai dengan pasal 28J ayat 1 UUD NRI 1945.
Menurutnya, seorang warga negara yang mencalonkan diri sebagai capres-cawapres harus memiliki kedewasaan politik yang sudah teruji dan ditunjukkan melalui sikap kenegarawanan. Ternyata proses transisi demokrasi di Indonesia yang seharusnya dalam pandangan kami, dalam konteks etika politik, seorang warga negara yang berani mencalonkan diri sebagai calon presiden seharusnya memiliki kedewasaan dan kematangan politik yang harus teruji, kata Doni, dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 18 September tahun 2023. Meski demikian, ia menilai kurangnya kematangan berpolitik mengakibatkan seringnya hak warga negara dalam pasal 28J ayat 1 UUD 1945 dilanggar. Salah satunya dalam proses pemilihan presiden di mana seharusnya seseorang yang mencalonkan diri sebagai calon presiden, ketika sudah kalah 2 kali, dalam konteks etika politik dan sifat kenegarawanan, seharusnya dengan sendirinya mengundurkan diri atau tidak perlu mencalonkan diri lagi demi terjaganya tidak dilanggarnya pasal 28J ayat 1, yaitu demi menghormati hak orang lain. Salah satunya hak kami sebagai pemohon, jelas Doni. Ia mengakui, memang belum ada norma yang mengatur perihal calon presiden dan calon wakil presiden yang mencalonkan diri lebih dari 2 kali. Namun, Doni menilai saat ini tidak ada jaminan kedewasaan politik para tokoh bangsa dalam transisi demokrasi di Indonesia. Demi terlindunginya hak kami berdasarkan pasal 28J ayat 1, kami mohon dampaknya akhirnya kami mengalami kerugian konstitusional karena hak kami yang diatur terganggu, tidak bisa mencalonkan diri karena partai politik akan memilih itu lagi, ucap Doni. Perkara ini dimohonkan oleh Gulvino Guevarato yang meminta agar syarat calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, dan belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden sebanyak 2 kali dalam jabatan yang sama. Sebagai informasi, saat ini tokoh yang telah melewati lebih dari 2 kali pemilu, yakni Prabowo Subianto. Rekam jejak Prabowo, pada pemilu 2009, ia mengikuti kontestasi politik sebagai calon wakil presiden mendampingi Megawati. Kemudian pada 2014, Ketua Umum Partai Gerindra itu mencalonkan diri sebagai calon presiden bersama Hatta Rajasa. Selanjutnya, Prabowo kalah dan kembali mencalonkan diri bersama pasangannya Sandiaga Uno melawan Jokowi, di pemilu 2019. Terbaru, Prabowo dikabarkan kembali maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Saat ini, ia telah mendapat dukungan dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, PAN, dan Partai Golkar. Kuasa yang mewakili Presiden Joko Widodo tidak menghadirkan ahli dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait batas usia minimal bagi calon presiden dan juga calon wakil presiden. Hal ini disampaikan dalam sidang beragendakan mendengar keterangan ahli pemohon dan ahli presiden yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta pada Selasa 22 Agustus hari ini. Dikonfirmasi setelah persidangan sendiri, Kepala Biro Kepala Hukum, Administrasi dan Kepaniteraan atau Kabiro Hak MK, Fajar Laksono mengatakan, momen kuasa presiden tidak menghadirkan ahli di persidangan merupakan hal yang lumrah dan biasa terjadi. Menurutnya, pemohon tak perlu mengajukan ahli lagi jika merasa sudah cukup dalam menyampaikan keterangannya kepada majelis hakim. Untuk informasi lebih lengkapnya, saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami, ada Ibriza Fasti Ifhami yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Ibriza, silakan dengan laporannya. Baik, Mila, terima kasih. Saat ini saya meliput langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum atau pemilu, di mana pada hari ini memang dijadwalkan untuk para pemohon dari perkara nomor 29, nomor 51, dan juga nomor 55, itu memang dijadwalkan hari ini mendengarkan keterangan ahli yang diajukan oleh pemohon perkara nomor 51 PUU garis miring 2023 seperti itu. Adapun memang pada kenyataannya pada hari ini persidangan berjalan begitu singkat karena memang tadi persidangan yang langsung dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman itu berjalan begitu singkat ketika ditanyakan kepada para pemohon khususnya yang mengajukan ahli yaitu pemohon 51 menyampaikan keterangan, ahli dari pemohon 51 menyampaikan keterangannya melalui secara tertulis seperti itu, tidak jadi secara lisan langsung di depan majelis hakim seperti itu. Kemudian ditanyakan kembali oleh Ketua
MK Anwar Usman kepada kuasa presiden, apakah dari kuasa presiden akan menyampaikan ahli pada persidangan barusan. Nyatanya memang dari kuasa presiden juga menyatakan tidak jadi mengajukan menghadirkan ahli dalam persidangan siang tadi seperti itu. Dan setelah dikonfirmasi lebih lanjut, memang hal tersebut lumrah menurut Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono, di mana memang ketika kuasa presiden ataupun pihak DPR merasa sudah cukup untuk menyampaikan keterangannya terkait undang-undang yang diujikan, itu memang sudah tidak lagi harus menyampaikan ahli seperti itu untuk mengajukan ahli kepada Mahkamah Konstitusi. Begitu nilai yang dapat saya laporkan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak wartawan Tribunnews.com Ibrizal Fasti Ifhami melaporkan langsung dari gedung MK, Saudara. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan juru bicara MK Fajar Laksono. Berikut liputan lengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Saya harus cek lagi karena itu surat menyuratnya tentu ada, pemberitahunya ada, tetapi saya belum ada informasi apa yang menyebabkan tidak jadi hadir. Mas Fajar, kuasa presiden tidak mengajukan ahli, katanya emang keputusan bersama. Hal ini lumrah nggak sih Mas di MK kalau presiden itu tidak mengajukan ahli? Ya lumrah aja, biasa aja. Kalau memang dianggap keterangan yang disampaikan sebagai pemberi keterangan itu cukup, ya nggak ada masalah, nggak usah pakai ahli gitu kan. Itu wajar, itu biasa. Yang pasti pembentuk undang-undang, DPR dan Presiden dalam hal ini sudah memberikan keterangan. Kalau itu dianggap cukup, maka ahli Aktivis Gulvino Guevarato menggugat 2 poin dalam pasal 169 Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan tersebut dilayangkan Vino lewat 6 kuasa hukumnya pada hari Senin 21 Agustus lalu. Dia menggugat 2 poin dalam Undang-Undang Pemilu, masing-masing pasal 169 huruf N dan pasal 169 huruf Q. Dalam gugatannya, Gulvino ingin agar MK bukan hanya memberi batasan pada jabatan presiden atau wakil presiden. Ia ingin agar syarat capres atau cawapres juga dibatasi, maksimal hanya 2 kali ikut serta. Artinya, seseorang tidak lagi bisa maju sebagai capres atau cawapres jika telah 2 kali maju dalam pencalonan yang sama. Selain pasal 169 huruf N, Gulvino juga menggugat pasal 169 huruf Q di Undang-Undang Pemilu. Poin itu mengatur soal batas usia capres dan cawapres minimal 40 tahun. Dia ingin capres-cawapres berusia paling rendah 21 tahun. Selain itu, ia mendorong agar pasal tersebut juga mengatur batas maksimal capres-cawapres menjadi 60 tahun, merujuk usia produktif menurut Badan Pusat Statistik atau BPS. Hal ini membuat dia dituding sengaja ingin menjegal capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Sebab saat ini Prabowo sudah memasuki usia 71 tahun. Bahkan Prabowo tercatat beberapa kali maju sebagai calon presiden. Sebut saja pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Sebelumnya, dia juga pernah mendampingi Megawati Soekarno Putri maju sebagai cawapres di Pilpres 2009. Tidak dijelaskan siapa sosok Gulvino Guevarato yang menggugat pasal 169 huruf Q dan huruf N di Undang-Undang Pemilu. Mengutip dari Tribunnews Ultra, seorang bernama Gulvino Guevarato itu merupakan seorang advokat. Dia tergabung dalam Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Seknas Fitra. Diketahui Seknas Fitra merupakan lembaga kajian dan advokasi independen yang didirikan pada 1999 sebagai pemantau anggaran dan belanja pemerintah pada tingkat nasional dan lokal. Seknas Fitra hendak mendorong transparansi anggaran dan pelibatan warga dalam proses anggarannya. Kegiatan di Seknas Fitra mencakup analisis mengenai anggaran negara, peningkatan kemawasan publik
advokasi untuk transparansi anggaran, dan reformasi hukum untuk menjadikan regulasi keuangan lebih transparan dan akuntabel. Dalam laman resmi Seknas Fitra, Gulvino Guevarato tercatat sebagai anggota. Dia juga merupakan seorang sarjana hukum yang lulus dari Fakultas Hukum Universitas Jember. Pengalamannya sebelum di Seknas Fitra, tercatat Gulvino pernah menjadi staf ahli di DPR RI. Dia masuk Seknas Fitra sejak tahun 2016. Memiliki pengalaman 10 tahun pada gerakan sosial sejak mahasiswa hingga sekarang. Saat ini, Gulvino Guevarato menggawangi divisi advokasi dan kampanye publik. Selama aktif di Seknas Fitra, dia terlibat dalam berbagai penelitian dan advokasi. Namun dia lebih banyak berkecimpung pada isu pengelolaan anggaran dan kebijakan publik di sektor sumber daya alam, energi terbarukan, masyarakat hukum, adat, dan pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Selain itu, dalam kegiatan advokasi, dia juga terlibat dalam penguatan kelembagaan kelompok nelayan kecil, penguatan literasi anggaran di kalangan mahasiswa di Indonesia melalui kegiatan sekolah anggaran di berbagai daerah, dan juga berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga untuk melakukan reformasi kebijakan anggaran. Salah satu karya tulis yang pernah dibuatnya pada saat di Seknas Fitra adalah transformasi anggaran Kejaksaan Agung RI pada tahun 2019, yaitu mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan anggaran berbasis kinerja tahun 2019. Kemudian di tahun 2018, dia membuat meluruskan arah reformasi birokrasi di Indonesia. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman sempat menyinggung soal perkara yang ditangani Mahkamah Konstitusi terkait batas minimal dan maksimal capres saat mengisi kuliah umum di Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Jawa Tengah. Anwar Usman mengatakan dirinya tidak membicarakan kasus konkret yang saat ini sedang diuji oleh MK dan ditunggu banyak pihak. Anwar menuturkan saat ini ada 2 gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi soal kriteria capres dan juga cawapres. Yang pertama terkait batas usia minimal dan batas usia maksimal seseorang bisa mendaftar menjadi capres atau cawapres. Anwar Usman juga menyebut seandainya MK memutuskan bahwa usia presiden dan wakil presiden batasnya hanya di usia 70 tahun, maka akan ada capres yang gagal. Namun adik ipar Presiden Jokowi ini memastikan apa yang disampaikan tersebut tak ada kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani oleh MK. Ia hanya menjelaskan contoh tersebut sebagai bukti bahwa peran dan kedudukan MK begitu amat penting dalam keberlangsungan konstitusi. Diketahui Aliansi 98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM telah meminta agar batas capres dan cawapres ditetapkan maksimal 70 tahun. Mereka membandingkan aturan ini dengan pembatasan usia para pejabat pemerintahan seperti Hakim Mahkamah Konstitusi, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung hingga Hakim Agung yang diatur maksimal batas usianya. Nah, ini saya tidak berbicara kasus konkret yang sedang diuji di MK dan ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk oleh para capres. Masih menunggu putusan MK. Ada yang digugat mengenai batas usia minimal, dan masuk lagi gugatan yang terkait dengan batas maksimal. Ini umpama kalau nanti MK memutuskan bahwa untuk menjadi presiden atau wakil presiden batas maksimalnya 70 tahun, berarti akan ada capres yang gagal. Nah, ini saya tidak mengomentari apa putusannya. Maksud saya begitu pentingnya kedudukan Mahkamah Konstitusi. Selamat pagi pemirsa, live breaking kembali hadir. Belakangan ini Mahkamah Konstitusi kebanjiran gugatan terkait batas usia capres dan cawapres. Terbaru penggugat bernama Gulvino Guevarato mengajukan uji materi pasal 169 huruf N dan huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
dan terhadap pasal 28D ayat 3 dan pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ia meminta MK mengubah batas usia maksimal Capres dan Cawapres menjadi 65 tahun. Ada dugaan muncul bahwa Gufino sengaja untuk mencegat Capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mencalonkan diri di Pilpres 2024. Prabowo sendiri saat ini diketahui berusia 71 tahun. Batas usia calon presiden dan calon wakil presiden kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi. Seorang warga bernama Gulvino Guevarato berusia 33 tahun pada hari Senin 21 Agustus 2023 mengajukan gugatan tersebut ke MK. Dia meminta agar batas usia maksimal Capres dan Cawapres menjadi 65 tahun. Gulvino mengajukan uji materi pasal 169 huruf N dan huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap pasal 28D ayat 3 dan pasal 28J ayat 1 UUD 1945. Kuasa hukum penggugat, Doni Tri Istiqomah mengatakan, pihaknya meminta agar pasal 169 huruf Q mengatur usia Capres-Cawapres minimal 21 tahun dan maksimal tinggi usianya 65 tahun pada saat pengangkatan pertama. Dia menilai pasal tersebut saat ini hanya mengatur batas usia minimum Capres-Cawapres yaitu 40 tahun. Doni juga menilai perlu dilakukan metode sinkronisasi horizontal sebagai acuan rasional mengapa usia Capres-Cawapres harus dibatasi pada usia tertentu. Sebagai batas usia minimum, Doni mengacu pada usia termuda yang dimungkinkan dalam jabatan lembaga tinggi negara, yaitu anggota legislatif. Merujuk Undang-Undang Pemilu, usia termuda yang dimungkinkan maju sebagai calon anggota legislatif adalah 21 tahun. Sementara batas maksimal Capres dan Cawapres bisa menggunakan usia 65 tahun sebagaimana yang menjadi batasan tertinggi calon hakim konstitusi. Doni sebagai praktisi tata negara ini merasa gelisah sehingga penting bagi pihaknya untuk membuat uji materi tandingan. Tujuannya untuk meluruskan agar pembatasan usia calon presiden tidak liar, tetapi tertib berdasarkan hukum sesuai dengan pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar dan tentunya pembatasan yang tidak diskriminatif. Menurut Doni, pihaknya tidak bermaksud untuk mengimbangi uji materi yang diajukan sejumlah elemen ke MK, melainkan ingin meluruskan simpang siur konstitusi melalui kajian hukum. Sementara itu, Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan MK, yaitu Fajar Laksono pada hari Selasa 22 Agustus 2023, memastikan tidak ada intervensi pihak lain dalam memutus perkara pengujian materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait batas usia Capres-Cawapres. Fajar Laksono mengatakan independensi MK hingga saat ini masih terus terjaga. Tak hanya itu, Fajar juga mempersilahkan awak media terus memantau proses yang berjalan untuk membuktikan independensi MK dalam putusannya nanti. Menurut Fajar, proses yang berjalan di MK saat ini masih berjalan sebagaimana mestinya. Dia juga menilai penanganan perkara ini sama seperti perkara lain. Secara normatif, kata Fajar, bahwa proses pengujian undang-undang di MK tidak memiliki limitasi waktu. Putusan pun tidak memiliki tenggat waktu tertentu. Sementara itu, dia juga menyampaikan bahwa hingga saat ini terdapat 9 gugatan uji materi yang berkaitan dengan batas usia Capres-Cawapres. Adapun 3 dari 9 perkara itu telah masuk tahap pemeriksaan persidangan. Usia tapi beragam-ragam petitumnya itu. Ada yang minta 21, 25, 30, 35 dan seterusnya. Kalau yang maksimal usia berapa, Mas? Kalau di permohonan yang bisa kita baca, teman-teman juga bisa baca, saya kira ada 70 tahun. Nah, itu yang salah satu yang belum direvisi. Mas, ini kan sebentar lagi pendaftaran capres dan cawapres tinggal menghitung bulan. Sementara ini kan masih berproses nih sidangnya. Nah, ada deadline tersendiri nggak sih Mas dari MK? Ini target harus selesai putusan
Kalau bulan apa atau tanggal berapa? kalau secara normatif nggak ada deadline. Secara normatif pengujian undang-undang itu nggak ada limitasi waktunya, gitu ya. Tetapi bahwa kemudian ada agenda-agenda ketatanegaraan yang mengiringi itu mungkin akan menjadikan pertimbangan bagi hakim, tapi itu tidak mutlak, itu tergantung kepada majelis hakim nantinya. Tapi secara umum tidak ada limitasi waktu terkait dengan MK kapan harus menyelesaikan atau memutus perkara pengujian undang-undang. Kan sebelumnya dulu Pak Mahfud pada saat menjadi hakim MK juga pernah membuat keputusan yang bersifat 20 hari. Bisa mungkin ada jaminan Mas bahwa apapun nanti hasilnya terkait dengan putusan di dalam ruang sidang ini independen gitu, masyarakat tidak terpengaruh dengan urusan-urusan politik sendiri. Ya kalau itu sudah pasti, saya kira Mahkamah Konstitusi diawasi oleh semua mata, saya kira ya. Sidang terbuka, diikuti semua pihak, bahkan ini pihaknya banyak. Saya kira independensi MK saat ini masih terus terjaga, gitu ya. Teman-teman wartawan silakan memantau terus, memonitor. Mahkamah Konstitusi, MK, menggelar pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU Pemilu, untuk nomor perkara 140/21/2023. Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan pendahuluan gugatan terhadap pasal 169 ayat 1 huruf NUU Pemilu, yang membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal 2 periode untuk jabatan yang sama. Kuasa hukum pemohon, Doni Tri Istiqomah menilai, pasal tersebut belum cukup melindungi hak warga negara sesuai dengan pasal 28J ayat 1 UUD NRI 1945. Menurutnya, seorang warga negara yang mencalonkan diri sebagai capres-cawapres harus memiliki kedewasaan politik yang sudah teruji dan ditunjukkan melalui sikap kenegarawanan. Ternyata proses transisi demokrasi di Indonesia yang seharusnya dalam pandangan kami, dalam konteks etika politik, seorang warga negara yang berani mencalonkan diri sebagai calon presiden seharusnya memiliki kedewasaan dan kematangan politik yang harus teruji, kata Doni, dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 18 September tahun 2023. Meski demikian, ia menilai kurangnya kematangan berpolitik mengakibatkan seringnya hak warga negara dalam pasal 28J ayat 1 UUD 1945 dilanggar. Salah satunya dalam proses pemilihan presiden di mana seharusnya seseorang yang mencalonkan diri sebagai calon presiden, ketika sudah kalah 2 kali, dalam konteks etika politik dan sifat kenegarawanan, seharusnya dengan sendirinya mengundurkan diri atau tidak perlu mencalonkan diri lagi demi terjaganya tidak dilanggarnya pasal 28J ayat 1, yaitu demi menghormati hak orang lain. Salah satunya hak kami sebagai pemohon, jelas Doni. Ia mengakui, memang belum ada norma yang mengatur perihal calon presiden dan calon wakil presiden yang mencalonkan diri lebih dari 2 kali. Namun, Doni menilai saat ini tidak ada jaminan kedewasaan politik para tokoh bangsa dalam transisi demokrasi di Indonesia. Demi terlindunginya hak kami berdasarkan pasal 28J ayat 1, kami mohon dampaknya akhirnya kami mengalami kerugian konstitusional karena hak kami yang diatur terganggu, tidak bisa mencalonkan diri karena partai politik akan memilih itu lagi, ucap Doni. Perkara ini dimohonkan oleh Gulvino Guevarato yang meminta agar syarat calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, dan belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden sebanyak 2 kali dalam jabatan yang sama. Sebagai informasi, saat ini tokoh yang telah melewati lebih dari 2 kali pemilu, yakni Prabowo Subianto. Rekam jejak Prabowo, pada pemilu 2009, ia mengikuti kontestasi politik sebagai calon wakil presiden mendampingi Megawati. Kemudian pada 2014, Ketua Umum Partai Gerindra itu mencalonkan diri sebagai calon presiden bersama Hatta Rajasa. Selanjutnya, Prabowo kalah dan kembali mencalonkan diri bersama pasangannya Sandiaga Uno melawan Jokowi, di pemilu 2019. Terbaru, Prabowo dikabarkan kembali maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Saat ini, ia telah mendapat dukungan dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, PAN, dan Partai Golkar. Kuasa yang mewakili Presiden Joko Widodo tidak menghadirkan ahli dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait batas usia minimal bagi calon presiden dan juga calon wakil presiden. Hal ini disampaikan dalam sidang beragendakan mendengar keterangan ahli pemohon dan ahli presiden yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta pada Selasa 22 Agustus hari ini.
Dikonfirmasi setelah persidangan sendiri, Kepala Hukum, Administrasi dan Kepanitraan atau Kabiro Hak MK, Fajar Laksono mengatakan momen kuasa presiden tidak menghadirkan ahli di persidangan merupakan hal yang lumrah dan biasa terjadi. Menurutnya pemohon tak perlu mengajukan ahli lagi jika merasa sudah cukup dalam menyampaikan keterangannya kepada majelis hakim. Untuk informasi lebih lengkapnya, saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami, ada Ibriza Fasti Ifhami yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Ibriza, silakan dengan laporannya. Baik, Nila, terima kasih. Saat ini saya meliput langsung dari gedung Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum atau pemilu, di mana pada hari ini memang dijadwalkan untuk para pemohon dari perkara nomor 29, nomor 51, dan juga nomor 55, itu memang dijadwalkan hari ini mendengarkan keterangan ahli yang diajukan oleh pemohon perkara nomor 51 PUU garis miring 2023 seperti itu. Adapun memang pada kenyataannya pada hari ini persidangan berjalan begitu singkat karena memang tadi persidangan yang langsung dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman itu berjalan begitu singkat ketika ditanyakan kepada para pemohon, khususnya yang mengajukan ahli, yaitu pemohon 51, menyampaikan keterangan, ahli dari pemohon 51 menyampaikan keterangannya melalui secara tertulis seperti itu, tidak jadi secara lisan langsung di depan majelis hakim seperti itu. Kemudian ditanyakan kembali oleh Ketua MK Anwar Usman kepada kuasa presiden, apakah dari kuasa presiden akan menyampaikan ahli pada persidangan barusan. Nyatanya memang dari kuasa presiden juga menyatakan tidak jadi mengajukan menghadirkan ahli dalam persidangan siang tadi seperti itu. Dan setelah dikonfirmasi lebih lanjut, memang hal tersebut lumrah menurut Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono, di mana memang ketika kuasa presiden ataupun pihak DPR merasa sudah cukup untuk menyampaikan keterangannya terkait undang-undang yang diujikan, itu memang sudah tidak lagi harus menyampaikan ahli seperti itu untuk mengajukan ahli kepada Mahkamah Konstitusi. Begitu nilai yang dapat saya laporkan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak wartawan Tribunnews.com, Ibriza Fasti Ifhami melaporkan langsung dari gedung MK, saudara. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan juru bicara MK Fajar Laksono. Berikut liputan lengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Saya harus cek lagi karena itu surat menyuratnya tentu ada, pemberitahunya ada, tetapi saya belum ada informasi apa yang menyebabkan tidak jadi hadir. Mas Fajar, kuasa presiden tidak mengajukan ahli, katanya emang keputusan bersama. Hal ini lumrah nggak sih Mas di MK kalau presiden itu tidak mengajukan ahli? Ya lumrah aja, biasa aja. Kalau memang dianggap keterangan yang disampaikan sebagai pemberi keterangan itu cukup, ya nggak ada masalah, nggak usah pakai ahli gitu kan. Itu wajar, itu biasa. Yang pasti pembentuk undang-undang, DPR dan Presiden dalam hal ini sudah memberikan keterangan. Kalau itu dianggap cukup, maka ahli mungkin. Aktivis Gulvino Guevarato menggugat 2 poin dalam pasal 169 Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan tersebut dilayangkan Vino lewat 6 kuasa hukumnya pada hari Senin 21 Agustus lalu. Dia menggugat 2 poin dalam Undang-Undang Pemilu, masing-masing pasal 169 huruf N dan pasal 169 huruf Q. Dalam gugatannya, Gulvino ingin agar MK bukan hanya memberi batasan pada jabatan presiden atau wakil presiden.
Ia ingin agar syarat capres atau cawapres juga dibatasi, maksimal hanya 2 kali ikut serta. Artinya, seseorang tidak lagi bisa maju sebagai capres atau cawapres jika telah 2 kali maju dalam pencalonan yang sama. Selain pasal 169 huruf N, Gulpino juga menggugat pasal 169 huruf Q di Undang-Undang Pemilu. Poin itu mengatur soal batas usia capres dan cawapres minimal 40 tahun. Dia ingin capres-cawapres berusia paling rendah 21 tahun. Selain itu, ia mendorong agar pasal tersebut juga mengatur batas maksimal capres-cawapres menjadi 60 tahun, merujuk usia produktif menurut Badan Pusat Statistik atau BPS. Hal ini membuat dia dituding sengaja ingin menjegal capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Sebab saat ini Prabowo sudah memasuki usia 71 tahun. Bahkan Prabowo tercatat beberapa kali maju sebagai calon presiden. Sebut saja pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Sebelumnya, dia juga pernah mendampingi Megawati Soekarno Putri maju sebagai cawapres di Pilpres 2009. Tidak dijelaskan siapa sosok Gulpino Guevarato yang menggugat pasal 169 huruf Q dan huruf N di Undang-Undang Pemilu. Mengutip dari Tribunnews Ultra, seorang bernama Gulpino Guevarato itu merupakan seorang advokat. Dia tergabung dalam Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Seknas Fitra. Diketahui Seknas Fitra merupakan lembaga kajian dan advokasi independen yang didirikan pada 1999 sebagai pemantau anggaran dan belanja pemerintah pada tingkat nasional dan lokal. Seknas Fitra hendak mendorong transparansi anggaran dan pelibatan warga dalam proses anggarannya. Kegiatan di Seknas Fitra mencakup analisis mengenai anggaran negara, peningkatan kemawasan publik, advokasi untuk transparansi anggaran, dan reformasi hukum untuk menjadikan regulasi keuangan lebih transparan dan akuntabel. Dalam laman resmi Seknas Fitra, Gulpino Guevarato tercatat sebagai anggota. Dia juga merupakan seorang sarjana hukum yang lulus dari Fakultas Hukum Universitas Jember. Pengalamannya sebelum di Seknas Fitra, tercatat Gulpino pernah menjadi staf ahli di DPR RI. Dia masuk Seknas Fitra sejak tahun 2016. Memiliki pengalaman 10 tahun pada gerakan sosial sejak mahasiswa hingga sekarang. Saat ini, Gulpino Guevarato menggawangi divisi advokasi dan kampanye publik. Selama aktif di Seknas Fitra, dia terlibat dalam berbagai penelitian dan advokasi. Namun dia lebih banyak berkecimpung pada isu pengelolaan anggaran dan kebijakan publik di sektor sumber daya alam, energi terbarukan, masyarakat hukum, adat, dan pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Selain itu, dalam kegiatan advokasi, dia juga terlibat dalam penguatan kelembagaan kelompok nelayan kecil, penguatan literasi anggaran di kalangan mahasiswa di Indonesia melalui kegiatan sekolah anggaran di berbagai daerah, dan juga berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga untuk melakukan reformasi kebijakan anggaran. Salah satu karya tulis yang pernah dibuatnya pada saat di Seknas Fitra adalah transformasi anggaran Kejaksaan Agung RI pada tahun 2019, yaitu mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan anggaran berbasis kinerja tahun 2019. Kemudian di tahun 2018, dia membuat meluruskan arah reformasi birokrasi di Indonesia. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman sempat menyinggung soal perkara yang ditangani Mahkamah Konstitusi terkait batas minimal dan maksimal capres saat mengisi kuliah umum di Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Jawa Tengah. Anwar Usman mengatakan dirinya tidak membicarakan kasus konkret yang saat ini sedang diuji oleh MK dan ditunggu banyak pihak. Anwar menuturkan saat ini ada 2 gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi soal kriteria capres dan juga cawapres. Yang pertama terkait batas usia minimal dan batas usia maksimal seseorang bisa mendaftar menjadi capres atau cawapres. Anwar Usman juga menyebut seandainya MK memutuskan bahwa usia presiden dan wakil presiden batasnya hanya di usia 70 tahun, maka akan ada capres yang gagal. Namun adik ipar Presiden Jokowi ini memastikan apa yang disampaikan tersebut
tak ada kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani oleh MK. Ia hanya menjelaskan contoh tersebut sebagai bukti bahwa peran dan kedudukan MK begitu amat penting dalam keberlangsungan konstitusi. Diketahui Aliansi 98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM telah meminta agar batas Capres dan Cawapres ditetapkan maksimal 70 tahun. Mereka membandingkan aturan ini dengan pembatasan usia para pejabat pemerintahan seperti Hakim Mahkamah Konstitusi, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung hingga Hakim Agung yang diatur maksimal batas usianya. Nah, ini saya tidak berbicara kasus konkret yang sedang diuji di MK dan ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk oleh para capres, masih menunggu putusan MK. Ada yang digugat mengenai batas usia minimal, dan masuk lagi gugatan yang terkait dengan batas maksimal. Ini umpama kalau nanti MK memutuskan bahwa untuk menjadi presiden atau wakil presiden batas maksimalnya 70 tahun, berarti akan ada capres yang gagal. Nah, ini saya tidak mengomentari apa putusannya. Maksud saya begitu pentingnya kedudukan Mahkamah Konstitusi. Selamat pagi pemirsa, live breaking kembali hadir. Belakangan ini Mahkamah Konstitusi kebanjiran gugatan terkait batas usia Capres dan Cawapres. Terbaru penggugat bernama Govino Geovarato mengajukan uji materi pasal 169 huruf N dan huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dan terhadap pasal 28D ayat 3 dan pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ia meminta MK mengubah batas usia maksimal Capres dan Cawapres menjadi 65 tahun. Ada dugaan muncul bahwa Govino sengaja untuk mencegat Capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mencalonkan diri di Pilpres 2024. Prabowo sendiri saat ini diketahui berusia 71 tahun. Batas usia calon presiden dan calon wakil presiden kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi. Seorang warga bernama Govino Geovarato berusia 33 tahun pada hari Senin 21 Agustus 2023 mengajukan gugatan tersebut ke MK. Dia meminta agar batas usia maksimal Capres dan Cawapres menjadi 65 tahun. Govino mengajukan uji materi pasal 169 huruf N dan huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap pasal 28D ayat 3 dan pasal 28J ayat 1 UUD 1945. Kuasa hukum penggugat, Doni Tri Istiqomah mengatakan, pihaknya meminta agar pasal 169 huruf Q mengatur usia Capres-Cawapres minimal 21 tahun dan maksimal tinggi usianya 65 tahun pada saat pengangkatan pertama. Dia menilai pasal tersebut saat ini hanya mengatur batas usia minimum Capres-Cawapres yaitu 40 tahun. Doni juga menilai perlu dilakukan metode sinkronisasi horizontal sebagai acuan rasional mengapa usia Capres-Cawapres harus dibatasi pada usia tertentu. Sebagai batas usia minimum, Doni mengacu pada usia termuda yang dimungkinkan dalam jabatan lembaga tinggi negara, yaitu anggota legislatif. Merujuk Undang-Undang Pemilu, usia termuda yang dimungkinkan maju sebagai calon anggota legislatif adalah 21 tahun. Sementara batas maksimal Capres dan Cawapres bisa menggunakan usia 65 tahun sebagaimana yang menjadi batasan tertinggi calon hakim konstitusi. Doni sebagai praktisi tata negara ini merasa gelisah sehingga penting bagi pihaknya untuk membuat uji materi tandingan. Tujuannya untuk meluruskan agar pembatasan usia calon presiden tidak liar, tetapi tertib berdasarkan hukum sesuai dengan pasal 28C ayat 2
Undang-Undang Dasar, dan tentunya pembatasan yang tidak diskriminatif. Menurut Doni, pihaknya tidak bermaksud untuk mengimbangi uji materi yang diajukan sejumlah elemen ke MK, melainkan ingin meluruskan simpang siur konstitusi melalui kajian hukum. Sementara itu, Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan MK, yaitu Fajar Laksono pada hari Selasa 22 Agustus 2023, memastikan tidak ada intervensi pihak lain dalam memutus perkara pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait batas usia Capres-Cawapres. Fajar Laksono mengatakan independensi MK hingga saat ini masih terus terjaga. Tak hanya itu, Fajar juga mempersilahkan awak media terus memantau proses yang berjalan untuk membuktikan independensi MK dalam putusannya nanti. Menurut Fajar, proses yang berjalan di MK saat ini masih berjalan sebagaimana mestinya. Dia juga menilai penanganan perkara ini sama seperti perkara lain. Secara normatif, kata Fajar, bahwa proses pengujian undang-undang di MK tidak memiliki limitasi waktu. Putusan pun tidak memiliki tenggat waktu tertentu. Sementara itu, dia juga menyampaikan bahwa hingga saat ini terdapat 9 gugatan uji material yang berkaitan dengan batas usia Capres-Cawapres. Adapun 3 dari 9 perkara itu telah masuk tahap pemeriksaan persidangan. Usia, tapi beragam-ragam petitumnya itu. Ada yang minta 21, 25, 30, 35, dan seterusnya. Kalau yang maksimal usia berapa, Mas? Kalau di permohonan yang bisa kita baca, teman-teman juga bisa baca, saya kira ada 70 tahun. Nah, itu yang salah satu yang belum direvisi. Mas, ini kan sebentar lagi pendaftaran capres dan cawapres tinggal menghitung bulan. Sementara ini kan masih berproses nih sidangnya. Nah, ada deadline tersendiri nggak sih, Mas, dari MK? Ini target harus selesai putusan bulan apa atau tanggal berapa? Kalau secara normatif nggak ada deadline. Secara normatif pengujian undang-undang itu nggak ada limitasi waktunya, gitu ya. Tetapi bahwa kemudian ada agenda-agenda ketatanegaraan yang mengiringi itu mungkin akan menjadikan pertimbangan bagi hakim, tetapi itu tidak mutlak, itu tergantung kepada majelis hakim nantinya. Tapi secara umum tidak ada limitasi waktu terkait dengan MK kapan harus menyelesaikan atau memutus perkara pengujian undang-undang. Kan sebelumnya dulu Pak Mahfud pada saat menjadi hakim MK juga pernah membuat keputusan yang bersifat 20 hari. Bisa mungkin ada jaminan, Mas, bahwa apapun nanti hasilnya terkait dengan putusan di dalam ruang sidang ini independen gitu, Mas, kita tidak terpengaruh dengan urusan-urusan politik sendiri. Ya, kalau itu sudah pasti. Saya kira Mahkamah Konstitusi diawasi oleh semua mata, saya kira ya. Sidang terbuka, diikuti semua pihak, bahkan ini pihaknya banyak. Saya kira independensi MK saat ini masih terus terjaga, gitu ya. Teman-teman wartawan silakan memantau terus, memonitor. Mahkamah Konstitusi, MK, menggelar pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU Pemilu, untuk nomor perkara 140/21/2023. Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan pendahuluan gugatan terhadap pasal 169 ayat 1 huruf NUU Pemilu, yang membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal 2 periode untuk jabatan yang sama. Kuasa hukum pemohon, Doni Tri Istiqomah menilai, pasal tersebut belum cukup melindungi hak warga negara sesuai dengan pasal 28J ayat 1 UUD NRI 1945. Menurutnya, seorang warga negara yang mencalonkan diri sebagai capres-cawapres harus memiliki kedewasaan politik yang sudah teruji dan ditunjukkan melalui sikap kenegarawanan. Ternyata proses transisi demokrasi di Indonesia yang seharusnya dalam pandangan kami, dalam konteks etika politik, seorang warga negara yang berani mencalonkan diri sebagai calon presiden seharusnya memiliki kedewasaan dan kematangan politik yang harus teruji, kata Doni, dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 18 September tahun 2023. Meski demikian, ia menilai kurangnya kematangan berpolitik mengakibatkan seringnya hak warga negara dalam pasal 28J ayat 1 UUD 1945 dilanggar. Salah satunya dalam proses pemilihan presiden di mana seharusnya seseorang yang mencalonkan diri sebagai calon presiden, ketika sudah kalah 2 kali, dalam konteks etika politik dan sifat kenegarawanan, seharusnya dengan sendirinya mengundurkan diri atau tidak perlu mencalonkan diri lagi demi terjaganya tidak dilanggarnya pasal 28J ayat 1, yaitu demi menghormati hak orang lain.
Salah satunya hak kami sebagai pemohon, jelas Doni. Ia mengakui, memang belum ada norma yang mengatur perihal calon presiden dan calon wakil presiden yang mencalonkan diri lebih dari 2 kali. Namun, Doni menilai saat ini tidak ada jaminan kedewasaan politik para tokoh bangsa dalam transisi demokrasi di Indonesia. Demi terlindunginya hak kami berdasarkan pasal 28J ayat 1, kami mohon dampaknya akhirnya kami mengalami kerugian konstitusional karena hak kami yang diatur terganggu, tidak bisa mencalonkan diri karena partai politik akan memilih itu lagi, ucap Doni. Perkara ini dimohonkan oleh Gulvino Guevarato yang meminta agar syarat calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, dan belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden sebanyak 2 kali dalam jabatan yang sama. Sebagai informasi, saat ini tokoh yang telah melewati lebih dari 2 kali pemilu, yakni Prabowo Subianto. Rekam jejak Prabowo, pada pemilu 2009, ia mengikuti kontestasi politik sebagai calon wakil presiden mendampingi Megawati. Kemudian pada 2014, Ketua Umum Partai Gerindra itu mencalonkan diri sebagai calon presiden bersama Hatta Rajasa. Selanjutnya, Prabowo kalah dan kembali mencalonkan diri bersama pasangannya Sandiaga Uno melawan Jokowi, di pemilu 2019. Terbaru, Prabowo dikabarkan kembali maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Saat ini, ia telah mendapat dukungan dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, PAN, dan Partai Golkar. Kuasa yang mewakili Presiden Joko Widodo tidak menghadirkan ahli dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait batas usia minimal bagi calon presiden dan juga calon wakil presiden. Hal ini disampaikan dalam sidang beragendakan mendengar keterangan ahli pemohon dan ahli presiden yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta pada Selasa 22 Agustus hari ini. Dikonfirmasi setelah persidangan sendiri, Kepala Biro Kepala Hukum, Administrasi dan Kepaniteraan atau Kabiro Hak MK, Fajar Laksono mengatakan, momen kuasa presiden tidak menghadirkan ahli di persidangan merupakan hal yang lumrah dan biasa terjadi. Menurutnya pemohon tak perlu mengajukan ahli lagi jika merasa sudah cukup dalam menyampaikan keterangannya kepada majelis hakim. Untuk informasi lebih lengkapnya, saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami, ada Ibriza Fasti Ifhami yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Ibriza, silakan dengan laporannya. Baik, Nila, terima kasih. Saat ini saya meliput langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum atau pemilu, di mana pada hari ini memang dijadwalkan untuk para pemohon dari perkara nomor 29, nomor 51, dan juga nomor 55, itu memang dijadwalkan hari ini mendengarkan keterangan ahli yang diajukan oleh pemohon perkara nomor 51 PUU garis miring 2023 seperti itu. Adapun memang pada kenyataannya pada hari ini persidangan berjalan begitu singkat karena memang tadi persidangan yang langsung dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman itu berjalan begitu singkat ketika ditanyakan kepada para pemohon, khususnya yang mengajukan ahli yaitu pemohon 51, menyampaikan keterangan. Ahli dari pemohon 51 menyampaikan keterangannya melalui secara tertulis seperti itu, tidak jadi secara lisan langsung di depan majelis hakim seperti itu. Kemudian ditanyakan kembali oleh Ketua MK Anwar Usman kepada kuasa presiden, apakah dari kuasa presiden akan menyampaikan ahli pada persidangan barusan. Nyatanya memang dari kuasa presiden juga menyatakan tidak jadi mengajukan menghadirkan ahli dalam persidangan siang tadi seperti itu. Dan setelah dikonfirmasi lebih lanjut, memang hal tersebut lumrah menurut Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono, di mana memang ketika kuasa presiden ataupun pihak DPR merasa sudah cukup untuk menyampaikan keterangannya terkait undang-undang yang diujikan, itu
memang sudah tidak lagi harus menyampaikan ahli seperti itu untuk mengajukan ahli kepada Mahkamah Konstitusi. Begitu nilai yang dapat saya laporkan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak wartawan Tribunnews.com Ibrizal Fasti Ifhami melaporkan langsung dari gedung MK, Saudara. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan juru bicara MK Fajar Laksono. Berikut liputan lengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Saya harus cek lagi karena itu surat menyuratnya tentu ada, pemberitahunya ada, tetapi saya belum ada informasi sampai sana apa yang menyebabkan tidak jadi hadir. Mas Fajar, kuasa presiden tidak mengajukan ahli, katanya emang keputusan bersama. Hal ini lumrah nggak sih Mas di MK kalau presiden itu tidak mengajukan ahli? Ya lumrah aja, biasa aja. Kalau memang dianggap keterangan yang disampaikan sebagai pemberi keterangan itu cukup, ya nggak ada masalah, nggak usah pakai ahli gitu kan. Itu wajar, itu biasa. Yang pasti pembentuk undang-undang, DPR dan Presiden dalam hal ini sudah memberikan keterangan. Kalau itu dianggap cukup, maka ahli mungkin. Aktivis Gulvino Guevarato menggugat 2 poin dalam pasal 169 Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan tersebut dilayangkan Vino lewat 6 kuasa hukumnya pada hari Senin 21 Agustus lalu. Dia menggugat 2 poin dalam Undang-Undang Pemilu, masing-masing pasal 169 huruf N dan pasal 169 huruf Q. Dalam gugatannya, Gulvino ingin agar MK bukan hanya memberi batasan pada jabatan presiden atau wakil presiden. Ia ingin agar syarat capres atau cawapres juga dibatasi, maksimal hanya 2 kali ikut serta. Artinya, seseorang tidak lagi bisa maju sebagai capres atau cawapres jika telah 2 kali maju dalam pencalonan yang sama. Selain pasal 169 huruf N, Gulvino juga menggugat pasal 169 huruf Q di Undang-Undang Pemilu. Poin itu mengatur soal batas usia capres dan cawapres minimal 40 tahun. Dia ingin capres-cawapres berusia paling rendah 21 tahun. Selain itu, ia mendorong agar pasal tersebut juga mengatur batas maksimal capres-cawapres menjadi 60 tahun, merujuk usia produktif menurut Badan Pusat Statistik atau BPS. Hal ini membuat dia dituding sengaja ingin menjegal capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Sebab saat ini Prabowo sudah memasuki usia 71 tahun. Bahkan Prabowo tercatat beberapa kali maju sebagai calon presiden. Sebut saja pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Sebelumnya, dia juga pernah mendampingi Megawati Soekarno Putri maju sebagai cawapres di Pilpres 2009. Tidak dijelaskan siapa sosok Gulvino Guevarato yang menggugat pasal 169 huruf Q dan huruf N di Undang-Undang Pemilu. Mengutip dari Tribunnews Ultra, seorang bernama Gulvino Guevarato itu merupakan seorang advokat. Dia tergabung dalam Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Seknas Fitra. Diketahui Seknas Fitra merupakan lembaga kajian dan advokasi independen yang didirikan pada 1999 sebagai pemantau anggaran dan belanja pemerintah pada tingkat nasional dan lokal. Seknas Fitra hendak mendorong transparansi anggaran dan pelibatan warga dalam proses anggarannya. Kegiatan di Seknas Fitra mencakup analisis mengenai anggaran negara, peningkatan kemawasan publik, advokasi untuk transparansi anggaran, dan reformasi hukum untuk menjadikan regulasi keuangan lebih transparan dan akuntabel. Dalam laman resmi Seknas Fitra, Gulvino Guevarato tercatat sebagai anggota. Dia juga merupakan seorang sarjana hukum yang lulus dari Fakultas Hukum Universitas Jember. Pengalamannya sebelum di Seknas Fitra, tercatat Gulvino pernah menjadi staf ahli di DPR RI. Dia masuk Seknas Fitra sejak tahun 2016, memiliki pengalaman 10 tahun pada gerakan sosial sejak mahasiswa hingga sekarang. Saat ini, Gulvino Guevarato menggawangi divisi advokasi dan kampanye publik. Selama aktif di Seknas Fitra, dia terlibat dalam berbagai penelitian dan advokasi.
Namun dia lebih banyak berkecimpung pada isu pengelolaan anggaran dan kebijakan publik di sektor sumber daya alam, energi terbarukan, masyarakat hukum, adat, dan pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Selain itu, dalam kegiatan advokasi, dia juga terlibat dalam penguatan kelembagaan kelompok nelayan kecil, penguatan literasi anggaran di kalangan mahasiswa di Indonesia melalui kegiatan sekolah anggaran di berbagai daerah, dan juga berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga untuk melakukan reformasi kebijakan anggaran. Salah satu karya tulis yang pernah dibuatnya pada saat di Seknas Fitra adalah transformasi anggaran Kejaksaan Agung RI pada tahun 2019, yaitu mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan anggaran berbasis kinerja tahun 2019. Kemudian di tahun 2018, dia membuat meluruskan arah reformasi birokrasi di Indonesia. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman sempat menyinggung soal perkara yang ditangani Mahkamah Konstitusi terkait batas minimal dan maksimal capres saat mengisi kuliah umum di Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Jawa Tengah. Anwar Usman mengatakan dirinya tidak membicarakan kasus konkret yang saat ini sedang diuji oleh MK dan ditunggu banyak pihak. Anwar menuturkan saat ini ada 2 gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi soal kriteria capres dan juga cawapres. Yang pertama terkait batas usia minimal dan batas usia maksimal seseorang bisa mendaftar menjadi capres atau cawapres. Anwar Usman juga menyebut seandainya MK memutuskan bahwa usia presiden dan wakil presiden batasnya hanya di usia 70 tahun, maka akan ada capres yang gagal. Namun adik ipar Presiden Jokowi ini memastikan apa yang disampaikan tersebut tak ada kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani oleh MK. Ia hanya menjelaskan contoh tersebut sebagai bukti bahwa peran dan kedudukan MK begitu amat penting dalam keberlangsungan konstitusi. Diketahui Aliansi 98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM telah meminta agar batas capres dan cawapres ditetapkan maksimal 70 tahun. Mereka membandingkan aturan ini dengan pembatasan usia para pejabat pemerintahan seperti Hakim Mahkamah Konstitusi, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung hingga Hakim Agung yang diatur maksimal batas usianya. Nah, ini saya tidak berbicara kasus konkret yang sedang diuji di MK dan ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk oleh para capres. Masih menunggu putusan MK. Ada yang digugat mengenai batas usia minimal, dan masuk lagi gugatan yang terkait dengan batas maksimal. Ini umpama kalau nanti MK memutuskan bahwa untuk menjadi presiden atau wakil presiden batas maksimalnya 70 tahun, berarti akan ada capres yang gagal. Nah, ini saya tidak mengomentari apa putusannya. Maksud saya begitu pentingnya kedudukan Mahkamah Konstitusi. Selamat pagi pemirsa, live breaking kembali hadir. Belakangan ini Mahkamah Konstitusi kebanjiran gugatan terkait batas usia capres dan cawapres. Terbaru penggugat bernama Govino Geovarato mengajukan uji materi pasal 169 huruf N dan huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dan terhadap pasal 28D ayat 3 dan pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ia meminta MK mengubah batas usia maksimal capres dan cawapres menjadi 65 tahun. Ada dugaan muncul bahwa Govino sengaja untuk mencegat capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mencalonkan diri di Pilpres 2024. Prabowo sendiri saat ini diketahui berusia 71 tahun. Batas usia calon presiden dan calon wakil presiden kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi. Seorang warga bernama Govino Guevarato berusia 33 tahun pada hari Senin 21 Agustus 2023 mengajukan gugatan tersebut ke MK.
Dia meminta agar batas usia maksimal Capres dan Cawapres menjadi 65 tahun. Kulvino mengajukan uji materi pasal 169 huruf N dan huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap pasal 28 di ayat 3 dan pasal 28 J ayat 1 UUD 1945. Kuasa hukum penggugat, Doni Tri Istiqomah mengatakan, pihaknya meminta agar pasal 169 huruf Q mengatur usia Capres-Cawapres minimal 21 tahun dan maksimal tinggi usianya 65 tahun pada saat pengangkatan pertama. Dia menilai pasal tersebut saat ini hanya mengatur batas usia minimum Capres-Cawapres yaitu 40 tahun. Doni juga menilai perlu dilakukan metode sinkronisasi horizontal sebagai acuan rasional mengapa usia Capres-Cawapres harus dibatasi pada usia tertentu. Sebagai batas usia minimum, Doni mengacu pada usia termuda yang dimungkinkan dalam jabatan lembaga tinggi negara, yaitu anggota legislatif. Merujuk Undang-Undang Pemilu, usia termuda yang dimungkinkan maju sebagai calon anggota legislatif adalah 21 tahun. Sementara batas maksimal Capres dan Cawapres bisa menggunakan usia 65 tahun sebagaimana yang menjadi batasan tertinggi calon hakim konstitusi. Doni sebagai praktisi tata negara ini merasa gelisah sehingga penting bagi pihaknya untuk membuat uji materi tandingan. Tujuannya untuk meluruskan agar pembatasan usia calon presiden tidak liar, tetapi tertib berdasarkan hukum sesuai dengan pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar dan tentunya pembatasan yang tidak diskriminatif. Menurut Doni, pihaknya tidak bermaksud untuk mengimbangi uji materi yang diajukan sejumlah elemen ke MK, melainkan ingin meluruskan simpang siur konstitusi melalui kajian hukum. Sementara itu, Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan MK, yaitu Fajar Laksono pada hari Selasa 22 Agustus 2023, memastikan tidak ada intervensi pihak lain dalam memutus perkara pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait batas usia Capres-Cawapres. Fajar Laksono mengatakan independensi MK hingga saat ini masih terus terjaga. Tak hanya itu, Fajar juga mempersilahkan awak media terus memantau proses yang berjalan untuk membuktikan independensi MK dalam putusannya nanti. Menurut Fajar, proses yang berjalan di MK saat ini masih berjalan sebagaimana mestinya. Dia juga menilai penanganan perkara ini sama seperti perkara lain. Secara normatif, kata Fajar, bahwa proses pengujian undang-undang di MK tidak memiliki limitasi waktu. Putusan pun tidak memiliki tenggat waktu tertentu. Sementara itu, dia juga menyampaikan bahwa hingga saat ini terdapat 9 gugatan uji material yang berkaitan dengan batas usia Capres-Cawapres. Adapun 3 dari 9 perkara itu telah masuk tahap pemeriksaan persidangan. Usia, tapi beragam-ragam petitumnya itu. Ada yang minta 21, 25, 30, 35, dan seterusnya. Kalau yang maksimal usia berapa, Mas? Kalau di permohonan yang bisa kita baca, teman-teman juga bisa baca, saya kira ada 70 tahun. Nah, itu yang salah satu yang belum direvisi. Mas, ini kan sebentar lagi pendaftaran Capres dan Cawapres tinggal menghitung bulan. Sementara ini kan masih berproses nih sidangnya. Nah, ada deadline tersendiri nggak sih, Mas, dari MK? Ini target harus selesai putusan bulan apa atau tanggal berapa? Kalau secara normatif nggak ada deadline. Secara normatif kemudian undang-undang itu nggak ada limitasi waktunya, gitu ya. Tetapi bahwa kemudian ada agenda-agenda ketatanegaraan yang mengiringi itu mungkin akan menjadikan pertimbangan bagi hakim, tetapi itu tidak mutlak, itu tergantung kepada majelis hakim nantinya. Tapi secara umum tidak ada limitasi waktu terkait dengan MK kapan harus menyelesaikan atau memutus perkara pengujian undang-undang.
kan sebelumnya dulu Pak Mahfud pada saat menjadi hakim MK juga pernah membuat keputusan yang cukup singkat 20 hari. Bisa mungkin ada jaminan Mas bahwa apapun nanti hasilnya terkait dengan putusan di dalam ruang sidang ini independen gitu, masyarakat tidak terpengaruh dengan urusan-urusan politik sendiri. Ya kalau itu sudah pasti, saya kira Mahkamah Konstitusi diawasi oleh semua mata, saya kira ya. Sidang terbuka, diikuti semua pihak, bahkan ini pihaknya banyak. Saya kira independensi MK saat ini masih terus terjaga gitu ya. Teman-teman wartawan silakan memantau terus, memonitor. Mahkamah Konstitusi, MK, menggelar pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU Pemilu, untuk nomor perkara 140/21/2023. Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan pendahuluan gugatan terhadap pasal 169 ayat 1 huruf NUU Pemilu, yang membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal 2 periode untuk jabatan yang sama. Kuasa hukum pemohon, Doni Tri Istiqomah menilai, pasal tersebut belum cukup melindungi hak warga negara sesuai dengan pasal 28J ayat 1 UUD NRI 1945. Menurutnya, seorang warga negara yang mencalonkan diri sebagai capres-cawapres harus memiliki kedewasaan politik yang sudah teruji dan ditunjukkan melalui sikap kenegarawanan. Ternyata proses transisi demokrasi di Indonesia yang seharusnya dalam pandangan kami, dalam konteks etika politik, seorang warga negara yang berani mencalonkan diri sebagai calon presiden seharusnya memiliki kedewasaan dan kematangan politik yang harus teruji, kata Doni, dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 18 September tahun 2023. Meski demikian, ia menilai kurangnya kematangan berpolitik mengakibatkan seringnya hak warga negara dalam pasal 28J ayat 1 UUD 1945 dilanggar. Salah satunya dalam proses pemilihan presiden di mana seharusnya seseorang yang mencalonkan diri sebagai calon presiden, ketika sudah kalah 2 kali, dalam konteks etika politik dan sifat kenegarawanan, seharusnya dengan sendirinya mengundurkan diri atau tidak perlu mencalonkan diri lagi demi terjaganya tidak dilanggarnya pasal 28J ayat 1, yaitu demi menghormati hak orang lain. Salah satunya hak kami sebagai pemohon, jelas Doni. Ia mengakui, memang belum ada norma yang mengatur perihal calon presiden dan calon wakil presiden yang mencalonkan diri lebih dari 2 kali. Namun, Doni menilai saat ini tidak ada jaminan kedewasaan politik para tokoh bangsa dalam transisi demokrasi di Indonesia. Demi terlindunginya hak kami berdasarkan pasal 28J ayat 1, kami mohon dampaknya akhirnya kami mengalami kerugian konstitusional karena hak kami yang diatur terganggu, tidak bisa mencalonkan diri karena partai politik akan memilih itu lagi, ucap Doni. Perkara ini dimohonkan oleh Gulvino Guevarato yang meminta agar syarat calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, dan belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden sebanyak 2 kali dalam jabatan yang sama. Sebagai informasi, saat ini tokoh yang telah melewati lebih dari 2 kali pemilu, yakni Prabowo Subianto. Rekam jejak Prabowo, pada pemilu 2009, ia mengikuti kontestasi politik sebagai calon wakil presiden mendampingi Megawati. Kemudian pada 2014, Ketua Umum Partai Gerindra itu mencalonkan diri sebagai calon presiden bersama Hatta Rajasa. Selanjutnya, Prabowo kalah dan kembali mencalonkan diri bersama pasangannya Sandiaga Uno melawan Jokowi, di pemilu 2019. Terbaru, Prabowo dikabarkan kembali maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Saat ini, ia telah mendapat dukungan dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, PAN, dan Partai Golkar. Kuasa yang mewakili Presiden Joko Widodo tidak menghadirkan ahli dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait batas usia minimal bagi calon presiden dan juga calon wakil presiden. Hal ini disampaikan dalam sidang beragendakan mendengar keterangan ahli pemohon dan ahli presiden yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta pada Selasa 22 Agustus hari ini. Dikonfirmasi setelah persidangan sendiri, Kepala Hukum, Administrasi dan Kepanitraan atau Kabiro Hak MK, Fajar Laksono mengatakan, momen kuasa presiden tidak menghadirkan ahli di persidangan merupakan hal yang lumrah dan biasa terjadi. Menurutnya, pemohon tak perlu mengajukan ahli lagi jika merasa sudah cukup dalam menyampaikan keterangannya kepada majelis hakim. Untuk informasi lebih lengkapnya, saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami, ada Ibriza Fasti Ifhami yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Ibriza, silakan dengan laporannya. Baik, Nila, terima kasih. Saat ini saya meliput langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum atau pemilu
di mana pada hari ini memang dijadwalkan untuk para pemohon dari perkara nomor 29, nomor 51, dan juga nomor 55, itu memang dijadwalkan hari ini mendengarkan keterangan ahli yang diajukan oleh pemohon perkara nomor 51 PUU garis miring 2023 seperti itu. Adapun memang pada kenyataannya pada hari ini persidangan berjalan begitu singkat karena memang tadi persidangan yang langsung dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman itu berjalan begitu singkat ketika ditanyakan kepada para pemohon, khususnya yang mengajukan ahli, yaitu pemohon 51, menyampaikan keterangan, ahli dari pemohon 51 menyampaikan keterangannya melalui secara tertulis seperti itu, tidak jadi secara lisan langsung di depan majelis hakim seperti itu. Kemudian ditanyakan kembali oleh Ketua MK Anwar Usman kepada kuasa presiden, apakah dari kuasa presiden akan menyampaikan ahli pada persidangan barusan. Nyatanya memang dari kuasa presiden juga menyatakan tidak jadi mengajukan menghadirkan ahli dalam persidangan siang tadi seperti itu. Dan setelah dikonfirmasi lebih lanjut, memang hal tersebut lumrah menurut Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono, di mana memang ketika kuasa presiden ataupun pihak DPR merasa sudah cukup untuk menyampaikan keterangannya terkait undang-undang yang diujikan, itu memang sudah tidak lagi harus menyampaikan ahli seperti itu untuk mengajukan ahli kepada Mahkamah Konstitusi. Begitu nilai yang dapat saya laporkan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak wartawan Tribunnews.com Ibrizal Fasti Ifhami melaporkan langsung dari gedung MK, Saudara. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan juru bicara MK Fajar Laksono. Berikut liputan lengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Saya harus cek lagi karena itu surat menyuratnya tentu ada, pemberitahuan ada, tetapi saya belum ada informasi sampai sana apa yang menyebabkan tidak jadi hadir. Mas Fajar, kuasa presiden tidak mengajukan ahli, katanya emang keputusan bersama. Hal ini lumrah nggak sih Mas di MK kalau presiden itu tidak mengajukan ahli? Ya lumrah aja, biasa aja. Kalau memang dianggap keterangan yang disampaikan sebagai pemberi keterangan itu cukup, ya nggak ada masalah, nggak usah pakai ahli gitu kan. Itu wajar, itu biasa. Yang pasti pembentuk undang-undang, DPR dan Presiden dalam hal ini sudah memberikan keterangan. Kalau itu dianggap cukup, maka ahli. Aktivis Gulvino Guevarato menggugat 2 poin dalam pasal 169 Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan tersebut dilayangkan Vino lewat 6 kuasa hukumnya pada hari Senin 21 Agustus lalu. Dia menggugat 2 poin dalam Undang-Undang Pemilu, masing-masing pasal 169 huruf N dan pasal 169 huruf Q. Dalam gugatannya, Gulvino ingin agar MK bukan hanya memberi batasan pada jabatan presiden atau wakil presiden. Ia ingin agar syarat capres atau cawapres juga dibatasi, maksimal hanya 2 kali ikut serta. Artinya, seseorang tidak lagi bisa maju sebagai capres atau cawapres jika telah 2 kali maju dalam pencalonan yang sama. Selain pasal 169 huruf N, Gulvino juga menggugat pasal 169 huruf Q di Undang-Undang Pemilu. Poin itu mengatur soal batas usia capres dan cawapres minimal 40 tahun. Dia ingin capres-cawapres berusia paling rendah 21 tahun. Selain itu, ia mendorong agar pasal tersebut juga mengatur batas maksimal capres-cawapres menjadi 60 tahun. Merujuk usia produktif menurut Badan Pusat Statistik atau BPS. Hal ini membuat dia dituding sengaja ingin menjegal capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
Sebab saat ini Prabowo sudah memasuki usia 71 tahun. Bahkan Prabowo tercatat beberapa kali maju sebagai calon presiden. Sebut saja pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Sebelumnya, dia juga pernah mendampingi Megawati Soekarno Putri maju sebagai cawapres di Pilpres 2009. Tidak dijelaskan siapa sosok Rufino Guevarato yang menggugat pasal 169 huruf Q dan huruf N di Undang-Undang Pemilu. Mengutip dari Tribun News Ultra, seorang bernama Rufino Guevarato itu merupakan seorang advokat. Dia tergabung dalam Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Seknas Fitra. Diketahui Seknas Fitra merupakan lembaga kajian dan advokasi independen yang didirikan pada 1999 sebagai pemantau anggaran dan belanja pemerintah pada tingkat nasional dan lokal. Seknas Fitra hendak mendorong transparansi anggaran dan pelibatan warga dalam proses anggarannya. Kegiatan di Seknas Fitra mencakup analisis mengenai anggaran negara, peningkatan kemawasan publik, advokasi untuk transparansi anggaran, dan reformasi hukum untuk menjadikan regulasi keuangan lebih transparan dan akuntabel. Dalam laman resmi Seknas Fitra, Rufino Guevarato tercatat sebagai anggota. Dia juga merupakan seorang sarjana hukum yang lulus dari Fakultas Hukum Universitas Jember. Pengalamannya sebelum di Seknas Fitra, tercatat Rufino pernah menjadi staf ahli di DPR RI. Dia masuk Seknas Fitra sejak tahun 2016, memiliki pengalaman 10 tahun pada gerakan sosial sejak mahasiswa hingga sekarang. Saat ini, Rufino Guevarato menggawangi divisi advokasi dan kampanye publik. Selama aktif di Seknas Fitra, dia terlibat dalam berbagai penelitian dan advokasi. Namun dia lebih banyak berkecimpung pada isu pengelolaan anggaran dan kebijakan publik di sektor sumber daya alam, energi terbarukan, masyarakat hukum, adat, dan pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Selain itu, dalam kegiatan advokasi, dia juga terlibat dalam penguatan kelembagaan kelompok nelayan kecil, penguatan literasi anggaran di kalangan mahasiswa di Indonesia melalui kegiatan sekolah anggaran di berbagai daerah, dan juga berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga untuk melakukan reformasi kebijakan anggaran. Salah satu karya tulis yang pernah dibuatnya pada saat di Seknas Fitra adalah transformasi anggaran Kejaksaan Agung RI pada tahun 2019, yaitu mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan anggaran berbasis kinerja tahun 2019. Kemudian di tahun 2018, dia membuat meluruskan arah reformasi birokrasi di Indonesia. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman sempat menyinggung soal perkara yang ditangani Mahkamah Konstitusi terkait batas minimal dan maksimal capres saat mengisi kuliah umum di Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Jawa Tengah. Anwar Usman mengatakan dirinya tidak membicarakan kasus konkret yang saat ini sedang diuji oleh MK dan ditunggu banyak pihak. Anwar menuturkan saat ini ada 2 gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi soal kriteria capres dan juga cawapres. Yang pertama terkait batas usia minimal dan batas usia maksimal seseorang bisa mendaftar menjadi capres atau cawapres. Anwar Usman juga menyebut seandainya MK memutuskan bahwa usia presiden dan wakil presiden batasnya hanya di usia 70 tahun, maka akan ada capres yang gagal. Namun adik ipar Presiden Jokowi ini memastikan apa yang disampaikan tersebut tak ada kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani oleh MK. Ia hanya menjelaskan contoh tersebut sebagai bukti bahwa peran dan kedudukan MK begitu amat penting dalam keberlangsungan konstitusi. Diketahui Aliansi 98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM telah meminta agar batas capres dan cawapres ditetapkan maksimal 70 tahun. Mereka membandingkan aturan ini dengan pembatasan usia para pejabat pemerintahan seperti Hakim Mahkamah Konstitusi, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung hingga Hakim Agung yang diatur maksimal batas usianya. Nah, ini saya tidak berbicara kasus konkret yang sedang diuji di MK dan ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk oleh para capres. Masih menunggu putusan MK.
ada yang digugat mengenai batas usia minimal, dan masuk lagi gugatan yang terkait dengan batas maksimal. Ini umpama kalau nanti MK memutuskan bahwa untuk menjadi presiden atau wakil presiden batas maksimalnya 70 tahun, berarti akan ada capres yang gagal. Nah, ini saya tidak mengomentari apa putusannya. Maksud saya begitu pentingnya kedudukan Mahkamah Konstitusi. Selamat pagi pemirsa, live breaking kembali hadir. Belakangan ini Mahkamah Konstitusi kebanjiran gugatan terkait batas usia Capres dan Cawapres. Terbaru penggugat bernama Govino Geovarato mengajukan uji materi pasal 169 huruf N dan huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan terhadap pasal 28D ayat 3 dan pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ia meminta MK mengubah batas usia maksimal Capres dan Cawapres menjadi 65 tahun. Ada dugaan muncul bahwa Govino sengaja untuk mencegat Capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mencalonkan diri di Pilpres 2024. Prabowo sendiri saat ini diketahui berusia 71 tahun. Batas usia calon presiden dan calon wakil presiden kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi. Seorang warga bernama Govino Guevarato berusia 33 tahun pada hari Senin 21 Agustus 2023 mengajukan gugatan tersebut ke MK. Dia meminta agar batas usia maksimal Capres dan Cawapres menjadi 65 tahun. Govino mengajukan uji materi pasal 169 huruf N dan huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap pasal 28D ayat 3 dan pasal 28C ayat 1 UUD 1945. Kuasa hukum penggugat, Doni Tri Istiqomah, mengatakan pihaknya meminta agar pasal 169 huruf Q mengatur usia Capres-Cawapres minimal 21 tahun dan maksimal tinggi usianya 65 tahun pada saat pengangkatan pertama. Dia menilai pasal tersebut saat ini hanya mengatur batas usia minimum Capres-Cawapres yaitu 40 tahun. Doni juga menilai perlu dilakukan metode sinkronisasi horizontal sebagai acuan rasional mengapa usia Capres-Cawapres harus dibatasi pada usia tertentu. Sebagai batas usia minimum, Doni mengacu pada usia termuda yang dimungkinkan dalam jabatan lembaga tinggi negara, yaitu anggota legislatif. Merujuk Undang-Undang Pemilu, usia termuda yang dimungkinkan maju sebagai calon anggota legislatif adalah 21 tahun. Sementara batas maksimal Capres dan Cawapres bisa menggunakan usia 65 tahun, sebagaimana yang menjadi batasan tertinggi calon hakim konstitusi. Doni sebagai praktisi tata negara ini merasa gelisah sehingga penting bagi pihaknya untuk membuat uji materi tandingan. Tujuannya untuk meluruskan agar pembatasan usia calon presiden tidak liar, tetapi tertib berdasarkan hukum sesuai dengan pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar, dan tentunya pembatasan yang tidak diskriminatif. Menurut Doni, pihaknya tidak bermaksud untuk mengimbangi uji materi yang diajukan sejumlah elemen ke MK, melainkan ingin meluruskan simpang siur konstitusi melalui kajian hukum. Sementara itu, Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan MK, yaitu Fajar Laksono, pada hari Selasa 22 Agustus 2023, memastikan tidak ada intervensi pihak lain dalam memutus perkara pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait batas usia Capres-Cawapres. Fajar Laksono mengatakan independensi MK hingga saat ini masih terus terjaga. Tak hanya itu, Fajar juga mempersilahkan awak media terus memantau proses yang berjalan untuk membuktikan independensi MK dalam putusannya nanti. Menurut Fajar,
proses yang berjalan di MK saat ini masih berjalan sebagaimana mestinya. Dia juga menilai penanganan perkara ini sama seperti perkara lain. Secara normatif, kata Fajar, bahwa proses pengujian undang-undang di MK tidak memiliki limitasi waktu. Putusan pun tidak memiliki tenggat waktu tertentu. Sementara itu, dia juga menyampaikan bahwa hingga saat ini terdapat 9 gugatan uji material yang berkaitan dengan batas usia Capres-Cawapres. Adapun 3 dari 9 perkara itu telah masuk tahap pemeriksaan persidangan. Usia, tapi beragam-ragam petitumnya itu. Ada yang minta 21, 25, 30, 35, dan seterusnya. Kalau yang maksimal usia berapa, Mas? Kalau di permohonan yang bisa kita baca, teman-teman juga bisa baca, saya kira ada 70 tahun. Nah, itu yang salah satu yang belum direvisi. Mas, ini kan sebentar lagi pendaftaran capres dan cawapres tinggal menghitung bulan. Sementara ini kan masih berproses nih sidangnya. Nah, ada deadline tersendiri nggak sih Mas dari MK? Ini target harus selesai putusan bulan apa atau tanggal berapa? Kalau secara normatif nggak ada deadline. Secara normatif pengujian undang-undang itu nggak ada limitasi waktunya, gitu ya. Tetapi bahwa kemudian ada agenda-agenda ketatanegaraan yang mengiringi itu mungkin akan menjadikan pertimbangan bagi hakim, tapi itu tidak mutlak, itu tergantung kepada majelis hakim nantinya. Tapi secara umum tidak ada limitasi waktu terkait dengan MK kapan harus menyelesaikan atau memutus perkara pengujian undang-undang. Kan sebelumnya dulu Pak Mahfud pada saat menjadi hakim MK juga pernah membuat keputusan yang bersifat 20 hari. Bisa mungkin ada jaminan Mas bahwa apapun nanti hasilnya terkait dengan putusan di dalam ruang sidang ini independen gitu Mas, kita tidak terpengaruh dengan urusan-urusan politik sendiri. Ya, kalau itu sudah pasti. Saya kira Mahkamah Konstitusi diawasi oleh semua mata, saya kira ya. Sidang terbuka, diikuti semua pihak, bahkan ini pihaknya banyak. Saya kira independensi MK saat ini masih terus terjaga, gitu ya. Teman-teman wartawan silakan memantau terus, memonitor. Mahkamah Konstitusi, MK, menggelar pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU Pemilu, untuk nomor perkara 140/21/2023. Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan pendahuluan gugatan terhadap pasal 169 ayat 1 huruf NUU Pemilu, yang membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal 2 periode untuk jabatan yang sama. Kuasa hukum pemohon, Doni Tri Istiqomah menilai, pasal tersebut belum cukup melindungi hak warga negara sesuai dengan pasal 28J ayat 1 UUD NRI 1945. Menurutnya, seorang warga negara yang mencalonkan diri sebagai capres-cawapres harus memiliki kedewasaan politik yang sudah teruji dan ditunjukkan melalui sikap kenegarawanan. Ternyata proses transisi demokrasi di Indonesia yang seharusnya dalam pandangan kami, dalam konteks etika politik, seorang warga negara yang berani mencalonkan diri sebagai calon presiden seharusnya memiliki kedewasaan dan kematangan politik yang harus teruji, kata Doni, dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 18 September tahun 2023. Meski demikian, ia menilai kurangnya kematangan berpolitik mengakibatkan seringnya hak warga negara dalam pasal 28J ayat 1 UUD 1945 dilanggar. Salah satunya dalam proses pemilihan presiden di mana seharusnya seseorang yang mencalonkan diri sebagai calon presiden, ketika sudah kalah 2 kali, dalam konteks etika politik dan sifat kenegarawanan, seharusnya dengan sendirinya mengundurkan diri atau tidak perlu mencalonkan diri lagi demi terjaganya tidak dilanggarnya pasal 28J ayat 1, yaitu demi menghormati hak orang lain. Salah satunya hak kami sebagai pemohon, jelas Doni. Ia mengakui, memang belum ada norma yang mengatur perihal calon presiden dan calon wakil presiden yang mencalonkan diri lebih dari 2 kali. Namun, Doni menilai saat ini tidak ada jaminan kedewasaan politik para tokoh bangsa dalam transisi demokrasi di Indonesia. Demi terlindunginya hak kami berdasarkan pasal 28J ayat 1, kami mohon dampaknya akhirnya kami mengalami kerugian konstitusional karena hak kami yang diatur terganggu, tidak bisa mencalonkan diri karena partai politik akan memilih itu lagi, ucap Doni. Perkara ini dimohonkan oleh Golfino Guevarato yang meminta agar syarat calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, dan belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden sebanyak 2 kali dalam jabatan yang sama. Sebagai informasi, saat ini tokoh yang telah melewati lebih dari 2 kali pemilu, yakni Prabowo Subianto. Rekam jejak Prabowo, pada pemilu 2009, ia mengikuti kontestasi politik sebagai calon wakil presiden mendampingi Megawati. Kemudian pada 2014,
Ketua Umum Partai Gerindra itu mencalonkan diri sebagai calon presiden bersama Hatta Rajasa. Selanjutnya, Prabowo kalah dan kembali mencalonkan diri bersama pasangannya Sandiaga Uno melawan Jokowi di pemilu 2019. Terbaru, Prabowo dikabarkan kembali maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Saat ini, ia telah mendapat dukungan dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, PAN, dan Partai Golkar. Kuasa yang mewakili Presiden Joko Widodo tidak menghadirkan ahli dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait batas usia minimal bagi calon presiden dan juga calon wakil presiden. Hal ini disampaikan dalam sidang beragendakan mendengar keterangan ahli pemohon dan ahli presiden yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta pada Selasa 22 Agustus hari ini. Dikonfirmasi setelah persidangan sendiri, Kepala Hukum, Administrasi, dan Kepaniteraan atau Kabiro Hak MK, Fajar Laksono mengatakan momen kuasa presiden tidak menghadirkan ahli di persidangan merupakan hal yang lumrah dan biasa terjadi. Menurutnya pemohon tak perlu mengajukan ahli lagi jika merasa sudah cukup dalam menyampaikan keterangannya kepada majelis hakim. Untuk informasi lebih lengkapnya, saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami, ada Ibriza Fasti Ifhami yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Ibriza, silakan dengan laporannya. Baik, Nila, terima kasih. Saat ini saya meliput langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum atau pemilu, di mana pada hari ini memang dijadwalkan untuk para pemohon dari perkara nomor 29, nomor 51, dan juga nomor 55, itu memang dijadwalkan hari ini mendengarkan keterangan ahli yang diajukan oleh pemohon perkara nomor 51 PUU garis miring 2023 seperti itu. Adapun memang pada kenyataannya pada hari ini persidangan berjalan begitu singkat karena memang tadi persidangan yang langsung dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman itu berjalan begitu singkat ketika ditanyakan kepada para pemohon khususnya yang mengajukan ahli yaitu pemohon 51 menyampaikan keterangan, ahli dari pemohon 51 menyampaikan keterangannya melalui secara tertulis seperti itu, tidak jadi secara lisan langsung di depan majelis hakim seperti itu. Kemudian ditanyakan kembali oleh Ketua MK Anwar Usman kepada kuasa presiden, apakah dari kuasa presiden akan menyampaikan ahli pada persidangan barusan. Nyatanya memang dari kuasa presiden juga menyatakan tidak jadi mengajukan menghadirkan ahli dalam persidangan siang tadi seperti itu. Dan setelah dikonfirmasi lebih lanjut, memang hal tersebut lumrah menurut Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono, di mana memang ketika kuasa presiden ataupun pihak DPR merasa sudah cukup untuk menyampaikan keterangannya terkait undang-undang yang diujikan, itu memang sudah tidak lagi harus menyampaikan ahli seperti itu untuk mengajukan ahli kepada Mahkamah Konstitusi. Begitu nilai yang dapat saya laporkan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak wartawan Tribunnews.com, Ibriza Fasti Ifhami melaporkan langsung dari Gedung MK, saudara. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan juru bicara MK Fajar Laksono. Berikut liputan lengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Saya harus cek lagi karena itu surat menyuratnya tentu ada pemberitahuan ada, tetapi saya belum ada informasi apa yang menyebabkan tidak jadi hadir. Mas Fajar, kuasa presiden tidak mengajukan ahli, katanya emang keputusan bersama. Hal ini lumrah nggak sih Mas di MK kalau presiden itu tidak mengajukan ahli? Ya lumrah aja, biasa aja. Kalau memang dianggap keterangan yang disampaikan
sebagai pemberi keterangan itu cukup, ya nggak ada masalah, nggak usah pakai ahli gitu kan. Itu wajar, itu biasa. Yang pasti pembentuk undang-undang, DPR dan Presiden dalam hal ini sudah memberikan keterangan. Kalau itu dianggap cukup, maka ahli Aktivis Gulvino Guevarato menggugat 2 poin dalam pasal 169 Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan tersebut dilayangkan Vino lewat 6 kuasa hukumnya pada hari Senin 21 Agustus lalu. Dia menggugat 2 poin dalam Undang-Undang Pemilu, masing-masing pasal 169 huruf N dan pasal 169 huruf Q. Dalam gugatannya, Gulvino ingin agar MK bukan hanya memberi batasan pada jabatan presiden atau wakil presiden. Ia ingin agar syarat capres atau cawapres juga dibatasi, maksimal hanya 2 kali ikut serta. Artinya, seseorang tidak lagi bisa maju sebagai capres atau cawapres jika telah 2 kali maju dalam pencalonan yang sama. Selain pasal 169 huruf N, Gulvino juga menggugat pasal 169 huruf Q di Undang-Undang Pemilu. Poin itu mengatur soal batas usia capres dan cawapres minimal 40 tahun. Dia ingin capres-cawapres berusia paling rendah 21 tahun. Selain itu, ia mendorong agar pasal tersebut juga mengatur batas maksimal capres-cawapres menjadi 60 tahun, merujuk usia produktif menurut Badan Pusat Statistik atau BPS. Hal ini membuat dia dituding sengaja ingin menjegal capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Sebab saat ini Prabowo sudah memasuki usia 71 tahun. Bahkan Prabowo tercatat beberapa kali maju sebagai calon presiden. Sebut saja pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Sebelumnya dia juga pernah mendampingi Megawati Soekarno Putri maju sebagai cawapres di Pilpres 2009. Tidak dijelaskan siapa sosok Gulvino Guevarato yang menggugat pasal 169 huruf Q dan huruf N di Undang-Undang Pemilu. Mengutip dari Tribun News Ultra, seorang bernama Gulvino Guevarato itu merupakan seorang advokat. Dia tergabung dalam Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Seknas Fitra. Diketahui Seknas Fitra merupakan lembaga kajian dan advokasi independen yang didirikan pada 1999 sebagai pemantau anggaran dan belanja pemerintah pada tingkat nasional dan lokal. Seknas Fitra hendak mendorong transparansi anggaran dan pelibatan warga dalam proses anggarannya. Kegiatan di Seknas Fitra mencakup analisis mengenai anggaran negara, peningkatan kemawasan publik, advokasi untuk transparansi anggaran, dan reformasi hukum untuk menjadikan regulasi keuangan lebih transparan dan akuntabel. Dalam laman resmi Seknas Fitra, Gulvino Guevarato tercatat sebagai anggota. Dia juga merupakan seorang sarjana hukum yang lulus dari Fakultas Hukum Universitas Jember. Pengalamannya sebelum di Seknas Fitra, tercatat Gulvino pernah menjadi staf ahli di DPR RI. Dia masuk Seknas Fitra sejak tahun 2016, memiliki pengalaman 10 tahun pada gerakan sosial sejak mahasiswa hingga sekarang. Saat ini, Gulvino Guevarato menggawangi divisi advokasi dan kampanye publik. Selama aktif di Seknas Fitra, dia terlibat dalam berbagai penelitian dan advokasi. Namun dia lebih banyak berkecimpung pada isu pengelolaan anggaran dan kebijakan publik di sektor sumber daya alam, energi terbarukan, masyarakat hukum, adat, dan pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Selain itu, dalam kegiatan advokasi, dia juga terlibat dalam penguatan kelembagaan kelompok nelayan kecil, penguatan literasi anggaran di kalangan mahasiswa di Indonesia melalui kegiatan sekolah anggaran di berbagai daerah, dan juga berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga untuk melakukan reformasi kebijakan anggaran. Salah satu karya tulis yang pernah dibuatnya pada saat di Seknas Fitra adalah transformasi anggaran Kejaksaan Agung RI pada tahun 2019, yaitu mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan anggaran berbasis kinerja tahun 2019. Kemudian di tahun 2018, dia membuat meluruskan arah reformasi birokrasi di Indonesia.
Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman sempat menyinggung soal perkara yang ditangani Mahkamah Konstitusi terkait batas minimal dan maksimal capres saat mengisi kuliah umum di Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Jawa Tengah. Anwar Usman mengatakan dirinya tidak membicarakan kasus konkret yang saat ini sedang diuji oleh MK dan ditunggu banyak pihak. Anwar menuturkan saat ini ada 2 gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi soal kriteria capres dan juga cawapres. Yang pertama terkait batas usia minimal dan batas usia maksimal seseorang bisa mendaftar menjadi capres atau cawapres. Anwar Usman juga menyebut seandainya MK memutuskan bahwa usia presiden dan wakil presiden batasnya hanya di usia 70 tahun, maka akan ada capres yang gagal. Namun adik ipar Presiden Jokowi ini memastikan apa yang disampaikan tersebut tak ada kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani oleh MK. Ia hanya menjelaskan contoh tersebut sebagai bukti bahwa peran dan kedudukan MK begitu amat penting dalam keberlangsungan konstitusi. Diketahui Aliansi 98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM telah meminta agar batas capres dan cawapres ditetapkan maksimal 70 tahun. Mereka membandingkan aturan ini dengan pembatasan usia para pejabat pemerintahan seperti Hakim Mahkamah Konstitusi, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung hingga Hakim Agung yang diatur maksimal batas usianya. Nah, ini saya tidak berbicara kasus konkret yang sedang diuji di MK dan ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk oleh para capres, masih menunggu putusan MK. Ada yang digugat mengenai batas usia minimal, dan masuk lagi gugatan yang terkait dengan batas maksimal. Ini umpama kalau nanti MK memutuskan bahwa untuk menjadi presiden atau wakil presiden batas maksimalnya 70 tahun, berarti akan ada capres yang gagal. Nah, ini saya tidak mengomentari apa putusannya. Maksud saya begitu pentingnya kedudukan Mahkamah Konstitusi. Selamat pagi pemirsa, live breaking kembali hadir. Belakangan ini Mahkamah Konstitusi kebanjiran gugatan terkait batas usia capres dan cawapres. Terbaru penggugat bernama Govino Geovarato mengajukan uji materi pasal 169 huruf N dan huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dan terhadap pasal 28D ayat 3 dan pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ia meminta MK mengubah batas usia maksimal capres dan cawapres menjadi 65 tahun. Ada dugaan muncul bahwa Govino sengaja untuk mencegat capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mencalonkan diri di Pilpres 2024. Prabowo sendiri saat ini diketahui berusia 71 tahun. Batas usia calon presiden dan calon wakil presiden kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi. Seorang warga bernama Govino Geovarato berusia 33 tahun pada hari Senin 21 Agustus 2023 mengajukan gugatan tersebut ke MK. Dia meminta agar batas usia maksimal capres dan cawapres menjadi 65 tahun. Govino mengajukan uji materi pasal 169 huruf N dan huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap pasal 28D ayat 3 dan pasal 28J ayat 1 UUD 1945. Kuasa hukum penggugat, Doni Tri Istiqomah mengatakan, pihaknya meminta agar pasal 169 huruf Q mengatur usia capres-cawapres minimal 21 tahun dan maksimal tinggi usianya 65 tahun pada saat pengangkatan pertama. Dia menilai pasal tersebut saat ini hanya mengatur batas usia minimum capres-cawapres yaitu 40 tahun. Doni juga menilai perlu dilakukan metode sinkronisasi horizontal sebagai acuan rasional
mengapa usia capres-cawapres harus dibatasi pada usia tertentu. Sebagai batas usia minimum, Doni mengacu pada usia termuda yang dimungkinkan dalam jabatan lembaga tinggi negara, yaitu anggota legislatif. Merujuk Undang-Undang Pemilu, usia termuda yang dimungkinkan maju sebagai calon anggota legislatif adalah 21 tahun. Sementara batas maksimal capres dan cawapres bisa menggunakan usia 65 tahun sebagaimana yang menjadi batasan tertinggi calon hakim konstitusi. Doni sebagai praktisi tata negara ini merasa gelisah sehingga penting bagi pihaknya untuk membuat uji materi tandingan. Tujuannya untuk meluruskan agar pembatasan usia calon presiden tidak liar, tetapi tertib berdasarkan hukum sesuai dengan pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar dan tentunya pembatasan yang tidak diskriminatif. Menurut Doni, pihaknya tidak bermaksud untuk mengimbangi uji materi yang diajukan sejumlah elemen ke MK, melainkan ingin meluruskan simpang siur konstitusi melalui kajian hukum. Sementara itu, Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan MK, yaitu Fajar Laksono pada hari Selasa 22 Agustus 2023, memastikan tidak ada intervensi pihak lain dalam memutus perkara pengujian materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait batas usia Capres-Cawapres. Fajar Laksono mengatakan independensi MK hingga saat ini masih terus terjaga. Tak hanya itu, Fajar juga mempersilahkan awak media terus memantau proses yang berjalan untuk membuktikan independensi MK dalam putusannya nanti. Menurut Fajar, proses yang berjalan di MK saat ini masih berjalan sebagaimana mestinya. Dia juga menilai penanganan perkara ini sama seperti perkara lain. Secara normatif, kata Fajar, bahwa proses pengujian undang-undang di MK tidak memiliki limitasi waktu. Putusan pun tidak memiliki tenggat waktu tertentu. Sementara itu, dia juga menyampaikan bahwa hingga saat ini terdapat 9 gugatan uji materi yang berkaitan dengan batas usia Capres-Cawapres. Adapun 3 dari 9 perkara itu telah masuk tahap pemeriksaan persidangan. Usia, tapi beragam-ragam petitumnya itu. Ada yang minta 21, 25, 30, 35, dan seterusnya. Kalau yang maksimal usia berapa, Mas? Kalau di permohonan yang bisa kita baca, teman-teman juga bisa baca, saya kira ada 70 tahun. Nah, itu yang salah satu yang belum direvisi. Mas, ini kan sebentar lagi pendaftaran capres dan cawapres tinggal menghitung bulan. Sementara ini kan masih berproses nih sidangnya. Nah, ada deadline tersendiri nggak sih, Mas, dari MK? Ini target harus selesai putusan bulan apa atau kapan? Kalau secara normatif nggak ada deadline. Secara normatif pengujian undang-undang itu nggak ada limitasi waktunya, gitu ya. Tetapi bahwa kemudian ada agenda-agenda ketatanegaraan yang mengiringi itu mungkin akan menjadikan pertimbangan bagi hakim, tetapi itu tidak mutlak, itu tergantung kepada majelis hakim nantinya. Tapi secara umum tidak ada limitasi waktu terkait dengan MK kapan harus menyelesaikan atau memutus perkara pengujian undang-undang. Kan sebelumnya dulu Pak Mahfud pada saat menjadi hakim MK juga pernah membuat keputusan yang bersifat 20 hari. Bisa mungkin ada jaminan, Mas, bahwa apapun nanti hasilnya terkait dengan putusan di dalam ruang sidang ini independen gitu, Mas, kita tidak terpengaruh dengan urusan-urusan politik sendiri. Ya, kalau itu sudah pasti. Saya kira Mahkamah Konstitusi diawasi oleh semua mata, saya kira ya. Sidang terbuka, diikuti semua pihak, bahkan ini pihaknya banyak. Saya kira independensi MK saat ini masih terus terjaga, gitu ya. Teman-teman wartawan silakan memantau terus, memonitor. Mahkamah Konstitusi, MK, menggelar pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU Pemilu, untuk nomor perkara 140/21/2023. Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan pendahuluan gugatan terhadap pasal 169 ayat 1 huruf NUU Pemilu, yang membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal 2 periode untuk jabatan yang sama. Kuasa hukum pemohon, Doni Tri Istiqomah menilai, pasal tersebut belum cukup melindungi hak warga negara sesuai dengan pasal 28J ayat 1 UUD NRI 1945.
Menurutnya, seorang warga negara yang mencalonkan diri sebagai capres-cawapres harus memiliki kedewasaan politik yang sudah teruji dan ditunjukkan melalui sikap kenegarawanan. Ternyata proses transisi demokrasi di Indonesia yang seharusnya dalam pandangan kami, dalam konteks etika politik, seorang warga negara yang berani mencalonkan diri sebagai calon presiden seharusnya memiliki kedewasaan dan kematangan politik yang harus teruji, kata Doni, dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 18 September tahun 2023. Meski demikian, ia menilai kurangnya kematangan berpolitik mengakibatkan seringnya hak warga negara dalam pasal 28J ayat 1 UUD 1945 dilanggar. Salah satunya dalam proses pemilihan presiden di mana seharusnya seseorang yang mencalonkan diri sebagai calon presiden, ketika sudah kalah 2 kali, dalam konteks etika politik dan sifat kenegarawanan, seharusnya dengan sendirinya mengundurkan diri atau tidak perlu mencalonkan diri lagi demi terjaganya tidak dilanggarnya pasal 28J ayat 1, yaitu demi menghormati hak orang lain. Salah satunya hak kami sebagai pemohon, jelas Doni. Ia mengakui, memang belum ada norma yang mengatur perihal calon presiden dan calon wakil presiden yang mencalonkan diri lebih dari 2 kali. Namun, Doni menilai saat ini tidak ada jaminan kedewasaan politik para tokoh bangsa dalam transisi demokrasi di Indonesia. Demi terlindunginya hak kami berdasarkan pasal 28J ayat 1, kami mohon dampaknya akhirnya kami mengalami kerugian konstitusional karena hak kami yang diatur terganggu, tidak bisa mencalonkan diri karena partai politik akan memilih itu lagi, ucap Doni. Perkara ini dimohonkan oleh Gulvino Guevarato yang meminta agar syarat calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, dan belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden sebanyak 2 kali dalam jabatan yang sama. Sebagai informasi, saat ini tokoh yang telah melewati lebih dari 2 kali pemilu, yakni Prabowo Subianto. Rekam jejak Prabowo, pada pemilu 2009, ia mengikuti kontestasi politik sebagai calon wakil presiden mendampingi Megawati. Kemudian pada 2014, Ketua Umum Partai Gerindra itu mencalonkan diri sebagai calon presiden bersama Hatta Rajasa. Selanjutnya, Prabowo kalah dan kembali mencalonkan diri bersama pasangannya Sandiaga Uno melawan Jokowi, di pemilu 2019. Terbaru, Prabowo dikabarkan kembali maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Saat ini, ia telah mendapat dukungan dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, PAN, dan Partai Golkar. Kuasa yang mewakili Presiden Joko Widodo tidak menghadirkan ahli dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait batas usia minimal bagi calon presiden dan juga calon wakil presiden. Hal ini disampaikan dalam sidang beragendakan mendengar keterangan ahli pemohon dan ahli presiden yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta pada Selasa 22 Agustus hari ini. Dikonfirmasi setelah persidangan sendiri, Kepala Biro Kepala Hukum, Administrasi dan Kepaniteraan atau Kabiro Hak MK, Fajar Laksono mengatakan, momen kuasa presiden tidak menghadirkan ahli di persidangan merupakan hal yang lumrah dan biasa terjadi. Menurutnya, pemohon tak perlu mengajukan ahli lagi jika merasa sudah cukup dalam menyampaikan keterangannya kepada majelis hakim. Untuk informasi lebih lengkapnya, saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami, ada Ibriza Fasti Ifhami yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Ibriza, silakan dengan laporannya. Baik, Nila, terima kasih. Saat ini saya meliput langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum atau pemilu, di mana pada hari ini memang dijadwalkan untuk para pemohon dari perkara nomor 29, nomor 51, dan juga nomor 55, itu memang dijadwalkan hari ini mendengarkan keterangan ahli yang diajukan oleh pemohon perkara nomor 51 PUU garis miring 2023 seperti itu. Adapun memang pada kenyataannya pada hari ini persidangan berjalan begitu singkat karena memang tadi persidangan yang langsung dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman itu berjalan begitu singkat ketika ditanyakan kepada para pemohon khususnya yang mengajukan ahli yaitu pemohon 51 menyampaikan keterangan, ahli dari pemohon 51 menyampaikan keterangannya melalui secara tertulis seperti itu, tidak jadi secara lisan langsung di depan majelis hakim seperti itu. Kemudian ditanyakan kembali oleh Ketua
MK Anwar Usman kepada kuasa presiden, apakah dari kuasa presiden akan menyampaikan ahli pada persidangan barusan. Nyatanya memang dari kuasa presiden juga menyatakan tidak jadi mengajukan menghadirkan ahli dalam persidangan siang tadi seperti itu. Dan setelah dikonfirmasi lebih lanjut, memang hal tersebut lumrah menurut Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono, di mana memang ketika kuasa presiden ataupun pihak DPR merasa sudah cukup untuk menyampaikan keterangannya terkait undang-undang yang diujikan, itu memang sudah tidak lagi harus menyampaikan ahli seperti itu untuk mengajukan ahli kepada Mahkamah Konstitusi. Begitu nilai yang dapat saya laporkan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak wartawan Tribunnews.com, Ibrizal Fasti Ifhami melaporkan langsung dari gedung MK, Saudara. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan juru bicara MK Fajar Laksono. Berikut liputan lengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Saya harus cek lagi karena itu surat menyuratnya tentu ada, pemberitahuan ada, tetapi saya belum ada informasi apa yang menyebabkan tidak jadi hadir. Mas Fajar, kuasa presiden tidak mengajukan ahli, katanya emang keputusan bersama. Hal ini lumrah nggak sih Mas di MK kalau presiden itu tidak mengajukan ahli? Ya lumrah aja, biasa aja. Kalau memang dianggap keterangan yang disampaikan sebagai pemberi keterangan itu cukup, ya nggak ada masalah, nggak usah pakai ahli gitu kan. Itu wajar, itu biasa. Yang pasti pembentuk undang-undang, DPR dan Presiden dalam hal ini sudah memberikan keterangan. Kalau itu dianggap cukup, maka ahli Aktivis Gulvino Guevarato menggugat 2 poin dalam pasal 169 Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan tersebut dilayangkan Vino lewat 6 kuasa hukumnya pada hari Senin 21 Agustus lalu. Dia menggugat 2 poin dalam Undang-Undang Pemilu, masing-masing pasal 169 huruf N dan pasal 169 huruf Q. Dalam gugatannya, Gulvino ingin agar MK bukan hanya memberi batasan pada jabatan presiden atau wakil presiden. Ia ingin agar syarat capres atau cawapres juga dibatasi, maksimal hanya 2 kali ikut serta. Artinya, seseorang tidak lagi bisa maju sebagai capres atau cawapres jika telah 2 kali maju dalam pencalonan yang sama. Selain pasal 169 huruf N, Gulvino juga menggugat pasal 169 huruf Q di Undang-Undang Pemilu. Poin itu mengatur soal batas usia capres dan cawapres minimal 40 tahun. Dia ingin capres-cawapres berusia paling rendah 21 tahun. Selain itu, ia mendorong agar pasal tersebut juga mengatur batas maksimal capres-cawapres menjadi 60 tahun, merujuk usia produktif menurut Badan Pusat Statistik atau BPS. Hal ini membuat dia dituding sengaja ingin menjegal capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Sebab saat ini Prabowo sudah memasuki usia 71 tahun. Bahkan Prabowo tercatat beberapa kali maju sebagai calon presiden. Sebut saja pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Sebelumnya dia juga pernah mendampingi Megawati Soekarno Putri maju sebagai cawapres di Pilpres 2009. Tidak dijelaskan siapa sosok Gulvino Guevarato yang menggugat pasal 169 huruf Q dan huruf N di Undang-Undang Pemilu. Mengutip dari Tribunnews Ultra, seorang bernama Gulvino Guevarato itu merupakan seorang advokat. Dia tergabung dalam Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Seknas Fitra. Diketahui Seknas Fitra merupakan lembaga kajian dan advokasi independen yang didirikan pada 1999 sebagai pemantau anggaran dan belanja pemerintah pada tingkat nasional dan lokal. Seknas Fitra hendak mendorong transparansi anggaran dan pelibatan warga dalam proses anggarannya. Kegiatan di Seknas Fitra mencakup analisis mengenai anggaran negara, peningkatan kemawasan publik
advokasi untuk transparansi anggaran, dan reformasi hukum untuk menjadikan regulasi keuangan lebih transparan dan akuntabel. Dalam laman resmi Seknas Fitra, Gulvino Guevarato tercatat sebagai anggota. Dia juga merupakan seorang sarjana hukum yang lulus dari Fakultas Hukum Universitas Jember. Pengalamannya sebelum di Seknas Fitra, tercatat Gulvino pernah menjadi staf ahli di DPR RI. Dia masuk Seknas Fitra sejak tahun 2016. Memiliki pengalaman 10 tahun pada gerakan sosial sejak mahasiswa hingga sekarang. Saat ini, Gulvino Guevarato menggawangi divisi advokasi dan kampanye publik. Selama aktif di Seknas Fitra, dia terlibat dalam berbagai penelitian dan advokasi. Namun dia lebih banyak berkecimpung pada isu pengelolaan anggaran dan kebijakan publik di sektor sumber daya alam, energi terbarukan, masyarakat hukum, adat, dan pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Selain itu, dalam kegiatan advokasi, dia juga terlibat dalam penguatan kelembagaan kelompok nelayan kecil, penguatan literasi anggaran di kalangan mahasiswa di Indonesia melalui kegiatan sekolah anggaran di berbagai daerah, dan juga berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga untuk melakukan reformasi kebijakan anggaran. Salah satu karya tulis yang pernah dibuatnya pada saat di Seknas Fitra adalah transformasi anggaran Kejaksaan Agung RI pada tahun 2019, yaitu mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan anggaran berbasis kinerja tahun 2019. Kemudian di tahun 2018, dia membuat meluruskan arah reformasi birokrasi di Indonesia. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman sempat menyinggung soal perkara yang ditangani Mahkamah Konstitusi terkait batas minimal dan maksimal capres saat mengisi kuliah umum di Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Jawa Tengah. Anwar Usman mengatakan dirinya tidak membicarakan kasus konkret yang saat ini sedang diuji oleh MK dan ditunggu banyak pihak. Anwar menuturkan saat ini ada 2 gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi soal kriteria capres dan juga cawapres. Yang pertama terkait batas usia minimal dan batas usia maksimal seseorang bisa mendaftar menjadi capres atau cawapres. Anwar Usman juga menyebut seandainya MK memutuskan bahwa usia presiden dan wakil presiden batasnya hanya di usia 70 tahun, maka akan ada capres yang gagal. Namun adik ipar Presiden Jokowi ini memastikan apa yang disampaikan tersebut tak ada kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani oleh MK. Ia hanya menjelaskan contoh tersebut sebagai bukti bahwa peran dan kedudukan MK begitu amat penting dalam keberlangsungan konstitusi. Diketahui Aliansi 98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM telah meminta agar batas capres dan cawapres ditetapkan maksimal 70 tahun. Mereka membandingkan aturan ini dengan pembatasan usia para pejabat pemerintahan seperti Hakim Mahkamah Konstitusi, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung hingga Hakim Agung yang diatur maksimal batas usianya. Nah, ini saya tidak berbicara kasus konkret yang sedang diuji di MK dan ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk oleh para capres. Masih menunggu putusan MK. Ada yang digugat mengenai batas usia minimal, dan masuk lagi gugatan yang terkait dengan batas maksimal. Ini umpama kalau nanti MK memutuskan bahwa untuk menjadi presiden atau wakil presiden batas maksimalnya 70 tahun, berarti akan ada capres yang gagal. Nah, ini saya tidak mengomentari apa putusannya. Maksud saya begitu pentingnya kedudukan Mahkamah Konstitusi. Selamat pagi pemirsa, live breaking kembali hadir. Belakangan ini Mahkamah Konstitusi kebanjiran gugatan terkait batas usia capres dan cawapres. Terbaru penggugat bernama Gulvino Guevarato mengajukan uji materi pasal 169 huruf N dan huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
dan terhadap pasal 28D ayat 3 dan pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ia meminta MK mengubah batas usia maksimal Capres dan Cawapres menjadi 65 tahun. Ada dugaan muncul bahwa Gufino sengaja untuk mencegat Capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mencalonkan diri di Pilpres 2024. Prabowo sendiri saat ini diketahui berusia 71 tahun. Batas usia calon presiden dan calon wakil presiden kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi. Seorang warga bernama Gulvino Guevarato berusia 33 tahun pada hari Senin 21 Agustus 2023 mengajukan gugatan tersebut ke MK. Dia meminta agar batas usia maksimal Capres dan Cawapres menjadi 65 tahun. Gulvino mengajukan uji materi pasal 169 huruf N dan huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap pasal 28D ayat 3 dan pasal 28C ayat 1 UUD 1945. Kuasa hukum penggugat, Doni Tri Istiqomah mengatakan, pihaknya meminta agar pasal 169 huruf Q mengatur usia Capres-Cawapres minimal 21 tahun dan maksimal tinggi usianya 65 tahun pada saat pengangkatan pertama. Dia menilai pasal tersebut saat ini hanya mengatur batas usia minimum Capres-Cawapres yaitu 40 tahun. Doni juga menilai perlu dilakukan metode sinkronisasi horizontal sebagai acuan rasional mengapa usia Capres-Cawapres harus dibatasi pada usia tertentu. Sebagai batas usia minimum, Doni mengacu pada usia termuda yang dimungkinkan dalam jabatan lembaga tinggi negara, yaitu anggota legislatif. Merujuk Undang-Undang Pemilu, usia termuda yang dimungkinkan maju sebagai calon anggota legislatif adalah 21 tahun. Sementara batas maksimal Capres dan Cawapres bisa menggunakan usia 65 tahun sebagaimana yang menjadi batasan tertinggi calon hakim konstitusi. Doni sebagai praktisi tata negara ini merasa gelisah sehingga penting bagi pihaknya untuk membuat uji materi tandingan. Tujuannya untuk meluruskan agar pembatasan usia calon presiden tidak liar, tetapi tertib berdasarkan hukum sesuai dengan pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar dan tentunya pembatasan yang tidak diskriminatif. Menurut Doni, pihaknya tidak bermaksud untuk mengimbangi uji materi yang diajukan sejumlah elemen ke MK, melainkan ingin meluruskan simpang siur konstitusi melalui kajian hukum. Sementara itu, Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan MK, yaitu Fajar Laksono pada hari Selasa 22 Agustus 2023, memastikan tidak ada intervensi pihak lain dalam memutus perkara pengujian materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait batas usia Capres-Cawapres. Fajar Laksono mengatakan independensi MK hingga saat ini masih terus terjaga. Tak hanya itu, Fajar juga mempersilahkan awak media terus memantau proses yang berjalan untuk membuktikan independensi MK dalam putusannya nanti. Menurut Fajar, proses yang berjalan di MK saat ini masih berjalan sebagaimana mestinya. Dia juga menilai penanganan perkara ini sama seperti perkara lain. Secara normatif, kata Fajar, bahwa proses pengujian undang-undang di MK tidak memiliki limitasi waktu. Putusan pun tidak memiliki tenggat waktu tertentu. Sementara itu, dia juga menyampaikan bahwa hingga saat ini terdapat 9 gugatan uji materi yang berkaitan dengan batas usia Capres-Cawapres. Adapun 3 dari 9 perkara itu telah masuk tahap pemeriksaan persidangan. Usia tapi beragam-ragam petitumnya itu. Ada yang minta 21, 25, 30, 35 dan seterusnya. Kalau yang maksimal usia berapa, Mas? Kalau di permohonan yang bisa kita baca, teman-teman juga bisa baca, saya kira ada 70 tahun. Nah, itu yang salah satu yang belum direvisi. Mas, ini kan sebentar lagi pendaftaran Capres dan Cawapres tinggal menghitung
bulan. Sementara ini kan masih berproses nih sidangnya. Nah, ada deadline tersendiri nggak sih Mas dari MK? Ini target harus selesai putusan bulan apa atau tanggal berapa? Kalau secara normatif nggak ada deadline. Secara normatif pengujian undang-undang itu nggak ada limitasi waktunya, gitu ya. Tetapi bahwa kemudian ada agenda-agenda ketatanegaraan yang mengiringi itu mungkin akan menjadikan pertimbangan bagi hakim, tetapi itu tidak mutlak, itu tergantung kepada majelis hakim nantinya. Tapi secara umum tidak ada limitasi waktu terkait dengan MK kapan harus menyelesaikan atau memutus perkara pengujian undang-undang. Kan sebelumnya dulu Pak Mahfud pada saat menjadi hakim MK juga pernah membuat keputusan yang bersifat 20 hari. Bisa mungkin ada jaminan Mas bahwa apapun nanti hasilnya terkait dengan putusan di dalam ruang sidang ini independen gitu Mas, kita tidak terpengaruh dengan urusan-urusan politik sendiri. Ya kalau itu sudah pasti, saya kira Mahkamah Konstitusi diawasi oleh semua mata, saya kira ya. Sidang terbuka, diikuti semua pihak, bahkan ini pihaknya banyak. Saya kira independensi MK saat ini masih terus terjaga, gitu ya. Teman-teman wartawan silakan memantau terus, memonitor. Mahkamah Konstitusi, MK, menggelar pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU Pemilu, untuk nomor perkara 140/21/2023. Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan pendahuluan gugatan terhadap pasal 169 ayat 1 huruf NUU Pemilu, yang membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal 2 periode untuk jabatan yang sama. Kuasa hukum pemohon, Doni Tri Istiqomah menilai, pasal tersebut belum cukup melindungi hak warga negara sesuai dengan pasal 28J ayat 1 UUD NRI 1945. Menurutnya, seorang warga negara yang mencalonkan diri sebagai capres-cawapres harus memiliki kedewasaan politik yang sudah teruji dan ditunjukkan melalui sikap kenegarawanan. Ternyata proses transisi demokrasi di Indonesia yang seharusnya dalam pandangan kami, dalam konteks etika politik, seorang warga negara yang berani mencalonkan diri sebagai calon presiden seharusnya memiliki kedewasaan dan kematangan politik yang harus teruji, kata Doni, dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 18 September tahun 2023. Meski demikian, ia menilai kurangnya kematangan berpolitik mengakibatkan seringnya hak warga negara dalam pasal 28J ayat 1 UUD 1945 dilanggar. Salah satunya dalam proses pemilihan presiden di mana seharusnya seseorang yang mencalonkan diri sebagai calon presiden, ketika sudah kalah 2 kali, dalam konteks etika politik dan sifat kenegarawanan, seharusnya dengan sendirinya mengundurkan diri atau tidak perlu mencalonkan diri lagi demi terjaganya tidak dilanggarnya pasal 28J ayat 1, yaitu demi menghormati hak orang lain. Salah satunya hak kami sebagai pemohon, jelas Doni. Ia mengakui, memang belum ada norma yang mengatur perihal calon presiden dan calon wakil presiden yang mencalonkan diri lebih dari 2 kali. Namun, Doni menilai saat ini tidak ada jaminan kedewasaan politik para tokoh bangsa dalam transisi demokrasi di Indonesia. Demi terlindunginya hak kami berdasarkan pasal 28J ayat 1, kami mohon dampaknya akhirnya kami mengalami kerugian konstitusional karena hak kami yang diatur terganggu, tidak bisa mencalonkan diri karena partai politik akan memilih itu lagi, ucap Doni. Perkara ini dimohonkan oleh Gulvino Guevarato yang meminta agar syarat calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, dan belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden sebanyak 2 kali dalam jabatan yang sama. Sebagai informasi, saat ini tokoh yang telah melewati lebih dari 2 kali pemilu, yakni Prabowo Subianto. Rekam jejak Prabowo, pada pemilu 2009, ia mengikuti kontestasi politik sebagai calon wakil presiden mendampingi Megawati. Kemudian pada 2014, Ketua Umum Partai Gerindra itu mencalonkan diri sebagai calon presiden bersama Hatta Rajasa. Selanjutnya, Prabowo kalah dan kembali mencalonkan diri bersama pasangannya Sandiaga Uno melawan Jokowi, di pemilu 2019. Terbaru, Prabowo dikabarkan kembali maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Saat ini, ia telah mendapat dukungan dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, PAN, dan Partai Golkar. Kuasa yang mewakili Presiden Joko Widodo tidak menghadirkan ahli dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait batas usia minimal bagi calon presiden dan juga calon wakil presiden. Hal ini disampaikan dalam sidang beragendakan mendengar keterangan ahli pemohon dan ahli presiden yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta pada Selasa 22 Agustus hari ini.
Dikonfirmasi setelah persidangan sendiri, Kepala Hukum, Administrasi dan Kepanitraan atau Kabiro Hak MK, Fajar Laksono mengatakan momen kuasa presiden tidak menghadirkan ahli di persidangan merupakan hal yang lumrah dan biasa terjadi. Menurutnya pemohon tak perlu mengajukan ahli lagi jika merasa sudah cukup dalam menyampaikan keterangannya kepada majelis hakim. Untuk informasi lebih lengkapnya, saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami, ada Ibriza Fasti Ifhami yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Ibriza, silakan dengan laporannya. Baik, Nila, terima kasih. Saat ini saya meliput langsung dari gedung Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum atau pemilu, di mana pada hari ini memang dijadwalkan untuk para pemohon dari perkara nomor 29, nomor 51, dan juga nomor 55, itu memang dijadwalkan hari ini mendengarkan keterangan ahli yang diajukan oleh pemohon perkara nomor 51 PUU garis miring 2023 seperti itu. Adapun memang pada kenyataannya pada hari ini persidangan berjalan begitu singkat karena memang tadi persidangan yang langsung dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman itu berjalan begitu singkat ketika ditanyakan kepada para pemohon, khususnya yang mengajukan ahli, yaitu pemohon 51, menyampaikan keterangan, ahli dari pemohon 51 menyampaikan keterangannya melalui secara tertulis seperti itu, tidak jadi secara lisan langsung di depan majelis hakim seperti itu. Kemudian ditanyakan kembali oleh Ketua MK Anwar Usman kepada kuasa presiden, apakah dari kuasa presiden akan menyampaikan ahli pada persidangan barusan. Nyatanya memang dari kuasa presiden juga menyatakan tidak jadi mengajukan menghadirkan ahli dalam persidangan siang tadi seperti itu. Dan setelah dikonfirmasi lebih lanjut, memang hal tersebut lumrah menurut Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono, di mana memang ketika kuasa presiden ataupun pihak DPR merasa sudah cukup untuk menyampaikan keterangannya terkait undang-undang yang diujikan, itu memang sudah tidak lagi harus menyampaikan ahli seperti itu untuk mengajukan ahli kepada Mahkamah Konstitusi. Begitu nilai yang dapat saya laporkan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak wartawan Tribunnews.com, Ibriza Fasti Ifhami melaporkan langsung dari gedung MK, saudara. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan juru bicara MK Fajar Laksono. Berikut liputan lengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Saya harus cek lagi karena itu surat menyuratnya tentu ada, pemberitannya ada, tetapi saya belum ada informasi apa yang menyebabkan tidak jadi hadir. Mas Fajar, kuasa presiden tidak mengajukan ahli, katanya emang keputusan bersama. Hal ini lumrah nggak sih Mas di MK kalau presiden itu tidak mengajukan ahli? Ya lumrah aja, biasa aja. Kalau memang dianggap keterangan yang disampaikan sebagai pemberi keterangan itu cukup, ya nggak ada masalah, nggak usah pakai ahli gitu kan. Itu wajar, itu biasa. Yang pasti pembentuk undang-undang, DPR dan Presiden dalam hal ini sudah memberikan keterangan. Kalau itu dianggap cukup, maka ahli Aktivis Gulvino Guevarato menggugat 2 poin dalam pasal 169 Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan tersebut dilayangkan Vino lewat 6 kuasa hukumnya pada hari Senin 21 Agustus lalu. Dia menggugat 2 poin dalam Undang-Undang Pemilu, masing-masing pasal 169 huruf N dan pasal 169 huruf Q. Dalam gugatannya, Gulvino ingin agar MK bukan hanya memberi batasan pada jabatan presiden atau wakil presiden.
Ia ingin agar syarat capres atau cawapres juga dibatasi, maksimal hanya 2 kali ikut serta. Artinya, seseorang tidak lagi bisa maju sebagai capres atau cawapres jika telah 2 kali maju dalam pencalonan yang sama. Selain pasal 169 huruf N, Gulvino juga menggugat pasal 169 huruf Q di Undang-Undang Pemilu. Poin itu mengatur soal batas usia capres dan cawapres minimal 40 tahun. Dia ingin capres-cawapres berusia paling rendah 21 tahun. Selain itu, ia mendorong agar pasal tersebut juga mengatur batas maksimal capres-cawapres menjadi 60 tahun, merujuk usia produktif menurut Badan Pusat Statistik atau BPS. Hal ini membuat dia dituding sengaja ingin menjegal capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Sebab saat ini Prabowo sudah memasuki usia 71 tahun. Bahkan Prabowo tercatat beberapa kali maju sebagai calon presiden. Sebut saja pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Sebelumnya, dia juga pernah mendampingi Megawati Soekarno Putri maju sebagai cawapres di Pilpres 2009. Tidak dijelaskan siapa sosok Gulvino Guevarato yang menggugat pasal 169 huruf Q dan huruf N di Undang-Undang Pemilu. Mengutip dari Tribunnews Ultra, seorang bernama Gulvino Guevarato itu merupakan seorang advokat. Dia tergabung dalam Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Seknas Fitra. Diketahui Seknas Fitra merupakan lembaga kajian dan advokasi independen yang didirikan pada 1999 sebagai pemantau anggaran dan belanja pemerintah pada tingkat nasional dan lokal. Seknas Fitra hendak mendorong transparansi anggaran dan pelibatan warga dalam proses anggarannya. Kegiatan di Seknas Fitra mencakup analisis mengenai anggaran negara, peningkatan kemawasan publik, advokasi untuk transparansi anggaran, dan reformasi hukum untuk menjadikan regulasi keuangan lebih transparan dan akuntabel. Dalam laman resmi Seknas Fitra, Gulvino Guevarato tercatat sebagai anggota. Dia juga merupakan seorang sarjana hukum yang lulus dari Fakultas Hukum Universitas Jember. Pengalamannya sebelum di Seknas Fitra, tercatat Gulvino pernah menjadi staf ahli di DPR RI. Dia masuk Seknas Fitra sejak tahun 2016. Memiliki pengalaman 10 tahun pada gerakan sosial sejak mahasiswa hingga sekarang. Saat ini, Gulvino Guevarato menggawangi divisi advokasi dan kampanye publik. Selama aktif di Seknas Fitra, dia terlibat dalam berbagai penelitian dan advokasi. Namun dia lebih banyak berkecimpung pada isu pengelolaan anggaran dan kebijakan publik di sektor sumber daya alam, energi terbarukan, masyarakat hukum, adat, dan pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Selain itu, dalam kegiatan advokasi, dia juga terlibat dalam penguatan kelembagaan kelompok nelayan kecil, penguatan literasi anggaran di kalangan mahasiswa di Indonesia melalui kegiatan sekolah anggaran di berbagai daerah, dan juga berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga untuk melakukan reformasi kebijakan anggaran. Salah satu karya tulis yang pernah dibuatnya pada saat di Seknas Fitra adalah transformasi anggaran Kejaksaan Agung RI pada tahun 2019, yaitu mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan anggaran berbasis kinerja tahun 2019. Kemudian di tahun 2018, dia membuat meluruskan arah reformasi birokrasi di Indonesia. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman sempat menyinggung soal perkara yang ditangani Mahkamah Konstitusi terkait batas minimal dan maksimal capres saat mengisi kuliah umum di Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Jawa Tengah. Anwar Usman mengatakan dirinya tidak membicarakan kasus konkret yang saat ini sedang diuji oleh MK dan ditunggu banyak pihak. Anwar menuturkan saat ini ada 2 gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi soal kriteria capres dan juga cawapres. Yang pertama terkait batas usia minimal dan batas usia maksimal seseorang bisa mendaftar menjadi capres atau cawapres. Anwar Usman juga menyebut seandainya MK memutuskan bahwa usia presiden dan wakil presiden batasnya hanya di usia 70 tahun, maka akan ada capres yang gagal. Namun adik ipar Presiden Jokowi ini memastikan apa yang disampaikan tersebut
tak ada kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani oleh MK. Ia hanya menjelaskan contoh tersebut sebagai bukti bahwa peran dan kedudukan MK begitu amat penting dalam keberlangsungan konstitusi. Diketahui Aliansi 98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM telah meminta agar batas Capres dan Cawapres ditetapkan maksimal 70 tahun. Mereka membandingkan aturan ini dengan pembatasan usia para pejabat pemerintahan seperti Hakim Mahkamah Konstitusi, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung hingga Hakim Agung yang diatur maksimal batas usianya. Nah, ini saya tidak berbicara kasus konkret yang sedang diuji di MK dan ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk oleh para capres, masih menunggu putusan MK. Ada yang digugat mengenai batas usia minimal, dan masuk lagi gugatan yang terkait dengan batas maksimal. Ini umpama kalau nanti MK memutuskan bahwa untuk menjadi presiden atau wakil presiden batas maksimalnya 70 tahun, berarti akan ada capres yang gagal. Nah, ini saya tidak mengomentari apa putusannya. Maksud saya begitu pentingnya kedudukan Mahkamah Konstitusi. Selamat pagi pemirsa, live breaking kembali hadir. Belakangan ini Mahkamah Konstitusi kebanjiran gugatan terkait batas usia Capres dan Cawapres. Terbaru penggugat bernama Govino Geovarato mengajukan uji materi pasal 169 huruf N dan huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dan terhadap pasal 28D ayat 3 dan pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ia meminta MK mengubah batas usia maksimal Capres dan Cawapres menjadi 65 tahun. Ada dugaan muncul bahwa Govino sengaja untuk mencegat Capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mencalonkan diri di Pilpres 2024. Prabowo sendiri saat ini diketahui berusia 71 tahun. Batas usia calon presiden dan calon wakil presiden kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi. Seorang warga bernama Govino Geovarato berusia 33 tahun pada hari Senin 21 Agustus 2023 mengajukan gugatan tersebut ke MK. Dia meminta agar batas usia maksimal Capres dan Cawapres menjadi 65 tahun. Govino mengajukan uji materi pasal 169 huruf N dan huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap pasal 28D ayat 3 dan pasal 28J ayat 1 UUD 1945. Kuasa hukum penggugat, Doni Tri Istiqomah mengatakan, pihaknya meminta agar pasal 169 huruf Q mengatur usia Capres-Cawapres minimal 21 tahun dan maksimal tinggi usianya 65 tahun pada saat pengangkatan pertama. Dia menilai pasal tersebut saat ini hanya mengatur batas usia minimum Capres-Cawapres yaitu 40 tahun. Doni juga menilai perlu dilakukan metode sinkronisasi horizontal sebagai acuan rasional mengapa usia Capres-Cawapres harus dibatasi pada usia tertentu. Sebagai batas usia minimum, Doni mengacu pada usia termuda yang dimungkinkan dalam jabatan lembaga tinggi negara, yaitu anggota legislatif. Merujuk Undang-Undang Pemilu, usia termuda yang dimungkinkan maju sebagai calon anggota legislatif adalah 21 tahun. Sementara batas maksimal Capres dan Cawapres bisa menggunakan usia 65 tahun sebagaimana yang menjadi batasan tertinggi calon hakim konstitusi. Doni sebagai praktisi tata negara ini merasa gelisah sehingga penting bagi pihaknya untuk membuat uji materi tandingan. Tujuannya untuk meluruskan agar pembatasan usia calon presiden tidak liar, tetapi tertib berdasarkan hukum sesuai dengan pasal 28C ayat 2
Undang-Undang Dasar, dan tentunya pembatasan yang tidak diskriminatif. Menurut Doni, pihaknya tidak bermaksud untuk mengimbangi uji materi yang diajukan sejumlah elemen ke MK, melainkan ingin meluruskan simpang siur konstitusi melalui kajian hukum. Sementara itu, Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan MK, yaitu Fajar Laksono pada hari Selasa 22 Agustus 2023, memastikan tidak ada intervensi pihak lain dalam memutus perkara pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait batas usia Capres-Cawapres. Fajar Laksono mengatakan independensi MK hingga saat ini masih terus terjaga. Tak hanya itu, Fajar juga mempersilahkan awak media terus memantau proses yang berjalan untuk membuktikan independensi MK dalam putusannya nanti. Menurut Fajar, proses yang berjalan di MK saat ini masih berjalan sebagaimana mestinya. Dia juga menilai penanganan perkara ini sama seperti perkara lain. Secara normatif, kata Fajar, bahwa proses pengujian undang-undang di MK tidak memiliki limitasi waktu. Putusan pun tidak memiliki tenggat waktu tertentu. Sementara itu, dia juga menyampaikan bahwa hingga saat ini terdapat 9 gugatan uji material yang berkaitan dengan batas usia Capres-Cawapres. Adapun 3 dari 9 perkara itu telah masuk tahap pemeriksaan persidangan. Usia, tapi beragam-ragam petitumnya itu. Ada yang minta 21, 25, 30, 35, dan seterusnya. Kalau yang maksimal usia berapa, Mas? Kalau di permohonan yang bisa kita baca, teman-teman juga bisa baca, saya kira ada 70 tahun. Nah, itu yang salah satu yang belum direvisi. Mas, ini kan sebentar lagi pendaftaran capres dan cawapres tinggal menghitung bulan. Sementara ini kan masih berproses nih sidangnya. Nah, ada deadline tersendiri nggak sih, Mas, dari MK? Ini target harus selesai putusan bulan apa atau tanggal berapa? Kalau secara normatif nggak ada deadline. Secara normatif kemudian undang-undang itu nggak ada limitasi waktunya, gitu ya. Tetapi bahwa kemudian ada agenda-agenda ketatanegaraan yang mengiringi itu mungkin akan menjadikan pertimbangan bagi hakim, tapi itu tidak mutlak, itu tergantung kepada majelis hakim nantinya. Tapi secara umum tidak ada limitasi waktu terkait dengan MK kapan harus menyelesaikan atau memutus perkara pengujian undang-undang. Kan sebelumnya dulu Pak Mahfud pada saat menjadi hakim MK juga pernah membuat keputusan yang singkat 20 hari. Bisa mungkin ada jaminan, Mas, bahwa apapun nanti hasilnya terkait dengan putusan di dalam ruang sidang ini independen gitu, Mas, kita tidak terpengaruh dengan urusan-urusan politik sendiri. Ya, kalau itu sudah pasti. Saya kira Mahkamah Konstitusi diawasi oleh semua mata, saya kira ya. Sidang terbuka, diikuti semua pihak, bahkan ini pihaknya banyak. Saya kira independensi MK saat ini masih terus terjaga, gitu ya. Teman-teman wartawan silakan memantau terus, memonitor. Mahkamah Konstitusi, MK, menggelar pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU Pemilu, untuk nomor perkara 140/21/2023. Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan pendahuluan gugatan terhadap pasal 169 ayat 1 huruf NUU Pemilu, yang membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal 2 periode untuk jabatan yang sama. Kuasa hukum pemohon, Doni Tri Istiqomah menilai, pasal tersebut belum cukup melindungi hak warga negara sesuai dengan pasal 28J ayat 1 UUD NRI 1945. Menurutnya, seorang warga negara yang mencalonkan diri sebagai capres-cawapres harus memiliki kedewasaan politik yang sudah teruji dan ditunjukkan melalui sikap kenegarawanan. Ternyata proses transisi demokrasi di Indonesia yang seharusnya dalam pandangan kami, dalam konteks etika politik, seorang warga negara yang berani mencalonkan diri sebagai calon presiden seharusnya memiliki kedewasaan dan kematangan politik yang harus teruji, kata Doni, dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 18 September tahun 2023. Meski demikian, ia menilai kurangnya kematangan berpolitik mengakibatkan seringnya hak warga negara dalam pasal 28J ayat 1 UUD 1945 dilanggar. Salah satunya dalam proses pemilihan presiden di mana seharusnya seseorang yang mencalonkan diri sebagai calon presiden, ketika sudah kalah 2 kali, dalam konteks etika politik dan sifat kenegarawanan, seharusnya dengan sendirinya mengundurkan diri atau tidak perlu mencalonkan diri lagi demi terjaganya tidak dilanggarnya pasal 28J ayat 1, yaitu demi menghormati hak orang lain.
Salah satunya hak kami sebagai pemohon, jelas Doni. Ia mengakui, memang belum ada norma yang mengatur perihal calon presiden dan calon wakil presiden yang mencalonkan diri lebih dari 2 kali. Namun, Doni menilai saat ini tidak ada jaminan kedewasaan politik para tokoh bangsa dalam transisi demokrasi di Indonesia. Demi terlindunginya hak kami berdasarkan pasal 28J ayat 1, kami mohon dampaknya akhirnya kami mengalami kerugian konstitusional karena hak kami yang diatur terganggu, tidak bisa mencalonkan diri karena partai politik akan memilih itu lagi, ucap Doni. Perkara ini dimohonkan oleh Gulvino Guevarato yang meminta agar syarat calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, dan belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden sebanyak 2 kali dalam jabatan yang sama. Sebagai informasi, saat ini tokoh yang telah melewati lebih dari 2 kali pemilu, yakni Prabowo Subianto. Rekam jejak Prabowo, pada pemilu 2009, ia mengikuti kontestasi politik sebagai calon wakil presiden mendampingi Megawati. Kemudian pada 2014, Ketua Umum Partai Gerindra itu mencalonkan diri sebagai calon presiden bersama Hatta Rajasa. Selanjutnya, Prabowo kalah dan kembali mencalonkan diri bersama pasangannya Sandiaga Uno melawan Jokowi, di pemilu 2019. Terbaru, Prabowo dikabarkan kembali maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Saat ini, ia telah mendapat dukungan dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, PAN, dan Partai Golkar. Kuasa yang mewakili Presiden Joko Widodo tidak menghadirkan ahli dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait batas usia minimal bagi calon presiden dan juga calon wakil presiden. Hal ini disampaikan dalam sidang beragendakan mendengar keterangan ahli pemohon dan ahli presiden yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta pada Selasa 22 Agustus hari ini. Dikonfirmasi setelah persidangan sendiri, Kepala Hukum, Administrasi dan Kepaniteraan atau Kabiro Hak MK, Fajar Laksono mengatakan, momen kuasa presiden tidak menghadirkan ahli di persidangan merupakan hal yang lumrah dan biasa terjadi. Menurutnya, pemohon tak perlu mengajukan ahli lagi jika merasa sudah cukup dalam menyampaikan keterangannya kepada majelis hakim. Untuk informasi lebih lengkapnya, saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami, ada Ibriza Fasti Ifhami yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Ibriza, silakan dengan laporannya. Baik, Mila, terima kasih. Saat ini saya meliput langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum atau pemilu, di mana pada hari ini memang dijadwalkan untuk para pemohon dari perkara nomor 29, nomor 51, dan juga nomor 55, itu memang dijadwalkan hari ini mendengarkan keterangan ahli yang diajukan oleh pemohon perkara nomor 51 PUU garis miring 2023 seperti itu. Adapun memang pada kenyataannya pada hari ini persidangan berjalan begitu singkat karena memang tadi persidangan yang langsung dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman itu berjalan begitu singkat ketika ditanyakan kepada para pemohon khususnya yang mengajukan ahli yaitu pemohon 51 menyampaikan keterangan, ahli dari pemohon 51 menyampaikan keterangannya melalui secara tertulis seperti itu, tidak jadi secara lisan langsung di depan majelis hakim seperti itu. Kemudian ditanyakan kembali oleh Ketua MK Anwar Usman kepada kuasa presiden, apakah dari kuasa presiden akan menyampaikan ahli pada persidangan barusan. Nyatanya memang dari kuasa presiden juga menyatakan tidak jadi mengajukan menghadirkan ahli dalam persidangan siang tadi seperti itu. Dan setelah dikonfirmasi lebih lanjut, memang hal tersebut lumrah menurut Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono, di mana memang ketika kuasa presiden ataupun pihak DPR merasa sudah cukup untuk menyampaikan keterangannya terkait undang-undang yang diujikan, itu
memang sudah tidak lagi harus menyampaikan ahli seperti itu untuk mengajukan ahli kepada Mahkamah Konstitusi. Begitu nilai yang dapat saya laporkan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak wartawan Tribunnews.com Ibrizal Fasti Ifhami melaporkan langsung dari gedung MK, Saudara. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan juru bicara MK Fajar Laksono. Berikut liputan lengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Saya harus cek lagi karena itu surat menyuratnya tentu ada, pemberitahuan ada, tetapi saya belum ada informasi sebesar apa yang menyebabkan tidak jadi hadir. Mas Fajar, kuasa presiden tidak mengajukan ahli, katanya emang keputusan bersama. Hal ini lumrah nggak sih Mas di MK kalau presiden itu tidak mengajukan ahli? Ya lumrah aja, biasa aja. Kalau memang dianggap keterangan yang disampaikan sebagai pemberi keterangan itu cukup, ya nggak ada masalah, nggak usah pakai ahli gitu kan. Itu wajar, itu biasa. Yang pasti pembentuk undang-undang, DPR dan Presiden dalam hal ini sudah memberikan keterangan. Kalau itu dianggap cukup, maka ahli. Aktivis Gulvino Guevarato menggugat 2 poin dalam pasal 169 Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan tersebut dilayangkan Vino lewat 6 kuasa hukumnya pada hari Senin 21 Agustus lalu. Dia menggugat 2 poin dalam Undang-Undang Pemilu, masing-masing pasal 169 huruf N dan pasal 169 huruf Q. Dalam gugatannya, Gulvino ingin agar MK bukan hanya memberi batasan pada jabatan presiden atau wakil presiden. Ia ingin agar syarat capres atau cawapres juga dibatasi, maksimal hanya 2 kali ikut serta. Artinya, seseorang tidak lagi bisa maju sebagai capres atau cawapres jika telah 2 kali maju dalam pencalonan yang sama. Selain pasal 169 huruf N, Gulvino juga menggugat pasal 169 huruf Q di Undang-Undang Pemilu. Poin itu mengatur soal batas usia capres dan cawapres minimal 40 tahun. Dia ingin capres-cawapres berusia paling rendah 21 tahun. Selain itu, ia mendorong agar pasal tersebut juga mengatur batas maksimal capres-cawapres menjadi 60 tahun, merujuk usia produktif menurut Badan Pusat Statistik atau BPS. Hal ini membuat dia dituding sengaja ingin menjegal capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Sebab saat ini Prabowo sudah memasuki usia 71 tahun. Bahkan Prabowo tercatat beberapa kali maju sebagai calon presiden. Sebut saja pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Sebelumnya, dia juga pernah mendampingi Megawati Soekarno Putri maju sebagai cawapres di Pilpres 2009. Tidak dijelaskan siapa sosok Gulvino Guevarato yang menggugat pasal 169 huruf Q dan huruf N di Undang-Undang Pemilu. Mengutip dari Tribunnews Ultra, seorang bernama Gulvino Guevarato itu merupakan seorang advokat. Dia tergabung dalam Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Seknas Fitra. Diketahui Seknas Fitra merupakan lembaga kajian dan advokasi independen yang didirikan pada 1999 sebagai pemantau anggaran dan belanja pemerintah pada tingkat nasional dan lokal. Seknas Fitra hendak mendorong transparansi anggaran dan pelibatan warga dalam proses anggarannya. Kegiatan di Seknas Fitra mencakup analisis mengenai anggaran negara, peningkatan kemawasan publik, advokasi untuk transparansi anggaran, dan reformasi hukum untuk menjadikan regulasi keuangan lebih transparan dan akuntabel. Dalam laman resmi Seknas Fitra, Gulvino Guevarato tercatat sebagai anggota. Dia juga merupakan seorang sarjana hukum yang lulus dari Fakultas Hukum Universitas Jember. Pengalamannya sebelum di Seknas Fitra, tercatat Gulvino pernah menjadi staf ahli di DPR RI. Dia masuk Seknas Fitra sejak tahun 2016, memiliki pengalaman 10 tahun pada gerakan sosial sejak mahasiswa hingga sekarang. Saat ini, Gulvino Guevarato menggawangi divisi advokasi dan kampanye publik. Selama aktif di Seknas Fitra, dia terlibat dalam berbagai penelitian dan advokasi.
Namun dia lebih banyak berkecimpung pada isu pengelolaan anggaran dan kebijakan publik di sektor sumber daya alam, energi terbarukan, masyarakat hukum, adat, dan pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Selain itu, dalam kegiatan advokasi, dia juga terlibat dalam penguatan kelembagaan kelompok nelayan kecil, penguatan literasi anggaran di kalangan mahasiswa di Indonesia melalui kegiatan sekolah anggaran di berbagai daerah, dan juga berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga untuk melakukan reformasi kebijakan anggaran. Salah satu karya tulis yang pernah dibuatnya pada saat di Seknas Fitra adalah transformasi anggaran Kejaksaan Agung RI pada tahun 2019, yaitu mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan anggaran berbasis kinerja tahun 2019. Kemudian di tahun 2018, dia membuat meluruskan arah reformasi birokrasi di Indonesia. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman sempat menyinggung soal perkara yang ditangani Mahkamah Konstitusi terkait batas minimal dan maksimal capres saat mengisi kuliah umum di Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Jawa Tengah. Anwar Usman mengatakan dirinya tidak membicarakan kasus konkret yang saat ini sedang diuji oleh MK dan ditunggu banyak pihak. Anwar menuturkan saat ini ada 2 gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi soal kriteria capres dan juga cawapres. Yang pertama terkait batas usia minimal dan batas usia maksimal seseorang bisa mendaftar menjadi capres atau cawapres. Anwar Usman juga menyebut seandainya MK memutuskan bahwa usia presiden dan wakil presiden batasnya hanya di usia 70 tahun, maka akan ada capres yang gagal. Namun adik ipar Presiden Jokowi ini memastikan apa yang disampaikan tersebut tak ada kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani oleh MK. Ia hanya menjelaskan contoh tersebut sebagai bukti bahwa peran dan kedudukan MK begitu amat penting dalam keberlangsungan konstitusi. Diketahui Aliansi 98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM telah meminta agar batas capres dan cawapres ditetapkan maksimal 70 tahun. Mereka membandingkan aturan ini dengan pembatasan usia para pejabat pemerintahan seperti Hakim Mahkamah Konstitusi, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung hingga Hakim Agung yang diatur maksimal batas usianya. Nah, ini saya tidak berbicara kasus konkret yang sedang diuji di MK dan ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk oleh para capres. Masih menunggu putusan MK. Ada yang digugat mengenai batas usia minimal, dan masuk lagi gugatan yang terkait dengan batas maksimal. Ini umpama kalau nanti MK memutuskan bahwa untuk menjadi presiden atau wakil presiden batas maksimalnya 70 tahun, berarti akan ada capres yang gagal. Nah, ini saya tidak mengomentari apa putusannya. Maksud saya begitu pentingnya kedudukan Mahkamah Konstitusi. Selamat pagi pemirsa, live breaking kembali hadir. Belakangan ini Mahkamah Konstitusi kebanjiran gugatan terkait batas usia capres dan cawapres. Terbaru penggugat bernama Govino Geovarato mengajukan uji materi pasal 169 huruf N dan huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dan terhadap pasal 28D ayat 3 dan pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ia meminta MK mengubah batas usia maksimal capres dan cawapres menjadi 65 tahun. Ada dugaan muncul bahwa Govino sengaja untuk mencegat capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mencalonkan diri di Pilpres 2024. Prabowo sendiri saat ini diketahui berusia 71 tahun. Batas usia calon presiden dan calon wakil presiden kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi. Seorang warga bernama Govino Guevarato berusia 33 tahun pada hari Senin 21 Agustus 2023 mengajukan gugatan tersebut ke MK.
Dia meminta agar batas usia maksimal Capres dan Cawapres menjadi 65 tahun. Kulvino mengajukan uji materi pasal 169 huruf N dan huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap pasal 28 D ayat 3 dan pasal 28 J ayat 1 UUD 1945. Kuasa hukum penggugat, Doni Tri Istiqomah mengatakan, pihaknya meminta agar pasal 169 huruf Q mengatur usia Capres-Cawapres minimal 21 tahun dan maksimal tinggi usianya 65 tahun pada saat pengangkatan pertama. Dia menilai pasal tersebut saat ini hanya mengatur batas usia minimum Capres-Cawapres yaitu 40 tahun. Doni juga menilai perlu dilakukan metode sinkronisasi horizontal sebagai acuan rasional mengapa usia Capres-Cawapres harus dibatasi pada usia tertentu. Sebagai batas usia minimum, Doni mengacu pada usia termuda yang dimungkinkan dalam jabatan lembaga tinggi negara, yaitu anggota legislatif. Merujuk Undang-Undang Pemilu, usia termuda yang dimungkinkan maju sebagai calon anggota legislatif adalah 21 tahun. Sementara batas maksimal Capres dan Cawapres bisa menggunakan usia 65 tahun, sebagaimana yang menjadi batasan tertinggi calon hakim konstitusi. Doni sebagai praktisi tata negara ini merasa gelisah sehingga penting bagi pihaknya untuk membuat uji materi tandingan. Tujuannya untuk meluruskan agar pembatasan usia calon presiden tidak liar, tetapi tertib berdasarkan hukum sesuai dengan pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar dan tentunya pembatasan yang tidak diskriminatif. Menurut Doni, pihaknya tidak bermaksud untuk mengimbangi uji materi yang diajukan sejumlah elemen ke MK, melainkan ingin meluruskan simpang siur konstitusi melalui kajian hukum. Sementara itu, Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan MK, yaitu Fajar Laksono pada hari Selasa 22 Agustus 2023, memastikan tidak ada intervensi pihak lain dalam memutus perkara pengujian materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait batas usia Capres-Cawapres. Fajar Laksono mengatakan independensi MK hingga saat ini masih terus terjaga. Tak hanya itu, Fajar juga mempersilahkan awak media terus memantau proses yang berjalan untuk membuktikan independensi MK dalam putusannya nanti. Menurut Fajar, proses yang berjalan di MK saat ini masih berjalan sebagaimana mestinya. Dia juga menilai penanganan perkara ini sama seperti perkara lain. Secara normatif, kata Fajar, bahwa proses pengujian undang-undang di MK tidak memiliki limitasi waktu. Putusan pun tidak memiliki tenggat waktu tertentu. Sementara itu, dia juga menyampaikan bahwa hingga saat ini terdapat 9 gugatan uji materi yang berkaitan dengan batas usia Capres-Cawapres. Adapun 3 dari 9 perkara itu telah masuk tahap pemeriksaan persidangan. Usia tapi beragam-ragam petitumnya itu. Ada yang minta 21, 25, 30, 35 dan seterusnya. Kalau yang maksimal usia berapa, Mas? Kalau di permohonan yang bisa kita baca, teman-teman juga bisa baca, saya kira ada 70 tahun. Nah, itu yang salah satu yang belum direvisi. Mas, ini kan sebentar lagi pendaftaran Capres dan Cawapres tinggal menghitung bulan. Sementara ini kan masih berproses nih sidangnya. Nah, ada deadline tersendiri nggak sih, Mas, dari MK? Ini target harus selesai putusan bulan apa atau tanggal berapa? Kalau secara normatif nggak ada deadline. Secara normatif pengujian undang-undang itu nggak ada limitasi waktunya, gitu ya. Tetapi bahwa kemudian ada agenda-agenda ketatanegaraan yang mengiringi itu mungkin akan menjadikan pertimbangan bagi hakim, tapi itu tidak mutlak, itu tergantung kepada majelis hakim nantinya. Tapi secara umum tidak ada limitasi waktu terkait dengan MK kapan harus menyelesaikan atau memutus perkara pengujian undang-undang. Kan sebelumnya dulu Pak Mahfud pada saat menjadi hakim MK juga pernah membuat keputusan yang bersifat 20 hari.
bisa mungkin ada jaminan Mas bahwa apapun nanti hasilnya terkait dengan putusan di dalam ruang sidang ini independen gitu, masyarakat tidak terpengaruh dengan urusan-urusan politik sendiri. Ya kalau itu sudah pasti, saya kira Mahkamah Konstitusi diawasi oleh semua mata, saya kira ya. Sidang terbuka, diikuti semua pihak, bahkan ini pihaknya banyak. Saya kira independensi MK saat ini masih terus terjaga gitu ya. Teman-teman wartawan silakan memantau terus, memonitor. Mahkamah Konstitusi, MK, menggelar pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU Pemilu, untuk nomor perkara 140/21/2023. Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan pendahuluan gugatan terhadap pasal 169 ayat 1 huruf NUU Pemilu, yang membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal 2 periode untuk jabatan yang sama. Kuasa hukum pemohon, Doni Tri Istiqomah menilai, pasal tersebut belum cukup melindungi hak warga negara sesuai dengan pasal 28J ayat 1 UUD NRI 1945. Menurutnya, seorang warga negara yang mencalonkan diri sebagai capres-cawapres harus memiliki kedewasaan politik yang sudah teruji dan ditunjukkan melalui sikap kenegarawanan. Ternyata proses transisi demokrasi di Indonesia yang seharusnya dalam pandangan kami, dalam konteks etika politik, seorang warga negara yang berani mencalonkan diri sebagai calon presiden seharusnya memiliki kedewasaan dan kematangan politik yang harus teruji, kata Doni, dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 18 September tahun 2023. Meski demikian, ia menilai kurangnya kematangan berpolitik mengakibatkan seringnya hak warga negara dalam pasal 28J ayat 1 UUD 1945 dilanggar. Salah satunya dalam proses pemilihan presiden di mana seharusnya seseorang yang mencalonkan diri sebagai calon presiden, ketika sudah kalah 2 kali, dalam konteks etika politik dan sifat kenegarawanan, seharusnya dengan sendirinya mengundurkan diri atau tidak perlu mencalonkan diri lagi demi terjaganya tidak dilanggarnya pasal 28J ayat 1, yaitu demi menghormati hak orang lain. Salah satunya hak kami sebagai pemohon, jelas Doni. Ia mengakui, memang belum ada norma yang mengatur perihal calon presiden dan calon wakil presiden yang mencalonkan diri lebih dari 2 kali. Namun, Doni menilai saat ini tidak ada jaminan kedewasaan politik para tokoh bangsa dalam transisi demokrasi di Indonesia. Demi terlindunginya hak kami berdasarkan pasal 28J ayat 1, kami mohon dampaknya akhirnya kami mengalami kerugian konstitusional karena hak kami yang diatur terganggu, tidak bisa mencalonkan diri karena partai politik akan memilih itu lagi, ucap Doni. Perkara ini dimohonkan oleh Gulvino Guevarato yang meminta agar syarat calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, dan belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden sebanyak 2 kali dalam jabatan yang sama. Sebagai informasi, saat ini tokoh yang telah melewati lebih dari 2 kali pemilu, yakni Prabowo Subianto. Rekam jejak Prabowo, pada pemilu 2009, ia mengikuti kontestasi politik sebagai calon wakil presiden mendampingi Megawati. Kemudian pada 2014, Ketua Umum Partai Gerindra itu mencalonkan diri sebagai calon presiden bersama Hatta Rajasa. Selanjutnya, Prabowo kalah dan kembali mencalonkan diri bersama pasangannya Sandiaga Uno melawan Jokowi, di pemilu 2019. Terbaru, Prabowo dikabarkan kembali maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Saat ini, ia telah mendapat dukungan dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, PAN, dan Partai Golkar. Kuasa yang mewakili Presiden Joko Widodo tidak menghadirkan ahli dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait batas usia minimal bagi calon presiden dan juga calon wakil presiden. Hal ini disampaikan dalam sidang beragendakan mendengar keterangan ahli pemohon dan ahli presiden yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta pada Selasa 22 Agustus hari ini. Dikonfirmasi setelah persidangan sendiri, Kepala Hukum, Administrasi, dan Kepanitraan atau Kabiro Hak MK, Fajar Laksono mengatakan, momen kuasa presiden tidak menghadirkan ahli di persidangan merupakan hal yang lumrah dan biasa terjadi. Menurutnya, pemohon tak perlu mengajukan ahli lagi jika merasa sudah cukup dalam menyampaikan keterangannya kepada majelis hakim. Untuk informasi lebih lengkapnya, saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami, ada Ibriza Fasti Ifhami yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Ibriza, silakan dengan laporannya. Baik, Nila, terima kasih. Saat ini saya meliput langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum atau pemilu, di mana pada hari ini memang dijadwalkan untuk para pemohon dari perkara nomor 29
nomor 51 dan juga nomor 55 itu memang dijadwalkan hari ini mendengarkan keterangan ahli yang diajukan oleh pemohon perkara nomor 51 PUU garis miring 2023 seperti itu. Adapun memang pada kenyataannya pada hari ini persidangan berjalan begitu singkat karena memang tadi persidangan yang langsung dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman itu berjalan begitu singkat ketika ditanyakan kepada para pemohon khususnya yang mengajukan ahli yaitu pemohon 51 menyampaikan keterangan ahli dari pemohon 51 menyampaikan keterangannya melalui secara tertulis seperti itu, tidak jadi secara lisan langsung di depan majelis hakim seperti itu. Kemudian ditanyakan kembali oleh Ketua MK Anwar Usman kepada kuasa presiden, apakah dari kuasa presiden akan menyampaikan ahli pada persidangan barusan. Nyatanya memang dari kuasa presiden juga menyatakan tidak jadi mengajukan menghadirkan ahli dalam persidangan siang tadi seperti itu. Dan setelah dikonfirmasi lebih lanjut, memang hal tersebut lumrah menurut Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono, di mana memang ketika kuasa presiden ataupun pihak DPR merasa sudah cukup untuk menyampaikan keterangannya terkait undang-undang yang diujikan, itu memang sudah tidak lagi harus menyampaikan ahli seperti itu untuk mengajukan ahli kepada Mahkamah Konstitusi. Begitu nilai yang dapat saya laporkan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak wartawan Tribunnews.com Ibrizal Fasti Ifhami melaporkan langsung dari gedung MK, saudara. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan juru bicara MK Fajar Laksono. Berikut liputan lengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Saya harus cek lagi karena itu surat menyuratnya tentu ada pemberitahuan ada, tetapi saya belum ada informasi apa yang menyebabkan tidak jadi hadir. Mas Fajar, kuasa presiden tidak mengajukan ahli, katanya emang keputusan bersama. Hal ini lumrah nggak sih Mas di MK kalau presiden itu tidak mengajukan ahli? Ya lumrah aja, biasa aja. Kalau memang dianggap keterangan yang disampaikan sebagai pemberi keterangan itu cukup, ya nggak ada masalah, nggak usah pakai ahli gitu kan. Itu wajar, itu biasa. Yang pasti pembentuk undang-undang, DPR dan Presiden dalam hal ini sudah memberikan keterangan. Kalau itu dianggap cukup, maka ahli Aktivis Gulvino Guevarato menggugat 2 poin dalam pasal 169 Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan tersebut dilayangkan Vino lewat 6 kuasa hukumnya pada hari Senin 21 Agustus lalu. Dia menggugat 2 poin dalam Undang-Undang Pemilu, masing-masing pasal 169 huruf N dan pasal 169 huruf Q. Dalam gugatannya, Gulvino ingin agar MK bukan hanya memberi batasan pada jabatan presiden atau wakil presiden. Ia ingin agar syarat capres atau cawapres juga dibatasi, maksimal hanya 2 kali ikut serta. Artinya, seseorang tidak lagi bisa maju sebagai capres atau cawapres jika telah 2 kali maju dalam pencalonan yang sama. Selain pasal 169 huruf N, Gulvino juga menggugat pasal 169 huruf Q di Undang-Undang Pemilu. Poin itu mengatur soal batas usia capres dan cawapres minimal 40 tahun. Dia ingin capres-cawapres berusia paling rendah 21 tahun. Selain itu, ia mendorong agar pasal tersebut juga mengatur batas maksimal capres-cawapres menjadi 60 tahun. Merujuk usia produktif menurut Badan Pusat Statistik atau BPS. Hal ini membuat dia dituding sengaja ingin menjegal capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Sebab saat ini Prabowo sudah memasuki usia 71 tahun. Bahkan Prabowo tercatat beberapa kali maju sebagai calon presiden.
Sebut saja pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Sebelumnya, dia juga pernah mendampingi Megawati Soekarno Putri maju sebagai cawapres di Pilpres 2009. Tidak dijelaskan siapa sosok Rufino Guevarato yang menggugat pasal 169 huruf Q dan huruf N di Undang-Undang Pemilu. Mengutip dari Tribun News Ultra, seorang bernama Rufino Guevarato itu merupakan seorang advokat. Dia tergabung dalam Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Seknas Fitra. Diketahui Seknas Fitra merupakan lembaga kajian dan advokasi independen yang didirikan pada 1999 sebagai pemantau anggaran dan belanja pemerintah pada tingkat nasional dan lokal. Seknas Fitra hendak mendorong transparansi anggaran dan pelibatan warga dalam proses anggarannya. Kegiatan di Seknas Fitra mencakup analisis mengenai anggaran negara, peningkatan kemawasan publik, advokasi untuk transparansi anggaran, dan reformasi hukum untuk menjadikan regulasi keuangan lebih transparan dan akuntabel. Dalam laman resmi Seknas Fitra, Rufino Guevarato tercatat sebagai anggota. Dia juga merupakan seorang sarjana hukum yang lulus dari Fakultas Hukum Universitas Jember. Pengalamannya sebelum di Seknas Fitra, tercatat Rufino pernah menjadi staf ahli di DPR RI. Dia masuk Seknas Fitra sejak tahun 2016. Memiliki pengalaman 10 tahun pada gerakan sosial sejak mahasiswa hingga sekarang. Saat ini, Rufino Guevarato menggawangi divisi advokasi dan kampanye publik. Selama aktif di Seknas Fitra, dia terlibat dalam berbagai penelitian dan advokasi. Namun dia lebih banyak berkecimpung pada isu pengelolaan anggaran dan kebijakan publik di sektor sumber daya alam, energi terbarukan, masyarakat hukum, adat, dan pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Selain itu, dalam kegiatan advokasi, dia juga terlibat dalam penguatan kelembagaan kelompok nelayan kecil, penguatan literasi anggaran di kalangan mahasiswa di Indonesia melalui kegiatan sekolah anggaran di berbagai daerah, dan juga berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga untuk melakukan reformasi kebijakan anggaran. Salah satu karya tulis yang pernah dibuatnya pada saat di Seknas Fitra adalah transformasi anggaran Kejaksaan Agung RI pada tahun 2019, yaitu mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan anggaran berbasis kinerja tahun 2019. Kemudian di tahun 2018, dia membuat meluruskan arah reformasi birokrasi di Indonesia. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman sempat menyinggung soal perkara yang ditangani Mahkamah Konstitusi terkait batas minimal dan maksimal capres saat mengisi kuliah umum di Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Jawa Tengah. Anwar Usman mengatakan dirinya tidak membicarakan kasus konkret yang saat ini sedang diuji oleh MK dan ditunggu banyak pihak. Anwar menuturkan saat ini ada 2 gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi soal kriteria capres dan juga cawapres. Yang pertama terkait batas usia minimal dan batas usia maksimal seseorang bisa mendaftar menjadi capres atau cawapres. Anwar Usman juga menyebut seandainya MK memutuskan bahwa usia presiden dan wakil presiden batasnya hanya di usia 70 tahun, maka akan ada capres yang gagal. Namun adik ipar Presiden Jokowi ini memastikan apa yang disampaikan tersebut tak ada kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani oleh MK. Ia hanya menjelaskan contoh tersebut sebagai bukti bahwa peran dan kedudukan MK begitu amat penting dalam keberlangsungan konstitusi. Diketahui Aliansi 98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM telah meminta agar batas capres dan cawapres ditetapkan maksimal 70 tahun. Mereka membandingkan aturan ini dengan pembatasan usia para pejabat pemerintahan seperti Hakim Mahkamah Konstitusi, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung hingga Hakim Agung yang diatur maksimal batas usianya. Nah, ini saya tidak berbicara kasus konkret yang sedang diuji di MK dan ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk oleh para capres, masih menunggu putusan MK. Ada yang digugat mengenai batas usia minimal, dan masuk lagi gugatan
yang terkait dengan batas maksimal. Ini umpama kalau nanti MK memutuskan bahwa untuk menjadi presiden atau wakil presiden batas maksimalnya 70 tahun, berarti akan ada capres yang gagal. Nah, ini saya tidak mengomentari apa putusannya. Maksud saya begitu pentingnya kedudukan Mahkamah Konstitusi. Selamat pagi pemirsa, live breaking kembali hadir. Belakangan ini Mahkamah Konstitusi kebanjiran gugatan terkait batas usia Capres dan Cawapres. Terbaru penggugat bernama Govino Geovarato mengajukan uji materi pasal 169 huruf N dan huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan terhadap pasal 28D ayat 3 dan pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ia meminta MK mengubah batas usia maksimal Capres dan Cawapres menjadi 65 tahun. Ada dugaan muncul bahwa Govino sengaja untuk mencegat Capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mencalonkan diri di Pilpres 2024. Prabowo sendiri saat ini diketahui berusia 71 tahun. Batas usia calon presiden dan calon wakil presiden kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi. Seorang warga bernama Govino Guevarato berusia 33 tahun pada hari Senin 21 Agustus 2023 mengajukan gugatan tersebut ke MK. Dia meminta agar batas usia maksimal Capres dan Cawapres menjadi 65 tahun. Govino mengajukan uji materi pasal 169 huruf N dan huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap pasal 28D ayat 3 dan pasal 28C ayat 1 UUD 1945. Kuasa hukum penggugat, Doni Tri Istiqomah, mengatakan pihaknya meminta agar pasal 169 huruf Q mengatur usia Capres-Cawapres minimal 21 tahun dan maksimal tinggi usianya 65 tahun pada saat pengangkatan pertama. Dia menilai pasal tersebut saat ini hanya mengatur batas usia minimum Capres-Cawapres yaitu 40 tahun. Doni juga menilai perlu dilakukan metode sinkronisasi horizontal sebagai acuan rasional mengapa usia Capres-Cawapres harus dibatasi pada usia tertentu. Sebagai batas usia minimum, Doni mengacu pada usia termuda yang dimungkinkan dalam jabatan lembaga tinggi negara, yaitu anggota legislatif. Merujuk Undang-Undang Pemilu, usia termuda yang dimungkinkan maju sebagai calon anggota legislatif adalah 21 tahun. Sementara batas maksimal Capres dan Cawapres bisa menggunakan usia 65 tahun, sebagaimana yang menjadi batasan tertinggi calon hakim konstitusi. Doni sebagai praktisi tata negara ini merasa gelisah sehingga penting bagi pihaknya untuk membuat uji materi tandingan. Tujuannya untuk meluruskan agar pembatasan usia calon presiden tidak liar, tetapi tertib berdasarkan hukum sesuai dengan pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar dan tentunya pembatasan yang tidak diskriminatif. Menurut Doni, pihaknya tidak bermaksud untuk mengimbangi uji materi yang diajukan sejumlah elemen ke MK, melainkan ingin meluruskan simpang siur konstitusi melalui kajian hukum. Sementara itu, Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan MK, yaitu Fajar Laksono pada hari Selasa 22 Agustus 2023, memastikan tidak ada intervensi pihak lain dalam memutus perkara pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait batas usia Capres-Cawapres. Fajar Laksono mengatakan independensi MK hingga saat ini masih terus terjaga. Tak hanya itu, Fajar juga mempersilahkan awak media terus memantau proses yang berjalan untuk membuktikan independensi MK dalam putusannya nanti. Menurut Fajar, proses yang berjalan di MK saat ini masih berjalan sebagaimana mestinya.
Dia juga menilai penanganan perkara ini sama seperti perkara lain. Secara normatif, kata Fajar, bahwa proses pengujian undang-undang di MK tidak memiliki limitasi waktu. Putusan pun tidak memiliki tenggat waktu tertentu. Sementara itu, dia juga menyampaikan bahwa hingga saat ini terdapat 9 gugatan uji material yang berkaitan dengan batas usia Capres-Cawapres. Adapun 3 dari 9 perkara itu telah masuk tahap pemeriksaan persidangan. Usia, tapi beragam-ragam petitumnya itu. Ada yang minta 21, 25, 30, 35, dan seterusnya. Kalau yang maksimal usia berapa, Mas? Kalau di permohonan yang bisa kita baca, teman-teman juga bisa baca, saya kira ada 70 tahun. Nah, itu yang salah satu yang belum direvisi. Mas, ini kan sebentar lagi pendaftaran capres dan cawapres tinggal menghitung bulan. Sementara ini kan masih berproses nih sidangnya. Nah, ada deadline tersendiri nggak sih Mas dari MK? Ini target harus selesai putusan bulan apa atau tanggal berapa? Kalau secara normatif nggak ada deadline. Secara normatif pengujian undang-undang itu nggak ada limitasi waktunya, gitu ya. Tetapi bahwa kemudian ada agenda-agenda ketatanegaraan yang mengiringi itu mungkin akan menjadikan pertimbangan bagi hakim, tetapi itu tidak mutlak, itu tergantung kepada majelis hakim nantinya. Tapi secara umum tidak ada limitasi waktu terkait dengan MK kapan harus menyelesaikan atau memutus perkara pengujian undang-undang. Kan sebelumnya dulu Pak Mahfud pada saat menjadi hakim MK juga pernah membuat keputusan yang bersifat 20 hari. Bisa mungkin ada jaminan Mas bahwa apapun nanti hasilnya terkait dengan putusan di dalam ruang sidang ini independen gitu Mas, kita tidak terpengaruh dengan urusan-urusan politik sendiri. Ya, kalau itu sudah pasti. Saya kira Mahkamah Konstitusi diawasi oleh semua mata, saya kira ya. Sidang terbuka, diikuti semua pihak, bahkan ini pihaknya banyak. Saya kira independensi MK saat ini masih terus terjaga, gitu ya. Teman-teman wartawan silakan memantau terus, memonitor. Mahkamah Konstitusi, MK, menggelar pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU Pemilu, untuk nomor perkara 140/21/2023. Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan pendahuluan gugatan terhadap pasal 169 ayat 1 huruf NUU Pemilu, yang membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal 2 periode untuk jabatan yang sama. Kuasa hukum pemohon, Doni Tri Istiqomah menilai, pasal tersebut belum cukup melindungi hak warga negara sesuai dengan pasal 28J ayat 1 UUD NRI 1945. Menurutnya, seorang warga negara yang mencalonkan diri sebagai capres-cawapres harus memiliki kedewasaan politik yang sudah teruji dan ditunjukkan melalui sikap kenegarawanan. Ternyata proses transisi demokrasi di Indonesia yang seharusnya dalam pandangan kami, dalam konteks etika politik, seorang warga negara yang berani mencalonkan diri sebagai calon presiden seharusnya memiliki kedewasaan dan kematangan politik yang harus teruji, kata Doni, dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 18 September tahun 2023. Meski demikian, ia menilai kurangnya kematangan berpolitik mengakibatkan seringnya hak warga negara dalam pasal 28J ayat 1 UUD 1945 dilanggar. Salah satunya dalam proses pemilihan presiden di mana seharusnya seseorang yang mencalonkan diri sebagai calon presiden, ketika sudah kalah 2 kali, dalam konteks etika politik dan sifat kenegarawanan, seharusnya dengan sendirinya mengundurkan diri atau tidak perlu mencalonkan diri lagi demi terjaganya tidak dilanggarnya pasal 28J ayat 1, yaitu demi menghormati hak orang lain. Salah satunya hak kami sebagai pemohon, jelas Doni. Ia mengakui, memang belum ada norma yang mengatur perihal calon presiden dan calon wakil presiden yang mencalonkan diri lebih dari 2 kali. Namun, Doni menilai saat ini tidak ada jaminan kedewasaan politik para tokoh bangsa dalam transisi demokrasi di Indonesia. Demi terlindunginya hak kami berdasarkan pasal 28J ayat 1, kami mohon dampaknya akhirnya kami mengalami kerugian konstitusional karena hak kami yang diatur terganggu, tidak bisa mencalonkan diri karena partai politik akan memilih itu lagi, ucap Doni. Perkara ini dimohonkan oleh Gulvino Guevarato yang meminta agar syarat calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, dan belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden sebanyak 2 kali dalam jabatan yang sama. Sebagai informasi, saat ini tokoh yang telah melewati lebih dari 2 kali pemilu, yakni Prabowo Subianto. Rekam jejak Prabowo, pada pemilu 2009, ia mengikuti kontestasi politik sebagai calon wakil presiden mendampingi Megawati. Kemudian pada 2014, Ketua Umum Partai Gerindra itu mencalonkan diri sebagai calon presiden bersama Hatta Rajasa. Selanjutnya,
Prabowo kalah dan kembali mencalonkan diri bersama pasangannya Sandiaga Uno melawan Jokowi di pemilu 2019. Terbaru, Prabowo dikabarkan kembali maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Saat ini, ia telah mendapat dukungan dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, PAN, dan Partai Golkar. Kuasa yang mewakili Presiden Joko Widodo tidak menghadirkan ahli dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait batas usia minimal bagi calon presiden dan juga calon wakil presiden. Hal ini disampaikan dalam sidang beragendakan mendengar keterangan ahli pemohon dan ahli presiden yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta pada Selasa 22 Agustus hari ini. Dikonfirmasi setelah persidangan sendiri, Kepala Hukum, Administrasi dan Kepaniteraan atau Kabiro Hak MK, Fajar Laksono mengatakan momen kuasa presiden tidak menghadirkan ahli di persidangan merupakan hal yang lumrah dan biasa terjadi. Menurutnya pemohon tak perlu mengajukan ahli lagi jika merasa sudah cukup dalam menyampaikan keterangannya kepada majelis hakim. Untuk informasi lebih lengkapnya, saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami, ada Ibriza Fasti Ifhami yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Ibriza, silakan dengan laporannya. Baik, Nila, terima kasih. Saat ini saya meliput langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum atau pemilu, di mana pada hari ini memang dijadwalkan untuk para pemohon dari perkara nomor 29, nomor 51, dan juga nomor 55, itu memang dijadwalkan hari ini mendengarkan keterangan ahli yang diajukan oleh pemohon perkara nomor 51 PUU garis miring 2023 seperti itu. Adapun memang pada kenyataannya pada hari ini persidangan berjalan begitu singkat karena memang tadi persidangan yang langsung dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman itu berjalan begitu singkat ketika ditanyakan kepada para pemohon khususnya yang mengajukan ahli yaitu pemohon 51 menyampaikan keterangan. Ahli dari pemohon 51 menyampaikan keterangannya melalui secara tertulis seperti itu, tidak jadi secara lisan langsung di depan majelis hakim seperti itu. Kemudian ditanyakan kembali oleh Ketua MK Anwar Usman kepada kuasa presiden, apakah dari kuasa presiden akan menyampaikan ahli pada persidangan barusan. Nyatanya memang dari kuasa presiden juga menyatakan tidak jadi mengajukan menghadirkan ahli dalam persidangan siang tadi seperti itu. Dan setelah dikonfirmasi lebih lanjut, memang hal tersebut lumrah menurut Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono, di mana memang ketika kuasa presiden ataupun pihak DPR merasa sudah cukup untuk menyampaikan keterangannya terkait undang-undang yang diujikan, itu memang sudah tidak lagi harus menyampaikan ahli seperti itu untuk mengajukan ahli kepada Mahkamah Konstitusi. Begitu nilai yang dapat saya laporkan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak wartawan Tribunnews.com, Ibriza Fasti Ifhami melaporkan langsung dari Gedung MK, saudara. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan juru bicara MK Fajar Laksono. Berikut liputan lengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Saya harus cek lagi karena itu surat menyuratnya tentu ada pemberitahuan ada, tetapi saya belum ada informasi apa yang menyebabkan tidak jadi hadir. Mas Fajar, kuasa presiden tidak mengajukan ahli, katanya emang keputusan bersama. Hal ini lumrah nggak sih Mas di MK kalau presiden itu tidak mengajukan ahli? Ya lumrah aja, biasa aja. Kalau memang dianggap keterangan yang disampaikan sebagai pemberi keterangan itu cukup, ya nggak ada masalah, nggak usah pakai ahli gitu kan.
Itu wajar, itu biasa. Yang pasti pembentuk undang-undang, DPR dan Presiden dalam hal ini sudah memberikan keterangan. Kalau itu dianggap cukup, maka ahli Aktivis Gulvino Guevarato menggugat 2 poin dalam pasal 169 Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan tersebut dilayangkan Vino lewat 6 kuasa hukumnya pada hari Senin 21 Agustus lalu. Dia menggugat 2 poin dalam Undang-Undang Pemilu, masing-masing pasal 169 huruf N dan pasal 169 huruf Q. Dalam gugatannya, Gulvino ingin agar MK bukan hanya memberi batasan pada jabatan presiden atau wakil presiden. Ia ingin agar syarat capres atau cawapres juga dibatasi, maksimal hanya 2 kali ikut serta. Artinya, seseorang tidak lagi bisa maju sebagai capres atau cawapres jika telah 2 kali maju dalam pencalonan yang sama. Selain pasal 169 huruf N, Gulvino juga menggugat pasal 169 huruf Q di Undang-Undang Pemilu. Poin itu mengatur soal batas usia capres dan cawapres minimal 40 tahun. Dia ingin capres-cawapres berusia paling rendah 21 tahun. Selain itu, ia mendorong agar pasal tersebut juga mengatur batas maksimal capres-cawapres menjadi 60 tahun, merujuk usia produktif menurut Badan Pusat Statistik atau BPS. Hal ini membuat dia dituding sengaja ingin menjegal capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Sebab saat ini Prabowo sudah memasuki usia 71 tahun. Bahkan Prabowo tercatat beberapa kali maju sebagai calon presiden. Sebut saja pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Sebelumnya dia juga pernah mendampingi Megawati Soekarno Putri maju sebagai cawapres di Pilpres 2009. Tidak dijelaskan siapa sosok Gulvino Guevarato yang menggugat pasal 169 huruf Q dan huruf N di Undang-Undang Pemilu. Mengutip dari Tribun News Ultra, seorang bernama Gulvino Guevarato itu merupakan seorang advokat. Dia tergabung dalam Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Seknas Fitra. Diketahui Seknas Fitra merupakan lembaga kajian dan advokasi independen yang didirikan pada 1999 sebagai pemantau anggaran dan belanja pemerintah pada tingkat nasional dan lokal. Seknas Fitra hendak mendorong transparansi anggaran dan pelibatan warga dalam proses anggarannya. Kegiatan di Seknas Fitra mencakup analisis mengenai anggaran negara, peningkatan kemawasan publik, advokasi untuk transparansi anggaran, dan reformasi hukum untuk menjadikan regulasi keuangan lebih transparan dan akuntabel. Dalam laman resmi Seknas Fitra, Gulvino Guevarato tercatat sebagai anggota. Dia juga merupakan seorang sarjana hukum yang lulus dari Fakultas Hukum Universitas Jember. Pengalamannya sebelum di Seknas Fitra, tercatat Gulvino pernah menjadi staf ahli di DPR RI. Dia masuk Seknas Fitra sejak tahun 2016, memiliki pengalaman 10 tahun pada gerakan sosial sejak mahasiswa hingga sekarang. Saat ini, Gulvino Guevarato menggawangi divisi advokasi dan kampanye publik. Selama aktif di Seknas Fitra, dia terlibat dalam berbagai penelitian dan advokasi. Namun dia lebih banyak berkecimpung pada isu pengelolaan anggaran dan kebijakan publik di sektor sumber daya alam, energi terbarukan, masyarakat hukum, adat, dan pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Selain itu, dalam kegiatan advokasi, dia juga terlibat dalam penguatan kelembagaan kelompok nelayan kecil, penguatan literasi anggaran di kalangan mahasiswa di Indonesia melalui kegiatan sekolah anggaran di berbagai daerah, dan juga berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga untuk melakukan reformasi kebijakan anggaran. Salah satu karya tulis yang pernah dibuatnya pada saat di Seknas Fitra adalah transformasi anggaran Kejaksaan Agung RI pada tahun 2019, yaitu mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan anggaran berbasis kinerja tahun 2019. Kemudian di tahun 2018, dia membuat meluruskan arah reformasi birokrasi di Indonesia.
Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman sempat menyinggung soal perkara yang ditangani Mahkamah Konstitusi terkait batas minimal dan maksimal capres saat mengisi kuliah umum di Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Jawa Tengah. Anwar Usman mengatakan dirinya tidak membicarakan kasus konkret yang saat ini sedang diuji oleh MK dan ditunggu banyak pihak. Anwar menuturkan saat ini ada 2 gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi soal kriteria capres dan juga cawapres. Yang pertama terkait batas usia minimal dan batas usia maksimal seseorang bisa mendaftar menjadi capres atau cawapres. Anwar Usman juga menyebut seandainya MK memutuskan bahwa usia presiden dan wakil presiden batasnya hanya di usia 70 tahun, maka akan ada capres yang gagal. Namun adik ipar Presiden Jokowi ini memastikan apa yang disampaikan tersebut tak ada kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani oleh MK. Ia hanya menjelaskan contoh tersebut sebagai bukti bahwa peran dan kedudukan MK begitu amat penting dalam keberlangsungan konstitusi. Diketahui Aliansi 98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM telah meminta agar batas capres dan cawapres ditetapkan maksimal 70 tahun. Mereka membandingkan aturan ini dengan pembatasan usia para pejabat pemerintahan seperti Hakim Mahkamah Konstitusi, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung hingga Hakim Agung yang diatur maksimal batas usianya. Nah, ini saya tidak berbicara kasus konkret yang sedang diuji di MK dan ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk oleh para capres. Masih menunggu putusan MK. Ada yang digugat mengenai batas usia minimal, dan masuk lagi gugatan yang terkait dengan batas maksimal. Ini umpama kalau nanti MK memutuskan bahwa untuk menjadi presiden atau wakil presiden batas maksimalnya 70 tahun, berarti akan ada capres yang gagal. Nah, ini saya tidak mengomentari apa putusannya. Maksud saya begitu pentingnya kedudukan Mahkamah Konstitusi. Selamat pagi pemirsa, live breaking kembali hadir. Belakangan ini Mahkamah Konstitusi kebanjiran gugatan terkait batas usia capres dan cawapres. Terbaru penggugat bernama Govino Geovarato mengajukan uji materi pasal 169 huruf N dan huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dan terhadap pasal 28D ayat 3 dan pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ia meminta MK mengubah batas usia maksimal capres dan cawapres menjadi 65 tahun. Ada dugaan muncul bahwa Govino sengaja untuk mencegat capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mencalonkan diri di Pilpres 2024. Prabowo sendiri saat ini diketahui berusia 71 tahun. Batas usia calon presiden dan calon wakil presiden kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi. Seorang warga bernama Govino Geovarato berusia 33 tahun pada hari Senin 21 Agustus 2023 mengajukan gugatan tersebut ke MK. Dia meminta agar batas usia maksimal capres dan cawapres menjadi 65 tahun. Govino mengajukan uji materi pasal 169 huruf N dan huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap pasal 28D ayat 3 dan pasal 28J ayat 1 UUD 1945. Kuasa hukum penggugat, Doni Tri Istiqomah mengatakan, pihaknya meminta agar pasal 169 huruf Q mengatur usia capres-cawapres minimal 21 tahun dan maksimal tinggi usianya 65 tahun pada saat pengangkatan pertama. Dia menilai pasal tersebut saat ini hanya mengatur batas usia minimum capres-cawapres yaitu 40 tahun. Doni juga menilai perlu dilakukan metode sinkronisasi horizontal sebagai acuan rasional
mengapa usia capres-cawapres harus dibatasi pada usia tertentu. Sebagai batas usia minimum, Doni mengacu pada usia termuda yang dimungkinkan dalam jabatan lembaga tinggi negara, yaitu anggota legislatif. Merujuk Undang-Undang Pemilu, usia termuda yang dimungkinkan maju sebagai calon anggota legislatif adalah 21 tahun. Sementara batas maksimal capres dan cawapres bisa menggunakan usia 65 tahun, sebagaimana yang menjadi batasan tertinggi calon hakim konstitusi. Doni sebagai praktisi tata negara ini merasa gelisah sehingga penting bagi pihaknya untuk membuat uji materi tandingan. Tujuannya untuk meluruskan agar pembatasan usia calon presiden tidak liar, tetapi tertib berdasarkan hukum sesuai dengan pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar, dan tentunya pembatasan yang tidak diskriminatif. Menurut Doni, pihaknya tidak bermaksud untuk mengimbangi uji materi yang diajukan sejumlah elemen ke MK, melainkan ingin meluruskan simpang siur konstitusi melalui kajian hukum. Sementara itu, Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan MK, yaitu Fajar Laksono pada hari Selasa 22 Agustus 2023, memastikan tidak ada intervensi pihak lain dalam memutus perkara pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait batas usia Capres-Cawapres. Fajar Laksono mengatakan independensi MK hingga saat ini masih terus terjaga. Tak hanya itu, Fajar juga mempersilahkan awak media terus memantau proses yang berjalan untuk membuktikan independensi MK dalam putusannya nanti. Menurut Fajar, proses yang berjalan di MK saat ini masih berjalan sebagaimana mestinya. Dia juga menilai penanganan perkara ini sama seperti perkara lain. Secara normatif, kata Fajar, bahwa proses pengujian undang-undang di MK tidak memiliki limitasi waktu. Putusan pun tidak memiliki tenggat waktu tertentu. Sementara itu, dia juga menyampaikan bahwa hingga saat ini terdapat 9 gugatan uji material yang berkaitan dengan batas usia Capres-Cawapres. Adapun 3 dari 9 perkara itu telah masuk tahap pemeriksaan persidangan. Usia, tapi beragam-ragam petitumnya itu. Ada yang minta 21, 25, 30, 35, dan seterusnya. Kalau yang maksimal usia berapa? Kalau di permohonan yang bisa kita baca, teman-teman juga bisa baca, saya kira ada 70 tahun. Nah, itu yang salah satu yang belum direvisi. Mas, ini kan sebentar lagi pendaftaran capres dan cawapres tinggal menghitung bulan. Sementara ini kan masih berproses nih sidangnya. Nah, ada deadline tersendiri nggak sih Mas dari MK? Ini target harus selesai putusan bulan apa atau tanggal berapa? Kalau secara normatif nggak ada deadline. Secara normatif pengujian undang-undang itu nggak ada limitasi waktunya, gitu ya. Tetapi bahwa kemudian ada agenda-agenda ketatanegaraan yang mengiringi itu mungkin akan menjadikan pertimbangan bagi hakim, tetapi itu tidak mutlak, itu tergantung kepada majelis hakim. Tapi secara umum tidak ada limitasi waktu terkait dengan MK kapan harus menyelesaikan atau memutus perkara pengujian undang-undang. Kan sebelumnya dulu Pak Mahfud pada saat menjadi hakim MK juga pernah membuat keputusan yang bersifat 20 hari. Bisa mungkin ada jaminan Mas bahwa apapun nanti hasilnya terkait dengan putusan di dalam ruang sidang ini independen gitu Mas, kita tidak terpengaruh dengan urusan-urusan politik sendiri. Ya, kalau itu sudah pasti, saya kira Mahkamah Konstitusi diawasi oleh semua mata, saya kira ya. Sidang terbuka, diikuti semua pihak, bahkan ini pihaknya banyak. Saya kira independensi MK saat ini masih terus terjaga, gitu ya. Teman-teman wartawan silakan memantau terus, memonitor. Mahkamah Konstitusi, MK, menggelar pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU Pemilu, untuk nomor perkara 140/21/2023. Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan pendahuluan gugatan terhadap pasal 169 ayat 1 huruf NUU Pemilu, yang membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal 2 periode untuk jabatan yang sama. Kuasa hukum pemohon, Doni Tri Istiqomah menilai, pasal tersebut belum cukup melindungi hak warga negara sesuai dengan pasal 28J ayat 1 UUD NRI 1945.
Menurutnya, seorang warga negara yang mencalonkan diri sebagai capres-cawapres harus memiliki kedewasaan politik yang sudah teruji dan ditunjukkan melalui sikap kenegarawanan. Ternyata proses transisi demokrasi di Indonesia yang seharusnya dalam pandangan kami, dalam konteks etika politik, seorang warga negara yang berani mencalonkan diri sebagai calon presiden seharusnya memiliki kedewasaan dan kematangan politik yang harus teruji, kata Doni, dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 18 September tahun 2023. Meski demikian, ia menilai kurangnya kematangan berpolitik mengakibatkan seringnya hak warga negara dalam pasal 28J ayat 1 UUD 1945 dilanggar. Salah satunya dalam proses pemilihan presiden di mana seharusnya seseorang yang mencalonkan diri sebagai calon presiden, ketika sudah kalah 2 kali, dalam konteks etika politik dan sifat kenegarawanan, seharusnya dengan sendirinya mengundurkan diri atau tidak perlu mencalonkan diri lagi demi terjaganya tidak dilanggarnya pasal 28J ayat 1, yaitu demi menghormati hak orang lain. Salah satunya hak kami sebagai pemohon, jelas Doni. Ia mengakui, memang belum ada norma yang mengatur perihal calon presiden dan calon wakil presiden yang mencalonkan diri lebih dari 2 kali. Namun, Doni menilai saat ini tidak ada jaminan kedewasaan politik para tokoh bangsa dalam transisi demokrasi di Indonesia. Demi terlindunginya hak kami berdasarkan pasal 28J ayat 1, kami mohon dampaknya akhirnya kami mengalami kerugian konstitusional karena hak kami yang diatur terganggu, tidak bisa mencalonkan diri karena partai politik akan memilih itu lagi, ucap Doni. Perkara ini dimohonkan oleh Gulvino Guevarato yang meminta agar syarat calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, dan belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden sebanyak 2 kali dalam jabatan yang sama. Sebagai informasi, saat ini tokoh yang telah melewati lebih dari 2 kali pemilu, yakni Prabowo Subianto. Rekam jejak Prabowo, pada pemilu 2009, ia mengikuti kontestasi politik sebagai calon wakil presiden mendampingi Megawati. Kemudian pada 2014, Ketua Umum Partai Gerindra itu mencalonkan diri sebagai calon presiden bersama Hatta Rajasa. Selanjutnya, Prabowo kalah dan kembali mencalonkan diri bersama pasangannya Sandiaga Uno melawan Jokowi, di pemilu 2019. Terbaru, Prabowo dikabarkan kembali maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Saat ini, ia telah mendapat dukungan dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, PAN, dan Partai Golkar. Kuasa yang mewakili Presiden Joko Widodo tidak menghadirkan ahli dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait batas usia minimal bagi calon presiden dan juga calon wakil presiden. Hal ini disampaikan dalam sidang beragendakan mendengar keterangan ahli pemohon dan ahli presiden yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta pada Selasa 22 Agustus hari ini. Dikonfirmasi setelah persidangan sendiri, Kepala Hukum, Administrasi dan Kepanitraan atau Kabiro Hak MK, Fajar Laksono mengatakan, momen kuasa presiden tidak menghadirkan ahli di persidangan merupakan hal yang lumrah dan biasa terjadi. Menurutnya, pemohon tak perlu mengajukan ahli lagi jika merasa sudah cukup dalam menyampaikan keterangannya kepada majelis hakim. Untuk informasi lebih lengkapnya, saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami, ada Ibriza Fasti Ifhami yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Ibriza, silakan dengan laporannya. Baik, Nila, terima kasih. Saat ini saya meliput langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum atau pemilu, di mana pada hari ini memang dijadwalkan untuk para pemohon dari perkara nomor 29, nomor 51, dan juga nomor 55, itu memang dijadwalkan hari ini mendengarkan keterangan ahli yang diajukan oleh pemohon perkara nomor 51 PUU garis miring 2023 seperti itu. Adapun memang pada kenyataannya pada hari ini persidangan berjalan begitu singkat karena memang tadi persidangan yang langsung dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman itu berjalan begitu singkat ketika ditanyakan kepada para pemohon, khususnya yang mengajukan ahli, yaitu pemohon 51, menyampaikan keterangan, ahli dari pemohon 51 menyampaikan keterangannya melalui secara tertulis seperti itu, tidak jadi secara lisan langsung di depan majelis hakim seperti itu. Kemudian ditanyakan kembali oleh Ketua
MK Anwar Usman kepada kuasa presiden, apakah dari kuasa presiden akan menyampaikan ahli pada persidangan barusan. Nyatanya memang dari kuasa presiden juga menyatakan tidak jadi mengajukan menghadirkan ahli dalam persidangan siang tadi seperti itu. Dan setelah dikonfirmasi lebih lanjut, memang hal tersebut lumrah menurut Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono, di mana memang ketika kuasa presiden ataupun pihak DPR merasa sudah cukup untuk menyampaikan keterangannya terkait undang-undang yang diujikan, itu memang sudah tidak lagi harus menyampaikan ahli seperti itu untuk mengajukan ahli kepada Mahkamah Konstitusi. Begitu nilai yang dapat saya laporkan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak wartawan Tribunnews.com, Ibrizal Fasti Ifhami melaporkan langsung dari gedung MK, Saudara. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan juru bicara MK Fajar Laksono. Berikut liputan lengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Saya harus cek lagi karena itu surat menyuratnya tentu ada, pemberitahuan ada, tetapi saya belum ada informasi sampai sana apa yang menyebabkan tidak jadi hadir. Mas Fajar, kuasa presiden tidak mengajukan ahli, katanya emang keputusan bersama. Hal ini lumrah nggak sih Mas di MK kalau presiden itu tidak mengajukan ahli? Ya lumrah aja, biasa aja. Kalau memang dianggap keterangan yang disampaikan sebagai pemberi keterangan itu cukup, ya nggak ada masalah, nggak usah pakai ahli gitu kan. Itu wajar, itu biasa. Yang pasti pembentuk undang-undang, DPR dan Presiden dalam hal ini sudah memberikan keterangan. Kalau itu dianggap cukup, maka ahli Aktivis Gulvino Guevarato menggugat 2 poin dalam pasal 169 Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan tersebut dilayangkan Vino lewat 6 kuasa hukumnya pada hari Senin 21 Agustus lalu. Dia menggugat 2 poin dalam Undang-Undang Pemilu, masing-masing pasal 169 huruf N dan pasal 169 huruf Q. Dalam gugatannya, Gulvino ingin agar MK bukan hanya memberi batasan pada jabatan presiden atau wakil presiden. Ia ingin agar syarat capres atau cawapres juga dibatasi, maksimal hanya 2 kali ikut serta. Artinya, seseorang tidak lagi bisa maju sebagai capres atau cawapres jika telah 2 kali maju dalam pencalonan yang sama. Selain pasal 169 huruf N, Gulvino juga menggugat pasal 169 huruf Q di Undang-Undang Pemilu. Poin itu mengatur soal batas usia capres dan cawapres minimal 40 tahun. Dia ingin capres-cawapres berusia paling rendah 21 tahun. Selain itu, ia mendorong agar pasal tersebut juga mengatur batas maksimal capres-cawapres menjadi 60 tahun, merujuk usia produktif menurut Badan Pusat Statistik atau BPS. Hal ini membuat dia dituding sengaja ingin menjegal capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Sebab saat ini Prabowo sudah memasuki usia 71 tahun. Bahkan Prabowo tercatat beberapa kali maju sebagai calon presiden. Sebut saja pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Sebelumnya, dia juga pernah mendampingi Megawati Soekarno Putri maju sebagai cawapres di Pilpres 2009. Tidak dijelaskan siapa sosok Gulvino Guevarato yang menggugat pasal 169 huruf Q dan huruf N di Undang-Undang Pemilu. Mengutip dari Tribunnews Ultra, seorang bernama Gulvino Guevarato itu merupakan seorang advokat. Dia tergabung dalam Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Seknas Fitra. Diketahui Seknas Fitra merupakan lembaga kajian dan advokasi independen yang didirikan pada 1999 sebagai pemantau anggaran dan belanja pemerintah pada tingkat nasional dan lokal. Seknas Fitra hendak mendorong transparansi anggaran dan pelibatan warga dalam proses anggarannya. Kegiatan di Seknas Fitra mencakup analisis mengenai anggaran negara, peningkatan kemawasan publik
advokasi untuk transparansi anggaran, dan reformasi hukum untuk menjadikan regulasi keuangan lebih transparan dan akuntabel. Dalam laman resmi Seknas Fitra, Gulvino Guevarato tercatat sebagai anggota. Dia juga merupakan seorang sarjana hukum yang lulus dari Fakultas Hukum Universitas Jember. Pengalamannya sebelum di Seknas Fitra, tercatat Gulvino pernah menjadi staf ahli di DPR RI. Dia masuk Seknas Fitra sejak tahun 2016. Memiliki pengalaman 10 tahun pada gerakan sosial sejak mahasiswa hingga sekarang. Saat ini, Gulvino Guevarato menggawangi divisi advokasi dan kampanye publik. Selama aktif di Seknas Fitra, dia terlibat dalam berbagai penelitian dan advokasi. Namun dia lebih banyak berkecimpung pada isu pengelolaan anggaran dan kebijakan publik di sektor sumber daya alam, energi terbarukan, masyarakat hukum, adat, dan pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Selain itu, dalam kegiatan advokasi, dia juga terlibat dalam penguatan kelembagaan kelompok nelayan kecil, penguatan literasi anggaran di kalangan mahasiswa di Indonesia melalui kegiatan sekolah anggaran di berbagai daerah, dan juga berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga untuk melakukan reformasi kebijakan anggaran. Salah satu karya tulis yang pernah dibuatnya pada saat di Seknas Fitra adalah transformasi anggaran Kejaksaan Agung RI pada tahun 2019, yaitu mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan anggaran berbasis kinerja tahun 2019. Kemudian di tahun 2018, dia membuat meluruskan arah reformasi birokrasi di Indonesia. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman sempat menyinggung soal perkara yang ditangani Mahkamah Konstitusi terkait batas minimal dan maksimal capres saat mengisi kuliah umum di Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Jawa Tengah. Anwar Usman mengatakan dirinya tidak membicarakan kasus konkret yang saat ini sedang diuji oleh MK dan ditunggu banyak pihak. Anwar menuturkan saat ini ada 2 gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi soal kriteria capres dan juga cawapres. Yang pertama terkait batas usia minimal dan batas usia maksimal seseorang bisa mendaftar menjadi capres atau cawapres. Anwar Usman juga menyebut seandainya MK memutuskan bahwa usia presiden dan wakil presiden batasnya hanya di usia 70 tahun, maka akan ada capres yang gagal. Namun adik ipar Presiden Jokowi ini memastikan apa yang disampaikan tersebut tak ada kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani oleh MK. Ia hanya menjelaskan contoh tersebut sebagai bukti bahwa peran dan kedudukan MK begitu amat penting dalam keberlangsungan konstitusi. Diketahui Aliansi 98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM telah meminta agar batas capres dan cawapres ditetapkan maksimal 70 tahun. Mereka membandingkan aturan ini dengan pembatasan usia para pejabat pemerintahan seperti Hakim Mahkamah Konstitusi, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung hingga Hakim Agung yang diatur maksimal batas usianya. Nah, ini saya tidak berbicara kasus konkret yang sedang diuji di MK dan ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk oleh para capres. Masih menunggu putusan MK. Ada yang digugat mengenai batas usia minimal, dan masuk lagi gugatan yang terkait dengan batas maksimal. Ini umpama kalau nanti MK memutuskan bahwa untuk menjadi presiden atau wakil presiden batas maksimalnya 70 tahun, berarti akan ada capres yang gagal. Nah, ini saya tidak mengomentari apa putusannya. Maksud saya begitu pentingnya kedudukan Mahkamah Konstitusi. Selamat pagi pemirsa, live breaking kembali hadir. Belakangan ini Mahkamah Konstitusi kebanjiran gugatan terkait batas usia capres dan cawapres. Terbaru penggugat bernama Gulvino Guevarato mengajukan uji materi pasal 169 huruf N dan huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
dan terhadap pasal 28D ayat 3 dan pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ia meminta MK mengubah batas usia maksimal Capres dan Cawapres menjadi 65 tahun. Ada dugaan muncul bahwa Gufino sengaja untuk mencegat Capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mencalonkan diri di Pilpres 2024. Prabowo sendiri saat ini diketahui berusia 71 tahun. Batas usia calon presiden dan calon wakil presiden kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi. Seorang warga bernama Gufino Guevarato berusia 33 tahun pada hari Senin 21 Agustus 2023 mengajukan gugatan tersebut ke MK. Dia meminta agar batas usia maksimal Capres dan Cawapres menjadi 65 tahun. Gufino mengajukan uji materi pasal 169 huruf N dan huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap pasal 28D ayat 3 dan pasal 28J ayat 1 UUD 1945. Kuasa hukum penggugat, Doni Tri Istiqomah mengatakan, pihaknya meminta agar pasal 169 huruf Q mengatur usia Capres-Cawapres minimal 21 tahun dan maksimal tinggi usianya 65 tahun pada saat pengangkatan pertama. Dia menilai pasal tersebut saat ini hanya mengatur batas usia minimum Capres-Cawapres yaitu 40 tahun. Doni juga menilai perlu dilakukan metode sinkronisasi horizontal sebagai acuan rasional mengapa usia Capres-Cawapres harus dibatasi pada usia tertentu. Sebagai batas usia minimum, Doni mengacu pada usia termuda yang dimungkinkan dalam jabatan lembaga tinggi negara, yaitu anggota legislatif. Merujuk Undang-Undang Pemilu, usia termuda yang dimungkinkan maju sebagai calon anggota legislatif adalah 21 tahun. Sementara batas maksimal Capres dan Cawapres bisa menggunakan usia 65 tahun sebagaimana yang menjadi batasan tertinggi calon hakim konstitusi. Doni sebagai praktisi tata negara ini merasa gelisah sehingga penting bagi pihaknya untuk membuat uji materi tandingan. Tujuannya untuk meluruskan agar pembatasan usia calon presiden tidak liar, tetapi tertib berdasarkan hukum sesuai dengan pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar dan tentunya pembatasan yang tidak diskriminatif. Menurut Doni, pihaknya tidak bermaksud untuk mengimbangi uji materi yang diajukan sejumlah elemen ke MK, melainkan ingin meluruskan simpang siur konstitusi melalui kajian hukum. Sementara itu, Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan MK, yaitu Fajar Laksono pada hari Selasa 22 Agustus 2023, memastikan tidak ada intervensi pihak lain dalam memutus perkara pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait batas usia Capres-Cawapres. Fajar Laksono mengatakan independensi MK hingga saat ini masih terus terjaga. Tak hanya itu, Fajar juga mempersilahkan awak media terus memantau proses yang berjalan untuk membuktikan independensi MK dalam putusannya nanti. Menurut Fajar, proses yang berjalan di MK saat ini masih berjalan sebagaimana mestinya. Dia juga menilai penanganan perkara ini sama seperti perkara lain. Secara normatif, kata Fajar, bahwa proses pengujian undang-undang di MK tidak memiliki limitasi waktu. Putusan pun tidak memiliki tenggat waktu tertentu. Sementara itu, dia juga menyampaikan bahwa hingga saat ini terdapat 9 gugatan uji material yang berkaitan dengan batas usia Capres-Cawapres. Adapun 3 dari 9 perkara itu telah masuk tahap pemeriksaan persidangan. Usia, tapi beragam-ragam petitumnya itu. Ada yang minta 21, 25, 30, 35, dan seterusnya. Kalau yang maksimal usia berapa, Mas? Kalau di permohonan yang bisa kita baca, teman-teman juga bisa baca, saya kira ada 70 tahun. Nah, itu yang salah satu yang belum direvisi. Mas, ini kan sebentar lagi pendaftaran Capres dan Cawapres tinggal menghitung bulan. Sementara ini kan masih berproses nih sidangnya. Nah, ada deadline tersendiri nggak sih Mas dari MK? Ini target harus selesai putusan
Kalau bulan apa atau tanggal berapa? kalau secara normatif nggak ada deadline. Secara normatif pengujian undang-undang itu nggak ada limitasi waktunya, gitu ya. Tetapi bahwa kemudian ada agenda-agenda ketatanegaraan yang mengiringi itu mungkin akan menjadikan pertimbangan bagi hakim, tetapi itu tidak mutlak, itu tergantung kepada majelis hakim nantinya. Tapi secara umum tidak ada limitasi waktu terkait dengan MK kapan harus menyelesaikan atau memutus perkara pengujian undang-undang. Kan sebelumnya dulu Pak Mahfud pada saat menjadi hakim MK juga pernah membuat keputusan yang bersifat 20 hari. Bisa mungkin ada jaminan Mas bahwa apapun nanti hasilnya terkait dengan putusan di dalam ruang sidang ini independen gitu Mas, kita tidak terpengaruh dengan urusan-urusan politik sendiri. Ya kalau itu sudah pasti, saya kira Mahkamah Konstitusi diawasi oleh semua mata, saya kira ya. Sidang terbuka, diikuti semua pihak, bahkan ini pihaknya banyak. Saya kira independensi MK saat ini masih terus terjaga, gitu ya. Teman-teman wartawan silakan memantau terus, memonitor. Mahkamah Konstitusi, MK, menggelar pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU Pemilu, untuk nomor perkara 140/21/2023. Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan pendahuluan gugatan terhadap pasal 169 ayat 1 huruf NUU Pemilu, yang membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal 2 periode untuk jabatan yang sama. Kuasa hukum pemohon, Doni Tri Istiqomah menilai, pasal tersebut belum cukup melindungi hak warga negara sesuai dengan pasal 28J ayat 1 UUD NRI 1945. Menurutnya, seorang warga negara yang mencalonkan diri sebagai capres-cawapres harus memiliki kedewasaan politik yang sudah teruji dan ditunjukkan melalui sikap kenegarawanan. Ternyata proses transisi demokrasi di Indonesia yang seharusnya dalam pandangan kami, dalam konteks etika politik, seorang warga negara yang berani mencalonkan diri sebagai calon presiden seharusnya memiliki kedewasaan dan kematangan politik yang harus teruji, kata Doni, dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 18 September tahun 2023. Meski demikian, ia menilai kurangnya kematangan berpolitik mengakibatkan seringnya hak warga negara dalam pasal 28J ayat 1 UUD 1945 dilanggar. Salah satunya dalam proses pemilihan presiden di mana seharusnya seseorang yang mencalonkan diri sebagai calon presiden, ketika sudah kalah 2 kali, dalam konteks etika politik dan sifat kenegarawanan, seharusnya dengan sendirinya mengundurkan diri atau tidak perlu mencalonkan diri lagi demi terjaganya tidak dilanggarnya pasal 28J ayat 1, yaitu demi menghormati hak orang lain. Salah satunya hak kami sebagai pemohon, jelas Doni. Ia mengakui, memang belum ada norma yang mengatur perihal calon presiden dan calon wakil presiden yang mencalonkan diri lebih dari 2 kali. Namun, Doni menilai saat ini tidak ada jaminan kedewasaan politik para tokoh bangsa dalam transisi demokrasi di Indonesia. Demi terlindunginya hak kami berdasarkan pasal 28J ayat 1, kami mohon dampaknya akhirnya kami mengalami kerugian konstitusional karena hak kami yang diatur terganggu, tidak bisa mencalonkan diri karena partai politik akan memilih itu lagi, ucap Doni. Perkara ini dimohonkan oleh Golfino Guevarato yang meminta agar syarat calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, dan belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden sebanyak 2 kali dalam jabatan yang sama. Sebagai informasi, saat ini tokoh yang telah melewati lebih dari 2 kali pemilu, yakni Prabowo Subianto. Rekam jejak Prabowo, pada pemilu 2009, ia mengikuti kontestasi politik sebagai calon wakil presiden mendampingi Megawati. Kemudian pada 2014, Ketua Umum Partai Gerindra itu mencalonkan diri sebagai calon presiden bersama Hatta Rajasa. Selanjutnya, Prabowo kalah dan kembali mencalonkan diri bersama pasangannya Sandiaga Uno melawan Jokowi, di pemilu 2019. Terbaru, Prabowo dikabarkan kembali maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Saat ini, ia telah mendapat dukungan dari Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, PAN, dan Partai Golkar. Kuasa yang mewakili Presiden Joko Widodo tidak menghadirkan ahli dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait batas usia minimal bagi calon presiden dan juga calon wakil presiden. Hal ini disampaikan dalam sidang beragendakan mendengar keterangan ahli pemohon dan ahli presiden yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta pada Selasa 22 Agustus hari ini.
Dikonfirmasi setelah persidangan sendiri, Kepala Hukum, Administrasi dan Kepaniteraan atau Kabiro Hak MK, Fajar Laksono mengatakan momen kuasa presiden tidak menghadirkan ahli di persidangan merupakan hal yang lumrah dan biasa terjadi. Menurutnya pemohon tak perlu mengajukan ahli lagi jika merasa sudah cukup dalam menyampaikan keterangannya kepada majelis hakim. Untuk informasi lebih lengkapnya, saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami, ada Ibriza Fasti Ifhami yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Ibriza, silakan dengan laporannya. Baik, Nila, terima kasih. Saat ini saya meliput langsung dari gedung Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian material Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum atau pemilu, di mana pada hari ini memang dijadwalkan untuk para pemohon dari perkara nomor 29, nomor 51, dan juga nomor 55, itu memang dijadwalkan hari ini mendengarkan keterangan ahli yang diajukan oleh pemohon perkara nomor 51 PUU garis miring 2023 seperti itu. Adapun memang pada kenyataannya pada hari ini persidangan berjalan begitu singkat karena memang tadi persidangan yang langsung dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman itu berjalan begitu singkat ketika ditanyakan kepada para pemohon, khususnya yang mengajukan ahli, yaitu pemohon 51, menyampaikan keterangan, ahli dari pemohon 51 menyampaikan keterangannya melalui secara tertulis seperti itu, tidak jadi secara lisan langsung di depan majelis hakim seperti itu. Kemudian ditanyakan kembali oleh Ketua MK Anwar Usman kepada kuasa presiden, apakah dari kuasa presiden akan menyampaikan ahli pada persidangan barusan. Nyatanya memang dari kuasa presiden juga menyatakan tidak jadi mengajukan menghadirkan ahli dalam persidangan siang tadi seperti itu. Dan setelah dikonfirmasi lebih lanjut, memang hal tersebut lumrah menurut Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono, di mana memang ketika kuasa presiden ataupun pihak DPR merasa sudah cukup untuk menyampaikan keterangannya terkait undang-undang yang diujikan, itu memang sudah tidak lagi harus menyampaikan ahli seperti itu untuk mengajukan ahli kepada Mahkamah Konstitusi. Begitu nilai yang dapat saya laporkan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak wartawan Tribunnews.com, Ibriza Fasti Ifhami melaporkan langsung dari gedung MK, saudara. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan juru bicara MK Fajar Laksono. Berikut liputan lengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Saya harus cek lagi karena itu surat menyuratnya tentu ada pemberitahuan ada, tetapi saya belum ada informasi sampai sana apa yang menyebabkan tidak jadi hadir. Mas Fajar, kuasa presiden tidak mengajukan ahli, katanya emang keputusan bersama. Hal ini lumrah nggak sih Mas di MK kalau presiden itu tidak mengajukan ahli? Ya lumrah aja, biasa aja. Kalau memang dianggap keterangan yang disampaikan sebagai pemberi keterangan itu cukup, ya nggak ada masalah, nggak usah pakai ahli gitu kan. Itu wajar, itu biasa. Yang pasti pembentuk undang-undang, DPR dan Presiden dalam hal ini sudah memberikan keterangan. Kalau itu dianggap cukup, maka ahli Aktivis Gulvino Guevarato menggugat 2 poin dalam pasal 169 Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan tersebut dilayangkan Vino lewat 6 kuasa hukumnya pada hari Senin 21 Agustus lalu. Dia menggugat 2 poin dalam Undang-Undang Pemilu, masing-masing pasal 169 huruf N dan pasal 169 huruf Q. Dalam gugatannya, Gulvino ingin agar MK bukan hanya memberi batasan pada jabatan presiden atau wakil presiden,
Ia ingin agar syarat capres atau cawapres juga dibatasi, maksimal hanya 2 kali ikut serta. Artinya, seseorang tidak lagi bisa maju sebagai capres atau cawapres jika telah 2 kali maju dalam pencalonan yang sama. Selain pasal 169 huruf N, Gulpino juga menggugat pasal 169 huruf Q di Undang-Undang Pemilu. Poin itu mengatur soal batas usia capres dan cawapres minimal 40 tahun. Dia ingin capres-cawapres berusia paling rendah 21 tahun. Selain itu, ia mendorong agar pasal tersebut juga mengatur batas maksimal capres-cawapres menjadi 60 tahun, merujuk usia produktif menurut Badan Pusat Statistik atau BPS. Hal ini membuat dia dituding sengaja ingin menjegal capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Sebab saat ini Prabowo sudah memasuki usia 71 tahun. Bahkan Prabowo tercatat beberapa kali maju sebagai calon presiden. Sebut saja pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Sebelumnya, dia juga pernah mendampingi Megawati Soekarno Putri maju sebagai cawapres di Pilpres 2009. Tidak dijelaskan siapa sosok Gulpino Guevarato yang menggugat pasal 169 huruf Q dan huruf N di Undang-Undang Pemilu. Mengutip dari Tribun News Ultra, seorang bernama Gulpino Guevarato itu merupakan seorang advokat. Dia tergabung dalam Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Seknas Fitra. Diketahui Seknas Fitra merupakan lembaga kajian dan advokasi independen yang didirikan pada 1999 sebagai pemantau anggaran dan belanja pemerintah pada tingkat nasional dan lokal. Seknas Fitra hendak mendorong transparansi anggaran dan pelibatan warga dalam proses anggarannya. Kegiatan di Seknas Fitra mencakup analisis mengenai anggaran negara, peningkatan kemawasan publik, advokasi untuk transparansi anggaran, dan reformasi hukum untuk menjadikan regulasi keuangan lebih transparan dan akuntabel. Dalam laman resmi Seknas Fitra, Gulpino Guevarato tercatat sebagai anggota. Dia juga merupakan seorang sarjana hukum yang lulus dari Fakultas Hukum Universitas Jember. Pengalamannya sebelum di Seknas Fitra, tercatat Gulpino pernah menjadi staf ahli di DPR RI. Dia masuk Seknas Fitra sejak tahun 2016, memiliki pengalaman 10 tahun pada gerakan sosial sejak mahasiswa hingga sekarang. Saat ini, Gulpino Guevarato menggawangi divisi advokasi dan kampanye publik. Selama aktif di Seknas Fitra, dia terlibat dalam berbagai penelitian dan advokasi. Namun dia lebih banyak berkecimpung pada isu pengelolaan anggaran dan kebijakan publik di sektor sumber daya alam, energi terbarukan, masyarakat hukum, adat, dan pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Selain itu, dalam kegiatan advokasi, dia juga terlibat dalam penguatan kelembagaan kelompok nelayan kecil, penguatan literasi anggaran di kalangan mahasiswa di Indonesia melalui kegiatan sekolah anggaran di berbagai daerah, dan juga berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga untuk melakukan reformasi kebijakan anggaran. Salah satu karya tulis yang pernah dibuatnya pada saat di Seknas Fitra adalah transformasi anggaran Kejaksaan Agung RI pada tahun 2019, yaitu mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan anggaran berbasis kinerja tahun 2019. Kemudian di tahun 2018, dia membuat meluruskan arah reformasi birokrasi di Indonesia. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman sempat menyinggung soal perkara yang ditangani Mahkamah Konstitusi terkait batas minimal dan maksimal capres saat mengisi kuliah umum di Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Jawa Tengah. Anwar Usman mengatakan dirinya tidak membicarakan kasus konkret yang saat ini sedang diuji oleh MK dan ditunggu banyak pihak. Anwar menuturkan saat ini ada 2 gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi soal kriteria capres dan juga cawapres. Yang pertama terkait batas usia minimal dan batas usia maksimal seseorang bisa mendaftar menjadi capres atau cawapres. Anwar Usman juga menyebut seandainya MK memutuskan bahwa usia presiden dan wakil presiden batasnya hanya di usia 70 tahun, maka akan ada capres yang gagal. Namun adik ipar Presiden Jokowi ini memastikan apa yang disampaikan tersebut
tak ada kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani oleh MK. Ia hanya menjelaskan contoh tersebut sebagai bukti bahwa peran dan kedudukan MK begitu amat penting dalam keberlangsungan konstitusi. Diketahui Aliansi 98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM telah meminta agar batas Capres dan Cawapres ditetapkan maksimal 70 tahun. Mereka membandingkan aturan ini dengan pembatasan usia para pejabat pemerintahan seperti Hakim Mahkamah Konstitusi, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung hingga Hakim Agung yang diatur maksimal batas usianya. Nah, ini saya tidak berbicara kasus konkret yang sedang diuji di MK dan ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk oleh para capres, masih menunggu putusan MK. Ada yang digugat mengenai batas usia minimal, dan masuk lagi gugatan yang terkait dengan batas maksimal. Ini umpama kalau nanti MK memutuskan bahwa untuk menjadi presiden atau wakil presiden batas maksimalnya 70 tahun, berarti akan ada capres yang gagal. Nah, ini saya tidak mengomentari apa putusannya. Maksud saya begitu pentingnya kedudukan Mahkamah Konstitusi. Selamat pagi pemirsa, live breaking kembali hadir. Belakangan ini Mahkamah Konstitusi kebanjiran gugatan terkait batas usia Capres dan Cawapres. Terbaru penggugat bernama Govino Geovarato mengajukan uji materi pasal 169 huruf N dan huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.